Sekarang begini, kalau oke begini, kalau yang pencocokan foto, loh ini kan foto yang diambil di 2016, foto yang diambil di 2016 kemudian dicocokkan sama data Dukcapil, ya pasti cocok Peggy Setiawan, tapi mana Peggy Perongnya, gitu loh, pasti cocok lah. Jadi kalau mau dikait-kaitkan, makanya saya bilang yang dimajukan dalam bukti surat tidak ada kaitannya sama Peggy Setiawan, Mas, sama sekali tidak ada saya kaitannya. tambahin ya. Kenapa? Kalau tato itu kan sudah lama dihapus juga. Jadi itu sudah lama terhapus, kemudian tetap aja dimasukkan, gitu loh. Dan itu nggak ada kaitannya, nggak ada kaitan. Sidang pra-pid kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon yang menyeret Peggy Setiawan terus menjadi sorotan publik. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang meyakini bahwa kliennya itu merupakan korban salah tangkap. Jika dugaan tersebut terbukti di sidang pra-peradilan, Peggy Setiawan berhak mendapatkan ganti rugi dari Polda Jabar. Ganti rugi secara materi itu tertuang jelas dalam pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana KUHP. Dijelaskan dalam pasal tersebut, tersangka atau ahli waris dalam hal ini keluarga bisa mengajukan tuntutan atas salah tangkap sesuai dengan putusan dari pengadilan yang menangani perkara. Terkait nominal ganti rugi untuk korban salah tangkap itu pun tertuang dalam PP nomor 92 tahun 2015 tentang KUHAP. Pada ayat 1 dijelaskan korban salah tangkap dalam sebuah perkara bisa bebas dan menerima ganti rugi uang Rp500.000 hingga Rp100 juta. Lalu pada ayat 2 disebutkan bahwa ganti rugi untuk korban salah tangkap yang mengalami luka berat atau cacat bisa menerima ganti rugi Rp25 juta hingga Rp300 juta. Kemudian korban salah tangkap yang berakhir tewas berhak mendapat ganti rugi minimal Rp50 juta dan paling besar Rp600 juta. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya, kita tolak semua. Memang faktanya dengan kita berbeda begitu kan. Kita sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup. Ya, semoga hakim apa yang kita sampaikan tadi bisa mempertimbangkan. Kita kan masing-masing pemohon maupun termohon ini kan untuk meyakinkan bagaimana hakim untuk mengambil keputusan, benar begitu. Soal error in persona nih Pak. Sudah. Bukti kuat apa yang dimiliki oleh? Tadi sudah saya bacakan semuanya. Intinya apa? Ya, intinya mereka kalau misalkan membuat alibinya mereka juga kita sanggah, kan begitu. Seperti kayak contohnya di Bandung, ya kan, membuat pekerjaan rumah. Ya, pekerjaan rumah itu mulai tanggal berapa itu? Ayo, tanggal berapa itu? Tanggal Juli kan? Sedangkan pemilik rumah ngakunya tanggal. Ya sebenarnya sih saya dari dulu berharap ya bisa bertemu Pak RT sehingga berbagai tuduhan yang dilakukan oleh keluarga terpidana itu kan bisa dijawab oleh Pak RT secara langsung. Tetapi karena waktu itu memang kesulitan saya menemui Pak RT dan mungkin juga Pak RT banyak kesibukan yang harus dia jalani atau dia menjaga aspek-aspek yang bersifat privasi dia. Nah kemudian sekarang muncul ya bagi saya sih alhamdulillah ya. Yang penting kan bagi saya berprasangka baik pada siapapun. Pada kedua belah pihak saya berprasangka baik bahwa mereka adalah orang-orang yang benar. Sehingga seluruh kebenaran yang mereka miliki ya nanti diuji sajalah lewat lembaga-lembaga hukum yang konstitusional. Pak RT untuk menyampaikan itu dan pernyataan Pak RT kan dibantah oleh pihak keluarga terpidana kan. Saya di situ kan, posisi saya adalah kemudian keluarga terpidana merasa keberatan terhadap pernyataan. DPO-nya itu sesuai dengan putusan pengadilan, kami akan buktikan. Nih DPO lu waktu mengumumkan, Banjarwangunan. Ya optimis aja, optimis supaya Peggy bebas. Ya, saya simpulkan dulu ya. Jadi kesimpulannya itu error in persona, salah orang. Dan itu sudah dibuktikan oleh keputusan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ya yang mengatakan berkas perkara penyidik Polda Jawa Barat atas nama tersangka PS Peggy Setiawan tidak memenuhi syarat formil dan material. Arti formil adalah subjek hukumnya, pelaku tindak pidananya. Jadi orangnya ini berbeda dan itu fatal dalam penyidikan. Untuk besok agendanya pemeriksaan pembuktian ya. Pembuktian itu dari mulai bukti surat dan saksi-saksi. Bukti surat sudah kami susun
yang sudah jelas adalah DPO-nya itu sesuai dengan putusan pengadilan. Kami akan buktikan, nih DPO lu waktu mengumumkan Banjarwangunan, kan itu. Nah, kemudian surat-surat lain ada, ya. Nah, kemudian untuk saksi ada, tentu yang sudah bermunculan di media sosial, ya waktu itu di media itu ada Bondol dan lain-lain yang mengetahui bahwa saat kejadian ada di Bandung. Nah, untuk ahli nanti ada. Jadi kurang lebih besok saksi faktanya itu ya ada 5. Ya, kemudian ahlinya ada 1. Ya, itu ahli pidana. Ya, ya mungkin ahli IT karena membahas medsos perlu nggak besok? Ahli ITE nggak usah, ahli pidana aja. Ahli pidana dulu aja. Boleh. Ya, 1 ahli pidana itu. Ini mereka takutkan. Termohon bahwa itu berawal dari pengeroyokan dan Polda Jawa Barat menggunakan dalil atau kesaksian dari terpidana Sudirman untuk mentersangkakan Peggy Setiawan. Padahal sosok Sudirman sendiri diketahui memiliki riwayat keterbelakangan mental dan sudah diakui oleh sang kakak. Tim kuasa hukum Polda Jabar menuturkan bahwa Sudirman bersaksi melakukan pengeroyokan dan pemerkosaan pada Vina bersama terpidana lain termasuk Peggy Setiawan. Sudirman juga bersaksi bahwa saat kejadian dirinya mengendarai sepeda motor bersama dengan terpidana Dani mengejar Vina dan Eki. Kemudian Andika berboncengan dengan Peggy Perong dengan Honda Vario. Sudirman menuturkan bahwa saat itu TKP ada di jembatan layang dan para terpidana melakukan pengeroyokan. Melalui kesaksian Sudirman, tim kuasa hukum Polda Jabar juga menuturkan bahwa Eki dan Vina dihabisi di Jalan Perjuangan. Tim hukum Polda Jabar mengakui bahwa Peggy menusuk korban Vina. Fakta ini justru dipertanyakan. Pasalnya Sudirman sendiri diketahui mengalami keterbelakangan mental. Hal ini dijelaskan oleh ayah Sudirman, yakni Suratno. Menurut Suratno, Sudirman adalah anak yang jarang bergaul dengan lingkungan sekitar. Sudirman lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah dan hanya pergi sesekali ke musola. Sudirman juga putus sekolah sedari SD lantaran mengalami keterbelakangan mental. Oleh karena itu, Suratno yakin bahwa Sudirman tidak pernah terlibat geng motor seperti yang dituduhkan. Diakui pula oleh Suratno, Sudirman tidak lancar mengendarai sepeda motor. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dan menggunakan obat-obatan terlarang, serta pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari Cirebon. Sejumlah fakta penyidikan dan hasil tes psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan dibeberkan tim hukum Polda Jawa Barat dalam sidang pada Selasa 2 Juli 2024. Dalam sidang itu, Peggy disebut memiliki kecenderungan berbohong dan sikap manipulatif. Adapun tes psikologi forensik tersebut mengetahui profil psikologis tersangka mulai dari inteligensi, kepribadian, status mental, serta mengevaluasi kredibilitas tersangka. Disebutkan bahwa dalam diri Peggy Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif. Selain itu, pihak Polda Jabar menyebut ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya pada saat ditanyakan tentang peristiwa yang sama di antara keduanya. Lalu dalam pemeriksaan disebutkan awalnya Peggy tidak mengenal sosok Sudirman, salah seorang terpidana seumur hidup kasus pembunuhan Eki dan Vina. Namun pada pemeriksaan kedua, Peggy mengaku mengenalinya sebagai teman saat sekolah dasar. Selain itu, Peggy pada tahun 2016 silam pernah menggunakan obat terlarang dan ditangkap di Polsek Gunung Sari Cirebon. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dalam mengikuti rangkaian pemeriksaan psikologis 14, daya nilai, judgment, mampu memiliki tindakan yang memiliki tujuan dan arti yang sesuai yang dapat diterima secara sosial serta tidak ada gangguan daya nilai realitas. Secara umum, status mental Peggy Setiawan relatif memadai, ia memiliki kompetensi untuk memberikan keterangan. Catatan, keterlibatan Peggy dalam lingkungan pergaulan negatif saat memasuki usia remaja yang ditandai dengan penggunaan alkohol dan penyalahgunaan obat-obatan. Riwayat tingkah laku pelanggaran hukum sejak memasuki usia remaja merupakan faktor resiko yang meningkatkan kerentanan seseorang bertingkah laku yang bermuatan menyimpang. Bahwa dalam diri Peggy Setiawan
ada sikap kecenderungan untuk berbohong atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif karena ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya pada saat ditanyakan tentang peristiwa yang sama di antara keduanya, bahwa ada perilaku menyimpang yang dilakukan oleh saudara Peggy Setiawan dalam pelanggaran hukum seperti tidak memiliki SIM, menggunakan sepeda motor yang tidak memiliki surat-surat kelengkapan yang lengkap, dan menggunakan obat-obatan terlarang, serta pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari Cirebon. Kemudian dari hasil pemeriksaan psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan memiliki indikasi untuk melakukan tindak pidana sebagaimana perkara yang dipersangkakan. Namun untuk lebih mengetahui secara mendalam perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan. Foto yang diambil di 2016 kemudian dicocokkan sama data Dukcapil. Ya pasti cocok Peggy Setiawan. Tapi mana Peggy Perongnya? Gitu loh. Makanya tidak menjawab pertanyaan gugatan kemarin. Kalau kami anggap bahwa itu menjawab, pihak pemohon ini menjawab dari gugatan kami, namun sayangnya bahwa contoh alat bukti itu adalah visum, Vina dan Egy, ya kan. Kemudian lagi beberapa lagi itu surat seperti surat rapor, ijazah. Ini hubungan hukumnya kaitannya di mana? Yang kita butuhkan adalah bahwa Peggy Setiawan adalah perong, itu yang harusnya mereka konstruksikan. Ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu. Tapi saksi yang perlu harus diingat bahwa di dalam penyidikan pihak termohon, Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya BAP itu harus ada. Jadi ketika Peggy Setiawan menolak keterangan saksi itu dihadirkan, ayo dipertemukan, kemudian ayo diperiksa. Tapi faktanya ini tidak ada. Bagaimana kita mau mengukur kebenaran saksi itu? Ya kan? Selanjutnya lagi, di dalam pelaku-pelakunya ini semua, itu banyak berlatar belakang Sudirman. Cuma tamatan SD. Peggy Setiawan cuma tamatan SMP, kemudian dibawa, ditarik pemeriksaan psikologis lah. Diuji lah bagaimana. Mereka ini ditanya oleh pihak kepolisian saja, mereka sudah gemetaran. Jadi jangan samakan seperti kami. Gitu loh. Makanya saya bilang ini masuk betul-betul ditetapkan tersangka, rujukannya adalah keterangan ahli. Menurut saya itu sangat keliru dan kami akan jawab. Kira-kira seperti itu. Saya tambahkan dikit ya, Mbak. Bukti-bukti error in persona yang mengenai ada face comparison itu yang 99% betul. Sekarang begini. Kalau oke begini. Kalau yang pencocokan foto, loh, ini kan foto yang diambil di 2016. Foto yang diambil di 2016 kemudian dicocokkan sama data Dukcapil. Ya pasti cocok Peggy Setiawan. Tapi mana Peggy Perongnya? Gitu loh. Pasti cocok lah. Jadi kalau mau dikait-kaitkan, makanya saya bilang yang dimajukan dalam bukti surat tidak ada kaitannya sama Peggy Setiawan. Mas, sama sekali tidak ada kaitannya. Kenapa? Kalau tato itu kan sudah lama dihapus juga. Jadi itu sudah lama terhapus, kemudian tetap aja dimasukkan, gitu loh. Dan itu nggak ada kaitannya, nggak ada kaitan. Sidang pra-pid kasus pembunuhan Vina dan Egy Cirebon yang menyeret Peggy Setiawan terus menjadi sorotan publik. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang meyakini bahwa kliennya itu merupakan korban salah tangkap. Jika dugaan tersebut terbukti di sidang pra-peradilan, Peggy Setiawan berhak mendapatkan ganti rugi dari Polda Jabar. Ganti rugi secara materi itu tertuang jelas dalam pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana KUHP. Dijelaskan dalam pasal tersebut, tersangka atau ahli waris dalam hal ini keluarga bisa mengajukan tuntutan atas salah tangkap sesuai dengan putusan dari pengadilan yang menangani perkara. Terkait nominal ganti rugi untuk korban salah tangkap itu pun tertuang dalam PP nomor 92 tahun 2015 tentang KUHP. Pada ayat 1 dijelaskan korban salah tangkap dalam sebuah perkara bisa bebas dan menerima ganti rugi uang Rp500.000 hingga Rp100 juta. Lalu pada ayat 2 disebutkan bahwa ganti rugi untuk korban salah tangkap yang mengalami luka berat atau cacat bisa menerima ganti rugi Rp25 juta hingga Rp300 juta. Kemudian korban salah tangkap yang berakhir tewas berhak mendapat ganti rugi minimal Rp50 juta dan paling besar Rp600 juta. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.
Ya kita tolak semua, memang faktanya dengan kita berbeda begitu kan. Kita sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup. Ya semoga hakim apa yang kita sampaikan tadi bisa mempertimbangkan. Kita kan masing-masing pemohon maupun termohon ini kan untuk meyakinkan bagaimana hakim untuk mengambil keputusan, benar begitu. Soal error in persona nih Pak. Sudah. Bukti kuat apa yang dimiliki oleh? Tadi sudah saya bacakan semuanya. Intinya apa? Ya intinya mereka kalau misalkan membuat alibinya mereka juga kita sanggah kan begitu. Seperti kayak contohnya di Bandung ya kan membuat pekerjaan rumah. Ya, pekerjaan rumah itu mulai tanggal berapa itu? Ayo. Tanggal berapa itu? Tanggal Juli kan? Sedangkan pemilik rumah ngakunya tanggal. Ya sebenarnya sih saya dari dulu berharap ya bisa bertemu Pak RT sehingga berbagai tuduhan yang dilakukan oleh keluarga terpidana itu kan bisa dijawab oleh Pak RT secara langsung. Tetapi karena waktu itu memang kesulitan saya menemui Pak RT dan mungkin juga Pak RT banyak kesibukan yang harus dia jalani atau dia menjaga aspek-aspek yang bersifat privasi dia. Nah kemudian sekarang muncul ya bagi saya sih alhamdulillah ya. Yang penting kan bagi saya berprasangka baik pada siapapun. Pada kedua belah pihak saya berprasangka baik bahwa mereka adalah orang-orang yang benar. Sehingga seluruh kebenaran yang mereka miliki ya nanti diuji sajalah lewat lembaga-lembaga hukum yang konstitusional. Pak RT untuk menyampaikan itu dan pernyataan Pak RT kan dibantah oleh pihak keluarga terpidana kan. Saya di situ kan, posisi saya adalah kemudian keluarga terpidana merasa keberatan terhadap pernyataan. DPO-nya itu sesuai dengan putusan pengadilan. Kami akan buktikan, nih DPO lu waktu mengumumkan, Banjarwangunan. Ya optimis aja, optimis supaya Peggy bebas gitu. Ya, saya simpulkan dulu ya. Jadi kesimpulannya itu error in persona, salah orang. Dan itu sudah dibuktikan oleh keputusan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ya yang mengatakan berkas perkara penyidik Polda Jawa Barat atas nama tersangka PS Peggy Setiawan tidak memenuhi syarat formil dan material. Arti formil adalah subjek hukumnya, pelaku tindak pidananya. Jadi orangnya ini berbeda dan itu fatal dalam penyidikan. Untuk besok agendanya pemeriksaan pembuktian ya. Pembuktian itu dari mulai bukti surat dan saksi-saksi. Bukti surat sudah kami susun. Yang sudah jelas adalah DPO-nya itu sesuai dengan putusan pengadilan. Kami akan buktikan, nih DPO lu waktu mengumumkan Banjarwangunan. Kan itu. Nah, kemudian surat-surat lain ada ya. Nah, kemudian untuk saksi ada tentu yang sudah bermunculan di media sosial ya waktu itu di media itu ada Bondol dan lain-lain yang mengetahui bahwa saat kejadian ada di Bandung. Nah, untuk ahli nanti ada. Jadi kurang lebih besok saksi faktanya itu ya ada 5 ya. Kemudian ahlinya ada 1. Ya. Itu. Ahli pidana. Ya. Ya mungkin ahli IT karena membahas medsos perlu nggak besok? Ahli ITE nggak usah, ahli pidana aja. Ahli pidana dulu aja. Boleh. Ya 1 ahli pidana itu. Ini mereka takut. Termohon bahwa itu berawal dari pengeroyokan dan Polda Jawa Barat menggunakan dalil atau kesaksian dari terpidana Sudirman untuk mentersangkakan Peggy Setiawan. Padahal sosok Sudirman sendiri diketahui memiliki riwayat keterbelakangan mental dan sudah diakui oleh sang kakak. Tim kuasa hukum Polda Jabar menuturkan bahwa Sudirman bersaksi melakukan pengeroyokan dan pemerkosaan pada Vina bersama terpidana lain termasuk Peggy Setiawan. Sudirman juga bersaksi bahwa saat kejadian dirinya mengendarai sepeda motor bersama dengan terpidana Dani mengejar Vina dan Eki. Kemudian Andika berboncengan dengan Peggy Perong dengan Honda Vario. Sudirman menuturkan bahwa saat itu TKP ada di jembatan layang dan para terpidana melakukan pengeroyokan. Melalui kesaksian Sudirman, tim kuasa hukum Polda Jabar juga menuturkan bahwa Eki dan Vina dihabisi di Jalan Perjuangan. Tim hukum Polda Jabar mengakui bahwa Peggy menusuk korban Vina. Fakta ini justru dipertanyakan. Pasalnya Sudirman sendiri diketahui mengalami keterbelakangan mental. Hal ini dijelaskan oleh ayah Sudirman, yakni Suratno. Menurut Suratno, Sudirman adalah anak yang jarang bergaul dengan lingkungan sekitar.
Sudirman lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah dan hanya pergi sesekali ke musola. Sudirman juga putus sekolah sedari SD lantaran mengalami keterbelakangan mental. Oleh karena itu, Suratno yakin bahwa Sudirman tidak pernah terlibat geng motor seperti yang dituduhkan. Diakui pula oleh Suratno, Sudirman tidak lancar mengendarai sepeda motor. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dan menggunakan obat-obatan terlarang, serta pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Sejumlah fakta penyidikan dan hasil tes psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan dibeberkan tim hukum Polda Jawa Barat dalam sidang pada Selasa 2 Juli 2024. Dalam sidang itu, Peggy disebut memiliki kecenderungan berbohong dan sikap manipulatif. Adapun tes psikologi forensik tersebut mengetahui profil psikologis tersangka mulai dari inteligensi, kepribadian, status mental, serta mengevaluasi kredibilitas tersangka. Disebutkan bahwa dalam diri Peggy Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif. Selain itu, pihak Polda Jabar menyebut ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya pada saat ditanyakan tentang peristiwa yang sama di antara keduanya. Lalu dalam pemeriksaan disebutkan awalnya Peggy tidak mengenal sosok Sudirman, salah seorang terpidana seumur hidup kasus pembunuhan Eki dan Vina. Namun pada pemeriksaan kedua, Peggy mengaku mengenalinya sebagai teman saat sekolah dasar. Selain itu, Peggy pada tahun 2016 silam pernah menggunakan obat terlarang dan ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dalam mengikuti rangkaian pemeriksaan psikologis 14, daya nilai, judgment, mampu memiliki tindakan yang memiliki tujuan dan arti yang sesuai yang dapat diterima secara sosial serta tidak ada gangguan daya nilai realitas. Secara umum, status mental Peggy Setiawan relatif memadai, ia memiliki kompetensi untuk memberikan keterangan. Catatan, keterlibatan Peggy dalam lingkungan pergaulan negatif saat memasuki usia remaja yang ditandai dengan penggunaan alkohol dan penyalahgunaan obat-obatan. Riwayat tingkah laku pelanggaran hukum sejak memasuki usia remaja merupakan faktor resiko yang meningkatkan kerentanan seseorang bertingkah laku yang bermuatan menyimpang. Bahwa dalam diri Peggy Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif karena ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya pada saat ditanyakan tentang peristiwa yang sama di antara keduanya. Bahwa ada perilaku menyimpang yang dilakukan oleh saudara Peggy Setiawan dalam pelanggaran hukum, seperti tidak memiliki SIM, menggunakan sepeda motor yang tidak memiliki surat-surat kelengkapan yang lengkap, dan menggunakan obat-obatan terlarang, serta pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Kemudian dari hasil pemeriksaan psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan memiliki indikasi untuk melakukan tindak pidana sebagaimana perkara yang dipersangkakan. Namun untuk lebih mengetahui secara mendalam perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan. Foto yang diambil di 2016 kemudian dicocokkan sama data Dukcapil. Ya pasti cocok Peggy Setiawan. Tapi mana Peggy Perongnya? Gitu loh. Mas Tay tidak menjawab pertanyaan gugatan kemarin. Kalau kami anggap bahwa itu menjawab, pihak pemohon ini menjawab dari gugatan kami, namun sayangnya bahwa contoh alat bukti itu adalah visum, Vina dan Egi, ya kan. Kemudian lagi beberapa lagi itu surat seperti surat rapor, ijazah. Ini hubungan hukumnya kaitannya di mana? Yang kita butuhkan adalah bahwa Peggy Setiawan adalah perong, itu yang harusnya mereka konstruksikan. Ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu. Tapi saksi yang perlu harus diingat bahwa di dalam penyidikan pihak termohon, Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya BAP itu harus ada. Jadi ketika Peggy Setiawan menolak keterangan saksi itu dihadirkan, ayo dipertemukan, kemudian ayo diperiksa. Tapi faktanya ini tidak ada.
bagaimana kita mau mengukur kebenaran saksi itu? Ya kan? Selanjutnya lagi, di dalam pelaku-pelakunya ini semua, itu banyak berlatar belakang Sudirman. Cuma tamatan SD. Peggy Setiawan, cuma tamatan SMP, kemudian dibawa, ditarik pemeriksaan psikologis lah. Diuji lah bagaimana. Mereka ini, ditanya oleh pihak kepolisian saja, mereka sudah gemetaran. Jadi jangan samakan seperti kami, gitu loh. Makanya saya bilang ini masuk betul-betul ditetapkan tersangka, rujukannya adalah keterangan ahli. Menurut saya itu sangat keliru dan kami akan jawab. Kira-kira seperti itu. Saya tambahkan dikit ya, Mbak. Bukti-bukti error in persona yang mengenai ada face comparison itu yang 99% betul. Sekarang begini, kalau oke begini, kalau yang pencocokan foto, loh ini kan foto yang diambil di 2016. Foto yang diambil di 2016 kemudian dicocokkan sama data Dukcapil. Ya pasti cocok Peggy Setiawan. Tapi mana Peggy Perongnya? Gitu loh. Pasti cocok lah. Jadi kalau mau dikait-kaitkan, makanya saya bilang yang dimajukan dalam bukti surat tidak ada kaitannya sama Peggy Setiawan. Mas, sama sekali tidak ada kaitannya. Tambahin ya. Kenapa? Kalau tato itu kan sudah lama dihapus juga. Jadi itu sudah lama terhapus, kemudian tetap aja dimasukkan, gitu loh. Dan itu nggak ada kaitannya, nggak ada kaitan. Sidang pra-pid kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon yang menyeret Peggy Setiawan terus menjadi sorotan publik. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang meyakini bahwa kliennya itu merupakan korban salah tangkap. Jika dugaan tersebut terbukti di sidang pra-peradilan, Peggy Setiawan berhak mendapatkan ganti rugi dari Polda Jabar. Ganti rugi secara materi itu tertuang jelas dalam pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana KUHP. Dijelaskan dalam pasal tersebut, tersangka atau ahli waris dalam hal ini keluarga bisa mengajukan tuntutan atas salah tangkap sesuai dengan putusan dari pengadilan yang menangani perkara. Terkait nominal ganti rugi untuk korban salah tangkap itu pun tertuang dalam PP nomor 92 tahun 2015 tentang KUHAP. Pada ayat 1 dijelaskan korban salah tangkap dalam sebuah perkara bisa bebas dan menerima ganti rugi uang Rp500.000 hingga Rp100 juta. Lalu pada ayat 2 disebutkan bahwa ganti rugi untuk korban salah tangkap yang mengalami luka berat atau cacat bisa menerima ganti rugi Rp25 juta hingga Rp300 juta. Kemudian korban salah tangkap yang berakhir tewas berhak mendapat ganti rugi minimal Rp50 juta dan paling besar Rp600 juta. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya, kita tolak semua. Memang faktanya dengan kita berbeda begitu kan. Kita sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup. Ya, semoga hakim apa yang kita sampaikan tadi bisa mempertimbangkan. Kita kan masing-masing pemohon maupun termohon ini kan untuk meyakinkan bagaimana hakim untuk mengambil keputusan, benar begitu. Soal error in persona nih Pak. Sudah. Bukti kuat apa yang dimiliki oleh? Tadi sudah saya bacakan semuanya. Intinya apa? Ya, intinya mereka kalau misalkan membuat alibinya mereka juga kita sanggah, kan begitu. Seperti kayak contohnya di Bandung, ya kan, membuat pekerjaan rumah. Ya, pekerjaan rumah itu mulai tanggal berapa itu? Ayo, tanggal berapa itu? Tanggal Juli kan? Sedangkan pemilik rumah ngakunya tanggal. Ya sebenarnya sih saya dari dulu berharap ya bisa bertemu Pak RT sehingga berbagai tuduhan yang dilakukan oleh keluarga terpidana itu kan bisa dijawab oleh Pak RT secara langsung. Tetapi karena waktu itu memang kesulitan saya menemui Pak RT dan mungkin juga Pak RT banyak kesibukan yang harus dia jalani atau dia menjaga aspek-aspek yang bersifat privasi dia. Nah kemudian sekarang muncul ya bagi saya sih alhamdulillah ya. Yang penting kan bagi saya berprasangka baik pada siapapun. Pada kedua belah pihak saya berprasangka baik bahwa mereka adalah orang-orang yang benar. Sehingga seluruh kebenaran yang mereka miliki ya nanti diuji sajalah lewat lembaga-lembaga hukum yang konstitusional. Pak RT untuk menyampaikan itu dan pernyataan Pak RT kan dibantah oleh pihak keluarga terpidana kan. Saya di situ kan, posisi saya adalah kemudian keluarga terpidana merasa keberatan terhadap pernyataan. DPO-nya itu sesuai dengan putusan pengadilan, kami akan buktikan. Nih DPO lu waktu itu, waktu mengumumkan, Banjarwangunan. Ya optimis aja, optimis supaya Peggy bebas gitu.
Ya, saya simpulkan dulu ya. Jadi kesimpulannya itu error in persona, salah orang, dan itu sudah dibuktikan oleh keputusan jaksa, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ya, yang mengatakan berkas perkara penyidik Polda Jawa Barat atas nama tersangka PS Peggy Setiawan tidak memenuhi syarat formil dan material. Arti formil adalah subjek hukumnya, pelaku tindak pidananya. Jadi orangnya ini berbeda dan itu fatal dalam penyidikan. Untuk besok agendanya pemeriksaan pembuktian ya. Pembuktian itu dari mulai bukti surat dan saksi-saksi. Bukti surat sudah kami susun. Yang sudah jelas adalah DPO-nya itu sesuai dengan putusan pengadilan. Kami akan buktikan, nih DPO lu waktu mengumumkan Banjarwangunan, kan itu. Nah, kemudian surat-surat lain ada, ya. Nah, kemudian untuk saksi ada, tentu yang sudah bermunculan di media sosial, ya waktu itu di media itu ada Bondol dan lain-lain yang mengetahui bahwa saat kejadian ada di Bandung. Nah, untuk ahli nanti ada. Jadi kurang lebih besok saksi faktanya itu ya ada 5. Ya, kemudian ahlinya ada 1. Ya, itu ahli pidana. Ya, mungkin ahli IT karena membahas medsos perlu nggak besok? Ahli ITE nggak usah, ahli pidana aja. Ahli pidana dulu aja. Boleh. Ya, 1 ahli pidana itu. Ini mereka takut. Termohon bahwa itu berawal dari pengeroyokan dan Polda Jawa Barat menggunakan dalil atau kesaksian dari terpidana Sudirman untuk mentersangkakan Peggy Setiawan. Padahal sosok Sudirman sendiri diketahui memiliki riwayat keterbelakangan mental dan sudah diakui oleh sang kakak. Tim kuasa hukum Polda Jabar menuturkan bahwa Sudirman bersaksi melakukan pengeroyokan dan pemerkosaan pada Vina bersama terpidana lain termasuk Peggy Setiawan. Sudirman juga bersaksi bahwa saat kejadian dirinya mengendarai sepeda motor bersama dengan terpidana Dani mengejar Vina dan Eki. Kemudian Andika berboncengan dengan Peggy Perong dengan Honda Vario. Sudirman menuturkan bahwa saat itu TKP ada di Jembatan Layang dan para terpidana melakukan pengeroyokan. Melalui kesaksian Sudirman, tim kuasa hukum Polda Jabar juga menuturkan bahwa Eki dan Vina dihabisi di Jalan Perjuangan. Tim hukum Polda Jabar mengakui bahwa Peggy menusuk korban Vina. Fakta ini justru dipertanyakan. Pasalnya Sudirman sendiri diketahui mengalami keterbelakangan mental. Hal ini dijelaskan oleh ayah Sudirman, yakni Suratno. Menurut Suratno, Sudirman adalah anak yang jarang bergaul dengan lingkungan sekitar. Sudirman lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah dan hanya pergi sesekali ke musola. Sudirman juga putus sekolah sedari SD lantaran mengalami keterbelakangan mental. Oleh karena itu, Suratno yakin bahwa Sudirman tidak pernah terlibat geng motor seperti yang dituduhkan. Diakui pula oleh Suratno, Sudirman tidak lancar mengendarai sepeda motor. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dan menggunakan obat-obatan terlarang, serta pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Sejumlah fakta penyidikan dan hasil tes psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan dibeberkan tim hukum Polda Jawa Barat dalam sidang pada Selasa 2 Juli 2024. Dalam sidang itu, Peggy disebut memiliki kecenderungan berbohong dan sikap manipulatif. Adapun tes psikologi forensik tersebut mengetahui profil psikologis tersangka mulai dari inteligensi, kepribadian, status mental, serta mengevaluasi kredibilitas tersangka. Disebutkan bahwa dalam diri Peggy Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif. Selain itu, pihak Polda Jabar menyebut ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya pada saat ditanyakan tentang peristiwa yang sama di antara keduanya. Lalu dalam pemeriksaan disebutkan awalnya Peggy tidak mengenal sosok Sudirman, salah seorang terpidana seumur hidup kasus pembunuhan Eki dan Vina. Namun pada pemeriksaan kedua, Peggy mengaku mengenalinya sebagai teman saat sekolah dasar. Selain itu, Peggy pada tahun 2016 silam pernah menggunakan obat terlarang dan ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dalam mengikuti rangkaian pemeriksaan psikologis 14, daya nilai, judgment, mampu memiliki tindakan yang memiliki tujuan dan arti yang sesuai yang dapat diterima secara sosial serta tidak ada gangguan daya nilai realitas. Secara umum,
status mental Peggy Setiawan relatif memadai, ia memiliki kompetensi untuk memberikan keterangan. Catatan, keterlibatan Peggy dalam lingkungan pergaulan negatif saat memasuki usia remaja yang ditandai dengan penggunaan alkohol dan penyalahgunaan obat-obatan. Riwayat tingkah laku pelanggaran hukum sejak memasuki usia remaja merupakan faktor resiko yang meningkatkan kerentanan seseorang bertingkah laku yang bermuatan menyimpang. Bahwa dalam diri Peggy Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif karena ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya pada saat ditanyakan tentang peristiwa yang sama di antara keduanya. Bahwa ada perilaku menyimpang yang dilakukan oleh saudara Peggy Setiawan dalam pelanggaran hukum seperti tidak memiliki SIM, menggunakan sepeda motor yang tidak memiliki surat-surat kelengkapan yang lengkap, dan menggunakan obat-obatan terlarang, serta pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari Cirebon. Kemudian dari hasil pemeriksaan psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan memiliki indikasi untuk melakukan tindak pidana sebagaimana perkara yang dipersangkakan. Namun untuk lebih mengetahui secara mendalam perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan. Foto yang diambil di 2016 kemudian dicocokkan sama data Dukcapil. Ya pasti cocok Peggy Setiawan. Tapi mana Peggy Perongnya? Gitu loh. Mas Tay tidak menjawab pertanyaan gugatan kemarin. Kalau kami anggap bahwa itu menjawab, pihak pemohon ini menjawab dari gugatan kami, namun sayangnya bahwa contoh alat bukti itu adalah visum, Vina dan Egy, ya kan. Kemudian lagi beberapa lagi itu surat seperti surat rapor, ijazah. Ini hubungan hukumnya kaitannya di mana? Yang kita butuhkan adalah bahwa Peggy Setiawan adalah perong, itu yang harusnya mereka konstruksikan. Ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu. Tapi saksi yang perlu harus diingat bahwa di dalam penyidikan pihak termohon, Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya BAP itu harus ada. Jadi ketika Peggy Setiawan menolak keterangan saksi itu dihadirkan, ayo dipertemukan, kemudian ayo diperiksa. Tapi faktanya ini tidak ada. Bagaimana kita mau mengukur kebenaran saksi itu? Ya kan? Selanjutnya lagi, di dalam pelaku-pelakunya ini semua, itu banyak berlatar belakang Sudirman, cuma tamatan SD. Peggy Setiawan, cuma tamatan SMP, kemudian dibawa, ditarik pemeriksaan psikologis lah, diuji lah bagaimana. Mereka ini ditanya oleh pihak kepolisian saja, mereka sudah gemetaran. Jadi jangan samakan seperti kami. Gitu loh. Makanya saya bilang ini masuk betul-betul ditetapkan tersangka, rujukannya adalah keterangan ahli. Menurut saya itu sangat keliru dan kami akan jawab. Kira-kira seperti itu. Saya tambahkan dikit ya, Mbak. Bukti-bukti error in persona yang mengenai ada face comparison itu yang 99% betul. Sekarang begini. Kalau oke begini. Kalau yang pencocokan foto, loh, ini kan foto yang diambil di 2016. Foto yang diambil di 2016 kemudian dicocokkan sama data Dukcapil. Ya pasti cocok Peggy Setiawan. Tapi mana Peggy Perongnya? Gitu loh. Pasti cocok lah. Jadi kalau mau dikait-kaitkan, makanya saya bilang yang dimajukan dalam bukti surat tidak ada kaitannya sama Peggy Setiawan. Mas, sama sekali tidak ada kaitannya. Kenapa? Kalau tato itu kan sudah lama dihapus juga. Jadi itu sudah lama terhapus, kemudian tetap aja dimasukkan, gitu loh. Dan itu nggak ada kaitannya, nggak ada kaitan. Sidang pra-pid kasus pembunuhan Vina dan Egy Cirebon yang menyeret Peggy Setiawan terus menjadi sorotan publik. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang meyakini bahwa kliennya itu merupakan korban salah tangkap. Jika dugaan tersebut terbukti di sidang pra-peradilan, Peggy Setiawan berhak mendapatkan ganti rugi dari Polda Jabar. Ganti rugi secara materi itu tertuang jelas dalam pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana KUHP. Dijelaskan dalam pasal tersebut, tersangka atau ahli waris dalam hal ini keluarga
bisa mengajukan tuntutan atas salah tangkap sesuai dengan putusan dari pengadilan yang menangani perkara. Terkait nominal ganti rugi untuk korban salah tangkap itu pun tertuang dalam PP nomor 92 tahun 2015 tentang KUHAP. Pada ayat 1 dijelaskan korban salah tangkap dalam sebuah perkara bisa bebas dan menerima ganti rugi uang Rp500.000 hingga Rp100 juta. Lalu pada ayat 2 disebutkan bahwa ganti rugi untuk korban salah tangkap yang mengalami luka berat atau cacat bisa menerima ganti rugi Rp25 juta hingga Rp300 juta. Kemudian korban salah tangkap yang berakhir tewas berhak mendapat ganti rugi minimal Rp50 juta dan paling besar Rp600 juta. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya, kita tolak semua. Memang faktanya dengan kita berbeda begitu kan. Kita sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup. Ya, semoga hakim apa yang kita sampaikan tadi bisa mempertimbangkan. Kita kan masing-masing pemohon maupun termohon ini kan untuk meyakinkan bagaimana hakim untuk mengambil keputusan, benar begitu. Soal error in persona nih Pak. Sudah. Bukti kuat apa yang dimiliki oleh? Tadi sudah saya bacakan semuanya. Intinya apa? Ya, intinya mereka kalau misalkan membuat alibinya mereka juga kita sanggah, kan begitu. Seperti kayak contohnya di Bandung, ya kan, membuat pekerjaan rumah. Ya, pekerjaan rumah itu mulai tanggal berapa itu? Ayo, tanggal berapa itu? Tanggal Juli kan? Sedangkan pemilik rumah ngakunya tanggal. Ya sebenarnya sih saya dari dulu berharap ya bisa bertemu Pak RT sehingga berbagai tuduhan yang dilakukan oleh keluarga terpidana itu kan bisa dijawab oleh Pak RT secara langsung. Tetapi karena waktu itu memang kesulitan saya menemui Pak RT dan mungkin juga Pak RT banyak kesibukan yang harus dia jalani atau dia menjaga aspek-aspek yang bersifat privasi dia. Nah kemudian sekarang muncul ya bagi saya sih alhamdulillah ya. Yang penting kan bagi saya berprasangka baik pada siapapun. Pada kedua belah pihak saya berprasangka baik bahwa mereka adalah orang-orang yang benar. Sehingga seluruh kebenaran yang mereka miliki ya nanti diuji sajalah lewat lembaga-lembaga hukum yang konstitusional. Pak RT untuk menyampaikan itu dan pernyataan Pak RT kan dibantah oleh pihak keluarga terpidana kan. Saya di situ kan, posisi saya adalah kemudian keluarga terpidana merasa keberatan terhadap pernyataan. DPO-nya itu sesuai dengan putusan pengadilan, kami akan buktikan. Nih DPO lu waktu itu, waktu mengumumkan, Banjarwangunan. Ya optimis aja, optimis supaya Peggy bebas gitu. Ya, saya simpulkan dulu ya. Jadi kesimpulannya itu error in persona, salah orang. Dan itu sudah dibuktikan oleh keputusan jaksa, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ya, yang mengatakan berkas perkara penyidik Polda Jawa Barat atas nama tersangka PS Peggy Setiawan tidak memenuhi syarat formil dan material. Arti formil adalah subjek hukumnya, pelaku tindak pidananya. Jadi orangnya ini berbeda dan itu fatal dalam penyidikan. Untuk besok agendanya pemeriksaan pembuktian ya. Pembuktian itu dari mulai bukti surat dan saksi-saksi. Bukti surat sudah kami susun. Yang sudah jelas adalah DPO-nya itu sesuai dengan putusan pengadilan. Kami akan buktikan. Nih DPO lu waktu itu, waktu mengumumkan Banjarwangunan. Kan itu. Nah, kemudian surat-surat lain ada ya. Nah, kemudian untuk saksi ada tentu yang sudah bermunculan di media sosial ya, waktu itu di media itu ada Bondol dan lain-lain yang mengetahui bahwa saat kejadian ada di Bandung. Nah, untuk ahli nanti ada. Jadi kurang lebih besok saksi faktanya itu ya ada 5 ya. Kemudian ahlinya ada 1. Ya. Itu. Ahli pidana. Ya. Ya mungkin ahli IT karena membahas medsos perlu nggak besok? Ahli ITE? Nggak usah. Ahli pidana aja. Ahli pidana dulu aja. Boleh. Ya, 1 ahli pidana itu. Ini mereka takutkan. Termohon bahwa itu berawal dari pengeroyokan dan Polda Jawa Barat menggunakan dalil atau kesaksian dari terpidana Sudirman untuk mentersangkakan Peggy Setiawan. Padahal sosok Sudirman sendiri diketahui memiliki riwayat keterbelakangan mental dan sudah diakui oleh sang kakak.
Tim kuasa hukum Polda Jabar menuturkan bahwa Sudirman bersaksi melakukan pengeroyokan dan pemerkosaan pada Vina bersama terpidana lain termasuk Peggy Setiawan. Sudirman juga bersaksi bahwa saat kejadian dirinya mengendarai sepeda motor bersama dengan terpidana Dani mengejar Vina dan Eki. Kemudian Andika berboncengan dengan Peggy Perong dengan Honda Vario. Sudirman menuturkan bahwa saat itu TKP ada di jembatan layang dan para terpidana melakukan pengeroyokan. Melalui kesaksian Sudirman, tim kuasa hukum Polda Jabar juga menuturkan bahwa Eki dan Vina dihabisi di Jalan Perjuangan. Tim hukum Polda Jabar mengakui bahwa Peggy menusuk korban Vina. Fakta ini justru dipertanyakan. Pasalnya Sudirman sendiri diketahui mengalami keterbelakangan mental. Hal ini dijelaskan oleh ayah Sudirman, yakni Suratno. Menurut Suratno, Sudirman adalah anak yang jarang bergaul dengan lingkungan sekitar. Sudirman lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah dan hanya pergi sesekali ke musola. Sudirman juga putus sekolah sedari SD lantaran mengalami keterbelakangan mental. Oleh karena itu, Suratno yakin bahwa Sudirman tidak pernah terlibat geng motor seperti yang dituduhkan. Diakui pula oleh Suratno, Sudirman tidak lancar mengendarai sepeda motor. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dan menggunakan obat-obatan terlarang, serta pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari Cirebon. Sejumlah fakta penyidikan dan hasil tes psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan dibeberkan tim hukum Polda Jawa Barat dalam sidang pada Selasa 2 Juli 2024. Dalam sidang itu, Peggy disebut memiliki kecenderungan berbohong dan sikap manipulatif. Adapun tes psikologi forensik tersebut mengetahui profil psikologis tersangka mulai dari inteligensi, kepribadian, status mental, serta mengevaluasi kredibilitas tersangka. Disebutkan bahwa dalam diri Peggy Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif. Selain itu, pihak Polda Jabar menyebut ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya pada saat ditanyakan tentang peristiwa yang sama di antara keduanya. Lalu dalam pemeriksaan disebutkan awalnya Peggy tidak mengenal sosok Sudirman, salah seorang terpidana seumur hidup kasus pembunuhan Eki dan Vina. Namun pada pemeriksaan kedua, Peggy mengaku mengenalinya sebagai teman saat sekolah dasar. Selain itu, Peggy pada tahun 2016 silam pernah menggunakan obat terlarang dan ditangkap di Polsek Gunung Sari Cirebon. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dalam mengikuti rangkaian pemeriksaan psikologis 14, daya nilai, judgment, mampu memiliki tindakan yang memiliki tujuan dan arti yang sesuai yang dapat diterima secara sosial serta tidak ada gangguan daya nilai realitas. Secara umum, status mental Peggy Setiawan relatif memadai, ia memiliki kompetensi untuk memberikan keterangan. Catatan, keterlibatan Peggy dalam lingkungan pergaulan negatif saat memasuki usia remaja yang ditandai dengan penggunaan alkohol dan penyalahgunaan obat-obatan. Riwayat tingkah laku pelanggaran hukum sejak memasuki usia remaja merupakan faktor resiko yang meningkatkan kerentanan seseorang bertingkah laku yang bermuatan menyimpang. Bahwa dalam diri Peggy Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif karena ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya pada saat ditanyakan tentang peristiwa yang sama di antara keduanya. Bahwa ada perilaku menyimpang yang dilakukan oleh saudara Peggy Setiawan dalam pelanggaran hukum seperti tidak memiliki SIM, menggunakan sepeda motor yang tidak memiliki surat-surat kelengkapan yang lengkap, dan menggunakan obat-obatan terlarang, serta pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari Cirebon. Kemudian dari hasil pemeriksaan psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan memiliki indikasi untuk melakukan tindak pidana sebagaimana perkara yang dipersangkakan. Namun untuk lebih mengetahui secara mendalam perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan.
Foto yang diambil di 2016 kemudian dicocokkan sama data Dukcapil. Ya pasti cocok Peggy Setiawan. Tapi mana Peggy Perongnya? Gitu loh. Mas Tahi tidak menjawab pertanyaan gugatan kemarin. Kalau kami anggap bahwa itu menjawab, pihak pemohon ini menjawab dari gugatan kami, namun sayangnya bahwa contoh alat bukti itu adalah visum, Vina dan Egy, ya kan. Kemudian lagi beberapa lagi itu surat seperti surat rapor, ijazah. Ini hubungan hukumnya kaitannya di mana? Yang kita butuhkan adalah bahwa Peggy Setiawan adalah perong, itu yang harusnya mereka konstruksikan. Ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu. Tapi saksi yang perlu harus diingat bahwa di dalam penyidikan pihak termohon, Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya BAP itu harus ada. Jadi ketika Peggy Setiawan menolak keterangan saksi itu dihadirkan, ayo dipertemukan, kemudian ayo diperiksa. Tapi faktanya ini tidak ada. Bagaimana kita mau mengukur kebenaran saksi itu? Ya kan? Selanjutnya lagi, di dalam pelaku-pelakunya ini semua, itu banyak berlatar belakang Sudirman. Cuma tamatan SD. Peggy Setiawan cuma tamatan SMP, kemudian dibawa, ditarik pemeriksaan psikologis lah, diuji lah bagaimana. Mereka ini ditanya oleh pihak kepolisian saja, mereka sudah gemetaran. Jadi jangan samakan seperti kami, gitu loh. Makanya saya bilang ini masuk betul-betul ditetapkan tersangka. Rujukannya adalah keterangan ahli. Menurut saya itu sangat keliru dan kami akan jawab. Kira-kira seperti itu. Saya tambahkan dikit ya, Mbak. Bukti-bukti error in persona yang mengenai ada face comparison itu yang 99% betul. Sekarang begini. Kalau oke begini. Kalau yang pencocokan foto, loh, ini kan foto yang diambil di 2016. Foto yang diambil di 2016 kemudian dicocokkan sama data Dukcapil. Ya pasti cocok Peggy Setiawan. Tapi mana Peggy Perongnya? Gitu loh. Pasti cocok lah. Jadi kalau mau dikait-kaitkan, makanya saya bilang yang dimajukan dalam bukti surat tidak ada kaitannya sama Peggy Setiawan. Mas, sama sekali tidak ada kaitannya. Kenapa? Kalau tato itu kan sudah lama dihapus juga. Jadi itu sudah lama terhapus, kemudian tetap aja dimasukkan, gitu loh. Dan itu nggak ada kaitannya, nggak ada kaitan. Sidang pra-pid kasus pembunuhan Vina dan Egy Cirebon yang menyeret Peggy Setiawan terus menjadi sorotan publik. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang meyakini bahwa kliennya itu merupakan korban salah tangkap. Jika dugaan tersebut terbukti di sidang pra-peradilan, Peggy Setiawan berhak mendapatkan ganti rugi dari Polda Jabar. Ganti rugi secara materi itu tertuang jelas dalam pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana KUHP. Dijelaskan dalam pasal tersebut, tersangka atau ahli waris dalam hal ini keluarga bisa mengajukan tuntutan atas salah tangkap sesuai dengan putusan dari pengadilan yang menangani perkara. Terkait nominal ganti rugi untuk korban salah tangkap itu pun tertuang dalam PP nomor 92 tahun 2015 tentang KUHP. Pada ayat 1 dijelaskan korban salah tangkap dalam sebuah perkara bisa bebas dan menerima ganti rugi uang Rp500.000 hingga Rp100 juta. Lalu pada ayat 2 disebutkan bahwa ganti rugi untuk korban salah tangkap yang mengalami luka berat atau cacat bisa menerima ganti rugi Rp25 juta hingga Rp300 juta. Kemudian korban salah tangkap yang berakhir tewas berhak mendapat ganti rugi minimal Rp50 juta dan paling besar Rp600 juta. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya, kita tolak semua. Memang faktanya dengan kita berbeda begitu kan. Kita sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup. Ya, semoga hakim apa yang kita sampaikan tadi bisa mempertimbangkan. Kita kan masing-masing pemohon maupun termohon ini kan untuk meyakinkan bagaimana hakim untuk mengambil keputusan, benar begitu. Soal error in persona nih Pak. Sudah. Bukti kuat apa yang dimiliki oleh? Tadi sudah saya bacakan semuanya. Intinya apa? Ya, intinya mereka kalau misalkan membuat alibinya mereka juga kita sanggah, kan begitu. Seperti kayak contohnya di Bandung, ya kan, membuat pekerjaan rumah. Ya, pekerjaan rumah itu mulai tanggal berapa itu? Ayo, tanggal berapa itu? Tanggal Juli kan? Sedangkan pemilik rumah
Ngakunya tanggal. Ya sebenarnya sih saya dari dulu berharap ya bisa bertemu Pak RT sehingga berbagai tuduhan yang dilakukan oleh keluarga terpidana itu kan bisa dijawab oleh Pak RT secara langsung. Tetapi karena waktu itu memang kesulitan saya menemui Pak RT dan mungkin juga Pak RT banyak kesibukan yang harus dia jalani atau dia menjaga aspek-aspek yang bersifat privasi dia. Nah kemudian sekarang muncul ya bagi saya sih alhamdulillah ya. Yang penting kan bagi saya berprasangka baik pada siapapun. Pada kedua belah pihak saya berprasangka baik bahwa mereka adalah orang-orang yang benar. Sehingga seluruh kebenaran yang mereka miliki ya nanti diuji sajalah lewat lembaga-lembaga hukum yang konstitusional. Pak RT untuk menyampaikan itu dan pernyataan Pak RT kan dibantah oleh pihak keluarga terpidana kan. Saya di situ kan, posisi saya adalah kemudian keluarga terpidana merasa keberatan terhadap pernyataan. DPO-nya itu sesuai dengan putusan pengadilan. Kami akan buktikan. Nih DPO lu waktu itu, waktu mengumumkan Banjarwangunan. Ya optimis aja, optimis supaya Peggy bebas. Gitu. Ya, saya simpulkan dulu ya. Jadi kesimpulannya itu error in persona, salah orang. Dan itu sudah dibuktikan oleh keputusan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ya yang mengatakan berkas perkara penyidik Polda Jawa Barat atas nama tersangka PS Peggy Setiawan tidak memenuhi syarat formil dan material. Arti formil adalah subjek hukumnya, pelaku tindak pidananya. Jadi orangnya ini berbeda dan itu fatal dalam penyidikan. Untuk besok agendanya pemeriksaan pembuktian ya. Pembuktian itu dari mulai bukti surat dan saksi-saksi. Bukti surat sudah kami susun. Yang sudah jelas adalah DPO-nya itu sesuai dengan putusan pengadilan. Kami akan buktikan. Nih DPO lu waktu itu, waktu mengumumkan Banjarwangunan. Kan itu. Nah, kemudian surat-surat lain ada ya. Nah, kemudian untuk saksi ada tentu yang sudah bermunculan di media sosial ya waktu itu di media itu ada Bondol dan lain-lain yang mengetahui bahwa saat kejadian ada di Bandung. Nah, untuk ahli nanti ada. Jadi kurang lebih besok saksi faktanya itu ya ada 5 ya. Kemudian ahlinya ada 1. Ya. Itu. Ahli pidana. Ya. Ya mungkin ahli IT karena membahas medsos perlu nggak besok? Ahli ITE? Nggak usah. Ahli pidana aja. Ahli pidana dulu aja. Boleh. Ya, 1 ahli pidana itu. Ini mereka takutkan. Termohon bahwa itu berawal dari pengeroyokan dan Polda Jawa Barat menggunakan dalil atau kesaksian dari terpidana Sudirman untuk mentersangkakan Peggy Setiawan. Padahal sosok Sudirman sendiri diketahui memiliki riwayat keterbelakangan mental dan sudah diakui oleh sang kakak. Tim kuasa hukum Polda Jabar menuturkan bahwa Sudirman bersaksi melakukan pengeroyokan dan pemerkosaan pada Vina bersama terpidana lain termasuk Peggy Setiawan. Sudirman juga bersaksi bahwa saat kejadian dirinya mengendarai sepeda motor bersama dengan terpidana Dani mengejar Vina dan Eki. Kemudian Andika berboncengan dengan Peggy Perong dengan Honda Vario. Sudirman menuturkan bahwa saat itu TKP ada di Jembatan Layang dan para terpidana melakukan pengeroyokan. Melalui kesaksian Sudirman, tim kuasa hukum Polda Jabar juga menuturkan bahwa Eki dan Vina dihabisi di Jalan Perjuangan. Tim hukum Polda Jabar mengakui bahwa Peggy menusuk korban Vina. Fakta ini justru dipertanyakan. Pasalnya Sudirman sendiri diketahui mengalami keterbelakangan mental. Hal ini dijelaskan oleh ayah Sudirman, yakni Suratno. Menurut Suratno, Sudirman adalah anak yang jarang bergaul dengan lingkungan sekitar. Sudirman lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah dan hanya pergi sesekali ke musola. Sudirman juga putus sekolah sedari SD lantaran mengalami keterbelakangan mental. Oleh karena itu, Suratno yakin bahwa Sudirman tidak pernah terlibat geng motor seperti yang dituduhkan. Diakui pula oleh Suratno, Sudirman tidak lancar mengendarai sepeda motor. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dan menggunakan obat-obatan terlarang serta pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari Cirebon.
Sejumlah fakta penyidikan dan hasil tes psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan dibeberkan tim hukum Polda Jawa Barat dalam sidang pada Selasa 2 Juli 2024. Dalam sidang itu, Peggy disebut memiliki kecenderungan berbohong dan sikap manipulatif. Adapun tes psikologi forensik tersebut mengetahui profil psikologis tersangka mulai dari inteligensi, kepribadian, status mental, serta mengevaluasi kredibilitas tersangka. Disebutkan bahwa dalam diri Peggy Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif. Selain itu, pihak Polda Jabar menyebut ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya pada saat ditanyakan tentang peristiwa yang sama di antara keduanya. Lalu dalam pemeriksaan disebutkan awalnya Peggy tidak mengenal sosok Sudirman, salah seorang terpidana seumur hidup kasus pembunuhan Eki dan Vina. Namun pada pemeriksaan kedua, Peggy mengaku mengenalinya sebagai teman saat sekolah dasar. Selain itu, Peggy pada tahun 2016 silam pernah menggunakan obat terlarang dan ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dalam mengikuti rangkaian pemeriksaan psikologis 14, daya nilai, judgment, mampu memiliki tindakan yang memiliki tujuan dan arti yang sesuai yang dapat diterima secara sosial serta tidak ada gangguan daya nilai realitas. Secara umum, status mental Peggy Setiawan relatif memadai, ia memiliki kompetensi untuk memberikan keterangan. Catatan, keterlibatan Peggy dalam lingkungan pergaulan negatif saat memasuki usia remaja yang ditandai dengan penggunaan alkohol dan penyalahgunaan obat-obatan. Riwayat tingkah laku pelanggaran hukum sejak memasuki usia remaja merupakan faktor resiko yang meningkatkan kerentanan seseorang bertingkah laku yang bermuatan menyimpang. Bahwa dalam diri Peggy Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif karena ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya pada saat ditanyakan tentang peristiwa yang sama di antara keduanya. Bahwa ada perilaku menyimpang yang dilakukan oleh saudara Peggy Setiawan dalam pelanggaran hukum, seperti tidak memiliki SIM, menggunakan sepeda motor yang tidak memiliki surat-surat kelengkapan yang lengkap, dan menggunakan obat-obatan terlarang, serta pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Kemudian dari hasil pemeriksaan psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan memiliki indikasi untuk melakukan tindak pidana sebagaimana perkara yang dipersangkakan. Namun untuk lebih mengetahui secara mendalam perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan. Foto yang diambil di 2016 kemudian dicocokkan sama data Dukcapil. Ya pasti cocok Peggy Setiawan. Tapi mana Peggy Perongnya gitu loh. Mas Tay tidak menjawab pertanyaan gugatan kemarin. Kalau kami anggap bahwa itu menjawab, pihak pemohon ini menjawab dari gugatan kami, namun sayangnya bahwa contoh alat bukti itu adalah visum, Vina dan Egi, ya kan. Kemudian lagi beberapa lagi itu surat seperti surat rapor, ijazah. Ini hubungan hukumnya kaitannya di mana? Yang kita butuhkan adalah bahwa Peggy Setiawan adalah perong, itu yang harusnya mereka konstruksikan. Ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu. Tapi saksi yang perlu harus diingat bahwa di dalam penyidikan pihak termohon, Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya BAP itu harus ada. Jadi ketika Peggy Setiawan menolak keterangan saksi itu dihadirkan, ayo dipertemukan, kemudian ayo diperiksa. Tapi faktanya ini tidak ada. Bagaimana kita mau mengukur kebenaran saksi itu? Ya kan? Selanjutnya lagi, di dalam pelaku-pelakunya ini semua, itu banyak berlatar belakang Sudirman. Cuma tamatan SD. Peggy Setiawan cuma tamatan SMP, kemudian dibawa, ditarik pemeriksaan psikologis lah. Diuji lah bagaimana. Mereka ini ditanya oleh pihak kepolisian saja, mereka sudah gemetaran. Jadi jangan samakan seperti kami. Gitu loh. Makanya saya bilang ini masuk betul-betul ditetapkan tersangka
rujukannya adalah keterangan ahli. Menurut saya itu sangat keliru dan kami akan jawab. Kira-kira seperti itu. Saya tambahkan dikit ya, Mbak. Bukti-bukti error in persona yang mengenai ada face comparison itu yang 99% betul. Sekarang begini. Kalau oke begini. Kalau yang pencocokan foto, loh, ini kan foto yang diambil di 2016. Foto yang diambil di 2016 kemudian dicocokkan sama data Dukcapil. Ya pasti cocok Peggy Setiawan. Tapi mana Peggy Peronnya gitu loh. Pasti cocok lah. Jadi kalau mau dikait-kaitkan, makanya saya bilang yang dimajukan dalam bukti surat tidak ada kaitannya sama Peggy Setiawan. Mas, sama sekali tidak ada kaitannya. Kenapa? Kalau tato itu kan sudah lama dihapus juga. Jadi itu sudah lama terhapus, kemudian tetap aja dimasukkan, gitu loh. Dan itu nggak ada kaitannya, nggak ada kaitan. Sidang pra-pid kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon yang menyeret Peggy Setiawan terus menjadi sorotan publik. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang meyakini bahwa kliennya itu merupakan korban salah tangkap. Jika dugaan tersebut terbukti di sidang pra-peradilan, Peggy Setiawan berhak mendapatkan ganti rugi dari Polda Jabar. Ganti rugi secara materi itu tertuang jelas dalam pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana KUHP. Dijelaskan dalam pasal tersebut, tersangka atau ahli waris dalam hal ini keluarga bisa mengajukan tuntutan atas salah tangkap sesuai dengan putusan dari pengadilan yang menangani perkara. Terkait nominal ganti rugi untuk korban salah tangkap itu pun tertuang dalam PP nomor 92 tahun 2015 tentang KUHAP. Pada ayat 1 dijelaskan korban salah tangkap dalam sebuah perkara bisa bebas dan menerima ganti rugi uang Rp500.000 hingga Rp100 juta. Lalu pada ayat 2 disebutkan bahwa ganti rugi untuk korban salah tangkap yang mengalami luka berat atau cacat bisa menerima ganti rugi Rp25 juta hingga Rp300 juta. Kemudian korban salah tangkap yang berakhir tewas berhak mendapat ganti rugi minimal Rp50 juta dan paling besar Rp600 juta. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya, kita tolak semua. Memang faktanya dengan kita berbeda begitu kan. Kita sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup. Ya, semoga hakim apa yang kita sampaikan tadi bisa mempertimbangkan. Kita kan masing-masing pemohon maupun termohon ini kan untuk meyakinkan bagaimana hakim untuk mengambil keputusan, benar begitu. Soal error in persona nih Pak. Sudah. Bukti kuat apa yang dimiliki oleh? Tadi sudah saya bacakan semuanya. Intinya apa? Ya, intinya mereka kalau misalkan membuat alibinya mereka juga kita sanggah, kan begitu. Seperti kayak contohnya di Bandung, ya kan, membuat pekerjaan rumah. Ya, pekerjaan rumah itu mulai tanggal berapa itu? Ayo, tanggal berapa itu? Tanggal Juli kan? Sedangkan pemilik rumah ngakunya tanggal. Ya sebenarnya sih saya dari dulu berharap ya bisa bertemu Pak RT sehingga berbagai tuduhan yang dilakukan oleh keluarga terpidana itu kan bisa dijawab oleh Pak RT secara langsung. Tetapi karena waktu itu memang kesulitan saya menemui Pak RT dan mungkin juga Pak RT banyak kesibukan yang harus dia jalani atau dia menjaga aspek-aspek yang bersifat privasi dia. Nah kemudian sekarang muncul ya bagi saya sih alhamdulillah ya. Yang penting kan bagi saya berprasangka baik pada siapapun. Pada kedua belah pihak saya berprasangka baik bahwa mereka adalah orang-orang yang benar. Sehingga seluruh kebenaran yang mereka miliki ya nanti diuji sajalah lewat lembaga-lembaga hukum yang konstitusional. Pak RT untuk menyampaikan itu dan pernyataan Pak RT kan dibantah oleh pihak keluarga terpidana kan. Saya di situ kan, posisi saya adalah kemudian keluarga terpidana merasa keberatan terhadap pernyataan. DPO-nya itu sesuai dengan putusan pengadilan, kami akan buktikan. Nih DPO lu waktu itu, waktu mengumumkan Banjarwangunan. Ya optimis aja, optimis supaya Peggy bebas. Ya, saya simpulkan dulu ya. Jadi kesimpulannya itu error in persona, salah orang. Dan itu sudah dibuktikan oleh keputusan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ya, yang mengatakan berkas perkara penyidik Polda Jawa Barat atas nama tersangka PS Peggy Setiawan tidak memenuhi syarat formil dan material. Arti formil adalah subjek hukumnya, pelaku tindak pidananya. Jadi orangnya ini berbeda dan itu fatal dalam penyidikan. Untuk besok agendanya pemeriksaan
pembuktian ya. Pembuktian itu dari mulai bukti surat dan saksi-saksi. Bukti surat sudah kami susun. Yang sudah jelas adalah DPO-nya itu sesuai dengan putusan pengadilan. Kami akan buktikan, nih DPO lu waktu mengumumkan Banjarwangunan, kan itu. Nah kemudian surat-surat lain ada ya. Nah kemudian untuk saksi ada, tentu yang sudah bermunculan di media sosial ya, waktu itu di media itu ada Bondol dan lain-lain yang mengetahui bahwa saat kejadian ada di Bandung. Nah untuk ahli nanti ada. Jadi kurang lebih besok saksi faktanya itu ya ada 5. Ya, kemudian ahlinya ada 1. Ya, itu ahli pidana. Ya, ya mungkin ahli IT karena membahas medsos perlu nggak besok? Ahli ITE nggak usah, ahli pidana aja. Ahli pidana dulu aja. Boleh. Ya, 1 ahli pidana itu. Ini mereka takutkan. Termohon bahwa itu berawal dari pengeroyokan dan Polda Jawa Barat menggunakan dalil atau kesaksian dari terpidana Sudirman untuk mentersangkakan Peggy Setiawan. Padahal sosok Sudirman sendiri diketahui memiliki riwayat keterbelakangan mental dan sudah diakui oleh sang kakak. Tim kuasa hukum Polda Jabar menuturkan bahwa Sudirman bersaksi melakukan pengeroyokan dan pemerkosaan pada Vina bersama terpidana lain termasuk Peggy Setiawan. Sudirman juga bersaksi bahwa saat kejadian dirinya mengendarai sepeda motor bersama dengan terpidana Dani mengejar Vina dan Eki. Kemudian Andika berboncengan dengan Peggy Perong dengan Honda Vario. Sudirman menuturkan bahwa saat itu TKP ada di Jembatan Layang dan para terpidana melakukan pengeroyokan. Melalui kesaksian Sudirman, tim kuasa hukum Polda Jabar juga menuturkan bahwa Eki dan Vina dihabisi di Jalan Perjuangan. Tim hukum Polda Jabar mengakui bahwa Peggy menusuk korban Vina. Fakta ini justru dipertanyakan. Pasalnya Sudirman sendiri diketahui mengalami keterbelakangan mental. Hal ini dijelaskan oleh ayah Sudirman, yakni Suratno. Menurut Suratno, Sudirman adalah anak yang jarang bergaul dengan lingkungan sekitar. Sudirman lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah dan hanya pergi sesekali ke musola. Sudirman juga putus sekolah sedari SD lantaran mengalami keterbelakangan mental. Oleh karena itu, Suratno yakin bahwa Sudirman tidak pernah terlibat geng motor seperti yang dituduhkan. Diakui pula oleh Suratno, Sudirman tidak lancar mengendarai sepeda motor. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dan menggunakan obat-obatan terlarang, serta pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari Cirebon. Sejumlah fakta penyidikan dan hasil tes psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan dibeberkan tim hukum Polda Jawa Barat dalam sidang pada Selasa 2 Juli 2024. Dalam sidang itu, Peggy disebut memiliki kecenderungan berbohong dan sikap manipulatif. Adapun tes psikologi forensik tersebut mengetahui profil psikologis tersangka mulai dari inteligensi, kepribadian, status mental, serta mengevaluasi kredibilitas tersangka. Disebutkan bahwa dalam diri Peggy Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif. Selain itu, pihak Polda Jabar menyebut ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya pada saat ditanyakan tentang peristiwa yang sama di antara keduanya. Lalu dalam pemeriksaan disebutkan awalnya Peggy tidak mengenal sosok Sudirman, salah seorang terpidana seumur hidup kasus pembunuhan Eki dan Vina. Namun pada pemeriksaan kedua, Peggy mengaku mengenalinya sebagai teman saat sekolah dasar. Selain itu, Peggy pada tahun 2016 silam pernah menggunakan obat terlarang dan ditangkap di Polsek Gunung Sari Cirebon. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dalam mengikuti rangkaian pemeriksaan psikologis 14, daya nilai, judgment, mampu memiliki tindakan yang memiliki tujuan dan arti yang sesuai yang dapat diterima secara sosial serta tidak ada gangguan daya nilai realitas. Secara umum, status mental Peggy Setiawan relatif memadai. Ia memiliki kompetensi untuk memberikan keterangan. Catatan, keterlibatan Peggy dalam lingkungan pergaulan negatif saat memasuki usia remaja yang ditandai dengan penggunaan alkohol dan penyalahgunaan obat-obatan
Riwayat tingkah laku pelanggaran hukum sejak memasuki usia remaja merupakan faktor resiko yang meningkatkan kerentanan seseorang bertingkah laku yang bermuatan menyimpang. Bahwa dalam diri Peggy Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif karena ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya pada saat ditanyakan tentang peristiwa yang sama di antara keduanya. Bahwa ada perilaku menyimpang yang dilakukan oleh saudara Peggy Setiawan dalam pelanggaran hukum seperti tidak memiliki SIM, menggunakan sepeda motor yang tidak memiliki surat-surat kelengkapan yang lengkap, dan menggunakan obat-obatan terlarang, serta pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari Cirebon. Kemudian dari hasil pemeriksaan psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan memiliki indikasi untuk melakukan tindak pidana sebagaimana perkara yang dipersangkakan. Namun untuk lebih mengetahui secara mendalam perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan. Foto yang diambil di 2016 kemudian dicocokkan sama data Dukcapil, ya pasti cocok Peggy Setiawan. Tapi mana Peggy Perongnya, gitu loh. Mas Tay tidak menjawab pertanyaan gugatan kemarin. Kalau kami anggap bahwa itu menjawab, pihak pemohon ini menjawab dari gugatan kami, namun sayangnya bahwa contoh alat bukti itu adalah visum, Vina dan Egy, ya kan. Kemudian lagi beberapa lagi itu surat seperti surat rapor, ijazah. Ini hubungan hukumnya kaitannya di mana? Yang kita butuhkan adalah bahwa Peggy Setiawan adalah perong, itu yang harusnya mereka konstruksikan. Ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu. Tapi saksi yang perlu harus diingat bahwa di dalam penyidikan pihak termohon, Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya BAP itu harus ada. Jadi ketika Peggy Setiawan menolak keterangan saksi itu dihadirkan, ayo dipertemukan, kemudian ayo diperiksa. Tapi faktanya ini tidak ada. Bagaimana kita mau mengukur kebenaran saksi itu? Ya kan? Selanjutnya lagi, di dalam pelaku-pelakunya ini semua, itu banyak berlatar belakang Sudirman, cuma tamatan SD. Peggy Setiawan, cuma tamatan SMP, kemudian dibawa, ditarik pemeriksaan psikologis lah, diuji lah bagaimana. Mereka ini ditanya oleh pihak kepolisian saja, mereka sudah gemetaran. Jadi jangan samakan seperti kami. Gitu loh. Makanya saya bilang ini masuk betul-betul ditetapkan tersangka, rujukannya adalah keterangan ahli. Menurut saya itu sangat keliru dan kami akan jawab. Kira-kira seperti itu. Tambahkan dikit ya, Mbak. Bukti-bukti error in persona yang mengenai ada face comparison itu yang 99% betul. Sekarang begini. Kalau begini. Kalau yang pencocokan foto, loh, ini kan foto yang diambil di 2016. Foto yang diambil di 2016 kemudian dicocokkan sama data Dukcapil, ya pasti cocok Peggy Setiawan. Tapi mana Peggy Perongnya, gitu loh. Pasti cocok lah. Jadi kalau mau dikait-kaitkan, makanya saya bilang yang dimajukan dalam bukti surat tidak ada kaitannya sama Peggy Setiawan. Mas, sama sekali tidak ada kaitannya. Kenapa? Kalau tato itu kan sudah lama dihapus juga. Jadi itu sudah lama terhapus, kemudian tetap aja dimasukkan, gitu loh. Dan itu nggak ada kaitannya, nggak ada kaitan. Sidang pra-pid kasus pembunuhan Vina dan Egy Cirebon yang menyeret Peggy Setiawan terus menjadi sorotan publik. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang meyakini bahwa kliennya itu merupakan korban salah tangkap. Jika dugaan tersebut terbukti di sidang pra-peradilan, Peggy Setiawan berhak mendapatkan ganti rugi dari Polda Jabar. Ganti rugi secara materi itu tertuang jelas dalam pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana KUHP. Dijelaskan dalam pasal tersebut, tersangka atau ahli waris dalam hal ini keluarga bisa mengajukan tuntutan atas salah tangkap sesuai dengan putusan dari pengadilan yang menangani perkara. Terkait nominal ganti rugi untuk korban salah tangkap itu pun tertuang dalam PP nomor 92 tahun 2015 tentang KUHP. Pada ayat 1 dijelaskan korban salah tangkap dalam sebuah perkara bisa bebas dan menerima ganti rugi uang Rp500.000 hingga Rp100 juta.
Lalu pada ayat 2 disebutkan bahwa ganti rugi untuk korban salah tangkap yang mengalami luka berat atau cacat bisa menerima ganti rugi 25 juta rupiah hingga 300 juta rupiah. Kemudian korban salah tangkap yang berakhir tewas berhak mendapat ganti rugi minimal 50 juta rupiah dan paling besar 600 juta rupiah. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya, kita tolak semua. Memang faktanya dengan kita berbeda begitu kan. Kita sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup. Ya, semoga hakim apa yang kita sampaikan tadi bisa mempertimbangkan. Kita kan masing-masing pemohon maupun termohon ini kan untuk meyakinkan bagaimana hakim untuk mengambil keputusan, benar begitu. Soal error in persona nih Pak. Sudah. Bukti kuat apa yang dimiliki oleh? Tadi sudah saya bacakan semuanya. Intinya apa? Ya, intinya mereka kalau misalkan membuat alibinya mereka juga kita sanggah, kan begitu. Seperti kayak contohnya di Bandung, ya kan, membuat pekerjaan rumah. Ya, pekerjaan rumah itu mulai tanggal berapa itu? Ayo, tanggal berapa itu? Tanggal Juli kan? Sedangkan pemilik rumah ngakunya tanggal. Ya sebenarnya sih saya dari dulu berharap ya bisa bertemu Pak RT sehingga berbagai tuduhan yang dilakukan oleh keluarga terpidana itu kan bisa dijawab oleh Pak RT secara langsung. Tetapi karena waktu itu memang kesulitan saya menemui Pak RT dan mungkin juga Pak RT banyak kesibukan yang harus dia jalani atau dia menjaga aspek-aspek yang bersifat privasi dia. Nah kemudian sekarang muncul ya bagi saya sih alhamdulillah ya. Yang penting kan bagi saya berprasangka baik pada siapapun. Pada kedua belah pihak saya berprasangka baik bahwa mereka adalah orang-orang yang benar. Sehingga seluruh kebenaran yang mereka miliki ya nanti diuji sajalah lewat lembaga-lembaga hukum yang konstitusional. Pak RT untuk menyampaikan itu dan pernyataan Pak RT kan dibantah oleh pihak keluarga terpidana kan. Saya di situ kan, posisi saya adalah kemudian keluarga terpidana merasa keberatan terhadap DPO-nya itu sesuai dengan putusan pengadilan. Kami akan buktikan, nih DPO lu waktu itu, waktu mengumumkan Banjarwangunan. Ya optimis aja, optimis supaya Peggy bebas gitu. Ya, saya simpulkan dulu ya. Jadi kesimpulannya itu error in persona, salah orang. Dan itu sudah dibuktikan oleh keputusan jaksa, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ya, yang mengatakan berkas perkara penyidik Polda Jawa Barat atas nama tersangka PS Peggy Setiawan tidak memenuhi syarat formil dan material. Arti formil adalah subjek hukumnya, pelaku tindak pidananya. Jadi orangnya ini berbeda dan itu fatal dalam penyidikan. Untuk besok agendanya pemeriksaan pembuktian ya. Pembuktian itu dari mulai bukti surat dan saksi-saksi. Bukti surat sudah kami susun. Yang sudah jelas adalah DPO-nya itu sesuai dengan putusan pengadilan. Kami akan buktikan, nih DPO lu waktu itu, waktu mengumumkan Banjarwangunan, kan itu. Nah kemudian surat-surat lain ada ya. Nah kemudian untuk saksi ada, tentu yang sudah bermunculan di media sosial ya waktu itu di media itu ada Bondol dan lain-lain yang mengetahui bahwa saat kejadian ada di Bandung. Nah untuk ahli nanti ada. Jadi kurang lebih besok saksi faktanya itu ya ada 5 ya. Kemudian ahlinya ada 1. Ya. Itu ahli pidana. Ya. Ya mungkin ahli IT karena membahas medsos perlu nggak besok? Ahli ITE nggak usah, ahli pidana aja. Ahli pidana dulu aja. Boleh. Ya 1 ahli pidana itu. Ini mereka takut. Termohon bahwa itu berawal dari pengeroyokan dan Polda Jawa Barat menggunakan dalil atau kesaksian dari terpidana Sudirman untuk mentersangkakan Peggy Setiawan. Padahal sosok Sudirman sendiri diketahui memiliki riwayat keterbelakangan mental dan sudah diakui oleh sang kakak. Tim kuasa hukum Polda Jabar menuturkan bahwa Sudirman bersaksi melakukan pengeroyokan dan pemerkosaan pada Vina bersama terpidana lain termasuk Peggy Setiawan. Sudirman juga bersaksi bahwa saat kejadian dirinya mengendarai sepeda motor bersama dengan terpidana Dani mengejar Vina dan Eki. Kemudian Andika berboncengan dengan Peggy Perong dengan Honda Vario. Sudirman menuturkan bahwa saat itu TKP ada di Jembatan Layang dan para terpidana melakukan pengeroyokan.
Melalui kesaksian Sudirman, tim kuasa hukum Polda Jabar juga menuturkan bahwa Eki dan Vina dihabisi di Jalan Perjuangan. Tim hukum Polda Jabar mengakui bahwa Peggy menusuk korban Vina. Fakta ini justru dipertanyakan. Pasalnya Sudirman sendiri diketahui mengalami keterbelakangan mental. Hal ini dijelaskan oleh ayah Sudirman, yakni Suratno. Menurut Suratno, Sudirman adalah anak yang jarang bergaul dengan lingkungan sekitar. Sudirman lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah dan hanya pergi sesekali ke musola. Sudirman juga putus sekolah sedari SD lantaran mengalami keterbelakangan mental. Oleh karena itu, Suratno yakin bahwa Sudirman tidak pernah terlibat geng motor seperti yang dituduhkan. Diakui pula oleh Suratno, Sudirman tidak lancar mengendarai sepeda motor. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dan menggunakan obat-obatan terlarang, serta pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Sejumlah fakta penyidikan dan hasil tes psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan dibeberkan tim hukum Polda Jawa Barat dalam sidang pada Selasa 2 Juli 2024. Dalam sidang itu, Peggy disebut memiliki kecenderungan berbohong dan sikap manipulatif. Adapun tes psikologi forensik tersebut mengetahui profil psikologis tersangka mulai dari inteligensi, kepribadian, status mental, serta mengevaluasi kredibilitas tersangka. Disebutkan bahwa dalam diri Peggy Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif. Selain itu, pihak Polda Jabar menyebut ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya pada saat ditanyakan tentang peristiwa yang sama di antara keduanya. Lalu dalam pemeriksaan disebutkan awalnya Peggy tidak mengenal sosok Sudirman, salah seorang terpidana seumur hidup kasus pembunuhan Eki dan Vina. Namun pada pemeriksaan kedua, Peggy mengaku mengenalinya sebagai teman saat sekolah dasar. Selain itu, Peggy pada tahun 2016 silam pernah menggunakan obat terlarang dan ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dalam mengikuti rangkaian pemeriksaan psikologis 14, daya nilai, judgment, mampu memiliki tindakan yang memiliki tujuan dan arti yang sesuai yang dapat diterima secara sosial serta tidak ada gangguan daya nilai realitas. Secara umum, status mental Peggy Setiawan relatif memadai, ia memiliki kompetensi untuk memberikan keterangan. Catatan, keterlibatan Peggy dalam lingkungan pergaulan negatif saat memasuki usia remaja yang ditandai dengan penggunaan alkohol dan penyalahgunaan obat-obatan. Riwayat tingkah laku pelanggaran hukum sejak memasuki usia remaja merupakan faktor resiko yang meningkatkan kerentanan seseorang bertingkah laku yang bermuatan menyimpang. Bahwa dalam diri Peggy Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif karena ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya pada saat ditanyakan tentang peristiwa yang sama di antara keduanya. Bahwa ada perilaku menyimpang yang dilakukan oleh saudara Peggy Setiawan dalam pelanggaran hukum, seperti tidak memiliki SIM, menggunakan sepeda motor yang tidak memiliki surat-surat kelengkapan yang lengkap, dan menggunakan obat-obatan terlarang, serta pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Kemudian dari hasil pemeriksaan psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan memiliki indikasi untuk melakukan tindak pidana sebagaimana perkara yang dipersangkakan. Namun untuk lebih mengetahui secara mendalam perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan. Foto yang diambil di 2016 kemudian dicocokkan sama data Dukcapil. Ya pasti cocok Peggy Setiawan. Tapi mana Peggy Perongnya gitu loh. Makanya tidak menjawab pertanyaan gugatan kemarin. Kalau kami anggap bahwa itu menjawab, pihak pemohon ini menjawab dari gugatan kami, namun sayangnya bahwa contoh alat bukti itu adalah visum, Vina dan Egi, ya kan. Kemudian lagi beberapa lagi itu surat seperti surat rapor, ijazah. Ini hubungan hukumnya kaitannya di mana? Yang kita butuhkan adalah bahwa Peggy Setiawan adalah perong, itu yang harusnya mereka
konstruksikan, ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu. Tapi saksi yang perlu harus diingat, bahwa di dalam penyidikan pihak termohon, Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya BAP itu harus ada. Jadi ketika Peggy Setiawan menolak keterangan saksi itu dihadirkan, ayo dipertemukan, kemudian ayo diperiksa. Tapi faktanya ini tidak ada. Bagaimana kita mau mengukur kebenaran saksi itu? Ya kan? Selanjutnya lagi, di dalam pelaku-pelakunya ini semua, itu banyak berlatar belakang Sudirman, cuma tamatan SD. Peggy Setiawan, cuma tamatan SMP, kemudian dibawa, ditarik pemeriksaan psikologis lah. Diuji lah bagaimana. Mereka ini ditanya oleh pihak kepolisian saja, mereka sudah gemetaran. Jadi jangan samakan seperti kami, gitu loh. Makanya saya bilang ini masuk betul-betul ditetapkan tersangka, rujukannya adalah keterangan ahli. Menurut saya itu sangat keliru dan kami akan jawab. Kira-kira seperti itu. Tambahkan dikit ya, Mbak. Bukti-bukti error in persona yang mengenai ada face comparison itu yang 99% betul. Sekarang begini. Kalau oke begini, kalau yang pencocokan foto, loh ini kan foto yang diambil di 2016, foto yang diambil di 2016 kemudian dicocokkan sama data Dukcapil, ya pasti cocok Peggy Setiawan, tapi mana Peggy Perongnya, gitu loh, pasti cocok lah. Jadi kalau mau dikait-kaitkan, makanya saya bilang yang dimajukan dalam bukti surat tidak ada kaitannya sama Peggy Setiawan, Mas, sama sekali tidak ada kaitannya. Tambahin ya. Kenapa? Kalau tato itu kan sudah lama dihapus juga. Jadi itu sudah lama terhapus, kemudian tetap aja dimasukkan, gitu loh. Dan itu nggak ada kaitannya, nggak ada kaitan. Sidang pra-pid kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon yang menyeret Peggy Setiawan terus menjadi sorotan publik. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang meyakini bahwa kliennya itu merupakan korban salah tangkap. Jika dugaan tersebut terbukti di sidang pra-peradilan, Peggy Setiawan berhak mendapatkan ganti rugi dari Polda Jabar. Ganti rugi secara materi itu tertuang jelas dalam pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana KUHP. Dijelaskan dalam pasal tersebut, tersangka atau ahli waris dalam hal ini keluarga bisa mengajukan tuntutan atas salah tangkap sesuai dengan putusan dari pengadilan yang menangani perkara. Terkait nominal ganti rugi untuk korban salah tangkap itu pun tertuang dalam PP nomor 92 tahun 2015 tentang KUHP. Pada ayat 1 dijelaskan korban salah tangkap dalam sebuah perkara bisa bebas dan menerima ganti rugi uang Rp500.000 hingga Rp100 juta. Lalu pada ayat 2 disebutkan bahwa ganti rugi untuk korban salah tangkap yang mengalami luka berat atau cacat bisa menerima ganti rugi Rp25 juta hingga Rp300 juta. Kemudian korban salah tangkap yang berakhir tewas berhak mendapat ganti rugi minimal Rp50 juta dan paling besar Rp600 juta. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya, kita tolak semua. Memang faktanya dengan kita berbeda begitu kan. Kita sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup. Ya, semoga hakim apa yang kita sampaikan tadi bisa mempertimbangkan. Kita kan masing-masing pemohon maupun termohon ini kan untuk meyakinkan bagaimana hakim untuk mengambil keputusan, benar begitu. Soal error in persona nih Pak. Sudah. Bukti kuat apa yang dimiliki oleh? Tadi sudah saya bacakan semuanya. Intinya apa? Ya, intinya mereka kalau misalkan membuat alibinya mereka juga kita sanggah, kan begitu. Seperti kayak contohnya di Bandung, ya kan, membuat pekerjaan rumah. Ya, pekerjaan rumah itu mulai tanggal berapa itu? Ayo, tanggal berapa itu? Tanggal Juli kan? Sedangkan pemilik rumah ngakunya tanggal. Ya sebenarnya sih saya dari dulu berharap ya bisa bertemu Pak RT sehingga berbagai tuduhan yang dilakukan oleh keluarga terpidana itu kan bisa dijawab oleh Pak RT secara langsung. Tetapi karena waktu itu memang kesulitan saya menemui Pak RT dan mungkin juga Pak RT banyak kesibukan yang harus dia jalani atau dia menjaga aspek-aspek yang bersifat privasi dia. Nah kemudian sekarang muncul ya bagi saya sih alhamdulillah ya. Yang penting kan bagi saya berprasangka baik pada siapapun. Pada kedua belah pihak saya berprasangka baik bahwa mereka adalah orang-orang yang benar. Sehingga seluruh kebenaran yang mereka miliki ya nanti diuji sajalah
lewat lembaga-lembaga hukum yang konstitusional. Pak RT untuk menyampaikan itu, dan pernyataan Pak RT kan dibantah oleh pihak keluarga terpidana. Kan saya di situ kan, posisi saya adalah kemudian keluarga terpidana merasa keberatan terhadap pernyataan. DPO-nya itu sesuai dengan putusan pengadilan. Kami akan buktikan. Nih DPO lu waktu mengumumkan Banjarwangunan. Ya optimis aja, optimis supaya Peggy bebas gitu. Ya, saya simpulkan dulu ya. Jadi kesimpulannya itu error in persona, salah orang, dan itu sudah dibuktikan oleh keputusan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ya, yang mengatakan berkas perkara penyidik Polda Jawa Barat atas nama tersangka PS Peggy Setiawan tidak memenuhi syarat formil dan material. Arti formil adalah subjek hukumnya, pelaku tindak pidananya. Jadi orangnya ini berbeda dan itu fatal dalam penyidikan. Untuk besok agendanya pemeriksaan pembuktian ya. Pembuktian itu dari mulai bukti surat dan saksi-saksi. Bukti surat sudah kami susun. Yang sudah jelas adalah DPO-nya itu sesuai dengan putusan pengadilan. Kami akan buktikan. Nih DPO lu waktu mengumumkan Banjarwangunan. Kan itu. Nah, kemudian surat-surat lain ada ya. Nah, kemudian untuk saksi ada, tentu yang sudah bermunculan di media sosial ya, waktu itu di media itu ada Bondol dan lain-lain yang mengetahui bahwa saat kejadian ada di Bandung. Nah, untuk ahli nanti ada. Jadi kurang lebih besok saksi faktanya itu ya ada 5 ya, kemudian ahlinya ada 1. Ya. Itu. Ahli pidana. Ya. Ya, mungkin ahli IT karena membahas medsos perlu nggak besok? Ahli ITE? Nggak usah, ahli pidana aja? Ahli pidana dulu aja. Boleh. Ya, 1 ahli pidana, itu. Ini mereka takut. Termohon bahwa itu berawal dari pengeroyokan dan Polda Jawa Barat menggunakan dalil atau kesaksian dari terpidana Sudirman untuk mentersangkakan Peggy Setiawan. Padahal sosok Sudirman sendiri diketahui memiliki riwayat keterbelakangan mental dan sudah diakui oleh sang kakak. Tim kuasa hukum Polda Jabar menuturkan bahwa Sudirman bersaksi melakukan pengeroyokan dan pemerkosaan pada Vina bersama terpidana lain termasuk Peggy Setiawan. Sudirman juga bersaksi bahwa saat kejadian dirinya mengendarai sepeda motor bersama dengan terpidana Dani mengejar Vina dan Eki. Kemudian Andika berboncengan dengan Peggy Perong dengan Honda Vario. Sudirman menuturkan bahwa saat itu TKP ada di Jembatan Layang dan para terpidana melakukan pengeroyokan. Melalui kesaksian Sudirman, tim kuasa hukum Polda Jabar juga menuturkan bahwa Eki dan Vina dihabisi di Jalan Perjuangan. Tim hukum Polda Jabar mengakui bahwa Peggy menusuk korban Vina. Fakta ini justru dipertanyakan. Pasalnya Sudirman sendiri diketahui mengalami keterbelakangan mental. Hal ini dijelaskan oleh ayah Sudirman, yakni Suratno. Menurut Suratno, Sudirman adalah anak yang jarang bergaul dengan lingkungan sekitar. Sudirman lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah dan hanya pergi sesekali ke musola. Sudirman juga putus sekolah sedari SD lantaran mengalami keterbelakangan mental. Oleh karena itu, Suratno yakin bahwa Sudirman tidak pernah terlibat geng motor seperti yang dituduhkan. Diakui pula oleh Suratno, Sudirman tidak lancar mengendarai sepeda motor. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dan menggunakan obat-obatan terlarang, serta pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari Cirebon. Sejumlah fakta penyidikan dan hasil tes psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan dibeberkan tim hukum Polda Jawa Barat dalam sidang pada Selasa 2 Juli 2024. Dalam sidang itu, Peggy disebut memiliki kecenderungan berbohong dan sikap manipulatif. Adapun tes psikologi forensik tersebut mengetahui profil psikologis tersangka mulai dari inteligensi, kepribadian, status mental, serta mengevaluasi kredibilitas tersangka. Disebutkan bahwa dalam diri Peggy Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif. Selain itu, pihak Polda Jabar menyebut ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya pada saat ditanyakan tentang peristiwa yang sama di antara keduanya. Lalu dalam pemeriksaan disebutkan awalnya Peggy tidak mengenal sosok Sudirman, salah seorang terpidana seumur hidup kasus pembunuhan Eki dan Vina.
Namun pada pemeriksaan kedua, Peggy mengaku mengenalinya sebagai teman saat sekolah dasar. Selain itu, Peggy pada tahun 2016 silam pernah menggunakan obat terlarang dan ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dalam mengikuti rangkaian pemeriksaan psikologis 14, daya nilai, judgment, mampu memiliki tindakan yang memiliki tujuan dan arti yang sesuai yang dapat diterima secara sosial serta tidak ada gangguan daya nilai realitas. Secara umum, status mental Peggy Setiawan relatif memadai, ia memiliki kompetensi untuk memberikan keterangan. Catatan, keterlibatan Peggy dalam lingkungan pergaulan negatif saat memasuki usia remaja yang ditandai dengan penggunaan alkohol dan penyalahgunaan obat-obatan. Riwayat tingkah laku pelanggaran hukum sejak memasuki usia remaja merupakan faktor resiko yang meningkatkan kerentanan seseorang bertingkah laku yang bermuatan menyimpang. Bahwa dalam diri Peggy Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif karena ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya pada saat ditanyakan tentang peristiwa yang sama di antara keduanya. Bahwa ada perilaku menyimpang yang dilakukan oleh saudara Peggy Setiawan dalam pelanggaran hukum seperti tidak memiliki SIM, menggunakan sepeda motor yang tidak memiliki surat-surat kelengkapan yang lengkap, dan menggunakan obat-obatan terlarang, serta pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Kemudian dari hasil pemeriksaan psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan memiliki indikasi untuk melakukan tindak pidana sebagaimana perkara yang dipersangkakan. Namun untuk lebih mengetahui secara mendalam perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan. Foto yang diambil di 2016 kemudian dicocokkan sama data Dukcapil. Ya pasti cocok Peggy Setiawan. Tapi mana Peggy Perongnya? Gitu loh. Mas Tay tidak menjawab pertanyaan gugatan kemarin. Kalau kami anggap bahwa itu menjawab, pihak pemohon ini menjawab dari gugatan kami, namun sayangnya bahwa contoh alat bukti itu adalah visum, Vina dan Egy, ya kan. Kemudian lagi beberapa lagi itu surat seperti surat rapor, ijazah. Ini hubungan hukumnya kaitannya di mana? Yang kita butuhkan adalah bahwa Peggy Setiawan adalah perong, itu yang harusnya mereka konstruksikan. Ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu. Tapi saksi yang perlu harus diingat bahwa di dalam penyidikan pihak termohon, Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya BAP itu harus ada. Jadi ketika Peggy Setiawan menolak keterangan saksi itu dihadirkan, ayo dipertemukan, kemudian ayo diperiksa. Tapi faktanya ini tidak ada. Bagaimana kita mau mengukur kebenaran saksi itu? Ya kan? Selanjutnya lagi, di dalam pelaku-pelakunya ini semua, itu banyak berlatar belakang Sudirman, cuma tamatan SD. Peggy Setiawan, cuma tamatan SMP, kemudian dibawa, ditarik pemeriksaan psikologis lah, diuji lah bagaimana. Mereka ini ditanya oleh pihak kepolisian saja, mereka sudah gemetaran. Jadi jangan samakan seperti kami. Gitu loh. Makanya saya bilang ini masuk betul-betul ditetapkan tersangka, rujukannya adalah keterangan ahli. Menurut saya itu sangat keliru dan kami akan jawab. Kira-kira seperti itu. Saya tambahkan dikit ya, Mbak. Bukti-bukti error in persona yang mengenai ada face comparison itu yang 99% betul. Sekarang begini. Kalau oke begini. Kalau yang pencocokan foto, loh, ini kan foto yang diambil di 2016. Foto yang diambil di 2016 kemudian dicocokkan sama data Dukcapil. Ya pasti cocok Peggy Setiawan. Tapi mana Peggy Perongnya? Gitu loh. Pasti cocok lah. Jadi kalau mau dikait-kaitkan, makanya saya bilang yang dimajukan dalam bukti surat tidak ada kaitannya sama Peggy Setiawan. Mas, sama sekali tidak ada kaitannya. Kenapa? Kalau tato itu kan sudah lama dihapus juga. Jadi itu sudah lama terhapus, kemudian tetap aja dimasukkan, gitu loh. Dan itu nggak ada kaitannya, nggak ada kaitan. Sidang pra-pid kasus pembunuhan Vina dan Egy Cirebon yang menyeret Peggy Setiawan terus menjadi sorotan publik.
Tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang meyakini bahwa kliennya itu merupakan korban salah tangkap. Jika dugaan tersebut terbukti di sidang pra-peradilan, Peggy Setiawan berhak mendapatkan ganti rugi dari Polda Jabar. Ganti rugi secara materi itu tertuang jelas dalam pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana KUHP. Dijelaskan dalam pasal tersebut, tersangka atau ahli waris dalam hal ini keluarga bisa mengajukan tuntutan atas salah tangkap sesuai dengan putusan dari pengadilan yang menangani perkara. Terkait nominal ganti rugi untuk korban salah tangkap itu pun tertuang dalam PP nomor 92 tahun 2015 tentang KUHP. Pada ayat 1 dijelaskan korban salah tangkap dalam sebuah perkara bisa bebas dan menerima ganti rugi uang Rp500.000 hingga Rp100 juta. Lalu pada ayat 2 disebutkan bahwa ganti rugi untuk korban salah tangkap yang mengalami luka berat atau cacat bisa menerima ganti rugi Rp25 juta hingga Rp300 juta. Kemudian korban salah tangkap yang berakhir tewas berhak mendapat ganti rugi minimal Rp50 juta dan paling besar Rp600 juta. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya, kita tolak semua. Memang faktanya dengan kita berbeda begitu kan. Kita sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup. Ya, semoga hakim apa yang kita sampaikan tadi bisa mempertimbangkan. Kita kan masing-masing pemohon maupun termohon ini kan untuk meyakinkan bagaimana hakim untuk mengambil keputusan, benar begitu. Soal error in persona nih Pak. Sudah. Bukti kuat apa yang dimiliki oleh? Tadi sudah saya bacakan semuanya. Intinya apa? Ya, intinya mereka kalau misalkan membuat alibinya mereka juga kita sanggah, kan begitu. Seperti kayak contohnya di Bandung, ya kan, membuat pekerjaan rumah. Ya, pekerjaan rumah itu mulai tanggal berapa itu? Ayo, tanggal berapa itu? Tanggal Juli kan? Sedangkan pemilik rumah ngakunya tanggal. Ya sebenarnya sih saya dari dulu berharap ya bisa bertemu Pak RT sehingga berbagai tuduhan yang dilakukan oleh keluarga terpidana itu kan bisa dijawab oleh Pak RT secara langsung. Tetapi karena waktu itu memang kesulitan saya menemui Pak RT dan mungkin juga Pak RT banyak kesibukan yang harus dia jalani atau dia menjaga aspek-aspek yang bersifat privasi dia. Nah kemudian sekarang muncul ya bagi saya sih alhamdulillah ya. Yang penting kan bagi saya berprasangka baik pada siapapun. Pada kedua belah pihak saya berprasangka baik bahwa mereka adalah orang-orang yang benar. Sehingga seluruh kebenaran yang mereka miliki ya nanti diuji sajalah lewat lembaga-lembaga hukum yang konstitusional. Pak RT untuk menyampaikan itu dan pernyataan Pak RT kan dibantah oleh pihak keluarga terpidana kan. Saya di situ kan, posisi saya adalah kemudian keluarga terpidana merasa keberatan terhadap pernyataan. DPO-nya itu sesuai dengan putusan pengadilan, kami akan buktikan. Nih DPO lu waktu itu, waktu mengumumkan, Banjarwangunan. Ya optimis aja, optimis supaya Peggy bebas gitu. Ya, saya simpulkan dulu ya. Jadi kesimpulannya, itu error in persona, salah orang. Dan itu sudah dibuktikan oleh keputusan jaksa, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ya, yang mengatakan berkas perkara penyidik Polda Jawa Barat atas nama tersangka PS Peggy Setiawan tidak memenuhi syarat formil dan material. Arti formil adalah subjek hukumnya, pelaku tindak pidananya. Jadi orangnya ini berbeda dan itu fatal dalam penyidikan. Untuk besok agendanya pemeriksaan pembuktian ya. Pembuktian itu dari mulai bukti surat dan saksi-saksi. Bukti surat sudah kami susun. Yang sudah jelas adalah DPO-nya itu sesuai dengan putusan pengadilan. Kami akan buktikan. Nih DPO lu waktu itu, waktu mengumumkan Banjarwangunan. Kan itu. Nah, kemudian surat-surat lain ada ya. Nah, kemudian untuk saksi ada, tentu yang sudah bermunculan di media sosial ya, waktu itu di media itu ada Bondol dan lain-lain yang mengetahui bahwa saat kejadian ada di Bandung. Nah, untuk ahli nanti ada. Jadi kurang lebih besok saksi faktanya itu ya ada 5 ya. Kemudian ahlinya ada 1. Ya. Itu. Ahli pidana. Ya. Ya mungkin ahli IT karena membahas medsos perlu nggak besok? Ahli ITE? Nggak usah. Ahli pidana aja. Ahli pidana dulu aja. Boleh. Ya, 1 ahli pidana itu. Ini mereka takut.
termohon bahwa itu berawal dari pengeroyokan dan Polda Jawa Barat menggunakan dalil atau kesaksian dari terpidana Sudirman untuk mentersangkakan Peggy Setiawan. Padahal sosok Sudirman sendiri diketahui memiliki riwayat keterbelakangan mental dan sudah diakui oleh sang kakak. Tim kuasa hukum Polda Jabar menuturkan bahwa Sudirman bersaksi melakukan pengeroyokan dan pemerkosaan pada Vina bersama terpidana lain termasuk Peggy Setiawan. Sudirman juga bersaksi bahwa saat kejadian dirinya mengendarai sepeda motor bersama dengan terpidana Dani mengejar Vina dan Eki. Kemudian Andika berboncengan dengan Peggy Perong dengan Honda Vario. Sudirman menuturkan bahwa saat itu TKP ada di jembatan layang dan para terpidana melakukan pengeroyokan. Melalui kesaksian Sudirman, tim kuasa hukum Polda Jabar juga menuturkan bahwa Eki dan Vina dihabisi di Jalan Perjuangan. Tim hukum Polda Jabar mengakui bahwa Peggy menusuk korban Vina. Fakta ini justru dipertanyakan. Pasalnya Sudirman sendiri diketahui mengalami keterbelakangan mental. Hal ini dijelaskan oleh ayah Sudirman, yakni Suratno. Menurut Suratno, Sudirman adalah anak yang jarang bergaul dengan lingkungan sekitar. Sudirman lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah dan hanya pergi sesekali ke musola. Sudirman juga putus sekolah sedari SD lantaran mengalami keterbelakangan mental. Oleh karena itu, Suratno yakin bahwa Sudirman tidak pernah terlibat geng motor seperti yang dituduhkan. Diakui pula oleh Suratno, Sudirman tidak lancar mengendarai sepeda motor. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dan menggunakan obat-obatan terlarang, serta pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari Cirebon. Sejumlah fakta penyidikan dan hasil tes psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan dibeberkan tim hukum Polda Jawa Barat dalam sidang pada Selasa 2 Juli 2024. Dalam sidang itu, Peggy disebut memiliki kecenderungan berbohong dan sikap manipulatif. Adapun tes psikologi forensik tersebut mengetahui profil psikologis tersangka mulai dari inteligensi, kepribadian, status mental, serta mengevaluasi kredibilitas tersangka. Disebutkan bahwa dalam diri Peggy Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif. Selain itu, pihak Polda Jabar menyebut ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya pada saat ditanyakan tentang peristiwa yang sama di antara keduanya. Lalu dalam pemeriksaan disebutkan awalnya Peggy tidak mengenal sosok Sudirman, salah seorang terpidana seumur hidup kasus pembunuhan Eki dan Vina. Namun pada pemeriksaan kedua, Peggy mengaku mengenalinya sebagai teman saat sekolah dasar. Selain itu, Peggy pada tahun 2016 silam pernah menggunakan obat terlarang dan ditangkap di Polsek Gunung Sari Cirebon. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dalam mengikuti rangkaian pemeriksaan psikologis 14, daya nilai, judgment, mampu memiliki tindakan yang memiliki tujuan dan arti yang sesuai yang dapat diterima secara sosial serta tidak ada gangguan daya nilai realitas. Secara umum, status mental Peggy Setiawan relatif memadai, ia memiliki kompetensi untuk memberikan keterangan. Catatan, keterlibatan Peggy dalam lingkungan pergaulan negatif saat memasuki usia remaja yang ditandai dengan penggunaan alkohol dan penyalahgunaan obat-obatan. Riwayat tingkah laku pelanggaran hukum sejak memasuki usia remaja merupakan faktor resiko yang meningkatkan kerentanan seseorang bertingkah laku yang bermuatan menyimpang. Bahwa dalam diri Peggy Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif karena ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya pada saat ditanyakan tentang peristiwa yang sama di antara keduanya. Bahwa ada perilaku menyimpang yang dilakukan oleh saudara Peggy Setiawan dalam pelanggaran hukum seperti tidak memiliki SIM, menggunakan sepeda motor yang tidak memiliki surat-surat kelengkapan yang lengkap, dan menggunakan obat-obatan terlarang, serta pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari Cirebon. Kemudian dari hasil pemeriksaan psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan memiliki indikasi untuk melakukan tindak pidana sebagaimana perkara yang dipersangkakan
Namun untuk lebih mengetahui secara mendalam perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan. Foto yang diambil di 2016 kemudian dicocokkan sama data Dukcapil, ya pasti cocok Peggy Setiawan. Tapi mana Peggy Perongnya, gitu loh. Mas saya tidak menjawab pertanyaan gugatan kemarin. Kalau kami anggap bahwa itu menjawab, pihak pemohon ini menjawab dari gugatan kami, namun sayangnya bahwa contoh alat bukti itu adalah visum, Vina dan Egy, ya kan. Kemudian lagi beberapa lagi itu surat seperti surat rapor, ijazah. Ini hubungan hukumnya kaitannya di mana? Yang kita butuhkan adalah bahwa Peggy Setiawan adalah perong, itu yang harusnya mereka konstruksikan. Ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu. Tapi saksi yang perlu harus diingat bahwa di dalam penyidikan pihak termohon Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya BAP itu harus ada. Jadi ketika Peggy Setiawan menolak keterangan saksi itu dihadirkan, ayo dipertemukan, kemudian ayo diperiksa. Tapi faktanya ini tidak ada. Bagaimana kita mau mengukur kebenaran saksi itu? Ya kan? Selanjutnya lagi, di dalam pelaku-pelakunya ini semua, itu banyak berlatar belakang Sudirman. Cuma tamatan SD. Peggy Setiawan cuma tamatan SMP, kemudian dibawa, ditarik pemeriksaan psikologis lah. Diuji lah bagaimana. Mereka ini ditanya oleh pihak kepolisian saja, mereka sudah gemetaran. Jadi jangan samakan seperti kami, gitu loh. Makanya saya bilang ini masuk betul-betul ditetapkan tersangka, rujukannya adalah keterangan ahli. Menurut saya itu sangat keliru dan kami akan jawab. Kira-kira seperti itu. Saya tambahkan dikit ya, Mbak. Bukti-bukti error in persona yang mengenai ada face comparison itu yang 99% betul. Sekarang begini. Kalau oke begini. Kalau yang pencocokan foto, loh, ini kan foto yang diambil di 2016. Foto yang diambil di 2016 kemudian dicocokkan sama data Dukcapil, ya pasti cocok Peggy Setiawan. Tapi mana Peggy Perongnya, gitu loh. Pasti cocok lah. Jadi kalau mau dikait-kaitkan, makanya saya bilang yang dimajukan dalam bukti surat tidak ada kaitannya sama Peggy Setiawan. Mas, sama sekali tidak ada kaitannya. Kenapa? Kalau tato itu kan sudah lama dihapus juga. Jadi itu sudah lama terhapus, kemudian tetap aja dimasukkan, gitu loh. Dan itu nggak ada kaitannya, nggak ada kaitan. Sidang pra-pid kasus pembunuhan Vina dan Egy Cirebon yang menyeret Peggy Setiawan terus menjadi sorotan publik. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang meyakini bahwa kliennya itu merupakan korban salah tangkap. Jika dugaan tersebut terbukti di sidang pra-peradilan, Peggy Setiawan berhak mendapatkan ganti rugi dari Polda Jabar. Ganti rugi secara materi itu tertuang jelas dalam pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana KUHP. Dijelaskan dalam pasal tersebut, tersangka atau ahli waris dalam hal ini keluarga bisa mengajukan tuntutan atas salah tangkap sesuai dengan putusan dari pengadilan yang menangani perkara. Terkait nominal ganti rugi untuk korban salah tangkap itu pun tertuang dalam PP nomor 92 tahun 2015 tentang KUHAP. Pada ayat 1 dijelaskan korban salah tangkap dalam sebuah perkara bisa bebas dan menerima ganti rugi uang Rp500.000 hingga Rp100 juta. Lalu pada ayat 2 disebutkan bahwa ganti rugi untuk korban salah tangkap yang mengalami luka berat atau cacat bisa menerima ganti rugi Rp25 juta hingga Rp300 juta. Kemudian korban salah tangkap yang berakhir tewas berhak mendapat ganti rugi minimal Rp50 juta dan paling besar Rp600 juta. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya, kita tolak semua. Memang faktanya dengan kita berbeda begitu kan. Kita sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup. Ya, semoga hakim apa yang kita sampaikan tadi bisa mempertimbangkan. Kita kan masing-masing pemohon maupun termohon ini kan untuk meyakinkan bagaimana hakim untuk mengambil keputusan, benar begitu. Soal error in persona nih Pak. Sudah. Bukti kuat apa yang dimiliki oleh? Tadi sudah saya bacakan semuanya. Intinya apa? Ya, intinya mereka kalau misalkan membuat alibinya mereka juga kita sanggah, kan begitu. Seperti kayak contohnya di Bandung, ya kan, membuat pekerjaan rumah. Ya, pekerjaan rumah itu mulai tanggal berapa itu?
Ayo, tanggal berapa itu? Tanggal Juli kan? Sedangkan pemilik rumah ngakunya tanggal. Ya sebenarnya sih saya dari dulu berharap ya bisa bertemu Pak RT sehingga berbagai tuduhan yang dilakukan oleh keluarga terpidana itu kan bisa dijawab oleh Pak RT secara langsung. Tetapi karena waktu itu memang kesulitan saya menemui Pak RT dan mungkin juga Pak RT banyak kesibukan yang harus dia jalani atau dia menjaga aspek-aspek yang bersifat privasi dia. Nah kemudian sekarang muncul ya bagi saya sih alhamdulillah ya. Yang penting kan bagi saya berprasangka baik pada siapapun. Pada kedua belah pihak saya berprasangka baik bahwa mereka adalah orang-orang yang benar. Sehingga seluruh kebenaran yang mereka miliki ya nanti diuji sajalah lewat lembaga-lembaga hukum yang konstitusional. Pak RT untuk menyampaikan itu dan pernyataan Pak RT kan dibantah oleh pihak keluarga terpidana kan. Saya di situ kan, posisi saya adalah kemudian keluarga terpidana merasa keberatan terhadap pernyataan. DPO-nya itu sesuai dengan putusan pengadilan. Kami akan buktikan. Nih DPO lu waktu itu, waktu mengumumkan Banjarwangunan. Ya optimis aja, optimis supaya Peggy bebas. Ya, saya simpulkan dulu ya. Jadi kesimpulannya itu error in persona, salah orang. Dan itu sudah dibuktikan oleh keputusan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ya yang mengatakan berkas perkara penyidik Polda Jawa Barat atas nama tersangka PS Peggy Setiawan tidak memenuhi syarat formil dan material. Arti formil adalah subjek hukumnya, pelaku tindak pidananya. Jadi orangnya ini berbeda dan itu fatal dalam penyidikan. Untuk besok agendanya pemeriksaan pembuktian ya. Pembuktian itu dari mulai bukti surat dan saksi-saksi. Bukti surat sudah kami susun. Yang sudah jelas adalah DPO-nya itu sesuai dengan putusan pengadilan. Kami akan buktikan. Nih DPO lu waktu itu, waktu mengumumkan Banjarwangunan. Kan itu. Nah, kemudian surat-surat lain ada ya. Nah, kemudian untuk saksi ada tentu yang sudah bermunculan di media sosial ya waktu itu di media itu ada Bondol dan lain-lain yang mengetahui bahwa saat kejadian ada di Bandung. Nah, untuk ahli nanti ada. Jadi kurang lebih besok saksi faktanya itu ya ada 5 ya. Kemudian ahlinya ada 1. Ya. Itu. Ahli pidana. Ya. Ya mungkin ahli IT karena membahas medsos perlu nggak besok? Ahli ITE? Nggak usah? Ahli pidana aja? Ahli pidana dulu aja. Boleh. Ya, 1 ahli pidana itu. Ini mereka takutkan. Termohon bahwa itu berawal dari pengeroyokan dan Polda Jawa Barat menggunakan dalil atau kesaksian dari terpidana Sudirman untuk mentersangkakan Peggy Setiawan. Padahal sosok Sudirman sendiri diketahui memiliki riwayat keterbelakangan mental dan sudah diakui oleh sang kakak. Tim kuasa hukum Polda Jabar menuturkan bahwa Sudirman bersaksi melakukan pengeroyokan dan pemerkosaan pada Vina bersama terpidana lain termasuk Peggy Setiawan. Sudirman juga bersaksi bahwa saat kejadian dirinya mengendarai sepeda motor bersama dengan terpidana Dani mengejar Vina dan Eki. Kemudian Andika berboncengan dengan Peggy Perong dengan Honda Vario. Sudirman menuturkan bahwa saat itu TKP ada di Jembatan Layang dan para terpidana melakukan pengeroyokan. Melalui kesaksian Sudirman, tim kuasa hukum Polda Jabar juga menuturkan bahwa Eki dan Vina dihabisi di Jalan Perjuangan. Tim hukum Polda Jabar mengakui bahwa Peggy menusuk korban Vina. Fakta ini justru dipertanyakan. Pasalnya Sudirman sendiri diketahui mengalami keterbelakangan mental. Hal ini dijelaskan oleh ayah Sudirman, yakni Suratno. Menurut Suratno, Sudirman adalah anak yang jarang bergaul dengan lingkungan sekitar. Sudirman lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah dan hanya pergi sesekali ke musola. Sudirman juga putus sekolah sedari SD lantaran mengalami keterbelakangan mental. Oleh karena itu, Suratno yakin bahwa Sudirman tidak pernah terlibat geng motor seperti yang dituduhkan. Diakui pula oleh Suratno, Sudirman tidak lancar mengendarai sepeda motor. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dan menggunakan obat-obatan terlarang, serta pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari Cirebon.
Sejumlah fakta penyidikan dan hasil tes psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan dibeberkan tim hukum Polda Jawa Barat dalam sidang pada Selasa 2 Juli 2024. Dalam sidang itu, Peggy disebut memiliki kecenderungan berbohong dan sikap manipulatif. Adapun tes psikologi forensik tersebut mengetahui profil psikologis tersangka mulai dari inteligensi, kepribadian, status mental, serta mengevaluasi kredibilitas tersangka. Disebutkan bahwa dalam diri Peggy Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif. Selain itu, pihak Polda Jabar menyebut ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya pada saat ditanyakan tentang peristiwa yang sama di antara keduanya. Lalu dalam pemeriksaan disebutkan awalnya Peggy tidak mengenal sosok Sudirman, salah seorang terpidana seumur hidup kasus pembunuhan Eki dan Vina. Namun pada pemeriksaan kedua, Peggy mengaku mengenalinya sebagai teman saat sekolah dasar. Selain itu, Peggy pada tahun 2016 silam pernah menggunakan obat terlarang dan ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dalam mengikuti rangkaian pemeriksaan psikologis 14, daya nilai, judgment, mampu memiliki tindakan yang memiliki tujuan dan arti yang sesuai yang dapat diterima secara sosial serta tidak ada gangguan daya nilai realitas. Secara umum, status mental Peggy Setiawan relatif memadai, ia memiliki kompetensi untuk memberikan keterangan. Catatan, keterlibatan Peggy dalam lingkungan pergaulan negatif saat memasuki usia remaja yang ditandai dengan penggunaan alkohol dan penyalahgunaan obat-obatan. Riwayat tingkah laku pelanggaran hukum sejak memasuki usia remaja merupakan faktor resiko yang meningkatkan kerentanan seseorang bertingkah laku yang bermuatan menyimpang. Bahwa dalam diri Peggy Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif karena ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya pada saat ditanyakan tentang peristiwa yang sama di antara keduanya. Bahwa ada perilaku menyimpang yang dilakukan oleh saudara Peggy Setiawan dalam pelanggaran hukum, seperti tidak memiliki SIM, menggunakan sepeda motor yang tidak memiliki surat-surat kelengkapan yang lengkap, dan menggunakan obat-obatan terlarang, serta pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Kemudian dari hasil pemeriksaan psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan memiliki indikasi untuk melakukan tindak pidana sebagaimana perkara yang dipersangkakan. Namun untuk lebih mengetahui secara mendalam perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan. Foto yang diambil di 2016 kemudian dicocokkan sama data Dukcapil. Ya pasti cocok Peggy Setiawan. Tapi mana Peggy Perongnya gitu loh. Mas Tay tidak menjawab pertanyaan gugatan kemarin. Kalau kami anggap bahwa itu menjawab, pihak pemohon ini menjawab dari gugatan kami, namun sayangnya bahwa contoh alat bukti itu adalah visum, Vina dan Egi, ya kan. Kemudian lagi beberapa lagi itu surat seperti surat rapor, ijazah. Ini hubungan hukumnya kaitannya di mana? Yang kita butuhkan adalah bahwa Peggy Setiawan adalah perong, itu yang harusnya mereka konstruksikan. Ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu. Tapi saksi yang perlu harus diingat bahwa di dalam penyidikan pihak termohon, Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya BAP itu harus ada. Jadi ketika Peggy Setiawan menolak keterangan saksi itu dihadirkan, ayo dipertemukan, kemudian ayo diperiksa. Tapi faktanya ini tidak ada. Bagaimana kita mau mengukur kebenaran saksi itu? Ya kan? Selanjutnya lagi, di dalam pelaku-pelakunya ini semua, itu banyak berlatar belakang Sudirman, cuma tamatan SD. Peggy Setiawan, cuma tamatan SMP, kemudian dibawa, ditarik pemeriksaan psikologis lah, diuji lah bagaimana. Mereka ini ditanya oleh pihak kepolisian saja, mereka sudah gemetaran. Jadi jangan samakan seperti kami. Gitu loh. Makanya saya bilang ini masuk betul-betul ditetapkan tersangka
rujukannya adalah keterangan ahli. Menurut saya itu sangat keliru dan kami akan jawab. Kira-kira seperti itu. Saya tambahkan dikit ya, Mbak. Bukti-bukti error in persona yang mengenai ada face comparison itu yang 99% betul. Sekarang begini. Kalau begini. Kalau yang pencocokan foto, loh, ini kan foto yang diambil di 2016. Foto yang diambil di 2016 kemudian dicocokkan sama data Dukcapil. Ya pasti cocok Peggy Setiawan. Tapi mana Peggy Perongnya? Gitu loh. Pasti cocok lah. Jadi kalau mau dikait-kaitkan, makanya saya bilang yang dimajukan dalam bukti surat tidak ada kaitannya sama Peggy Setiawan. Mas, sama sekali tidak ada kaitannya. Tambahin ya. Kenapa? Tentang tato. Kalau tato itu kan sudah lama dihapus juga. Jadi itu sudah lama terhapus, kemudian tetap aja dimasukkan, gitu loh. Dan itu nggak ada kaitannya, nggak ada kaitan. Sidang pra-pid kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon yang menyeret Peggy Setiawan terus menjadi sorotan publik. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang meyakini bahwa kliennya itu merupakan korban salah tangkap. Jika dugaan tersebut terbukti di sidang pra-peradilan, Peggy Setiawan berhak mendapatkan ganti rugi dari Polda Jabar. Ganti rugi secara materi itu tertuang jelas dalam pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana KUHP. Dijelaskan dalam pasal tersebut, tersangka atau ahli waris dalam hal ini keluarga bisa mengajukan tuntutan atas salah tangkap sesuai dengan putusan dari pengadilan yang menangani perkara. Terkait nominal ganti rugi untuk korban salah tangkap itu pun tertuang dalam PP nomor 92 tahun 2015 tentang KUHAP. Pada ayat 1 dijelaskan korban salah tangkap dalam sebuah perkara bisa bebas dan menerima ganti rugi uang Rp500.000 hingga Rp100.000.000. Lalu pada ayat 2 disebutkan bahwa ganti rugi untuk korban salah tangkap yang mengalami luka berat atau cacat bisa menerima ganti rugi Rp25 juta hingga Rp300 juta. Kemudian korban salah tangkap yang berakhir tewas berhak mendapat ganti rugi minimal Rp50 juta dan paling besar Rp600 juta. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya, kita tolak semua. Memang faktanya dengan kita berbeda begitu kan. Kita sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup. Ya, semoga hakim apa yang kita sampaikan tadi bisa mempertimbangkan. Kita kan masing-masing pemohon maupun termohon ini kan untuk meyakinkan bagaimana hakim untuk mengambil keputusan, benar begitu. Soal error in persona nih Pak. Sudah. Bukti kuat apa yang dimiliki oleh? Tadi sudah saya bacakan semuanya. Intinya apa? Ya, intinya mereka kalau misalkan membuat alibinya mereka juga kita sanggah, kan begitu. Seperti kayak contohnya di Bandung, ya kan, membuat pekerjaan rumah. Ya, pekerjaan rumah itu mulai tanggal berapa itu? Ayo, tanggal berapa itu? Tanggal Juli kan? Sedangkan pemilik rumah ngakunya tanggal. Ya sebenarnya sih saya dari dulu berharap ya bisa bertemu Pak RT sehingga berbagai tuduhan yang dilakukan oleh keluarga terpidana itu kan bisa dijawab oleh Pak RT secara langsung. Tetapi karena waktu itu memang kesulitan saya menemui Pak RT dan mungkin juga Pak RT banyak kesibukan yang harus dia jalani atau dia menjaga aspek-aspek yang bersifat privasi dia. Nah kemudian sekarang muncul ya bagi saya sih alhamdulillah ya. Yang penting kan bagi saya berprasangka baik pada siapapun. Pada kedua belah pihak saya berprasangka baik bahwa mereka adalah orang-orang yang benar. Sehingga seluruh kebenaran yang mereka miliki ya nanti diuji sajalah lewat lembaga-lembaga hukum yang konstitusional. Pak RT untuk menyampaikan itu dan pernyataan Pak RT kan dibantah oleh pihak keluarga terpidana kan. Saya di situ kan, posisi saya adalah kemudian keluarga terpidana merasa keberatan terhadap pernyataan. DPO-nya itu sesuai dengan putusan pengadilan. Kami akan buktikan. Nih DPO lu waktu itu, waktu mengumumkan Banjarwangunan. Ya optimis aja, optimis supaya Peggy bebas. Ya, saya simpulkan dulu ya. Jadi kesimpulannya itu error in persona, salah orang. Dan itu sudah dibuktikan oleh keputusan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ya yang mengatakan berkas perkara penyidik Polda Jawa Barat atas nama tersangka PS Peggy Setiawan tidak memenuhi syarat formil dan material. Arti formil adalah subjek hukumnya, pelaku tindak pidananya. Jadi orangnya ini berbeda dan itu fatal dalam penyidikan. Untuk besok agendanya pemeriksaan
pembuktian ya. Pembuktian itu dari mulai bukti surat dan saksi-saksi. Bukti surat sudah kami susun. Yang sudah jelas adalah DPO-nya itu sesuai dengan putusan pengadilan. Kami akan buktikan. Nih DPO lu waktu mengumumkan Banjarwangunan kan itu. Nah, kemudian surat-surat lain ada ya. Nah, kemudian untuk saksi ada, tentu yang sudah bermunculan di media sosial ya, waktu itu di media itu ada Bondol dan lain-lain yang mengetahui bahwa saat kejadian ada di Bandung. Nah, untuk ahli nanti ada. Jadi kurang lebih besok saksi faktanya itu ya ada 5 ya, kemudian ahlinya ada 1. Ya. Itu ahli pidana. Ya. Ya, mungkin ahli IT karena membahas medsos perlu nggak besok? Ahli ITE? Nggak usah. Ahli pidana aja. Ahli pidana dulu aja. Boleh. Ya, 1 ahli pidana itu. Ini mereka takutkan. Termohon bahwa itu berawal dari pengeroyokan dan Polda Jawa Barat menggunakan dalil atau kesaksian dari terpidana Sudirman untuk mentersangkakan Peggy Setiawan. Padahal sosok Sudirman sendiri diketahui memiliki riwayat keterbelakangan mental dan sudah diakui oleh sang kakak. Tim kuasa hukum Polda Jabar menuturkan bahwa Sudirman bersaksi melakukan pengeroyokan dan pemerkosaan pada Vina bersama terpidana lain termasuk Peggy Setiawan. Sudirman juga bersaksi bahwa saat kejadian dirinya mengendarai sepeda motor bersama dengan terpidana Dani mengejar Vina dan Eki. Kemudian Andika berboncengan dengan Peggy Perong dengan Honda Vario. Sudirman menuturkan bahwa saat itu TKP ada di Jembatan Layang dan para terpidana melakukan pengeroyokan. Melalui kesaksian Sudirman, tim kuasa hukum Polda Jabar juga menuturkan bahwa Eki dan Vina dihabisi di Jalan Perjuangan. Tim hukum Polda Jabar mengakui bahwa Peggy menusuk korban Vina. Fakta ini justru dipertanyakan, pasalnya Sudirman sendiri diketahui mengalami keterbelakangan mental. Hal ini dijelaskan oleh ayah Sudirman, yakni Suratno. Menurut Suratno, Sudirman adalah anak yang jarang bergaul dengan lingkungan sekitar. Sudirman lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah dan hanya pergi sesekali ke musola. Sudirman juga putus sekolah sedari SD lantaran mengalami keterbelakangan mental. Oleh karena itu, Suratno yakin bahwa Sudirman tidak pernah terlibat geng motor seperti yang dituduhkan. Diakui pula oleh Suratno, Sudirman tidak lancar mengendarai sepeda motor. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dan menggunakan obat-obatan terlarang, serta pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari Cirebon. Sejumlah fakta penyidikan dan hasil tes psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan dibeberkan tim hukum Polda Jawa Barat dalam sidang pada Selasa 2 Juli 2024. Dalam sidang itu, Peggy disebut memiliki kecenderungan berbohong dan sikap manipulatif. Adapun tes psikologi forensik tersebut mengetahui profil psikologis tersangka mulai dari inteligensi, kepribadian, status mental, serta mengevaluasi kredibilitas tersangka. Disebutkan bahwa dalam diri Peggy Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif. Selain itu, pihak Polda Jabar menyebut ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya pada saat ditanyakan tentang peristiwa yang sama di antara keduanya. Lalu dalam pemeriksaan disebutkan awalnya Peggy tidak mengenal sosok Sudirman, salah seorang terpidana seumur hidup kasus pembunuhan Eki dan Vina. Namun pada pemeriksaan kedua, Peggy mengaku mengenalinya sebagai teman saat sekolah dasar. Selain itu, Peggy pada tahun 2016 silam pernah menggunakan obat terlarang dan ditangkap di Polsek Gunung Sari Cirebon. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dalam mengikuti rangkaian pemeriksaan psikologis 14, daya nilai, judgment, mampu memiliki tindakan yang memiliki tujuan dan arti yang sesuai yang dapat diterima secara sosial serta tidak ada gangguan daya nilai realitas. Secara umum, status mental Peggy Setiawan relatif memadai, ia memiliki kompetensi untuk memberikan keterangan. Catatan, keterlibatan Peggy dalam lingkungan pergaulan negatif saat memasuki usia remaja yang ditandai dengan penggunaan alkohol dan penyalahgunaan obat-obatan
riwayat tingkah laku pelanggaran hukum sejak memasuki usia remaja merupakan faktor resiko yang meningkatkan kerentanan seseorang bertingkah laku yang bermuatan menyimpang. Bahwa dalam diri Peggy Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif karena ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya pada saat ditanyakan tentang peristiwa yang sama di antara keduanya. Bahwa ada perilaku menyimpang yang dilakukan oleh saudara Peggy Setiawan dalam pelanggaran hukum seperti tidak memiliki SIM, menggunakan sepeda motor yang tidak memiliki surat-surat kelengkapan yang lengkap, dan menggunakan obat-obatan terlarang, serta pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari Cirebon. Kemudian dari hasil pemeriksaan psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan memiliki indikasi untuk melakukan tindak pidana sebagaimana perkara yang dipersangkakan. Namun untuk lebih mengetahui secara mendalam perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan. Foto yang diambil di 2016 kemudian dicocokkan sama data Dukcapil. Ya pasti cocok Peggy Setiawan. Tapi mana Peggy Perongnya? Gitu loh. Makanya tidak menjawab pertanyaan gugatan kemarin. Kalau kami anggap bahwa itu menjawab, pihak pemohon ini menjawab dari gugatan kami, namun sayangnya bahwa contoh alat bukti itu adalah visum, Vina dan Egy, ya kan. Kemudian lagi beberapa lagi itu surat seperti surat rapor, ijazah. Ini hubungan hukumnya kaitannya di mana? Yang kita butuhkan adalah bahwa Peggy Setiawan adalah perong, itu yang harusnya mereka konstruksikan. Ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu. Tapi saksi yang perlu harus diingat bahwa di dalam penyidikan pihak termohon Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya BAP itu harus ada. Jadi ketika Peggy Setiawan menolak keterangan saksi itu dihadirkan, ayo dipertemukan, kemudian ayo diperiksa. Tapi faktanya ini tidak ada. Bagaimana kita mau mengukur kebenaran saksi itu? Ya kan? Selanjutnya lagi, di dalam pelaku-pelakunya ini semua, itu banyak berlatar belakang Sudirman. Cuma tamatan SD. Peggy Setiawan cuma tamatan SMP, kemudian dibawa, ditarik pemeriksaan psikologis lah. Diuji lah bagaimana. Mereka ini ditanya oleh pihak kepolisian saja, mereka sudah gemetaran. Jadi jangan samakan seperti kami, gitu loh. Makanya saya bilang ini masuk betul-betul ditetapkan tersangka, rujukannya adalah keterangan ahli. Menurut saya itu sangat keliru dan kami akan jawab. Kira-kira seperti itu. Saya tambahkan dikit ya, Mbak. Bukti-bukti error in persona yang mengenai ada face comparison itu yang 99% betul. Sekarang begini. Kalau oke begini. Kalau yang pencocokan foto, loh, ini kan foto yang diambil di 2016. Foto yang diambil di 2016 kemudian dicocokkan sama data Dukcapil. Ya pasti cocok Peggy Setiawan. Tapi mana Peggy Perongnya? Gitu loh. Pasti cocok lah. Jadi kalau mau dikait-kaitkan, makanya saya bilang yang dimajukan dalam bukti surat tidak ada kaitannya sama Peggy Setiawan. Mas, sama sekali tidak ada kaitannya. Tambahin ya. Kenapa? Kalau tato itu kan sudah lama dihapus juga. Jadi itu sudah lama terhapus, kemudian tetap aja dimasukkan, gitu loh. Dan itu nggak ada kaitannya, nggak ada kaitan. Sidang pra-pid kasus pembunuhan Vina dan Egy Cirebon yang menyeret Peggy Setiawan terus menjadi sorotan publik. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang meyakini bahwa kliennya itu merupakan korban salah tangkap. Jika dugaan tersebut terbukti di sidang pra-peradilan, Peggy Setiawan berhak mendapatkan ganti rugi dari Polda Jabar. Ganti rugi secara materi itu tertuang jelas dalam pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana KUHP. Dijelaskan dalam pasal tersebut, tersangka atau ahli waris dalam hal ini keluarga bisa mengajukan tuntutan atas salah tangkap sesuai dengan putusan dari pengadilan yang menangani perkara. Terkait nominal ganti rugi untuk korban salah tangkap itu pun tertuang dalam PP nomor 92 tahun 2015 tentang KUHAP. Pada ayat 1 dijelaskan korban salah tangkap dalam sebuah perkara bisa bebas dan menerima ganti rugi uang Rp500.000 hingga Rp100 juta.
Lalu pada ayat 2 disebutkan bahwa ganti rugi untuk korban salah tangkap yang mengalami luka berat atau cacat bisa menerima ganti rugi 25 juta rupiah hingga 300 juta rupiah. Kemudian korban salah tangkap yang berakhir tewas berhak mendapat ganti rugi minimal 50 juta rupiah dan paling besar 600 juta rupiah. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya, kita tolak semua. Memang faktanya dengan kita berbeda begitu kan. Kita sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup. Ya, semoga hakim apa yang kita sampaikan tadi bisa mempertimbangkan. Kita kan masing-masing pemohon maupun termohon ini kan untuk meyakinkan bagaimana hakim untuk mengambil keputusan, benar begitu. Soal error in persona nih Pak. Sudah. Bukti kuat apa yang dimiliki oleh? Tadi sudah saya bacakan semuanya. Intinya apa? Ya, intinya mereka kalau misalkan membuat alibinya mereka juga kita sanggah, kan begitu. Seperti kayak contohnya di Bandung, ya kan, membuat pekerjaan rumah. Ya, pekerjaan rumah itu mulai tanggal berapa itu? Ayo, tanggal berapa itu? Tanggal Juli kan? Sedangkan pemilik rumah ngakunya tanggal. Ya sebenarnya sih saya dari dulu berharap ya bisa bertemu Pak RT sehingga berbagai tuduhan yang dilakukan oleh keluarga terpidana itu kan bisa dijawab oleh Pak RT secara langsung. Tetapi karena waktu itu memang kesulitan saya menemui Pak RT dan mungkin juga Pak RT banyak kesibukan yang harus dia jalani atau dia menjaga aspek-aspek yang bersifat privasi dia. Nah kemudian sekarang muncul ya bagi saya sih alhamdulillah ya. Yang penting kan bagi saya berprasangka baik pada siapapun. Pada kedua belah pihak saya berprasangka baik bahwa mereka adalah orang-orang yang benar. Sehingga seluruh kebenaran yang mereka miliki ya nanti diuji sajalah lewat lembaga-lembaga hukum yang konstitusional. Pak RT untuk menyampaikan itu dan pernyataan Pak RT kan dibantah oleh pihak keluarga terpidana kan. Saya di situ kan, posisi saya adalah kemudian keluarga terpidana merasa keberatan terhadap DPO-nya itu sesuai dengan putusan pengadilan. Kami akan buktikan, nih DPO lu waktu itu, waktu mengumumkan Banjarwangunan. Ya optimis aja, optimis supaya Peggy bebas gitu. Ya, saya simpulkan dulu ya. Jadi kesimpulannya itu error in persona, salah orang. Dan itu sudah dibuktikan oleh keputusan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ya, yang mengatakan berkas perkara penyidik Polda Jawa Barat atas nama tersangka PS Peggy Setiawan tidak memenuhi syarat formil dan material. Arti formil adalah subjek hukumnya, pelaku tindak pidananya. Jadi orangnya ini berbeda dan itu fatal dalam penyidikan. Untuk besok agendanya pemeriksaan pembuktian ya. Pembuktian itu dari mulai bukti surat dan saksi-saksi. Bukti surat sudah kami susun. Yang sudah jelas adalah DPO-nya itu sesuai dengan putusan pengadilan. Kami akan buktikan, nih DPO lu waktu itu, waktu mengumumkan Banjarwangunan. Kan itu. Nah, kemudian surat-surat lain ada ya. Nah, kemudian untuk saksi ada tentu yang sudah bermunculan di media sosial ya, waktu itu di media itu ada Bondol dan lain-lain yang mengetahui bahwa saat kejadian ada di Bandung. Nah, untuk ahli nanti ada. Jadi kurang lebih besok saksi faktanya itu ya ada 5 ya. Kemudian ahlinya ada 1. Ya. Itu. Ahli pidana. Ya. Ya mungkin ahli IT karena membahas medsos perlu nggak besok? Ahli ITE nggak usah. Ahli pidana aja. Ahli pidana dulu aja. Boleh. Ya, 1 ahli pidana itu. Ini mereka takut. Termohon bahwa itu berawal dari pengeroyokan dan Polda Jawa Barat menggunakan dalil atau kesaksian dari terpidana Sudirman untuk mentersangkakan Peggy Setiawan. Padahal sosok Sudirman sendiri diketahui memiliki riwayat keterbelakangan mental dan sudah diakui oleh sang kakak. Tim kuasa hukum Polda Jabar menuturkan bahwa Sudirman bersaksi melakukan pengeroyokan dan pemerkosaan pada Vina bersama terpidana lain termasuk Peggy Setiawan. Sudirman juga bersaksi bahwa saat kejadian dirinya mengendarai sepeda motor bersama dengan terpidana Dani mengejar Vina dan Eki. Kemudian Andika berboncengan dengan Peggy Perong dengan Honda Vario. Sudirman menuturkan bahwa saat itu TKP ada di Jembatan Layang dan para terpidana melakukan pengeroyokan.
Melalui kesaksian Sudirman, tim kuasa hukum Polda Jabar juga menuturkan bahwa Eki dan Vina dihabisi di Jalan Perjuangan. Tim hukum Polda Jabar mengakui bahwa Peggy menusuk korban Vina. Fakta ini justru dipertanyakan. Pasalnya Sudirman sendiri diketahui mengalami keterbelakangan mental. Hal ini dijelaskan oleh ayah Sudirman, yakni Suratno. Menurut Suratno, Sudirman adalah anak yang jarang bergaul dengan lingkungan sekitar. Sudirman lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah dan hanya pergi sesekali ke musola. Sudirman juga putus sekolah sedari SD lantaran mengalami keterbelakangan mental. Oleh karena itu, Suratno yakin bahwa Sudirman tidak pernah terlibat geng motor seperti yang dituduhkan. Diakui pula oleh Suratno, Sudirman tidak lancar mengendarai sepeda motor. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dan menggunakan obat-obatan terlarang, serta pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Sejumlah fakta penyidikan dan hasil tes psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan dibeberkan tim hukum Polda Jawa Barat dalam sidang pada Selasa 2 Juli 2024. Dalam sidang itu, Peggy disebut memiliki kecenderungan berbohong dan sikap manipulatif. Adapun tes psikologi forensik tersebut mengetahui profil psikologis tersangka mulai dari inteligensi, kepribadian, status mental, serta mengevaluasi kredibilitas tersangka. Disebutkan bahwa dalam diri Peggy Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif. Selain itu, pihak Polda Jabar menyebut ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya pada saat ditanyakan tentang peristiwa yang sama di antara keduanya. Lalu dalam pemeriksaan disebutkan awalnya Peggy tidak mengenal sosok Sudirman, salah seorang terpidana seumur hidup kasus pembunuhan Eki dan Vina. Namun pada pemeriksaan kedua, Peggy mengaku mengenalinya sebagai teman saat sekolah dasar. Selain itu, Peggy pada tahun 2016 silam pernah menggunakan obat terlarang dan ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dalam mengikuti rangkaian pemeriksaan psikologis 14, daya nilai, judgment, mampu memiliki tindakan yang memiliki tujuan dan arti yang sesuai yang dapat diterima secara sosial serta tidak ada gangguan daya nilai realitas. Secara umum, status mental Peggy Setiawan relatif memadai, ia memiliki kompetensi untuk memberikan keterangan. Catatan, keterlibatan Peggy dalam lingkungan pergaulan negatif saat memasuki usia remaja yang ditandai dengan penggunaan alkohol dan penyalahgunaan obat-obatan. Riwayat tingkah laku pelanggaran hukum sejak memasuki usia remaja merupakan faktor resiko yang meningkatkan kerentanan seseorang bertingkah laku yang bermuatan menyimpang. Bahwa dalam diri Peggy Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif karena ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya pada saat ditanyakan tentang peristiwa yang sama di antara keduanya. Bahwa ada perilaku menyimpang yang dilakukan oleh saudara Peggy Setiawan dalam pelanggaran hukum, seperti tidak memiliki SIM, menggunakan sepeda motor yang tidak memiliki surat-surat kelengkapan yang lengkap, dan menggunakan obat-obatan terlarang, serta pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Kemudian dari hasil pemeriksaan psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan memiliki indikasi untuk melakukan tindak pidana sebagaimana perkara yang dipersangkakan. Namun untuk lebih mengetahui secara mendalam perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan. Foto yang diambil di 2016 kemudian dicocokkan sama data Dukcapil. Ya pasti cocok Peggy Setiawan. Tapi mana Peggy Perongnya? Gitu loh. Makanya tidak menjawab pertanyaan gugatan kemarin. Kalau kami anggap bahwa itu menjawab, pihak pemohon ini menjawab dari gugatan kami, namun sayangnya bahwa contoh alat bukti itu adalah visum, Vina dan Egi, ya kan. Kemudian lagi beberapa lagi itu surat seperti surat rapor, ijazah. Ini hubungan hukumnya kaitannya di mana? Yang kita butuhkan adalah bahwa Peggy Setiawan adalah perong, itu yang harusnya mereka
konstruksikan, ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu. Tapi saksi yang perlu harus diingat, bahwa di dalam penyidikan pihak termohon, Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya BAP itu harus ada. Jadi ketika Peggy Setiawan menolak keterangan saksi itu dihadirkan, ayo dipertemukan, kemudian ayo diperiksa. Tapi faktanya ini tidak ada. Bagaimana kita mau mengukur kebenaran saksi itu? Ya kan? Selanjutnya lagi, di dalam pelaku-pelakunya ini semua, itu banyak berlatar belakang Sudirman. Cuma tamatan SD. Peggy Setiawan cuma tamatan SMP, kemudian dibawa, ditarik pemeriksaan psikologis lah. Diuji lah bagaimana. Mereka ini ditanya oleh pihak kepolisian saja, mereka sudah gemetaran. Jadi jangan samakan seperti kami, gitu loh. Makanya saya bilang ini masuk betul-betul ditetapkan tersangka. Rujukannya adalah keterangan ahli. Menurut saya itu sangat keliru dan kami akan jawab. Kira-kira seperti itu. Tambahkan dikit ya, Mbak. Bukti-bukti error in persona yang mengenai ada face comparison itu yang 99% betul. Sekarang begini. Kalau oke begini. Kalau yang pencocokan foto, loh, ini kan foto yang diambil di 2016. Foto yang diambil di 2016 kemudian dicocokkan sama data Dukcapil. Ya pasti cocok Peggy Setiawan. Tapi mana Peggy Perongnya? Gitu loh. Pasti cocok lah. Jadi kalau mau dikait-kaitkan, makanya saya bilang yang dimajukan dalam bukti surat tidak ada kaitannya sama Peggy Setiawan. Mas, sama sekali tidak ada kaitannya. Kenapa? Kalau tato itu kan sudah lama dihapus juga. Jadi itu sudah lama terhapus, kemudian tetap aja dimasukkan, gitu loh. Dan itu nggak ada kaitannya, nggak ada kaitan. Sidang pra-pid kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon yang menyeret Peggy Setiawan terus menjadi sorotan publik. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang meyakini bahwa kliennya itu merupakan korban salah tangkap. Jika dugaan tersebut terbukti di sidang pra-peradilan, Peggy Setiawan berhak mendapatkan ganti rugi dari Polda Jabar. Ganti rugi secara materi itu tertuang jelas dalam pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana KUHP. Dijelaskan dalam pasal tersebut, tersangka atau ahli waris dalam hal ini keluarga bisa mengajukan tuntutan atas salah tangkap sesuai dengan putusan dari pengadilan yang menangani perkara. Terkait nominal ganti rugi untuk korban salah tangkap itu pun tertuang dalam PP nomor 92 tahun 2015 tentang KUHAP. Pada ayat 1 dijelaskan korban salah tangkap dalam sebuah perkara bisa bebas dan menerima ganti rugi uang Rp500.000 hingga Rp100 juta. Lalu pada ayat 2 disebutkan bahwa ganti rugi untuk korban salah tangkap yang mengalami luka berat atau cacat bisa menerima ganti rugi Rp25 juta hingga Rp300 juta. Kemudian korban salah tangkap yang berakhir tewas berhak mendapat ganti rugi minimal Rp50 juta dan paling besar Rp600 juta. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya, kita tolak semua. Memang faktanya dengan kita berbeda begitu kan. Kita sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup. Ya, semoga hakim apa yang kita sampaikan tadi bisa mempertimbangkan. Kita kan masing-masing pemohon maupun termohon ini kan untuk meyakinkan bagaimana hakim untuk mengambil keputusan, benar begitu. Soal error in persona nih Pak. Sudah. Bukti kuat apa yang dimiliki oleh? Tadi sudah saya bacakan semuanya. Intinya apa? Ya, intinya mereka kalau misalkan membuat alibinya mereka juga kita sanggah, kan begitu. Seperti kayak contohnya di Bandung, ya kan, membuat pekerjaan rumah. Ya, pekerjaan rumah itu mulai tanggal berapa itu? Ayo, tanggal berapa itu? Tanggal Juli kan? Sedangkan pemilik rumah ngakunya tanggal. Ya sebenarnya sih saya dari dulu berharap ya bisa bertemu Pak RT sehingga berbagai tuduhan yang dilakukan oleh keluarga terpidana itu kan bisa dijawab oleh Pak RT secara langsung. Tetapi karena waktu itu memang kesulitan saya menemui Pak RT dan mungkin juga Pak RT banyak kesibukan yang harus dia jalani atau dia menjaga aspek-aspek yang bersifat privasi dia. Nah kemudian sekarang muncul ya bagi saya sih alhamdulillah ya. Yang penting kan bagi saya berprasangka baik pada siapapun. Pada kedua belah pihak saya berprasangka baik bahwa mereka adalah orang-orang yang benar. Sehingga seluruh kebenaran yang mereka miliki ya nanti diuji sajalah
lewat lembaga-lembaga hukum yang konstitusional. Pak RT untuk menyampaikan itu, dan pernyataan Pak RT kan dibantah oleh pihak keluarga terpidana. Kan saya di situ kan, posisi saya adalah kemudian keluarga terpidana merasa keberatan terhadap pernyataan. DPO-nya itu sesuai dengan putusan pengadilan. Kami akan buktikan. Nih DPO lu waktu itu, waktu mengumumkan Banjarwangunan. Ya optimis aja, optimis supaya Peggy bebas. Ya, saya simpulkan dulu ya. Jadi kesimpulannya itu error in persona, salah orang, dan itu sudah dibuktikan oleh keputusan jaksa, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ya, yang mengatakan berkas perkara penyidik Polda Jawa Barat atas nama tersangka PS Peggy Setiawan tidak memenuhi syarat formil dan material. Arti formil adalah subjek hukumnya, pelaku tindak pidananya. Jadi orangnya ini berbeda dan itu fatal dalam penyidikan. Untuk besok agendanya pemeriksaan pembuktian ya. Pembuktian itu dari mulai bukti surat dan saksi-saksi. Bukti surat sudah kami susun. Yang sudah jelas adalah DPO-nya itu sesuai dengan putusan pengadilan. Kami akan buktikan. Nih DPO lu waktu itu, waktu mengumumkan Banjarwangunan. Kan itu. Nah, kemudian surat-surat lain ada ya. Nah, kemudian untuk saksi ada, tentu yang sudah bermunculan di media sosial ya, waktu itu di media itu ada Bondol dan lain-lain yang mengetahui bahwa saat kejadian ada di Bandung. Nah, untuk ahli nanti ada. Jadi kurang lebih besok saksi faktanya itu ya ada 5 ya, kemudian ahlinya ada 1. Ya. Itu. Ahli pidana. Ya. Ya, mungkin ahli IT karena membahas medsos perlu nggak besok? Ahli ITE nggak usah, ahli pidana aja. Ahli pidana dulu aja. Boleh. Ya, 1 ahli pidana itu. Ini mereka takut. Termohon bahwa itu berawal dari pengeroyokan dan Polda Jawa Barat menggunakan dalil atau kesaksian dari terpidana Sudirman untuk mentersangkakan Peggy Setiawan. Padahal sosok Sudirman sendiri diketahui memiliki riwayat keterbelakangan mental dan sudah diakui oleh sang kakak. Tim kuasa hukum Polda Jabar menuturkan bahwa Sudirman bersaksi melakukan pengeroyokan dan pemerkosaan pada Vina bersama terpidana lain termasuk Peggy Setiawan. Sudirman juga bersaksi bahwa saat kejadian dirinya mengendarai sepeda motor bersama dengan terpidana Dani mengejar Vina dan Eki. Kemudian Andika berboncengan dengan Peggy Perong dengan Honda Vario. Sudirman menuturkan bahwa saat itu TKP ada di Jembatan Layang dan para terpidana melakukan pengeroyokan. Melalui kesaksian Sudirman, tim kuasa hukum Polda Jabar juga menuturkan bahwa Eki dan Vina dihabisi di Jalan Perjuangan. Tim hukum Polda Jabar mengakui bahwa Peggy menusuk korban Vina. Fakta ini justru dipertanyakan. Pasalnya Sudirman sendiri diketahui mengalami keterbelakangan mental. Hal ini dijelaskan oleh ayah Sudirman, yakni Suratno. Menurut Suratno, Sudirman adalah anak yang jarang bergaul dengan lingkungan sekitar. Sudirman lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah dan hanya pergi sesekali ke musola. Sudirman juga putus sekolah sedari SD lantaran mengalami keterbelakangan mental. Oleh karena itu, Suratno yakin bahwa Sudirman tidak pernah terlibat geng motor seperti yang dituduhkan. Diakui pula oleh Suratno, Sudirman tidak lancar mengendarai sepeda motor. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dan menggunakan obat-obatan terlarang, serta pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari Cirebon. Sejumlah fakta penyidikan dan hasil tes psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan dibeberkan tim hukum Polda Jawa Barat dalam sidang pada Selasa 2 Juli 2024. Dalam sidang itu, Peggy disebut memiliki kecenderungan berbohong dan sikap manipulatif. Adapun tes psikologi forensik tersebut mengetahui profil psikologis tersangka mulai dari inteligensi, kepribadian, status mental, serta mengevaluasi kredibilitas tersangka. Disebutkan bahwa dalam diri Peggy Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif. Selain itu, pihak Polda Jabar menyebut ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya pada saat ditanyakan tentang peristiwa yang sama di antara keduanya. Lalu dalam pemeriksaan disebutkan awalnya Peggy tidak mengenal sosok Sudirman, salah seorang terpidana seumur hidup kasus pembunuhan Eki dan Vina.
Namun pada pemeriksaan kedua, Peggy mengaku mengenalinya sebagai teman saat sekolah dasar. Selain itu, Peggy pada tahun 2016 silam pernah menggunakan obat terlarang dan ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dalam mengikuti rangkaian pemeriksaan psikologis 14, daya nilai, judgment, mampu memiliki tindakan yang memiliki tujuan dan arti yang sesuai yang dapat diterima secara sosial serta tidak ada gangguan daya nilai realitas. Secara umum, status mental Peggy Setiawan relatif memadai, ia memiliki kompetensi untuk memberikan keterangan. Catatan, keterlibatan Peggy dalam lingkungan pergaulan negatif saat memasuki usia remaja yang ditandai dengan penggunaan alkohol dan penyalahgunaan obat-obatan. Riwayat tingkah laku pelanggaran hukum sejak memasuki usia remaja merupakan faktor resiko yang meningkatkan kerentanan seseorang bertingkah laku yang bermuatan menyimpang. Bahwa dalam diri Peggy Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif karena ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya pada saat ditanyakan tentang peristiwa yang sama di antara keduanya. Bahwa ada perilaku menyimpang yang dilakukan oleh saudara Peggy Setiawan dalam pelanggaran hukum, seperti tidak memiliki SIM, menggunakan sepeda motor yang tidak memiliki surat-surat kelengkapan yang lengkap, dan menggunakan obat-obatan terlarang, serta pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Kemudian dari hasil pemeriksaan psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan memiliki indikasi untuk melakukan tindak pidana sebagaimana perkara yang dipersangkakan. Namun untuk lebih mengetahui secara mendalam perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan. Foto yang diambil di 2016 kemudian dicocokkan sama data Dukcapil. Ya pasti cocok Peggy Setiawan. Tapi mana Peggy Perongnya? Gitu loh. Mas Tay tidak menjawab pertanyaan gugatan kemarin. Kalau kami anggap bahwa itu menjawab, pihak pemohon ini menjawab dari gugatan kami, namun sayangnya bahwa contoh alat bukti itu adalah visum, Vina dan Egy, ya kan. Kemudian lagi beberapa lagi itu surat seperti surat rapor, ijazah. Ini hubungan hukumnya kaitannya di mana? Yang kita butuhkan adalah bahwa Peggy Setiawan adalah perong, itu yang harusnya mereka konstruksikan. Ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu. Tapi saksi yang perlu harus diingat, bahwa di dalam penyidikan pihak termohon, Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya BAP itu harus ada. Jadi ketika Peggy Setiawan menolak keterangan saksi itu dihadirkan, ayo dipertemukan, kemudian ayo diperiksa. Tapi faktanya ini tidak ada. Bagaimana kita mau mengukur kebenaran saksi itu? Ya kan? Selanjutnya lagi, di dalam pelaku-pelakunya ini semua, itu banyak berlatar belakang Sudirman, cuma tamatan SD. Peggy Setiawan, cuma tamatan SMP, kemudian dibawa, ditarik pemeriksaan psikologis lah, diuji lah bagaimana. Mereka ini ditanya oleh pihak kepolisian saja, mereka sudah gemetaran. Jadi jangan samakan seperti kami. Gitu loh. Makanya saya bilang ini masuk betul-betul ditetapkan tersangka, rujukannya adalah keterangan ahli. Menurut saya itu sangat keliru dan kami akan jawab. Kira-kira seperti itu. Tambahkan dikit ya, Mbak. Bukti-bukti error in persona yang mengenai ada face comparison itu yang 99% betul. Sekarang begini. Kalau oke begini. Kalau yang pencocokan foto, loh, ini kan foto yang diambil di 2016. Foto yang diambil di 2016 kemudian dicocokkan sama data Dukcapil. Ya pasti cocok Peggy Setiawan. Tapi mana Peggy Perongnya? Gitu loh. Pasti cocok lah. Jadi kalau mau dikait-kaitkan, makanya saya bilang yang dimajukan dalam bukti surat tidak ada kaitannya sama Peggy Setiawan. Mas, sama sekali tidak ada kaitannya. Kenapa? Kalau tato itu kan sudah lama dihapus juga. Jadi itu sudah lama terhapus, kemudian tetap aja dimasukkan, gitu loh. Dan itu nggak ada kaitannya, nggak ada kaitan. Sidang pra-pid kasus pembunuhan Vina dan Egy Cirebon yang menyeret Peggy Setiawan terus menjadi sorotan publik.
Tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang meyakini bahwa kliennya itu merupakan korban salah tangkap. Jika dugaan tersebut terbukti di sidang pra-peradilan, Peggy Setiawan berhak mendapatkan ganti rugi dari Polda Jabar. Ganti rugi secara materi itu tertuang jelas dalam pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana KUHP. Dijelaskan dalam pasal tersebut, tersangka atau ahli waris dalam hal ini keluarga bisa mengajukan tuntutan atas salah tangkap sesuai dengan putusan dari pengadilan yang menangani perkara. Terkait nominal ganti rugi untuk korban salah tangkap itu pun tertuang dalam PP nomor 92 tahun 2015 tentang KUHP. Pada ayat 1 dijelaskan korban salah tangkap dalam sebuah perkara bisa bebas dan menerima ganti rugi uang Rp500.000 hingga Rp100 juta. Lalu pada ayat 2 disebutkan bahwa ganti rugi untuk korban salah tangkap yang mengalami luka berat atau cacat bisa menerima ganti rugi Rp25 juta hingga Rp300 juta. Kemudian korban salah tangkap yang berakhir tewas berhak mendapat ganti rugi minimal Rp50 juta dan paling besar Rp600 juta. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya, kita tolak semua. Memang faktanya dengan kita berbeda begitu kan. Kita sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup. Ya, semoga hakim apa yang kita sampaikan tadi bisa mempertimbangkan. Kita kan masing-masing pemohon maupun termohon ini kan untuk meyakinkan bagaimana hakim untuk mengambil keputusan, benar begitu. Soal error in persona nih Pak. Sudah. Bukti kuat apa yang dimiliki oleh? Tadi sudah saya bacakan semuanya. Intinya apa? Ya, intinya mereka kalau misalkan membuat alibinya mereka juga kita sanggah, kan begitu. Seperti kayak contohnya di Bandung, ya kan, membuat pekerjaan rumah. Ya, pekerjaan rumah itu mulai tanggal berapa itu? Ayo, tanggal berapa itu? Tanggal Juli kan? Sedangkan pemilik rumah ngakunya tanggal. Ya, sebenarnya sih saya dari dulu berharap ya bisa bertemu Pak RT sehingga berbagai tuduhan yang dilakukan oleh keluarga terpidana itu kan bisa dijawab oleh Pak RT secara langsung. Tetapi karena waktu itu memang kesulitan saya menemui Pak RT dan mungkin juga Pak RT banyak kesibukan yang harus dia jalani atau dia menjaga aspek-aspek yang bersifat privasi dia. Nah, kemudian sekarang muncul ya bagi saya sih alhamdulillah ya. Yang penting kan bagi saya berprasangka baik pada siapapun. Pada kedua belah pihak saya berprasangka baik bahwa mereka adalah orang-orang yang benar. Sehingga seluruh kebenaran yang mereka miliki ya nanti diuji sajalah lewat lembaga-lembaga hukum yang konstitusional. Pak RT untuk menyampaikan itu dan pernyataan Pak RT kan dibantah oleh pihak keluarga terpidana kan. Saya di situ kan, posisi saya adalah kemudian keluarga terpidana merasa keberatan terhadap pernyataan. DPO-nya itu sesuai dengan putusan pengadilan, kami akan buktikan. Nih DPO lu waktu itu, waktu mengumumkan, Banjarwangunan. Ya optimis aja, optimis supaya Peggy bebas. Ya, saya simpulkan dulu ya. Jadi kesimpulannya itu error in persona, salah orang. Dan itu sudah dibuktikan oleh keputusan jaksa, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ya, yang mengatakan berkas perkara penyidik Polda Jawa Barat atas nama tersangka PS Peggy Setiawan tidak memenuhi syarat formil dan material. Arti formil adalah subjek hukumnya, pelaku tindak pidananya. Jadi orangnya ini berbeda dan itu fatal dalam penyidikan. Untuk besok agendanya pemeriksaan pembuktian ya. Pembuktian itu dari mulai bukti surat dan saksi-saksi. Bukti surat sudah kami susun. Yang sudah jelas adalah DPO-nya itu sesuai dengan putusan pengadilan. Kami akan buktikan. Nih DPO lu waktu itu, waktu mengumumkan Banjarwangunan. Kan itu. Nah, kemudian surat-surat lain ada ya. Nah, kemudian untuk saksi ada, tentu yang sudah bermunculan di media sosial ya, waktu itu di media itu ada Bondol dan lain-lain yang mengetahui bahwa saat kejadian ada di Bandung. Nah, untuk ahli nanti ada. Jadi kurang lebih besok saksi faktanya itu ya ada 5 ya, kemudian ahlinya ada 1. Ya. Itu. Ahli pidana. Ya. Ya, mungkin ahli IT karena membahas medsos perlu nggak besok? Ahli ITE nggak usah, ahli pidana aja. Ahli pidana dulu aja. Boleh. Ya, 1 ahli pidana itu. Ini mereka takut.
termohon bahwa itu berawal dari pengeroyokan dan Polda Jawa Barat menggunakan dalil atau kesaksian dari terpidana Sudirman untuk mentersangkakan Peggy Setiawan. Padahal sosok Sudirman sendiri diketahui memiliki riwayat keterbelakangan mental dan sudah diakui oleh sang kakak. Tim kuasa hukum Polda Jabar menuturkan bahwa Sudirman bersaksi melakukan pengeroyokan dan pemerkosaan pada Vina bersama terpidana lain termasuk Peggy Setiawan. Sudirman juga bersaksi bahwa saat kejadian dirinya mengendarai sepeda motor bersama dengan terpidana Dani mengejar Vina dan Eki. Kemudian Andika berboncengan dengan Peggy Perong dengan Honda Vario. Sudirman menuturkan bahwa saat itu TKP ada di Jembatan Layang dan para terpidana melakukan pengeroyokan. Melalui kesaksian Sudirman, tim kuasa hukum Polda Jabar juga menuturkan bahwa Eki dan Vina dihabisi di Jalan Perjuangan. Tim hukum Polda Jabar mengakui bahwa Peggy menusuk korban Vina. Fakta ini justru dipertanyakan. Pasalnya Sudirman sendiri diketahui mengalami keterbelakangan mental. Hal ini dijelaskan oleh ayah Sudirman, yakni Suratno. Menurut Suratno, Sudirman adalah anak yang jarang bergaul dengan lingkungan sekitar. Sudirman lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah dan hanya pergi sesekali ke musola. Sudirman juga putus sekolah sedari SD lantaran mengalami keterbelakangan mental. Oleh karena itu, Suratno yakin bahwa Sudirman tidak pernah terlibat geng motor seperti yang dituduhkan. Diakui pula oleh Suratno, Sudirman tidak lancar mengendarai sepeda motor. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dan menggunakan obat-obatan terlarang, serta pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari Cirebon. Sejumlah fakta penyidikan dan hasil tes psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan dibeberkan tim hukum Polda Jawa Barat dalam sidang pada Selasa 2 Juli 2024. Dalam sidang itu, Peggy disebut memiliki kecenderungan berbohong dan sikap manipulatif. Adapun tes psikologi forensik tersebut mengetahui profil psikologis tersangka mulai dari inteligensi, kepribadian, status mental, serta mengevaluasi kredibilitas tersangka. Disebutkan bahwa dalam diri Peggy Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif. Selain itu, pihak Polda Jabar menyebut ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya pada saat ditanyakan tentang peristiwa yang sama di antara keduanya. Lalu dalam pemeriksaan disebutkan awalnya Peggy tidak mengenal sosok Sudirman, salah seorang terpidana seumur hidup kasus pembunuhan Eki dan Vina. Namun pada pemeriksaan kedua, Peggy mengaku mengenalinya sebagai teman saat sekolah dasar. Selain itu, Peggy pada tahun 2016 silam pernah menggunakan obat terlarang dan ditangkap di Polsek Gunung Sari Cirebon. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dalam mengikuti rangkaian pemeriksaan psikologis 14, daya nilai, judgment, mampu memiliki tindakan yang memiliki tujuan dan arti yang sesuai yang dapat diterima secara sosial serta tidak ada gangguan daya nilai realitas. Secara umum, status mental Peggy Setiawan relatif memadai, ia memiliki kompetensi untuk memberikan keterangan. Catatan, keterlibatan Peggy dalam lingkungan pergaulan negatif saat memasuki usia remaja yang ditandai dengan penggunaan alkohol dan penyalahgunaan obat-obatan. Riwayat tingkah laku pelanggaran hukum sejak memasuki usia remaja merupakan faktor resiko yang meningkatkan kerentanan seseorang bertingkah laku yang bermuatan menyimpang. Bahwa dalam diri Peggy Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif karena ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya pada saat ditanyakan tentang peristiwa yang sama di antara keduanya. Bahwa ada perilaku menyimpang yang dilakukan oleh saudara Peggy Setiawan dalam pelanggaran hukum seperti tidak memiliki SIM, menggunakan sepeda motor yang tidak memiliki surat-surat kelengkapan yang lengkap, dan menggunakan obat-obatan terlarang, serta pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari Cirebon. Kemudian dari hasil pemeriksaan psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan memiliki indikasi untuk melakukan tindak pidana sebagaimana perkara yang dipersangkakan
Namun untuk lebih mengetahui secara mendalam perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan. Foto yang diambil di 2016 kemudian dicocokkan sama data Dukcapil. Ya pasti cocok Peggy Setiawan. Tapi mana Peggy Perongnya? Gitu loh. Mas Tay tidak menjawab pertanyaan gugatan kemarin. Kalau kami anggap bahwa itu menjawab, pihak pemohon ini menjawab dari gugatan kami, namun sayangnya bahwa contoh alat bukti itu adalah visum, Vina dan Egy, ya kan. Kemudian lagi beberapa lagi itu surat seperti surat rapor, ijazah. Ini hubungan hukumnya kaitannya di mana? Yang kita butuhkan adalah bahwa Peggy Setiawan adalah perong, itu yang harusnya mereka konstruksikan. Ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu. Tapi saksi yang perlu harus diingat bahwa di dalam penyidikan pihak termohon, Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya BAP itu harus ada. Jadi ketika Peggy Setiawan menolak keterangan saksi itu dihadirkan, ayo dipertemukan, kemudian ayo diperiksa. Tapi faktanya ini tidak ada. Bagaimana kita mau mengukur kebenaran saksi itu? Ya kan? Selanjutnya lagi, di dalam pelaku-pelakunya ini semua, itu banyak berlatar belakang Sudirman. Cuma tamatan SD. Peggy Setiawan cuma tamatan SMP, kemudian dibawa, ditarik pemeriksaan psikologis lah, diuji lah bagaimana. Mereka ini ditanya oleh pihak kepolisian saja, mereka sudah gemetaran. Jadi jangan samakan seperti kami, gitu loh. Makanya saya bilang ini masuk betul-betul ditetapkan tersangka. Rujukannya adalah keterangan ahli. Menurut saya itu sangat keliru dan kami akan jawab. Kira-kira seperti itu. Bukti-bukti error in persona yang mengenai ada face comparison itu yang 99% betul. Sekarang begini. Kalau begini. Kalau yang pencocokan foto, loh, ini kan foto yang diambil di 2016. Foto yang diambil di 2016 kemudian dicocokkan sama data Dukcapil. Ya pasti cocok Peggy Setiawan. Tapi mana Peggy Perongnya? Gitu loh. Pasti cocok lah. Jadi kalau mau dikait-kaitkan, makanya saya bilang yang dimajukan dalam bukti surat tidak ada kaitannya sama Peggy Setiawan. Mas, sama sekali tidak ada kaitannya. Kenapa? Kalau tato itu kan sudah lama dihapus juga. Jadi itu sudah lama terhapus, kemudian tetap aja dimasukkan, gitu loh. Dan itu nggak ada kaitannya, nggak ada kaitan. Sidang pra-pid kasus pembunuhan Vina dan Egy Cirebon yang menyeret Peggy Setiawan terus menjadi sorotan publik. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang meyakini bahwa kliennya itu merupakan korban salah tangkap. Jika dugaan tersebut terbukti di sidang pra-peradilan, Peggy Setiawan berhak mendapatkan ganti rugi dari Polda Jabar. Ganti rugi secara materi itu tertuang jelas dalam pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana KUHP. Dijelaskan dalam pasal tersebut, tersangka atau ahli waris dalam hal ini keluarga bisa mengajukan tuntutan atas salah tangkap sesuai dengan putusan dari pengadilan yang menangani perkara. Terkait nominal ganti rugi untuk korban salah tangkap itu pun tertuang dalam PP nomor 92 tahun 2015 tentang KUHAP. Pada ayat 1 dijelaskan korban salah tangkap dalam sebuah perkara bisa bebas dan menerima ganti rugi uang Rp500.000 hingga Rp100 juta. Lalu pada ayat 2 disebutkan bahwa ganti rugi untuk korban salah tangkap yang mengalami luka berat atau cacat bisa menerima ganti rugi Rp25 juta hingga Rp300 juta. Kemudian korban salah tangkap yang berakhir tewas berhak mendapat ganti rugi minimal Rp50 juta dan paling besar Rp600 juta. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya, kita tolak semua. Memang faktanya dengan kita berbeda begitu kan. Kita sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup. Ya, semoga hakim apa yang kita sampaikan tadi bisa mempertimbangkan. Kita kan masing-masing pemohon maupun termohon ini kan untuk meyakinkan bagaimana hakim untuk mengambil keputusan, benar begitu. Soal error in persona nih Pak. Sudah. Bukti kuat apa yang dimiliki oleh? Tadi sudah saya bacakan semuanya. Intinya apa? Ya, intinya mereka kalau misalkan membuat alibi-alibinya mereka juga kita sanggah, kan begitu. Seperti kayak contohnya di Bandung, ya kan, membuat pekerjaan rumah. Ya, pekerjaan rumah itu mulai tanggal berapa itu?
Ayo, tanggal berapa itu? Tanggal Juli kan? Sedangkan pemilik rumah ngakunya tanggal... Ya sebenarnya sih saya dari dulu berharap ya bisa bertemu Pak RT sehingga berbagai tuduhan yang dilakukan oleh keluarga terpidana itu kan bisa dijawab oleh Pak RT secara langsung. Tetapi karena waktu itu memang kesulitan saya menemui Pak RT dan mungkin juga Pak RT banyak kesibukan yang harus dia jalani atau dia menjaga aspek-aspek yang bersifat privasi dia. Nah kemudian sekarang muncul ya bagi saya sih alhamdulillah ya. Yang penting kan bagi saya berprasangka baik pada siapapun. Pada kedua belah pihak saya berprasangka baik bahwa mereka adalah orang-orang yang benar. Sehingga seluruh kebenaran yang mereka miliki ya nanti diuji sajalah lewat lembaga-lembaga hukum yang konstitusional. Pak RT untuk menyampaikan itu dan pernyataan Pak RT kan dibantah oleh pihak keluarga terpidana kan. Saya di situ kan, posisi saya adalah kemudian keluarga terpidana merasa keberatan terhadap pernyataan. DPO-nya itu sesuai dengan putusan pengadilan. Kami akan buktikan. Nih DPO lu waktu itu, waktu mengumumkan Banjarwangunan. Ya optimis aja, optimis supaya Peggy bebas gitu. Ya, saya simpulkan dulu ya. Jadi kesimpulannya itu error in persona, salah orang. Dan itu sudah dibuktikan oleh keputusan jaksa, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ya, yang mengatakan berkas perkara penyidik Polda Jawa Barat atas nama tersangka PS Peggy Setiawan tidak memenuhi syarat formil dan material. Arti formil adalah subjek hukumnya, pelaku tindak pidananya. Jadi orangnya ini berbeda dan itu fatal dalam penyidikan. Untuk besok agendanya pemeriksaan pembuktian ya. Pembuktian itu dari mulai bukti surat dan saksi-saksi. Bukti surat sudah kami susun. Yang sudah jelas adalah DPO-nya itu sesuai dengan putusan pengadilan. Kami akan buktikan. Nih DPO lu waktu itu, waktu mengumumkan Banjarwangunan. Kan itu. Nah, kemudian surat-surat lain ada ya. Nah, kemudian untuk saksi ada tentu yang sudah bermunculan di media sosial ya, waktu itu di media itu ada Bondol dan lain-lain yang mengetahui bahwa saat kejadian ada di Bandung. Nah, untuk ahli nanti ada. Jadi kurang lebih besok saksi faktanya itu ya ada 5 ya. Kemudian ahlinya ada 1. Ya. Itu. Ahli pidana. Ya. Ya mungkin ahli IT karena membahas medsos perlu nggak besok? Ahli ITE? Nggak usah. Ahli pidana aja. Ahli pidana dulu aja. Boleh. Ya, 1 ahli pidana itu. Ini mereka takut. Termohon bahwa itu berawal dari pengeroyokan dan Polda Jawa Barat menggunakan dalil atau kesaksian dari terpidana Sudirman untuk mentersangkakan Peggy Setiawan. Padahal sosok Sudirman sendiri diketahui memiliki riwayat keterbelakangan mental dan sudah diakui oleh sang kakak. Tim kuasa hukum Polda Jabar menuturkan bahwa Sudirman bersaksi melakukan pengeroyokan dan pemerkosaan pada Vina bersama terpidana lain termasuk Peggy Setiawan. Sudirman juga bersaksi bahwa saat kejadian dirinya mengendarai sepeda motor bersama dengan terpidana Dani mengejar Vina dan Eki. Kemudian Andika berboncengan dengan Peggy Perong dengan Honda Vario. Sudirman menuturkan bahwa saat itu TKP ada di Jembatan Layang dan para terpidana melakukan pengeroyokan. Melalui kesaksian Sudirman, tim kuasa hukum Polda Jabar juga menuturkan bahwa Eki dan Vina dihabisi di Jalan Perjuangan. Tim hukum Polda Jabar mengakui bahwa Peggy menusuk korban Vina. Fakta ini justru dipertanyakan. Pasalnya Sudirman sendiri diketahui mengalami keterbelakangan mental. Hal ini dijelaskan oleh ayah Sudirman, yakni Suratno. Menurut Suratno, Sudirman adalah anak yang jarang bergaul dengan lingkungan sekitar. Sudirman lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah dan hanya pergi sesekali ke musola. Sudirman juga putus sekolah sedari SD lantaran mengalami keterbelakangan mental. Oleh karena itu, Suratno yakin bahwa Sudirman tidak pernah terlibat geng motor seperti yang dituduhkan. Diakui pula oleh Suratno, Sudirman tidak lancar mengendarai sepeda motor. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dan menggunakan obat-obatan terlarang serta pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari Cirebon.
Sejumlah fakta penyidikan dan hasil tes psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan dibeberkan tim hukum Polda Jawa Barat dalam sidang pada Selasa 2 Juli 2024. Dalam sidang itu, Peggy disebut memiliki kecenderungan berbohong dan sikap manipulatif. Adapun tes psikologi forensik tersebut mengetahui profil psikologis tersangka mulai dari inteligensi, kepribadian, status mental, serta mengevaluasi kredibilitas tersangka. Disebutkan bahwa dalam diri Peggy Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif. Selain itu, pihak Polda Jabar menyebut ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya pada saat ditanyakan tentang peristiwa yang sama di antara keduanya. Lalu dalam pemeriksaan disebutkan awalnya Peggy tidak mengenal sosok Sudirman, salah seorang terpidana seumur hidup kasus pembunuhan Eki dan Vina. Namun pada pemeriksaan kedua, Peggy mengaku mengenalinya sebagai teman saat sekolah dasar. Selain itu, Peggy pada tahun 2016 silam pernah menggunakan obat terlarang dan ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dalam mengikuti rangkaian pemeriksaan psikologis 14, daya nilai, judgment, mampu memiliki tindakan yang memiliki tujuan dan arti yang sesuai yang dapat diterima secara sosial serta tidak ada gangguan daya nilai realitas. Secara umum, status mental Peggy Setiawan relatif memadai, ia memiliki kompetensi untuk memberikan keterangan. Catatan, keterlibatan Peggy dalam lingkungan pergaulan negatif saat memasuki usia remaja yang ditandai dengan penggunaan alkohol dan penyalahgunaan obat-obatan. Riwayat tingkah laku pelanggaran hukum sejak memasuki usia remaja merupakan faktor resiko yang meningkatkan kerentanan seseorang bertingkah laku yang bermuatan menyimpang. Bahwa dalam diri Peggy Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif karena ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya pada saat ditanyakan tentang peristiwa yang sama di antara keduanya. Bahwa ada perilaku menyimpang yang dilakukan oleh saudara Peggy Setiawan dalam pelanggaran hukum seperti tidak memiliki SIM, menggunakan sepeda motor yang tidak memiliki surat-surat kelengkapan yang lengkap, dan menggunakan obat-obatan terlarang, serta pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Kemudian dari hasil pemeriksaan psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan memiliki indikasi untuk melakukan tindak pidana sebagaimana perkara yang dipersangkakan. Namun untuk lebih mengetahui secara mendalam perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan. Foto yang diambil di 2016 kemudian dicocokkan sama data Dukcapil. Ya pasti cocok Peggy Setiawan. Tapi mana Peggy Perongnya gitu loh. Makanya tidak menjawab pertanyaan gugatan kemarin. Kalau kami anggap bahwa itu menjawab, pihak pemohon ini menjawab dari gugatan kami, namun sayangnya bahwa contoh alat bukti itu adalah visum, Vina dan Egi, ya kan. Kemudian lagi beberapa lagi itu surat seperti surat rapor, ijazah. Ini hubungan hukumnya kaitannya di mana? Yang kita butuhkan adalah bahwa Peggy Setiawan adalah perong, itu yang harusnya mereka konstruksikan. Ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu. Tapi saksi yang perlu harus diingat bahwa di dalam penyidikan pihak termohon, Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya BAP itu harus ada. Jadi ketika Peggy Setiawan menolak keterangan saksi itu dihadirkan, ayo dipertemukan, kemudian ayo diperiksa. Tapi faktanya ini tidak ada. Bagaimana kita mau mengukur kebenaran saksi itu? Ya kan? Selanjutnya lagi, di dalam pelaku-pelakunya ini semua, itu banyak berlatar belakang Sudirman. Cuma tamatan SD. Peggy Setiawan cuma tamatan SMP, kemudian dibawa, ditarik pemeriksaan psikologis lah. Diuji lah bagaimana. Mereka ini ditanya oleh pihak kepolisian saja, mereka sudah gemetaran. Jadi jangan samakan seperti kami. Gitu loh. Makanya saya bilang ini masuk betul-betul ditetapkan tersangka
rujukannya adalah keterangan ahli. Menurut saya itu sangat keliru dan kami akan jawab. Kira-kira seperti itu. Saya tambahkan dikit ya, Mbak. Bukti-bukti error in persona yang mengenai ada face comparison itu yang 99% betul. Sekarang begini. Kalau oke begini. Kalau yang pencocokan foto, loh, ini kan foto yang diambil di 2016. Foto yang diambil di 2016 kemudian dicocokkan sama data Dukcapil. Ya pasti cocok Peggy Setiawan. Tapi mana Peggy Peronnya? Gitu loh. Pasti cocok lah. Jadi kalau mau dikait-kaitkan, makanya saya bilang yang dimajukan dalam bukti surat tidak ada kaitannya sama Peggy Setiawan. Mas, sama sekali tidak ada kaitannya. Tambahin ya. Kenapa? Kalau tato itu kan sudah lama dihapus juga. Jadi itu sudah lama terhapus, kemudian tetap aja dimasukkan, gitu loh. Dan itu nggak ada kaitannya, nggak ada kaitan. Sidang pra-pid kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon yang menyeret Peggy Setiawan terus menjadi sorotan publik. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang meyakini bahwa kliennya itu merupakan korban salah tangkap. Jika dugaan tersebut terbukti di sidang pra-peradilan, Peggy Setiawan berhak mendapatkan ganti rugi dari Polda Jabar. Ganti rugi secara materi itu tertuang jelas dalam pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana KUHP. Dijelaskan dalam pasal tersebut, tersangka atau ahli waris dalam hal ini keluarga bisa mengajukan tuntutan atas salah tangkap sesuai dengan putusan dari pengadilan yang menangani perkara. Terkait nominal ganti rugi untuk korban salah tangkap itu pun tertuang dalam PP nomor 92 tahun 2015 tentang KUHAP. Pada ayat 1 dijelaskan korban salah tangkap dalam sebuah perkara bisa bebas dan menerima ganti rugi uang Rp500.000 hingga Rp100 juta. Lalu pada ayat 2 disebutkan bahwa ganti rugi untuk korban salah tangkap yang mengalami luka berat atau cacat bisa menerima ganti rugi Rp25 juta hingga Rp300 juta. Kemudian korban salah tangkap yang berakhir tewas berhak mendapat ganti rugi minimal Rp50 juta dan paling besar Rp600 juta. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya, kita tolak semua. Memang faktanya dengan kita berbeda begitu kan. Kita sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup. Ya, semoga hakim apa yang kita sampaikan tadi bisa mempertimbangkan. Kita kan masing-masing pemohon maupun termohon ini kan untuk meyakinkan bagaimana hakim untuk mengambil keputusan, benar begitu. Soal error in persona nih Pak. Sudah. Bukti kuat apa yang dimiliki oleh? Tadi sudah saya bacakan semuanya. Intinya apa? Ya, intinya mereka kalau misalkan membuat alibinya mereka juga kita sanggah, kan begitu. Seperti kayak contohnya di Bandung, ya kan, membuat pekerjaan rumah. Ya, pekerjaan rumah itu mulai tanggal berapa itu? Ayo, tanggal berapa itu? Tanggal Juli kan? Sedangkan pemilik rumah ngakunya tanggal. Ya sebenarnya sih saya dari dulu berharap ya bisa bertemu Pak RT sehingga berbagai tuduhan yang dilakukan oleh keluarga terpidana itu kan bisa dijawab oleh Pak RT secara langsung. Tetapi karena waktu itu memang kesulitan saya menemui Pak RT dan mungkin juga Pak RT banyak kesibukan yang harus dia jalani atau dia menjaga aspek-aspek yang bersifat privasi dia. Nah kemudian sekarang muncul ya bagi saya sih alhamdulillah ya. Yang penting kan bagi saya berprasangka baik pada siapapun. Pada kedua belah pihak saya berprasangka baik bahwa mereka adalah orang-orang yang benar. Sehingga seluruh kebenaran yang mereka miliki ya nanti diuji sajalah lewat lembaga-lembaga hukum yang konstitusional. Pak RT untuk menyampaikan itu dan pernyataan Pak RT kan dibantah oleh pihak keluarga terpidana kan. Saya di situ kan, posisi saya adalah kemudian keluarga terpidana merasa keberatan terhadap pernyataan. DPO-nya itu sesuai dengan putusan pengadilan, kami akan buktikan. Nih DPO lu waktu itu, waktu mengumumkan, Banjarwangunan. Ya optimis aja, optimis supaya Peggy bebas. Ya, saya simpulkan dulu ya, jadi kesimpulannya itu error in persona, salah orang. Dan itu sudah dibuktikan oleh keputusan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ya yang mengatakan berkas perkara penyidik Polda Jawa Barat atas nama tersangka PS Peggy Setiawan tidak memenuhi syarat formil dan material. Arti formil adalah subjek hukumnya, pelaku tindak pidananya. Jadi orangnya ini berbeda dan itu fatal dalam penyidikan. Untuk besok agendanya pemeriksaan
pembuktian ya. Pembuktian itu dari mulai bukti surat dan saksi-saksi. Bukti surat sudah kami susun. Yang sudah jelas adalah DPO-nya itu sesuai dengan putusan pengadilan. Kami akan buktikan, nih DPO lu waktu mengumumkan Banjarwangunan, kan itu. Nah, kemudian surat-surat lain ada, ya. Nah, kemudian untuk saksi ada, tentu yang sudah bermunculan di media sosial, ya waktu itu di media itu ada Bondol dan lain-lain yang mengetahui bahwa saat kejadian ada di Bandung. Nah, untuk ahli nanti ada. Jadi kurang lebih besok saksi faktanya itu ya ada 5. Ya, kemudian ahlinya ada 1. Ya, itu ahli pidana. Ya, ya mungkin ahli IT karena membahas medsos perlu nggak besok? Ahli ITE nggak usah, ahli pidana aja. Ahli pidana dulu aja. Boleh. Ya, 1 ahli pidana itu. Ini mereka takut. Termohon bahwa itu berawal dari pengeroyokan dan Polda Jawa Barat menggunakan dalil atau kesaksian dari terpidana Sudirman untuk mentersangkakan Peggy Setiawan. Padahal sosok Sudirman sendiri diketahui memiliki riwayat keterbelakangan mental dan sudah diakui oleh sang kakak. Tim kuasa hukum Polda Jabar menuturkan bahwa Sudirman bersaksi melakukan pengeroyokan dan pemerkosaan pada Vina bersama terpidana lain termasuk Peggy Setiawan. Sudirman juga bersaksi bahwa saat kejadian dirinya mengendarai sepeda motor bersama dengan terpidana Dani mengejar Vina dan Eki. Kemudian Andika berboncengan dengan Peggy Perong dengan Honda Vario. Sudirman menuturkan bahwa saat itu TKP ada di jembatan layang dan para terpidana melakukan pengeroyokan. Melalui kesaksian Sudirman, tim kuasa hukum Polda Jabar juga menuturkan bahwa Eki dan Vina dihabisi di Jalan Perjuangan. Tim hukum Polda Jabar mengakui bahwa Peggy menusuk korban Vina. Fakta ini justru dipertanyakan. Pasalnya Sudirman sendiri diketahui mengalami keterbelakangan mental. Hal ini dijelaskan oleh ayah Sudirman, yakni Suratno. Menurut Suratno, Sudirman adalah anak yang jarang bergaul dengan lingkungan sekitar. Sudirman lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah dan hanya pergi sesekali ke musola. Sudirman juga putus sekolah sedari SD lantaran mengalami keterbelakangan mental. Oleh karena itu, Suratno yakin bahwa Sudirman tidak pernah terlibat geng motor seperti yang dituduhkan. Diakui pula oleh Suratno, Sudirman tidak lancar mengendarai sepeda motor. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dan menggunakan obat-obatan terlarang, serta pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari Cirebon. Sejumlah fakta penyidikan dan hasil tes psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan dibeberkan tim hukum Polda Jawa Barat dalam sidang pada Selasa 2 Juli 2024. Dalam sidang itu, Peggy disebut memiliki kecenderungan berbohong dan sikap manipulatif. Adapun tes psikologi forensik tersebut mengetahui profil psikologis tersangka mulai dari inteligensi, kepribadian, status mental, serta mengevaluasi kredibilitas tersangka. Disebutkan bahwa dalam diri Peggy Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif. Selain itu, pihak Polda Jabar menyebut ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya pada saat ditanyakan tentang peristiwa yang sama di antara keduanya. Lalu dalam pemeriksaan disebutkan awalnya Peggy tidak mengenal sosok Sudirman, salah seorang terpidana seumur hidup kasus pembunuhan Eki dan Vina. Namun pada pemeriksaan kedua, Peggy mengaku mengenalinya sebagai teman saat sekolah dasar. Selain itu, Peggy pada tahun 2016 silam pernah menggunakan obat terlarang dan ditangkap di Polsek Gunung Sari Cirebon. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dalam mengikuti rangkaian pemeriksaan psikologis 14, daya nilai, judgment, mampu memiliki tindakan yang memiliki tujuan dan arti yang sesuai yang dapat diterima secara sosial serta tidak ada gangguan daya nilai realitas. Secara umum, status mental Peggy Setiawan relatif memadai. Ia memiliki kompetensi untuk memberikan keterangan. Catatan, keterlibatan Peggy dalam lingkungan pergaulan negatif saat memasuki usia remaja yang ditandai dengan penggunaan alkohol dan penyalahgunaan obat-obatan
riwayat tingkah laku pelanggaran hukum sejak memasuki usia remaja merupakan faktor resiko yang meningkatkan kerentanan seseorang bertingkah laku yang bermuatan menyimpang. Bahwa dalam diri Peggy Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif karena ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya pada saat ditanyakan tentang peristiwa yang sama di antara keduanya. Bahwa ada perilaku menyimpang yang dilakukan oleh saudara Peggy Setiawan dalam pelanggaran hukum seperti tidak memiliki SIM, menggunakan sepeda motor yang tidak memiliki surat-surat kelengkapan yang lengkap, dan menggunakan obat-obatan terlarang, serta pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari Cirebon. Kemudian dari hasil pemeriksaan psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan memiliki indikasi untuk melakukan tindak pidana sebagaimana perkara yang dipersangkakan. Namun untuk lebih mengetahui secara mendalam perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan. Foto yang diambil di 2016 kemudian dicocokkan sama data Dukcapil, ya pasti cocok Peggy Setiawan. Tapi mana Peggy Perongnya, gitu loh. Mas Tay tidak menjawab pertanyaan gugatan kemarin. Kalau kami anggap bahwa itu menjawab, pihak pemohon ini menjawab dari gugatan kami, namun sayangnya bahwa contoh alat bukti itu adalah visum, Vina dan Egy, ya kan. Kemudian lagi beberapa lagi itu surat seperti surat rapor, ijazah. Ini hubungan hukumnya kaitannya di mana? Yang kita butuhkan adalah bahwa Peggy Setiawan adalah perong, itu yang harusnya mereka konstruksikan. Ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu. Tapi saksi yang perlu harus diingat bahwa di dalam penyidikan pihak termohon Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya BAP itu harus ada. Jadi ketika Peggy Setiawan menolak keterangan saksi itu dihadirkan, ayo dipertemukan, kemudian ayo diperiksa. Tapi faktanya ini tidak ada. Bagaimana kita mau mengukur kebenaran saksi itu? Ya kan? Selanjutnya lagi, di dalam pelaku-pelakunya ini semua itu banyak berlatar belakang Sudirman cuma tamatan SD. Peggy Setiawan cuma tamatan SMP, kemudian dibawa, ditarik pemeriksaan psikologis lah, diuji lah bagaimana. Mereka ini ditanya oleh pihak kepolisian saja mereka sudah gemetaran. Jadi jangan samakan seperti kami, gitu loh. Makanya saya bilang ini masuk betul-betul ditetapkan tersangka, rujukannya adalah keterangan ahli. Menurut saya itu sangat keliru dan kami akan jawab. Kira-kira seperti itu. Saya tambahkan dikit ya, Mbak. Bukti-bukti error in persona yang mengenai ada face comparison itu yang 99% betul. Sekarang begini. Kalau oke begini. Kalau yang pencocokan foto, loh, ini kan foto yang diambil di 2016. Foto yang diambil di 2016 kemudian dicocokkan sama data Dukcapil, ya pasti cocok Peggy Setiawan. Tapi mana Peggy Perongnya, gitu loh. Pasti cocok lah. Jadi kalau mau dikait-kaitkan, makanya saya bilang yang dimajukan dalam bukti surat tidak ada kaitannya sama Peggy Setiawan. Mas, sama sekali tidak ada kaitannya. Kenapa? Kalau tato itu kan sudah lama dihapus juga. Jadi itu sudah lama terhapus, kemudian tetap aja dimasukkan, gitu loh. Dan itu nggak ada kaitannya, nggak ada kaitan. Sidang pra-pid kasus pembunuhan Vina dan Egy Cirebon yang menyeret Peggy Setiawan terus menjadi sorotan publik. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang meyakini bahwa kliennya itu merupakan korban salah tangkap. Jika dugaan tersebut terbukti di sidang pra-peradilan, Peggy Setiawan berhak mendapatkan ganti rugi dari Polda Jabar. Ganti rugi secara materi itu tertuang jelas dalam pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana KUHP. Dijelaskan dalam pasal tersebut, tersangka atau ahli waris dalam hal ini keluarga bisa mengajukan tuntutan atas salah tangkap sesuai dengan putusan dari pengadilan yang menangani perkara. Terkait nominal ganti rugi untuk korban salah tangkap itu pun tertuang dalam PP nomor 92 tahun 2015 tentang KUHAP. Pada ayat 1 dijelaskan korban salah tangkap dalam sebuah perkara bisa bebas dan menerima ganti rugi uang Rp500.000 hingga Rp100 juta.
Lalu pada ayat 2 disebutkan bahwa ganti rugi untuk korban salah tangkap yang mengalami luka berat atau cacat bisa menerima ganti rugi 25 juta rupiah hingga 300 juta rupiah. Kemudian korban salah tangkap yang berakhir tewas berhak mendapat ganti rugi minimal 50 juta rupiah dan paling besar 600 juta rupiah. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya, kita tolak semua. Memang faktanya dengan kita berbeda begitu kan. Kita sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup. Ya, semoga hakim apa yang kita sampaikan tadi bisa mempertimbangkan. Kita kan masing-masing pemohon maupun termohon ini kan untuk meyakinkan bagaimana hakim untuk mengambil keputusan, benar begitu. Soal error in persona nih Pak. Sudah. Bukti kuat apa yang dimiliki oleh? Tadi sudah saya bacakan semuanya. Intinya apa? Ya, intinya mereka kalau misalkan membuat alibinya mereka juga kita sanggah, kan begitu. Seperti kayak contohnya di Bandung, ya kan, membuat pekerjaan rumah. Ya, pekerjaan rumah itu mulai tanggal berapa itu? Ayo, tanggal berapa itu? Tanggal Juli kan? Sedangkan pemilik rumah ngakunya tanggal. Ya sebenarnya sih saya dari dulu berharap ya bisa bertemu Pak RT sehingga berbagai tuduhan yang dilakukan oleh keluarga terpidana itu kan bisa dijawab oleh Pak RT secara langsung. Tetapi karena waktu itu memang kesulitan saya menemui Pak RT dan mungkin juga Pak RT banyak kesibukan yang harus dia jalani atau dia menjaga aspek-aspek yang bersifat privasi dia. Nah kemudian sekarang muncul ya bagi saya sih alhamdulillah ya. Yang penting kan bagi saya berprasangka baik pada siapapun. Pada kedua belah pihak saya berprasangka baik bahwa mereka adalah orang-orang yang benar. Sehingga seluruh kebenaran yang mereka miliki ya nanti diuji sajalah lewat lembaga-lembaga hukum yang konstitusional. Pak RT untuk menyampaikan itu dan pernyataan Pak RT kan dibantah oleh pihak keluarga terpidana kan. Saya di situ kan, posisi saya adalah kemudian keluarga terpidana merasa keberatan terhadap DPO-nya itu sesuai dengan putusan pengadilan. Kami akan buktikan, nih DPO lu waktu itu, waktu mengumumkan Banjarwangunan. Ya optimis aja, optimis supaya Peggy bebas. Ya, saya simpulkan dulu ya. Jadi kesimpulannya itu error in persona, salah orang. Dan itu sudah dibuktikan oleh keputusan jaksa, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ya, yang mengatakan berkas perkara penyidik Polda Jawa Barat atas nama tersangka PS Peggy Setiawan tidak memenuhi syarat formil dan material. Arti formil adalah subjek hukumnya, pelaku tindak pidananya. Jadi orangnya ini berbeda dan itu fatal dalam penyidikan. Untuk besok agendanya pemeriksaan pembuktian ya. Pembuktian itu dari mulai bukti surat dan saksi-saksi. Bukti surat sudah kami susun. Yang sudah jelas adalah DPO-nya itu sesuai dengan putusan pengadilan. Kami akan buktikan, nih DPO lu waktu itu, waktu mengumumkan Banjarwangunan. Kan itu. Nah, kemudian surat-surat lain ada ya. Nah, kemudian untuk saksi ada, tentu yang sudah bermunculan di media sosial ya, waktu itu di media itu ada Bondol dan lain-lain yang mengetahui bahwa saat kejadian ada di Bandung. Nah, untuk ahli nanti ada. Jadi kurang lebih besok saksi faktanya itu ya ada 5 ya, kemudian ahlinya ada 1. Ya. Itu. Ahli pidana. Ya. Ya mungkin ahli IT karena membahas medsos perlu nggak besok? Ahli ITE nggak usah. Ahli pidana aja. Ahli pidana dulu aja. Boleh. Ya, 1 ahli pidana itu. Ini mereka takut. Termohon bahwa itu berawal dari pengeroyokan dan Polda Jawa Barat menggunakan dalil atau kesaksian dari terpidana Sudirman untuk mentersangkakan Peggy Setiawan. Padahal sosok Sudirman sendiri diketahui memiliki riwayat keterbelakangan mental dan sudah diakui oleh sang kakak. Tim kuasa hukum Polda Jabar menuturkan bahwa Sudirman bersaksi melakukan pengeroyokan dan pemerkosaan pada Vina bersama terpidana lain termasuk Peggy Setiawan. Sudirman juga bersaksi bahwa saat kejadian dirinya mengendarai sepeda motor bersama dengan terpidana Dani mengejar Vina dan Eki. Kemudian Andika berboncengan dengan Peggy Perong dengan Honda Vario. Sudirman menuturkan bahwa saat itu TKP ada di Jembatan Layang dan para terpidana melakukan pengeroyokan.
Melalui kesaksian Sudirman, tim kuasa hukum Polda Jabar juga menuturkan bahwa Eki dan Vina dihabisi di Jalan Perjuangan. Tim hukum Polda Jabar mengakui bahwa Peggy menusuk korban Vina. Fakta ini justru dipertanyakan. Pasalnya Sudirman sendiri diketahui mengalami keterbelakangan mental. Hal ini dijelaskan oleh ayah Sudirman, yakni Suratno. Menurut Suratno, Sudirman adalah anak yang jarang bergaul dengan lingkungan sekitar. Sudirman lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah dan hanya pergi sesekali ke musola. Sudirman juga putus sekolah sedari SD lantaran mengalami keterbelakangan mental. Oleh karena itu, Suratno yakin bahwa Sudirman tidak pernah terlibat geng motor seperti yang dituduhkan. Diakui pula oleh Suratno, Sudirman tidak lancar mengendarai sepeda motor. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dan menggunakan obat-obatan terlarang, serta pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Sejumlah fakta penyidikan dan hasil tes psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan dibeberkan tim hukum Polda Jawa Barat dalam sidang pada Selasa 2 Juli 2024. Dalam sidang itu, Peggy disebut memiliki kecenderungan berbohong dan sikap manipulatif. Adapun tes psikologi forensik tersebut mengetahui profil psikologis tersangka mulai dari inteligensi, kepribadian, status mental, serta mengevaluasi kredibilitas tersangka. Disebutkan bahwa dalam diri Peggy Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif. Selain itu, pihak Polda Jabar menyebut ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya pada saat ditanyakan tentang peristiwa yang sama di antara keduanya. Lalu dalam pemeriksaan disebutkan awalnya Peggy tidak mengenal sosok Sudirman, salah seorang terpidana seumur hidup kasus pembunuhan Eki dan Vina. Namun pada pemeriksaan kedua, Peggy mengaku mengenalinya sebagai teman saat sekolah dasar. Selain itu, Peggy pada tahun 2016 silam pernah menggunakan obat terlarang dan ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dalam mengikuti rangkaian pemeriksaan psikologis 14, daya nilai, judgment, mampu memiliki tindakan yang memiliki tujuan dan arti yang sesuai yang dapat diterima secara sosial serta tidak ada gangguan daya nilai realitas. Secara umum, status mental Peggy Setiawan relatif memadai, ia memiliki kompetensi untuk memberikan keterangan. Catatan, keterlibatan Peggy dalam lingkungan pergaulan negatif saat memasuki usia remaja yang ditandai dengan penggunaan alkohol dan penyalahgunaan obat-obatan. Riwayat tingkah laku pelanggaran hukum sejak memasuki usia remaja merupakan faktor resiko yang meningkatkan kerentanan seseorang bertingkah laku yang bermuatan menyimpang. Bahwa dalam diri Peggy Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif karena ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya pada saat ditanyakan tentang peristiwa yang sama di antara keduanya. Bahwa ada perilaku menyimpang yang dilakukan oleh saudara Peggy Setiawan dalam pelanggaran hukum, seperti tidak memiliki SIM, menggunakan sepeda motor yang tidak memiliki surat-surat kelengkapan yang lengkap, dan menggunakan obat-obatan terlarang, serta pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Kemudian dari hasil pemeriksaan psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan memiliki indikasi untuk melakukan tindak pidana sebagaimana perkara yang dipersangkakan. Namun untuk lebih mengetahui secara mendalam perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan. Foto yang diambil di 2016 kemudian dicocokkan sama data Dukcapil. Ya pasti cocok Peggy Setiawan. Tapi mana Peggy perongnya gitu loh. Mas tadi tidak menjawab pertanyaan gugatan kemarin. Kalau kami anggap bahwa itu menjawab, pihak pemohon ini menjawab dari gugatan kami, namun sayangnya bahwa contoh alat bukti itu adalah visum, Vina dan Egi, ya kan. Kemudian lagi beberapa lagi itu surat seperti surat rapor, ijazah. Ini hubungan hukumnya kaitannya di mana? Yang kita butuhkan adalah bahwa Peggy Setiawan adalah perong, itu yang harusnya mereka
konstruksikan, ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu. Tapi saksi yang perlu harus diingat, bahwa di dalam penyidikan pihak termohon, Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya BAP itu harus ada. Jadi ketika Peggy Setiawan menolak keterangan saksi itu dihadirkan, ayo dipertemukan, kemudian ayo diperiksa. Tapi faktanya ini tidak ada. Bagaimana kita mau mengukur kebenaran saksi itu? Ya kan? Selanjutnya lagi, di dalam pelaku-pelakunya ini semua, itu banyak berlatar belakang Sudirman, cuma tamatan SD. Peggy Setiawan, cuma tamatan SMP, kemudian dibawa, ditarik pemeriksaan psikologis lah, diuji lah bagaimana. Mereka ini ditanya oleh pihak kepolisian saja, mereka sudah gemetaran. Jadi jangan samakan seperti kami, gitu loh. Makanya saya bilang ini masuk betul-betul ditetapkan tersangka, rujukannya adalah keterangan ahli. Menurut saya itu sangat keliru dan kami akan jawab. Kira-kira seperti itu. Saya tambahkan dikit ya, Mbak. Bukti-bukti error in persona yang mengenai ada face comparison itu yang 99% betul. Sekarang begini, kalau oke begini, kalau yang pencocokan foto, loh ini kan foto yang diambil di 2016. Foto yang diambil di 2016 kemudian dicocokkan sama data Dukcapil. Ya pasti cocok Peggy Setiawan. Tapi mana Peggy Perongnya? Gitu loh. Pasti cocok lah. Jadi kalau mau dikait-kaitkan, makanya saya bilang yang dimajukan dalam bukti surat tidak ada kaitannya sama Peggy Setiawan. Mas, sama sekali tidak ada kaitannya. Tambahin ya. Kenapa? Kalau tato itu kan sudah lama dihapus juga. Jadi itu sudah lama terhapus, kemudian tetap aja dimasukkan, gitu loh. Dan itu nggak ada kaitannya, nggak ada kaitan. Sidang pra-pid kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon yang menyeret Peggy Setiawan terus menjadi sorotan publik. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang meyakini bahwa kliennya itu merupakan korban salah tangkap. Jika dugaan tersebut terbukti di sidang pra-peradilan, Peggy Setiawan berhak mendapatkan ganti rugi dari Polda Jabar. Ganti rugi secara materi itu tertuang jelas dalam pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana KUHP. Dijelaskan dalam pasal tersebut, tersangka atau ahli waris dalam hal ini keluarga bisa mengajukan tuntutan atas salah tangkap sesuai dengan putusan dari pengadilan yang menangani perkara. Terkait nominal ganti rugi untuk korban salah tangkap itu pun tertuang dalam PP nomor 92 tahun 2015 tentang KUHAP. Pada ayat 1 dijelaskan korban salah tangkap dalam sebuah perkara bisa bebas dan menerima ganti rugi uang Rp500.000 hingga Rp100 juta. Lalu pada ayat 2 disebutkan bahwa ganti rugi untuk korban salah tangkap yang mengalami luka berat atau cacat bisa menerima ganti rugi Rp25 juta hingga Rp300 juta. Kemudian korban salah tangkap yang berakhir tewas berhak mendapat ganti rugi minimal Rp50 juta dan paling besar Rp600 juta. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya, kita tolak semua. Memang faktanya dengan kita berbeda begitu kan. Kita sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup. Ya, semoga hakim apa yang kita sampaikan tadi bisa mempertimbangkan. Kita kan masing-masing pemohon maupun termohon ini kan untuk meyakinkan bagaimana hakim untuk mengambil keputusan, benar begitu. Soal error in persona nih Pak. Sudah. Bukti kuat apa yang dimiliki oleh? Tadi sudah saya bacakan semuanya. Intinya apa? Ya, intinya mereka kalau misalkan membuat alibinya mereka juga kita sanggah, kan begitu. Seperti kayak contohnya di Bandung, ya kan, membuat pekerjaan rumah. Ya, pekerjaan rumah itu mulai tanggal berapa itu? Ayo, tanggal berapa itu? Tanggal Juli kan? Sedangkan pemilik rumah ngakunya tanggal. Ya sebenarnya sih saya dari dulu berharap ya bisa bertemu Pak RT sehingga berbagai tuduhan yang dilakukan oleh keluarga terpidana itu kan bisa dijawab oleh Pak RT secara langsung. Tetapi karena waktu itu memang kesulitan saya menemui Pak RT dan mungkin juga Pak RT banyak kesibukan yang harus dia jalani atau dia menjaga aspek-aspek yang bersifat privasi dia. Nah kemudian sekarang muncul ya bagi saya sih alhamdulillah ya. Yang penting kan bagi saya berprasangka baik pada siapapun. Pada kedua belah pihak saya berprasangka baik bahwa mereka adalah orang-orang yang benar. Sehingga seluruh kebenaran yang mereka miliki ya nanti diuji sajalah
lewat lembaga-lembaga hukum yang konstitusional. Pak RT untuk menyampaikan itu, dan pernyataan Pak RT kan dibantah oleh pihak keluarga terpidana. Kan saya di situ kan, posisi saya adalah kemudian keluarga terpidana merasa keberatan terhadap pernyataan. DPO-nya itu sesuai dengan putusan pengadilan. Kami akan buktikan. Nih DPO lu waktu itu, waktu mengumumkan Banjarwangunan. Ya optimis aja, optimis supaya Peggy bebas. Ya, saya simpulkan dulu ya. Jadi kesimpulannya itu error in persona, salah orang, dan itu sudah dibuktikan oleh keputusan jaksa, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ya, yang mengatakan berkas perkara penyidik Polda Jawa Barat atas nama tersangka PS Peggy Setiawan tidak memenuhi syarat formil dan material. Arti formil adalah subjek hukumnya, pelaku tindak pidananya. Jadi orangnya ini berbeda dan itu fatal dalam penyidikan. Untuk besok agendanya pemeriksaan pembuktian ya. Pembuktian itu dari mulai bukti surat dan saksi-saksi. Bukti surat sudah kami susun. Yang sudah jelas adalah DPO-nya itu sesuai dengan putusan pengadilan. Kami akan buktikan. Nih DPO lu waktu itu, waktu mengumumkan Banjarwangunan. Kan itu. Nah, kemudian surat-surat lain ada ya. Nah, kemudian untuk saksi ada, tentu yang sudah bermunculan di media sosial ya, waktu itu di media itu ada Bondol dan lain-lain yang mengetahui bahwa saat kejadian ada di Bandung. Nah, untuk ahli nanti ada. Jadi kurang lebih besok saksi faktanya itu ya ada 5 ya, kemudian ahlinya ada 1. Ya. Itu. Ahli pidana. Ya. Ya, mungkin ahli IT karena membahas medsos perlu nggak besok? Ahli ITE nggak usah, ahli pidana aja. Ahli pidana dulu aja. Boleh. Ya, 1 ahli pidana itu. Ini mereka takut. Termohon bahwa itu berawal dari pengeroyokan dan Polda Jawa Barat menggunakan dalil atau kesaksian dari terpidana Sudirman untuk mentersangkakan Peggy Setiawan. Padahal sosok Sudirman sendiri diketahui memiliki riwayat keterbelakangan mental dan sudah diakui oleh sang kakak. Tim kuasa hukum Polda Jabar menuturkan bahwa Sudirman bersaksi melakukan pengeroyokan dan pemerkosaan pada Vina bersama terpidana lain termasuk Peggy Setiawan. Sudirman juga bersaksi bahwa saat kejadian dirinya mengendarai sepeda motor bersama dengan terpidana Dani mengejar Vina dan Eki. Kemudian Andika berboncengan dengan Peggy Perong dengan Honda Vario. Sudirman menuturkan bahwa saat itu TKP ada di Jembatan Layang dan para terpidana melakukan pengeroyokan. Melalui kesaksian Sudirman, tim kuasa hukum Polda Jabar juga menuturkan bahwa Eki dan Vina dihabisi di Jalan Perjuangan. Tim hukum Polda Jabar mengakui bahwa Peggy menusuk korban Vina. Fakta ini justru dipertanyakan. Pasalnya Sudirman sendiri diketahui mengalami keterbelakangan mental. Hal ini dijelaskan oleh ayah Sudirman, yakni Suratno. Menurut Suratno, Sudirman adalah anak yang jarang bergaul dengan lingkungan sekitar. Sudirman lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah dan hanya pergi sesekali ke musola. Sudirman juga putus sekolah sedari SD lantaran mengalami keterbelakangan mental. Oleh karena itu, Suratno yakin bahwa Sudirman tidak pernah terlibat geng motor seperti yang dituduhkan. Diakui pula oleh Suratno, Sudirman tidak lancar mengendarai sepeda motor. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dan menggunakan obat-obatan terlarang, serta pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari Cirebon. Sejumlah fakta penyidikan dan hasil tes psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan dibeberkan tim hukum Polda Jawa Barat dalam sidang pada Selasa 2 Juli 2024. Dalam sidang itu, Peggy disebut memiliki kecenderungan berbohong dan sikap manipulatif. Adapun tes psikologi forensik tersebut mengetahui profil psikologis tersangka mulai dari inteligensi, kepribadian, status mental, serta mengevaluasi kredibilitas tersangka. Disebutkan bahwa dalam diri Peggy Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif. Selain itu, pihak Polda Jabar menyebut ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya pada saat ditanyakan tentang peristiwa yang sama di antara keduanya. Lalu dalam pemeriksaan disebutkan awalnya Peggy tidak mengenal sosok Sudirman, salah seorang terpidana seumur hidup kasus pembunuhan Eki dan Vina.
Namun pada pemeriksaan kedua, Peggy mengaku mengenalinya sebagai teman saat sekolah dasar. Selain itu, Peggy pada tahun 2016 silam pernah menggunakan obat terlarang dan ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dalam mengikuti rangkaian pemeriksaan psikologis 14, daya nilai, judgment, mampu memiliki tindakan yang memiliki tujuan dan arti yang sesuai yang dapat diterima secara sosial serta tidak ada gangguan daya nilai realitas. Secara umum, status mental Peggy Setiawan relatif memadai. Ia memiliki kompetensi untuk memberikan keterangan. Catatan, keterlibatan Peggy dalam lingkungan pergaulan negatif saat memasuki usia remaja yang ditandai dengan penggunaan alkohol dan penyalahgunaan obat-obatan. Riwayat tingkah laku pelanggaran hukum sejak memasuki usia remaja merupakan faktor resiko yang meningkatkan kerentanan seseorang bertingkah laku yang bermuatan menyimpang. Bahwa dalam diri Peggy Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif karena ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya pada saat ditanyakan tentang peristiwa yang sama di antara keduanya. Bahwa ada perilaku menyimpang yang dilakukan oleh saudara Peggy Setiawan dalam pelanggaran hukum seperti tidak memiliki SIM, menggunakan sepeda motor yang tidak memiliki surat-surat kelengkapan yang lengkap, dan menggunakan obat-obatan terlarang, serta pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Kemudian dari hasil pemeriksaan psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan memiliki indikasi untuk melakukan tindak pidana sebagaimana perkara yang dipersangkakan. Namun untuk lebih mengetahui secara mendalam perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan. Foto yang diambil di 2016 kemudian dicocokkan sama data Dukcapil. Ya pasti cocok Peggy Setiawan. Tapi mana Peggy Perongnya? Gitu loh. Mas Tay tidak menjawab pertanyaan gugatan kemarin. Kalau kami anggap bahwa itu menjawab, pihak pemohon ini menjawab dari gugatan kami, namun sayangnya bahwa contoh alat bukti itu adalah visum, Vina dan Egy, ya kan. Kemudian lagi beberapa lagi itu surat seperti surat rapor, ijazah. Ini hubungan hukumnya kaitannya di mana? Yang kita butuhkan adalah bahwa Peggy Setiawan adalah perong, itu yang harusnya mereka konstruksikan. Ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu. Tapi saksi yang perlu harus diingat, bahwa di dalam penyidikan pihak termohon, Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya BAP itu harus ada. Jadi ketika Peggy Setiawan menolak keterangan saksi itu dihadirkan, ayo dipertemukan, kemudian ayo diperiksa. Tapi faktanya ini tidak ada. Bagaimana kita mau mengukur kebenaran saksi itu? Ya kan? Selanjutnya lagi, di dalam pelaku-pelakunya ini semua, itu banyak berlatar belakang Sudirman, cuma tamatan SD. Peggy Setiawan, cuma tamatan SMP, kemudian dibawa, ditarik pemeriksaan psikologis lah, diuji lah bagaimana. Mereka ini ditanya oleh pihak kepolisian saja, mereka sudah gemetaran. Jadi jangan samakan seperti kami. Gitu loh. Makanya saya bilang ini masuk betul-betul ditetapkan tersangka, rujukannya adalah keterangan ahli. Menurut saya itu sangat keliru dan kami akan jawab. Kira-kira seperti itu. Saya tambahkan dikit ya, Mbak. Bukti-bukti error in persona yang mengenai ada face comparison itu yang 99% betul. Sekarang begini. Kalau oke begini. Kalau yang pencocokan foto, loh, ini kan foto yang diambil di 2016. Foto yang diambil di 2016 kemudian dicocokkan sama data Dukcapil. Ya pasti cocok Peggy Setiawan. Tapi mana Peggy Perongnya? Gitu loh. Pasti cocok lah. Jadi kalau mau dikait-kaitkan, makanya saya bilang yang dimajukan dalam bukti surat tidak ada kaitannya sama Peggy Setiawan. Mas, sama sekali tidak ada kaitannya. Tambahin ya. Kenapa? Tato. Kalau tato itu kan sudah lama dihapus juga. Jadi itu sudah lama terhapus, kemudian tetap aja dimasukkan. Gitu loh. Dan itu nggak ada kaitannya, nggak ada kaitan. Sidang pra-pid kasus pembunuhan Vina dan Egy Cirebon yang menyeret Peggy Setiawan terus menjadi sorotan publik.
Tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang meyakini bahwa kliennya itu merupakan korban salah tangkap. Jika dugaan tersebut terbukti di sidang pra-peradilan, Peggy Setiawan berhak mendapatkan ganti rugi dari Polda Jabar. Ganti rugi secara materi itu tertuang jelas dalam pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana KUHP. Dijelaskan dalam pasal tersebut, tersangka atau ahli waris dalam hal ini keluarga bisa mengajukan tuntutan atas salah tangkap sesuai dengan putusan dari pengadilan yang menangani perkara. Terkait nominal ganti rugi untuk korban salah tangkap itu pun tertuang dalam PP nomor 92 tahun 2015 tentang KUHP. Pada ayat 1 dijelaskan korban salah tangkap dalam sebuah perkara bisa bebas dan menerima ganti rugi uang Rp500.000 hingga Rp100 juta. Lalu pada ayat 2 disebutkan bahwa ganti rugi untuk korban salah tangkap yang mengalami luka berat atau cacat bisa menerima ganti rugi Rp25 juta hingga Rp300 juta. Kemudian korban salah tangkap yang berakhir tewas berhak mendapat ganti rugi minimal Rp50 juta dan paling besar Rp600 juta. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya, kita tolak semua. Memang faktanya dengan kita berbeda begitu kan. Kita sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup. Ya, semoga hakim apa yang kita sampaikan tadi bisa mempertimbangkan. Kita kan masing-masing pemohon maupun termohon ini kan untuk meyakinkan bagaimana hakim untuk mengambil keputusan, benar begitu. Soal error in persona nih Pak. Sudah. Bukti kuat apa yang dimiliki oleh? Tadi sudah saya bacakan semuanya. Intinya apa? Ya, intinya mereka kalau misalkan membuat alibinya mereka juga kita sanggah, kan begitu. Seperti kayak contohnya di Bandung, ya kan, membuat pekerjaan rumah. Ya, pekerjaan rumah itu mulai tanggal berapa itu? Ayo, tanggal berapa itu? Tanggal Juli kan? Sedangkan pemilik rumah ngakunya tanggal. Ya sebenarnya sih saya dari dulu berharap ya bisa bertemu Pak RT sehingga berbagai tuduhan yang dilakukan oleh keluarga terpidana itu kan bisa dijawab oleh Pak RT secara langsung. Tetapi karena waktu itu memang kesulitan saya menemui Pak RT dan mungkin juga Pak RT banyak kesibukan yang harus dia jalani atau dia menjaga aspek-aspek yang bersifat privasi dia. Nah kemudian sekarang muncul ya bagi saya sih alhamdulillah ya. Yang penting kan bagi saya berprasangka baik pada siapapun. Pada kedua belah pihak saya berprasangka baik bahwa mereka adalah orang-orang yang benar. Sehingga seluruh kebenaran yang mereka miliki ya nanti diuji sajalah lewat lembaga-lembaga hukum yang konstitusional. Pak RT untuk menyampaikan itu dan pernyataan Pak RT kan dibantah oleh pihak keluarga terpidana kan. Saya di situ kan, posisi saya adalah kemudian keluarga terpidana merasa keberatan terhadap pernyataan. DPO-nya itu sesuai dengan putusan pengadilan, kami akan buktikan. Nih DPO lu waktu itu, waktu mengumumkan, Banjarwangunan. Ya optimis aja, optimis supaya Peggy bebas gitu. Ya, saya simpulkan dulu ya. Jadi kesimpulannya itu error in persona, salah orang. Dan itu sudah dibuktikan oleh keputusan jaksa, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ya, yang mengatakan berkas perkara penyidik Polda Jawa Barat atas nama tersangka PS Peggy Setiawan tidak memenuhi syarat formil dan material. Arti formil adalah subjek hukumnya, pelaku tindak pidananya. Jadi orangnya ini berbeda dan itu fatal dalam penyidikan. Untuk besok agendanya pemeriksaan pembuktian ya. Pembuktian itu dari mulai bukti surat dan saksi-saksi. Bukti surat sudah kami susun. Yang sudah jelas adalah DPO-nya itu sesuai dengan putusan pengadilan. Kami akan buktikan. Nih DPO lu waktu itu, waktu mengumumkan Banjarwangunan. Kan itu. Nah, kemudian surat-surat lain ada ya. Nah, kemudian untuk saksi ada tentu yang sudah bermunculan di media sosial ya, waktu itu di media itu ada Bondol dan lain-lain yang mengetahui bahwa saat kejadian ada di Bandung. Nah, untuk ahli nanti ada. Jadi kurang lebih besok saksi faktanya itu ya ada 5 ya. Kemudian ahlinya ada 1. Ya. Itu. Ahli pidana. Ya. Ya mungkin ahli IT karena membahas medsos perlu nggak besok? Ahli ITE? Nggak usah. Ahli pidana aja. Ahli pidana dulu aja. Boleh. Ya, 1 ahli pidana itu. Ini mereka takut.
termohon bahwa itu berawal dari pengeroyokan dan Polda Jawa Barat menggunakan dalil atau kesaksian dari terpidana Sudirman untuk mentersangkakan Peggy Setiawan. Padahal sosok Sudirman sendiri diketahui memiliki riwayat keterbelakangan mental dan sudah diakui oleh sang kakak. Tim kuasa hukum Polda Jabar menuturkan bahwa Sudirman bersaksi melakukan pengeroyokan dan pemerkosaan pada Vina bersama terpidana lain termasuk Peggy Setiawan. Sudirman juga bersaksi bahwa saat kejadian dirinya mengendarai sepeda motor bersama dengan terpidana Dani mengejar Vina dan Eki. Kemudian Andika berboncengan dengan Peggy Perong dengan Honda Vario. Sudirman menuturkan bahwa saat itu TKP ada di jembatan layang dan para terpidana melakukan pengeroyokan. Melalui kesaksian Sudirman, tim kuasa hukum Polda Jabar juga menuturkan bahwa Eki dan Vina dihabisi di Jalan Perjuangan. Tim hukum Polda Jabar mengakui bahwa Peggy menusuk korban Vina. Fakta ini justru dipertanyakan. Pasalnya Sudirman sendiri diketahui mengalami keterbelakangan mental. Hal ini dijelaskan oleh ayah Sudirman, yakni Suratno. Menurut Suratno, Sudirman adalah anak yang jarang bergaul dengan lingkungan sekitar. Sudirman lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah dan hanya pergi sesekali ke musola. Sudirman juga putus sekolah sedari SD lantaran mengalami keterbelakangan mental. Oleh karena itu, Suratno yakin bahwa Sudirman tidak pernah terlibat geng motor seperti yang dituduhkan. Diakui pula oleh Suratno, Sudirman tidak lancar mengendarai sepeda motor. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dan menggunakan obat-obatan terlarang, serta pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari Cirebon. Sejumlah fakta penyidikan dan hasil tes psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan dibeberkan tim hukum Polda Jawa Barat dalam sidang pada Selasa 2 Juli 2024. Dalam sidang itu, Peggy disebut memiliki kecenderungan berbohong dan sikap manipulatif. Adapun tes psikologi forensik tersebut mengetahui profil psikologis tersangka mulai dari inteligensi, kepribadian, status mental, serta mengevaluasi kredibilitas tersangka. Disebutkan bahwa dalam diri Peggy Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif. Selain itu, pihak Polda Jabar menyebut ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya pada saat ditanyakan tentang peristiwa yang sama di antara keduanya. Lalu dalam pemeriksaan disebutkan awalnya Peggy tidak mengenal sosok Sudirman, salah seorang terpidana seumur hidup kasus pembunuhan Eki dan Vina. Namun pada pemeriksaan kedua, Peggy mengaku mengenalinya sebagai teman saat sekolah dasar. Selain itu, Peggy pada tahun 2016 silam pernah menggunakan obat terlarang dan ditangkap di Polsek Gunung Sari Cirebon. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dalam mengikuti rangkaian pemeriksaan psikologis 14, daya nilai, judgment, mampu memiliki tindakan yang memiliki tujuan dan arti yang sesuai yang dapat diterima secara sosial serta tidak ada gangguan daya nilai realitas. Secara umum, status mental Peggy Setiawan relatif memadai, ia memiliki kompetensi untuk memberikan keterangan. Catatan, keterlibatan Peggy dalam lingkungan pergaulan negatif saat memasuki usia remaja yang ditandai dengan penggunaan alkohol dan penyalahgunaan obat-obatan. Riwayat tingkah laku pelanggaran hukum sejak memasuki usia remaja merupakan faktor resiko yang meningkatkan kerentanan seseorang bertingkah laku yang bermuatan menyimpang. Bahwa dalam diri Peggy Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif karena ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya pada saat ditanyakan tentang peristiwa yang sama di antara keduanya. Bahwa ada perilaku menyimpang yang dilakukan oleh saudara Peggy Setiawan dalam pelanggaran hukum, seperti tidak memiliki SIM, menggunakan sepeda motor yang tidak memiliki surat-surat kelengkapan yang lengkap, dan menggunakan obat-obatan terlarang, serta pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari Cirebon. Kemudian dari hasil pemeriksaan psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan memiliki indikasi untuk melakukan tindak pidana sebagaimana perkara yang dipersangkakan
Namun untuk lebih mengetahui secara mendalam perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan. Foto yang diambil di 2016 kemudian dicocokkan sama data Dukcapil. Ya pasti cocok Peggy Setiawan. Tapi mana Peggy Perongnya? Gitu loh. Mas Tay tidak menjawab pertanyaan gugatan kemarin. Kalau kami anggap bahwa itu menjawab, pihak pemohon ini menjawab dari gugatan kami, namun sayangnya bahwa contoh alat bukti itu adalah visum, Vina dan Egy, ya kan. Kemudian lagi beberapa lagi itu surat seperti surat rapor, ijazah. Ini hubungan hukumnya kaitannya di mana? Yang kita butuhkan adalah bahwa Peggy Setiawan adalah perong, itu yang harusnya mereka konstruksikan. Ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu. Tapi saksi yang perlu harus diingat bahwa di dalam penyidikan pihak termohon, Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya BAP itu harus ada. Jadi ketika Peggy Setiawan menolak keterangan saksi itu dihadirkan, ayo dipertemukan, kemudian ayo diperiksa. Tapi faktanya ini tidak ada. Bagaimana kita mau mengukur kebenaran saksi itu? Ya kan? Selanjutnya lagi, di dalam pelaku-pelakunya ini semua, itu banyak berlatar belakang Sudirman. Cuma tamatan SD. Peggy Setiawan cuma tamatan SMP, kemudian dibawa, ditarik pemeriksaan psikologis lah. Diuji lah bagaimana. Mereka ini ditanya oleh pihak kepolisian saja, mereka sudah gemetaran. Jadi jangan samakan seperti kami. Gitu loh. Makanya saya bilang ini masuk betul-betul ditetapkan tersangka, rujukannya adalah keterangan ahli. Menurut saya itu sangat keliru dan kami akan jawab. Kira-kira seperti itu. Saya tambahkan dikit ya, Mbak. Bukti-bukti error in persona yang mengenai ada face comparison itu yang 99% betul. Sekarang begini. Kalau oke begini. Kalau yang pencocokan foto, loh, ini kan foto yang diambil di 2016. Foto yang diambil di 2016 kemudian dicocokkan sama data Dukcapil. Ya pasti cocok Peggy Setiawan. Tapi mana Peggy Perongnya? Gitu loh. Pasti cocok lah. Jadi kalau mau dikait-kaitkan, makanya saya bilang yang dimajukan dalam bukti surat tidak ada kaitannya sama Peggy Setiawan. Mas, sama sekali tidak ada kaitannya. Tambahin ya. Kenapa? Kalau tato itu kan sudah lama dihapus juga. Jadi itu sudah lama terhapus, kemudian tetap aja dimasukkan, gitu loh. Dan itu nggak ada kaitannya, nggak ada kaitan. Sidang pra-pid kasus pembunuhan Vina dan Egy Cirebon yang menyeret Peggy Setiawan terus menjadi sorotan publik. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang meyakini bahwa kliennya itu merupakan korban salah tangkap. Jika dugaan tersebut terbukti di sidang pra-peradilan, Peggy Setiawan berhak mendapatkan ganti rugi dari Polda Jabar. Ganti rugi secara materi itu tertuang jelas dalam pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana KUHP. Dijelaskan dalam pasal tersebut, tersangka atau ahli waris dalam hal ini keluarga bisa mengajukan tuntutan atas salah tangkap sesuai dengan putusan dari pengadilan yang menangani perkara. Terkait nominal ganti rugi untuk korban salah tangkap itu pun tertuang dalam PP nomor 92 tahun 2015 tentang KUHAP. Pada ayat 1 dijelaskan korban salah tangkap dalam sebuah perkara bisa bebas dan menerima ganti rugi uang Rp500.000 hingga Rp100 juta. Lalu pada ayat 2 disebutkan bahwa ganti rugi untuk korban salah tangkap yang mengalami luka berat atau cacat bisa menerima ganti rugi Rp25 juta hingga Rp300 juta. Kemudian korban salah tangkap yang berakhir tewas berhak mendapat ganti rugi minimal Rp50 juta dan paling besar Rp600 juta. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya, kita tolak semua. Memang faktanya dengan kita berbeda begitu kan. Kita sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup. Ya, semoga hakim apa yang kita sampaikan tadi bisa mempertimbangkan. Kita kan masing-masing pemohon maupun termohon ini kan untuk meyakinkan bagaimana hakim untuk mengambil keputusan, benar begitu. Soal error in persona nih Pak. Sudah. Bukti kuat apa yang dimiliki oleh? Tadi sudah saya bacakan semuanya. Intinya apa? Ya, intinya mereka kalau misalkan membuat alibinya mereka juga kita sanggah, kan begitu. Seperti kayak contohnya di Bandung, ya kan, membuat pekerjaan rumah. Ya, pekerjaan rumah itu mulai tanggal berapa itu?
Ayo, tanggal berapa itu? Tanggal Juli kan? Sedangkan pemilik rumah ngakunya tanggal... Ya sebenarnya sih saya dari dulu berharap ya bisa bertemu Pak RT sehingga berbagai tuduhan yang dilakukan oleh keluarga terpidana itu kan bisa dijawab oleh Pak RT secara langsung. Tetapi karena waktu itu memang kesulitan saya menemui Pak RT dan mungkin juga Pak RT banyak kesibukan yang harus dia jalani atau dia menjaga aspek-aspek yang bersifat privasi dia. Nah kemudian sekarang muncul ya bagi saya sih alhamdulillah ya. Yang penting kan bagi saya berprasangka baik pada siapapun. Pada kedua belah pihak saya berprasangka baik bahwa mereka adalah orang-orang yang benar. Sehingga seluruh kebenaran yang mereka miliki ya nanti diuji sajalah lewat lembaga-lembaga hukum yang konstitusional. Pak RT untuk menyampaikan itu dan pernyataan Pak RT kan dibantah oleh pihak keluarga terpidana kan. Saya di situ kan, posisi saya adalah kemudian keluarga terpidana merasa keberatan terhadap pernyataan. DPO-nya itu sesuai dengan putusan pengadilan. Kami akan buktikan. Nih DPO lu waktu itu, waktu mengumumkan Banjarwangunan. Ya optimis aja, optimis supaya Peggy bebas. Gitu. Ya, saya simpulkan dulu ya. Jadi kesimpulannya itu error in persona, salah orang. Dan itu sudah dibuktikan oleh keputusan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ya yang mengatakan berkas perkara penyidik Polda Jawa Barat atas nama tersangka PS Peggy Setiawan tidak memenuhi syarat formil dan material. Arti formil adalah subjek hukumnya, pelaku tindak pidananya. Jadi orangnya ini berbeda dan itu fatal dalam penyidikan. Untuk besok agendanya pemeriksaan pembuktian ya. Pembuktian itu dari mulai bukti surat dan saksi-saksi. Bukti surat sudah kami susun. Yang sudah jelas adalah DPO-nya itu sesuai dengan putusan pengadilan. Kami akan buktikan. Nih DPO lu waktu itu, waktu mengumumkan Banjarwangunan. Kan itu. Nah, kemudian surat-surat lain ada ya. Nah, kemudian untuk saksi ada tentu yang sudah bermunculan di media sosial ya waktu itu di media itu ada Bondol dan lain-lain yang mengetahui bahwa saat kejadian ada di Bandung. Nah, untuk ahli nanti ada. Jadi kurang lebih besok saksi faktanya itu ya ada 5 ya. Kemudian ahlinya ada 1. Ya. Itu. Ahli pidana. Ya. Ya mungkin ahli IT karena membahas medsos perlu nggak besok? Ahli ITE? Nggak usah. Ahli pidana aja. Ahli pidana dulu aja. Boleh. Ya, 1 ahli pidana itu. Ini mereka takut. Termohon bahwa itu berawal dari pengeroyokan dan Polda Jawa Barat menggunakan dalil atau kesaksian dari terpidana Sudirman untuk mentersangkakan Peggy Setiawan. Padahal sosok Sudirman sendiri diketahui memiliki riwayat keterbelakangan mental dan sudah diakui oleh sang kakak. Tim kuasa hukum Polda Jabar menuturkan bahwa Sudirman bersaksi melakukan pengeroyokan dan pemerkosaan pada Vina bersama terpidana lain termasuk Peggy Setiawan. Sudirman juga bersaksi bahwa saat kejadian dirinya mengendarai sepeda motor bersama dengan terpidana Dani mengejar Vina dan Eki. Kemudian Andika berboncengan dengan Peggy Perong dengan Honda Vario. Sudirman menuturkan bahwa saat itu TKP ada di Jembatan Layang dan para terpidana melakukan pengeroyokan. Melalui kesaksian Sudirman, tim kuasa hukum Polda Jabar juga menuturkan bahwa Eki dan Vina dihabisi di Jalan Perjuangan. Tim hukum Polda Jabar mengakui bahwa Peggy menusuk korban Vina. Fakta ini justru dipertanyakan. Pasalnya Sudirman sendiri diketahui mengalami keterbelakangan mental. Hal ini dijelaskan oleh ayah Sudirman, yakni Suratno. Menurut Suratno, Sudirman adalah anak yang jarang bergaul dengan lingkungan sekitar. Sudirman lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah dan hanya pergi sesekali ke musola. Sudirman juga putus sekolah sedari SD lantaran mengalami keterbelakangan mental. Oleh karena itu, Suratno yakin bahwa Sudirman tidak pernah terlibat geng motor seperti yang dituduhkan. Diakui pula oleh Suratno, Sudirman tidak lancar mengendarai sepeda motor. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dan menggunakan obat-obatan terlarang serta pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari Cirebon.
Sejumlah fakta penyidikan dan hasil tes psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan dibeberkan tim hukum Polda Jawa Barat dalam sidang pada Selasa 2 Juli 2024. Dalam sidang itu, Peggy disebut memiliki kecenderungan berbohong dan sikap manipulatif. Adapun tes psikologi forensik tersebut mengetahui profil psikologis tersangka mulai dari inteligensi, kepribadian, status mental, serta mengevaluasi kredibilitas tersangka. Disebutkan bahwa dalam diri Peggy Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif. Selain itu, pihak Polda Jabar menyebut ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya pada saat ditanyakan tentang peristiwa yang sama di antara keduanya. Lalu dalam pemeriksaan disebutkan awalnya Peggy tidak mengenal sosok Sudirman, salah seorang terpidana seumur hidup kasus pembunuhan Eki dan Vina. Namun pada pemeriksaan kedua, Peggy mengaku mengenalinya sebagai teman saat sekolah dasar. Selain itu, Peggy pada tahun 2016 silam pernah menggunakan obat terlarang dan ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dalam mengikuti rangkaian pemeriksaan psikologis 14, daya nilai, judgment, mampu memiliki tindakan yang memiliki tujuan dan arti yang sesuai yang dapat diterima secara sosial serta tidak ada gangguan daya nilai realitas. Secara umum, status mental Peggy Setiawan relatif memadai, ia memiliki kompetensi untuk memberikan keterangan. Catatan, keterlibatan Peggy dalam lingkungan pergaulan negatif saat memasuki usia remaja yang ditandai dengan penggunaan alkohol dan penyalahgunaan obat-obatan. Riwayat tingkah laku pelanggaran hukum sejak memasuki usia remaja merupakan faktor resiko yang meningkatkan kerentanan seseorang bertingkah laku yang bermuatan menyimpang. Bahwa dalam diri Peggy Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif karena ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya pada saat ditanyakan tentang peristiwa yang sama di antara keduanya. Bahwa ada perilaku menyimpang yang dilakukan oleh saudara Peggy Setiawan dalam pelanggaran hukum seperti tidak memiliki SIM, menggunakan sepeda motor yang tidak memiliki surat-surat kelengkapan yang lengkap, dan menggunakan obat-obatan terlarang, serta pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Kemudian dari hasil pemeriksaan psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan memiliki indikasi untuk melakukan tindak pidana sebagaimana perkara yang dipersangkakan. Namun untuk lebih mengetahui secara mendalam perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan. Foto yang diambil di 2016 kemudian dicocokkan sama data Dukcapil. Ya pasti cocok Peggy Setiawan. Tapi mana Peggy Perongnya? Gitu loh. Mas Tay tidak menjawab pertanyaan gugatan kemarin. Kalau kami anggap bahwa itu menjawab, pihak pemohon ini menjawab dari gugatan kami, namun sayangnya bahwa contoh alat bukti itu adalah visum, Vina dan Egi, ya kan. Kemudian lagi beberapa lagi itu surat seperti surat rapor, ijazah. Ini hubungan hukumnya kaitannya di mana? Yang kita butuhkan adalah bahwa Peggy Setiawan adalah perong, itu yang harusnya mereka konstruksikan. Ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu. Tapi saksi yang perlu harus diingat bahwa di dalam penyidikan pihak termohon, Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya BAP itu harus ada. Jadi ketika Peggy Setiawan menolak keterangan saksi itu dihadirkan, ayo dipertemukan, kemudian ayo diperiksa. Tapi faktanya ini tidak ada. Bagaimana kita mau mengukur kebenaran saksi itu? Ya kan? Selanjutnya lagi, di dalam pelaku-pelakunya ini semua, itu banyak berlatar belakang Sudirman. Cuma tamatan SD. Peggy Setiawan cuma tamatan SMP, kemudian dibawa, ditarik pemeriksaan psikologis lah. Diuji lah bagaimana. Mereka ini ditanya oleh pihak kepolisian saja, mereka sudah gemetaran. Jadi jangan samakan seperti kami. Gitu loh. Makanya saya bilang ini masuk betul-betul ditetapkan tersangka
rujukannya adalah keterangan ahli. Menurut saya itu sangat keliru dan kami akan jawab. Kira-kira seperti itu. Saya tambahkan dikit ya, Mbak. Bukti-bukti error in persona yang mengenai ada face comparison itu yang 99% betul. Sekarang begini. Kalau oke begini. Kalau yang pencocokan foto, loh, ini kan foto yang diambil di 2016. Foto yang diambil di 2016 kemudian dicocokkan sama data Dukcapil. Ya pasti cocok Peggy Setiawan. Tapi mana Peggy Peronnya? Gitu loh. Pasti cocok lah. Jadi kalau mau dikait-kaitkan, makanya saya bilang yang dimajukan dalam bukti surat tidak ada kaitannya sama Peggy Setiawan. Mas, sama sekali tidak ada kaitannya. Kenapa? Kalau tato itu kan sudah lama dihapus juga. Jadi itu sudah lama terhapus, kemudian tetap aja dimasukkan, gitu loh. Dan itu nggak ada kaitannya, nggak ada kaitan. Sidang pra-pid kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon yang menyeret Peggy Setiawan terus menjadi sorotan publik. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang meyakini bahwa kliennya itu merupakan korban salah tangkap. Jika dugaan tersebut terbukti di sidang pra-peradilan, Peggy Setiawan berhak mendapatkan ganti rugi dari Polda Jabar. Ganti rugi secara materi itu tertuang jelas dalam pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana KUHP. Dijelaskan dalam pasal tersebut, tersangka atau ahli waris dalam hal ini keluarga bisa mengajukan tuntutan atas salah tangkap sesuai dengan putusan dari pengadilan yang menangani perkara. Terkait nominal ganti rugi untuk korban salah tangkap itu pun tertuang dalam PP nomor 92 tahun 2015 tentang KUHAP. Pada ayat 1 dijelaskan korban salah tangkap dalam sebuah perkara bisa bebas dan menerima ganti rugi uang Rp500.000 hingga Rp100 juta. Lalu pada ayat 2 disebutkan bahwa ganti rugi untuk korban salah tangkap yang mengalami luka berat atau cacat bisa menerima ganti rugi Rp25 juta hingga Rp300 juta. Kemudian korban salah tangkap yang berakhir tewas berhak mendapat ganti rugi minimal Rp50 juta dan paling besar Rp600 juta. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya, kita tolak semua. Memang faktanya dengan kita berbeda begitu kan. Kita sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup. Ya, semoga hakim apa yang kita sampaikan tadi bisa mempertimbangkan. Kita kan masing-masing pemohon maupun termohon ini kan untuk meyakinkan bagaimana hakim untuk mengambil keputusan, benar begitu. Soal error in persona nih Pak. Sudah. Bukti kuat apa yang dimiliki oleh? Tadi sudah saya bacakan semuanya. Intinya apa? Ya, intinya mereka kalau misalkan membuat alibinya mereka juga kita sanggah, kan begitu. Seperti kayak contohnya di Bandung, ya kan, membuat pekerjaan rumah. Ya, pekerjaan rumah itu mulai tanggal berapa itu? Ayo, tanggal berapa itu? Tanggal Juli kan? Sedangkan pemilik rumah ngakunya tanggal. Ya sebenarnya sih saya dari dulu berharap ya bisa bertemu Pak RT sehingga berbagai tuduhan yang dilakukan oleh keluarga terpidana itu kan bisa dijawab oleh Pak RT secara langsung. Tetapi karena waktu itu memang kesulitan saya menemui Pak RT dan mungkin juga Pak RT banyak kesibukan yang harus dia jalani atau dia menjaga aspek-aspek yang bersifat privasi dia. Nah kemudian sekarang muncul ya bagi saya sih alhamdulillah ya. Yang penting kan bagi saya berprasangka baik pada siapapun. Pada kedua belah pihak saya berprasangka baik bahwa mereka adalah orang-orang yang benar. Sehingga seluruh kebenaran yang mereka miliki ya nanti diuji sajalah lewat lembaga-lembaga hukum yang konstitusional. Pak RT untuk menyampaikan itu dan pernyataan Pak RT kan dibantah oleh pihak keluarga terpidana kan. Saya di situ kan, posisi saya adalah kemudian keluarga terpidana merasa keberatan terhadap pernyataan. DPO-nya itu sesuai dengan putusan pengadilan, kami akan buktikan. Nih DPO lu waktu itu, waktu mengumumkan, Banjar Wangunan. Ya optimis aja, optimis supaya Peggy bebas. Ya, saya simpulkan dulu ya, jadi kesimpulannya itu error in persona, salah orang. Dan itu sudah dibuktikan oleh keputusan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ya yang mengatakan berkas perkara penyidik Polda Jawa Barat atas nama tersangka PS Peggy Setiawan tidak memenuhi syarat formil dan material. Arti formil adalah subjek hukumnya, pelaku tindak pidananya. Jadi orangnya ini berbeda dan itu fatal dalam penyidikan. Untuk besok agendanya pemeriksaan
pembuktian ya. Pembuktian itu dari mulai bukti surat dan saksi-saksi. Bukti surat sudah kami susun. Yang sudah jelas adalah DPO-nya itu sesuai dengan putusan pengadilan. Kami akan buktikan, nih DPO lu waktu mengumumkan Banjarwangunan, kan itu. Nah kemudian surat-surat lain ada ya. Nah kemudian untuk saksi ada, tentu yang sudah bermunculan di media sosial ya waktu itu di media itu ada Bondol dan lain-lain yang mengetahui bahwa saat kejadian ada di Bandung. Nah untuk ahli nanti ada. Jadi kurang lebih besok saksi faktanya itu ya ada 5. Ya, kemudian ahlinya ada 1. Ya, itu ahli pidana. Ya, ya mungkin ahli IT karena membahas medsos perlu nggak besok? Ahli ITE nggak usah, ahli pidana aja. Ahli pidana dulu aja. Boleh. Ya, 1 ahli pidana itu. Ini mereka takutkan. Termohon bahwa itu berawal dari pengeroyokan dan Polda Jawa Barat menggunakan dalil atau kesaksian dari terpidana Sudirman untuk mentersangkakan Peggy Setiawan. Padahal sosok Sudirman sendiri diketahui memiliki riwayat keterbelakangan mental dan sudah diakui oleh sang kakak. Tim kuasa hukum Polda Jabar menuturkan bahwa Sudirman bersaksi melakukan pengeroyokan dan pemerkosaan pada Vina bersama terpidana lain termasuk Peggy Setiawan. Sudirman juga bersaksi bahwa saat kejadian dirinya mengendarai sepeda motor bersama dengan terpidana Dani mengejar Vina dan Eki. Kemudian Andika berboncengan dengan Peggy Perong dengan Honda Vario. Sudirman menuturkan bahwa saat itu TKP ada di jembatan layang dan para terpidana melakukan pengeroyokan. Melalui kesaksian Sudirman, tim kuasa hukum Polda Jabar juga menuturkan bahwa Eki dan Vina dihabisi di Jalan Perjuangan. Tim hukum Polda Jabar mengakui bahwa Peggy menusuk korban Vina. Fakta ini justru dipertanyakan. Pasalnya Sudirman sendiri diketahui mengalami keterbelakangan mental. Hal ini dijelaskan oleh ayah Sudirman, yakni Suratno. Menurut Suratno, Sudirman adalah anak yang jarang bergaul dengan lingkungan sekitar. Sudirman lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah dan hanya pergi sesekali ke musola. Sudirman juga putus sekolah sedari SD lantaran mengalami keterbelakangan mental. Oleh karena itu, Suratno yakin bahwa Sudirman tidak pernah terlibat geng motor seperti yang dituduhkan. Diakui pula oleh Suratno, Sudirman tidak lancar mengendarai sepeda motor. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dan menggunakan obat-obatan terlarang, serta pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari Cirebon. Sejumlah fakta penyidikan dan hasil tes psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan dibeberkan tim hukum Polda Jawa Barat dalam sidang pada Selasa 2 Juli 2024. Dalam sidang itu, Peggy disebut memiliki kecenderungan berbohong dan sikap manipulatif. Adapun tes psikologi forensik tersebut mengetahui profil psikologis tersangka mulai dari inteligensi, kepribadian, status mental, serta mengevaluasi kredibilitas tersangka. Disebutkan bahwa dalam diri Peggy Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif. Selain itu, pihak Polda Jabar menyebut ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya pada saat ditanyakan tentang peristiwa yang sama di antara keduanya. Lalu dalam pemeriksaan disebutkan awalnya Peggy tidak mengenal sosok Sudirman, salah seorang terpidana seumur hidup kasus pembunuhan Eki dan Vina. Namun pada pemeriksaan kedua, Peggy mengaku mengenalinya sebagai teman saat sekolah dasar. Selain itu, Peggy pada tahun 2016 silam pernah menggunakan obat terlarang dan ditangkap di Polsek Gunung Sari Cirebon. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dalam mengikuti rangkaian pemeriksaan psikologis 14, daya nilai, judgment, mampu memiliki tindakan yang memiliki tujuan dan arti yang sesuai yang dapat diterima secara sosial serta tidak ada gangguan daya nilai realitas. Secara umum, status mental Peggy Setiawan relatif memadai. Ia memiliki kompetensi untuk memberikan keterangan. Catatan, keterlibatan Peggy dalam lingkungan pergaulan negatif saat memasuki usia remaja yang ditandai dengan penggunaan alkohol dan penyalahgunaan obat-obatan
Riwayat tingkah laku pelanggaran hukum sejak memasuki usia remaja merupakan faktor resiko yang meningkatkan kerentanan seseorang bertingkah laku yang bermuatan menyimpang. Bahwa dalam diri Peggy Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif karena ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya pada saat ditanyakan tentang peristiwa yang sama di antara keduanya. Bahwa ada perilaku menyimpang yang dilakukan oleh saudara Peggy Setiawan dalam pelanggaran hukum seperti tidak memiliki SIM, menggunakan sepeda motor yang tidak memiliki surat-surat kelengkapan yang lengkap, dan menggunakan obat-obatan terlarang, serta pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari Cirebon. Kemudian dari hasil pemeriksaan psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan memiliki indikasi untuk melakukan tindak pidana sebagaimana perkara yang dipersangkakan. Namun untuk lebih mengetahui secara mendalam perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan. Foto yang diambil di 2016 kemudian dicocokkan sama data Dukcapil, ya pasti cocok Peggy Setiawan. Tapi mana Peggy Perongnya, gitu loh. Mas Tay tidak menjawab pertanyaan gugatan kemarin. Kalau kami anggap bahwa itu menjawab, pihak pemohon ini menjawab dari gugatan kami, namun sayangnya bahwa contoh alat bukti itu adalah visum, Vina dan Egy, ya kan. Kemudian lagi beberapa lagi itu surat seperti surat rapor, ijazah. Ini hubungan hukumnya kaitannya di mana? Yang kita butuhkan adalah bahwa Peggy Setiawan adalah perong, itu yang harusnya mereka konstruksikan. Ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu. Tapi saksi yang perlu harus diingat bahwa di dalam penyidikan pihak termohon, Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya BAP itu harus ada. Jadi ketika Peggy Setiawan menolak keterangan saksi itu dihadirkan, ayo dipertemukan, kemudian ayo diperiksa. Tapi faktanya ini tidak ada. Bagaimana kita mau mengukur kebenaran saksi itu? Ya kan? Selanjutnya lagi, di dalam pelaku-pelakunya ini semua, itu banyak berlatar belakang Sudirman, cuma tamatan SD. Peggy Setiawan, cuma tamatan SMP, kemudian dibawa, ditarik pemeriksaan psikologis lah, diuji lah bagaimana. Mereka ini ditanya oleh pihak kepolisian saja, mereka sudah gemetaran. Jadi jangan samakan seperti kami. Gitu loh. Makanya saya bilang ini masuk betul-betul ditetapkan tersangka, rujukannya adalah keterangan ahli. Menurut saya itu sangat keliru dan kami akan jawab. Kira-kira seperti itu. Saya tambahkan dikit ya, Mbak. Bukti-bukti error in persona yang mengenai ada face comparison itu yang 99% betul. Sekarang begini. Kalau oke begini. Kalau yang pencocokan foto, loh, ini kan foto yang diambil di 2016. Foto yang diambil di 2016 kemudian dicocokkan sama data Dukcapil, ya pasti cocok Peggy Setiawan. Tapi mana Peggy Perongnya, gitu loh. Pasti cocok lah. Jadi kalau mau dikait-kaitkan, makanya saya bilang yang dimajukan dalam bukti surat tidak ada kaitannya sama Peggy Setiawan. Mas, sama sekali tidak ada kaitannya. Kenapa? Kalau tato itu kan sudah lama dihapus juga. Jadi itu sudah lama terhapus, kemudian tetap aja dimasukkan, gitu loh. Dan itu nggak ada kaitannya, nggak ada kaitan. Sidang pra-pid kasus pembunuhan Vina dan Egy Cirebon yang menyeret Peggy Setiawan terus menjadi sorotan publik. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang meyakini bahwa kliennya itu merupakan korban salah tangkap. Jika dugaan tersebut terbukti di sidang pra-peradilan, Peggy Setiawan berhak mendapatkan ganti rugi dari Polda Jabar. Ganti rugi secara materi itu tertuang jelas dalam pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana KUHP. Dijelaskan dalam pasal tersebut, tersangka atau ahli waris dalam hal ini keluarga bisa mengajukan tuntutan atas salah tangkap sesuai dengan putusan dari pengadilan yang menangani perkara. Terkait nominal ganti rugi untuk korban salah tangkap itu pun tertuang dalam PP nomor 92 tahun 2015 tentang KUHAP. Pada ayat 1 dijelaskan korban salah tangkap dalam sebuah perkara bisa bebas dan menerima ganti rugi uang Rp500.000 hingga Rp100 juta.
Lalu pada ayat 2 disebutkan bahwa ganti rugi untuk korban salah tangkap yang mengalami luka berat atau cacat bisa menerima ganti rugi 25 juta rupiah hingga 300 juta rupiah. Kemudian korban salah tangkap yang berakhir tewas berhak mendapat ganti rugi minimal 50 juta rupiah dan paling besar 600 juta rupiah. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya, kita tolak semua. Memang faktanya dengan kita berbeda begitu kan. Kita sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup. Ya, semoga hakim apa yang kita sampaikan tadi bisa mempertimbangkan. Kita kan masing-masing pemohon maupun termohon ini kan untuk meyakinkan bagaimana hakim untuk mengambil keputusan, benar begitu. Soal error in persona nih Pak. Sudah. Bukti kuat apa yang dimiliki oleh? Tadi sudah saya bacakan semuanya. Intinya apa? Ya, intinya mereka kalau misalkan membuat alibinya mereka juga kita sanggah, kan begitu. Seperti kayak contohnya di Bandung, ya kan, membuat pekerjaan rumah. Ya, pekerjaan rumah itu mulai tanggal berapa itu? Ayo, tanggal berapa itu? Tanggal Juli kan? Sedangkan pemilik rumah ngakunya tanggal. Ya sebenarnya sih saya dari dulu berharap ya bisa bertemu Pak RT sehingga berbagai tuduhan yang dilakukan oleh keluarga terpidana itu kan bisa dijawab oleh Pak RT secara langsung. Tetapi karena waktu itu memang kesulitan saya menemui Pak RT dan mungkin juga Pak RT banyak kesibukan yang harus dia jalani atau dia menjaga aspek-aspek yang bersifat privasi dia. Nah kemudian sekarang muncul ya bagi saya sih alhamdulillah ya. Yang penting kan bagi saya berprasangka baik pada siapapun. Pada kedua belah pihak saya berprasangka baik bahwa mereka adalah orang-orang yang benar. Sehingga seluruh kebenaran yang mereka miliki ya nanti diuji sajalah lewat lembaga-lembaga hukum yang konstitusional. Pak RT untuk menyampaikan itu dan pernyataan Pak RT kan dibantah oleh pihak keluarga terpidana kan. Saya di situ kan, posisi saya adalah kemudian keluarga terpidana merasa keberatan terhadap DPO-nya itu sesuai dengan putusan pengadilan. Kami akan buktikan, nih DPO lu waktu itu, waktu mengumumkan Banjarwangunan. Ya optimis aja, optimis supaya Peggy bebas gitu. Ya, saya simpulkan dulu ya. Jadi kesimpulannya itu error in persona, salah orang. Dan itu sudah dibuktikan oleh keputusan jaksa, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ya, yang mengatakan berkas perkara penyidik Polda Jawa Barat atas nama tersangka PS Peggy Setiawan tidak memenuhi syarat formil dan material. Arti formil adalah subjek hukumnya, pelaku tindak pidananya. Jadi orangnya ini berbeda dan itu fatal dalam penyidikan. Untuk besok agendanya pemeriksaan pembuktian ya. Pembuktian itu dari mulai bukti surat dan saksi-saksi. Bukti surat sudah kami susun. Yang sudah jelas adalah DPO-nya itu sesuai dengan putusan pengadilan. Kami akan buktikan, nih DPO lu waktu itu, waktu mengumumkan Banjarwangunan, kan itu. Nah kemudian surat-surat lain ada ya. Nah kemudian untuk saksi ada, tentu yang sudah bermunculan di media sosial ya waktu itu di media itu ada Bondol dan lain-lain yang mengetahui bahwa saat kejadian ada di Bandung. Nah untuk ahli nanti ada. Jadi kurang lebih besok saksi faktanya itu ya ada 5 ya. Kemudian ahlinya ada 1. Ya. Itu ahli pidana. Ya. Ya mungkin ahli IT karena membahas medsos perlu nggak besok? Ahli ITE nggak usah, ahli pidana aja. Ahli pidana dulu aja. Boleh. Ya 1 ahli pidana itu. Ini mereka takut. Termohon bahwa itu berawal dari pengeroyokan dan Polda Jawa Barat menggunakan dalil atau kesaksian dari terpidana Sudirman untuk mentersangkakan Peggy Setiawan. Padahal sosok Sudirman sendiri diketahui memiliki riwayat keterbelakangan mental dan sudah diakui oleh sang kakak. Tim kuasa hukum Polda Jabar menuturkan bahwa Sudirman bersaksi melakukan pengeroyokan dan pemerkosaan pada Vina bersama terpidana lain termasuk Peggy Setiawan. Sudirman juga bersaksi bahwa saat kejadian dirinya mengendarai sepeda motor bersama dengan terpidana Dani mengejar Vina dan Eki. Kemudian Andika berboncengan dengan Peggy Perong dengan Honda Vario. Sudirman menuturkan bahwa saat itu TKP ada di Jembatan Layang dan para terpidana melakukan pengeroyokan.
Melalui kesaksian Sudirman, tim kuasa hukum Polda Jabar juga menuturkan bahwa Eki dan Vina dihabisi di Jalan Perjuangan. Tim hukum Polda Jabar mengakui bahwa Peggy menusuk korban Vina. Fakta ini justru dipertanyakan. Pasalnya Sudirman sendiri diketahui mengalami keterbelakangan mental. Hal ini dijelaskan oleh ayah Sudirman, yakni Suratno. Menurut Suratno, Sudirman adalah anak yang jarang bergaul dengan lingkungan sekitar. Sudirman lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah dan hanya pergi sesekali ke musola. Sudirman juga putus sekolah sedari SD lantaran mengalami keterbelakangan mental. Oleh karena itu, Suratno yakin bahwa Sudirman tidak pernah terlibat geng motor seperti yang dituduhkan. Diakui pula oleh Suratno, Sudirman tidak lancar mengendarai sepeda motor. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dan menggunakan obat-obatan terlarang, serta pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Sejumlah fakta penyidikan dan hasil tes psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan dibeberkan tim hukum Polda Jawa Barat dalam sidang pada Selasa 2 Juli 2024. Dalam sidang itu, Peggy disebut memiliki kecenderungan berbohong dan sikap manipulatif. Adapun tes psikologi forensik tersebut mengetahui profil psikologis tersangka mulai dari inteligensi, kepribadian, status mental, serta mengevaluasi kredibilitas tersangka. Disebutkan bahwa dalam diri Peggy Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif. Selain itu, pihak Polda Jabar menyebut ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya pada saat ditanyakan tentang peristiwa yang sama di antara keduanya. Lalu dalam pemeriksaan disebutkan awalnya Peggy tidak mengenal sosok Sudirman, salah seorang terpidana seumur hidup kasus pembunuhan Eki dan Vina. Namun pada pemeriksaan kedua, Peggy mengaku mengenalinya sebagai teman saat sekolah dasar. Selain itu, Peggy pada tahun 2016 silam pernah menggunakan obat terlarang dan ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dalam mengikuti rangkaian pemeriksaan psikologis 14, daya nilai, judgment, mampu memiliki tindakan yang memiliki tujuan dan arti yang sesuai yang dapat diterima secara sosial serta tidak ada gangguan daya nilai realitas. Secara umum, status mental Peggy Setiawan relatif memadai, ia memiliki kompetensi untuk memberikan keterangan. Catatan, keterlibatan Peggy dalam lingkungan pergaulan negatif saat memasuki usia remaja yang ditandai dengan penggunaan alkohol dan penyalahgunaan obat-obatan. Riwayat tingkah laku pelanggaran hukum sejak memasuki usia remaja merupakan faktor resiko yang meningkatkan kerentanan seseorang bertingkah laku yang bermuatan menyimpang. Bahwa dalam diri Peggy Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif karena ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya pada saat ditanyakan tentang peristiwa yang sama di antara keduanya. Bahwa ada perilaku menyimpang yang dilakukan oleh saudara Peggy Setiawan dalam pelanggaran hukum, seperti tidak memiliki SIM, menggunakan sepeda motor yang tidak memiliki surat-surat kelengkapan yang lengkap, dan menggunakan obat-obatan terlarang, serta pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Kemudian dari hasil pemeriksaan psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan memiliki indikasi untuk melakukan tindak pidana sebagaimana perkara yang dipersangkakan. Namun untuk lebih mengetahui secara mendalam perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan. Foto yang diambil di 2016 kemudian dicocokkan sama data Dukcapil. Ya pasti cocok Peggy Setiawan. Tapi mana Peggy Perongnya gitu loh. Mas tadi tidak menjawab pertanyaan gugatan kemarin. Kalau kami anggap bahwa itu menjawab, pihak pemohon ini menjawab dari gugatan kami, namun sayangnya bahwa contoh alat bukti itu adalah visum, Vina dan Egi, ya kan. Kemudian lagi beberapa lagi itu surat seperti surat rapor, ijazah. Ini hubungan hukumnya kaitannya di mana? Yang kita butuhkan adalah bahwa Peggy Setiawan adalah perong, itu yang harusnya mereka
konstruksikan, ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu. Tapi saksi yang perlu harus diingat, bahwa di dalam penyidikan pihak termohon, Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya BAP itu harus ada. Jadi ketika Peggy Setiawan menolak keterangan saksi itu dihadirkan, ayo dipertemukan, kemudian ayo diperiksa. Tapi faktanya ini tidak ada. Bagaimana kita mau mengukur kebenaran saksi itu? Ya kan? Selanjutnya lagi, di dalam pelaku-pelakunya ini semua, itu banyak berlatar belakang Sudirman, cuma tamatan SD. Peggy Setiawan, cuma tamatan SMP, kemudian dibawa, ditarik pemeriksaan psikologis lah. Diuji lah bagaimana. Mereka ini ditanya oleh pihak kepolisian saja, mereka sudah gemetaran. Jadi jangan samakan seperti kami, gitu loh. Makanya saya bilang ini masuk betul-betul ditetapkan tersangka, rujukannya adalah keterangan ahli. Menurut saya itu sangat keliru dan kami akan jawab. Kira-kira seperti itu. Saya tambahkan dikit ya, Mbak. Bukti-bukti error in persona yang mengenai ada face comparison itu yang 99% betul. Sekarang begini. Kalau oke begini, kalau yang pencocokan foto, loh ini kan foto yang diambil di 2016, foto yang diambil di 2016 kemudian dicocokkan sama data Dukcapil, ya pasti cocok Peggy Setiawan, tapi mana Peggy Perongnya, gitu loh, pasti cocok lah. Jadi kalau mau dikait-kaitkan, makanya saya bilang yang dimajukan dalam bukti surat tidak ada kaitannya sama Peggy Setiawan, Mas, sama sekali tidak ada kaitannya. Tambahin ya. Kenapa? Kalau tato itu kan sudah lama dihapus juga. Jadi itu sudah lama terhapus, kemudian tetap aja dimasukkan, gitu loh. Dan jadi, itu nggak ada kaitannya, nggak ada kaitan. Sidang pra-pid kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon yang menyeret Peggy Setiawan terus menjadi sorotan publik. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang meyakini bahwa kliennya itu merupakan korban salah tangkap. Jika dugaan tersebut terbukti di sidang pra-peradilan, Peggy Setiawan berhak mendapatkan ganti rugi dari Polda Jabar. Ganti rugi secara materi itu tertuang jelas dalam pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana KUHP. Dijelaskan dalam pasal tersebut, tersangka atau ahli waris dalam hal ini keluarga bisa mengajukan tuntutan atas salah tangkap sesuai dengan putusan dari pengadilan yang menangani perkara. Terkait nominal ganti rugi untuk korban salah tangkap itu pun tertuang dalam PP nomor 92 tahun 2015 tentang KUHP. Pada ayat 1 dijelaskan korban salah tangkap dalam sebuah perkara bisa bebas dan menerima ganti rugi uang Rp500.000 hingga Rp100 juta. Lalu pada ayat 2 disebutkan bahwa ganti rugi untuk korban salah tangkap yang mengalami luka berat atau cacat bisa menerima ganti rugi Rp25 juta hingga Rp300 juta. Kemudian korban salah tangkap yang berakhir tewas berhak mendapat ganti rugi minimal Rp50 juta dan paling besar Rp600 juta. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya, kita tolak semua. Memang faktanya dengan kita berbeda begitu kan. Kita sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup. Ya, semoga hakim apa yang kita sampaikan tadi bisa mempertimbangkan. Kita kan masing-masing pemohon maupun termohon ini kan untuk meyakinkan bagaimana hakim untuk mengambil keputusan, benar begitu. Soal error in persona nih Pak. Sudah. Bukti kuat apa yang dimiliki oleh? Tadi sudah saya bacakan semuanya. Intinya apa? Ya, intinya mereka kalau misalkan membuat alibinya mereka juga kita sanggah, kan begitu. Seperti kayak contohnya di Bandung, ya kan, membuat pekerjaan rumah. Ya, pekerjaan rumah itu mulai tanggal berapa itu? Ayo, tanggal berapa itu? Tanggal Juli kan? Sedangkan pemilik rumah ngakunya tanggal. Ya, sebenarnya sih saya dari dulu berharap ya bisa bertemu Pak RT sehingga berbagai tuduhan yang dilakukan oleh keluarga terpidana itu kan bisa dijawab oleh Pak RT secara langsung. Tetapi karena waktu itu memang kesulitan saya menemui Pak RT dan mungkin juga Pak RT banyak kesibukan yang harus dia jalani atau dia menjaga aspek-aspek yang bersifat privasi dia. Nah, kemudian sekarang muncul ya bagi saya sih alhamdulillah ya. Yang penting kan bagi saya berprasangka baik pada siapapun. Pada kedua belah pihak saya berprasangka baik bahwa mereka adalah orang-orang yang benar. Sehingga seluruh kebenaran yang mereka miliki ya nanti diuji sajalah
lewat lembaga-lembaga hukum yang konstitusional. Pak RT untuk menyampaikan itu, dan pernyataan Pak RT kan dibantah oleh pihak keluarga terpidana. Kan saya di situ kan, posisi saya adalah kemudian keluarga terpidana merasa keberatan terhadap pernyataan. DPO-nya itu sesuai dengan putusan pengadilan. Kami akan buktikan. Nih DPO lu waktu mengumumkan Banjarwangunan. Ya optimis aja, optimis supaya Peggy bebas. Ya, saya simpulkan dulu ya. Jadi kesimpulannya itu error in persona, salah orang, dan itu sudah dibuktikan oleh keputusan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ya, yang mengatakan berkas perkara penyidik Polda Jawa Barat atas nama tersangka PS Peggy Setiawan tidak memenuhi syarat formil dan material. Arti formil adalah subjek hukumnya, pelaku tindak pidananya. Jadi orangnya ini berbeda dan itu fatal dalam penyidikan. Untuk besok agendanya pemeriksaan pembuktian ya. Pembuktian itu dari mulai bukti surat dan saksi-saksi. Bukti surat sudah kami susun. Yang sudah jelas adalah DPO-nya itu sesuai dengan putusan pengadilan. Kami akan buktikan. Nih DPO lu waktu mengumumkan Banjarwangunan. Kan itu. Nah, kemudian surat-surat lain ada ya. Nah, kemudian untuk saksi ada, tentu yang sudah bermunculan di media sosial ya, waktu itu di media itu ada Bondol dan lain-lain yang mengetahui bahwa saat kejadian ada di Bandung. Nah, untuk ahli nanti ada. Jadi kurang lebih besok saksi faktanya itu ya ada 5 ya, kemudian ahlinya ada 1. Ya. Itu. Ahli pidana. Ya. Ya, mungkin ahli IT karena membahas medsos perlu nggak besok? Ahli ITE nggak usah, ahli pidana aja. Ahli pidana dulu aja. Boleh. Ya, 1 ahli pidana itu. Ini mereka takut. Termohon bahwa itu berawal dari pengeroyokan dan Polda Jawa Barat menggunakan dalil atau kesaksian dari terpidana Sudirman untuk mentersangkakan Peggy Setiawan. Padahal sosok Sudirman sendiri diketahui memiliki riwayat keterbelakangan mental dan sudah diakui oleh sang kakak. Tim kuasa hukum Polda Jabar menuturkan bahwa Sudirman bersaksi melakukan pengeroyokan dan pemerkosaan pada Vina bersama terpidana lain termasuk Peggy Setiawan. Sudirman juga bersaksi bahwa saat kejadian dirinya mengendarai sepeda motor bersama dengan terpidana Dani mengejar Vina dan Eki. Kemudian Andika berboncengan dengan Peggy Perong dengan Honda Vario. Sudirman menuturkan bahwa saat itu TKP ada di Jembatan Layang dan para terpidana melakukan pengeroyokan. Melalui kesaksian Sudirman, tim kuasa hukum Polda Jabar juga menuturkan bahwa Eki dan Vina dihabisi di Jalan Perjuangan. Tim hukum Polda Jabar mengakui bahwa Peggy menusuk korban Vina. Fakta ini justru dipertanyakan. Pasalnya Sudirman sendiri diketahui mengalami keterbelakangan mental. Hal ini dijelaskan oleh ayah Sudirman, yakni Suratno. Menurut Suratno, Sudirman adalah anak yang jarang bergaul dengan lingkungan sekitar. Sudirman lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah dan hanya pergi sesekali ke musola. Sudirman juga putus sekolah sedari SD lantaran mengalami keterbelakangan mental. Oleh karena itu, Suratno yakin bahwa Sudirman tidak pernah terlibat geng motor seperti yang dituduhkan. Diakui pula oleh Suratno, Sudirman tidak lancar mengendarai sepeda motor. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dan menggunakan obat-obatan terlarang, serta pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari Cirebon. Sejumlah fakta penyidikan dan hasil tes psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan dibeberkan tim hukum Polda Jawa Barat dalam sidang pada Selasa 2 Juli 2024. Dalam sidang itu, Peggy disebut memiliki kecenderungan berbohong dan sikap manipulatif. Adapun tes psikologi forensik tersebut mengetahui profil psikologis tersangka mulai dari inteligensi, kepribadian, status mental, serta mengevaluasi kredibilitas tersangka. Disebutkan bahwa dalam diri Peggy Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif. Selain itu, pihak Polda Jabar menyebut ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya pada saat ditanyakan tentang peristiwa yang sama di antara keduanya. Lalu dalam pemeriksaan disebutkan awalnya Peggy tidak mengenal sosok Sudirman, salah seorang terpidana seumur hidup kasus pembunuhan Eki dan Vina.
Namun pada pemeriksaan kedua, Peggy mengaku mengenalinya sebagai teman saat sekolah dasar. Selain itu, Peggy pada tahun 2016 silam pernah menggunakan obat terlarang dan ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dalam mengikuti rangkaian pemeriksaan psikologis 14, daya nilai, judgment, mampu memiliki tindakan yang memiliki tujuan dan arti yang sesuai yang dapat diterima secara sosial serta tidak ada gangguan daya nilai realitas. Secara umum, status mental Peggy Setiawan relatif memadai, ia memiliki kompetensi untuk memberikan keterangan. Catatan, keterlibatan Peggy dalam lingkungan pergaulan negatif saat memasuki usia remaja yang ditandai dengan penggunaan alkohol dan penyalahgunaan obat-obatan. Riwayat tingkah laku pelanggaran hukum sejak memasuki usia remaja merupakan faktor resiko yang meningkatkan kerentanan seseorang bertingkah laku yang bermuatan menyimpang. Bahwa dalam diri Peggy Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif karena ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya pada saat ditanyakan tentang peristiwa yang sama di antara keduanya. Bahwa ada perilaku menyimpang yang dilakukan oleh saudara Peggy Setiawan dalam pelanggaran hukum seperti tidak memiliki SIM, menggunakan sepeda motor yang tidak memiliki surat-surat kelengkapan yang lengkap, dan menggunakan obat-obatan terlarang, serta pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Kemudian dari hasil pemeriksaan psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan memiliki indikasi untuk melakukan tindak pidana sebagaimana perkara yang dipersangkakan. Namun untuk lebih mengetahui secara mendalam perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan. Foto yang diambil di 2016 kemudian dicocokkan sama data Dukcapil. Ya pasti cocok Peggy Setiawan. Tapi mana Peggy Perongnya? Gitu loh. Mas Tay tidak menjawab pertanyaan gugatan kemarin. Kalau kami anggap bahwa itu menjawab, pihak pemohon ini menjawab dari gugatan kami, namun sayangnya bahwa contoh alat bukti itu adalah visum, Vina dan Egy, ya kan. Kemudian lagi beberapa lagi itu surat seperti surat rapor, ijazah. Ini hubungan hukumnya kaitannya di mana? Yang kita butuhkan adalah bahwa Peggy Setiawan adalah perong, itu yang harusnya mereka konstruksikan. Ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu. Tapi saksi yang perlu harus diingat bahwa di dalam penyidikan pihak termohon, Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya BAP itu harus ada. Jadi ketika Peggy Setiawan menolak keterangan saksi itu dihadirkan, ayo dipertemukan, kemudian ayo diperiksa. Tapi faktanya ini tidak ada. Bagaimana kita mau mengukur kebenaran saksi itu? Ya kan? Selanjutnya lagi, di dalam pelaku-pelakunya ini semua, itu banyak berlatar belakang Sudirman, cuma tamatan SD. Peggy Setiawan, cuma tamatan SMP, kemudian dibawa, ditarik pemeriksaan psikologis lah, diuji lah bagaimana. Mereka ini ditanya oleh pihak kepolisian saja, mereka sudah gemetaran. Jadi jangan samakan seperti kami. Gitu loh. Makanya saya bilang ini masuk betul-betul ditetapkan tersangka, rujukannya adalah keterangan ahli. Menurut saya itu sangat keliru dan kami akan jawab. Kira-kira seperti itu. Saya tambahkan dikit ya, Mbak. Bukti-bukti error in persona yang mengenai ada face comparison itu yang 99% betul. Sekarang begini. Kalau oke begini. Kalau yang pencocokan foto, loh, ini kan foto yang diambil di 2016. Foto yang diambil di 2016 kemudian dicocokkan sama data Dukcapil. Ya pasti cocok Peggy Setiawan. Tapi mana Peggy Perongnya? Gitu loh. Pasti cocok lah. Jadi kalau mau dikait-kaitkan, makanya saya bilang yang dimajukan dalam bukti surat tidak ada kaitannya sama Peggy Setiawan. Mas, sama sekali tidak ada kaitannya. Kenapa? Kalau tato itu kan sudah lama dihapus juga. Jadi itu sudah lama terhapus, kemudian tetap aja dimasukkan, gitu loh. Dan itu nggak ada kaitannya, nggak ada kaitan. Sidang pra-pid kasus pembunuhan Vina dan Egy Cirebon yang menyeret Peggy Setiawan terus menjadi sorotan publik.
Tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang meyakini bahwa kliennya itu merupakan korban salah tangkap. Jika dugaan tersebut terbukti di sidang pra-peradilan, Peggy Setiawan berhak mendapatkan ganti rugi dari Polda Jabar. Ganti rugi secara materi itu tertuang jelas dalam pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana KUHP. Dijelaskan dalam pasal tersebut, tersangka atau ahli waris dalam hal ini keluarga bisa mengajukan tuntutan atas salah tangkap sesuai dengan putusan dari pengadilan yang menangani perkara. Terkait nominal ganti rugi untuk korban salah tangkap itu pun tertuang dalam PP nomor 92 tahun 2015 tentang KUHP. Pada ayat 1 dijelaskan korban salah tangkap dalam sebuah perkara bisa bebas dan menerima ganti rugi uang Rp500.000 hingga Rp100 juta. Lalu pada ayat 2 disebutkan bahwa ganti rugi untuk korban salah tangkap yang mengalami luka berat atau cacat bisa menerima ganti rugi Rp25 juta hingga Rp300 juta. Kemudian korban salah tangkap yang berakhir tewas berhak mendapat ganti rugi minimal Rp50 juta dan paling besar Rp600 juta. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya, kita tolak semua. Memang faktanya dengan kita berbeda begitu kan. Kita sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup. Ya, semoga hakim apa yang kita sampaikan tadi bisa mempertimbangkan. Kita kan masing-masing pemohon maupun termohon ini kan untuk meyakinkan bagaimana hakim untuk mengambil keputusan, benar begitu. Soal error in persona nih Pak. Sudah. Bukti kuat apa yang dimiliki oleh? Tadi sudah saya bacakan semuanya. Intinya apa? Ya, intinya mereka kalau misalkan membuat alibinya mereka juga kita sanggah, kan begitu. Seperti kayak contohnya di Bandung, ya kan, membuat pekerjaan rumah. Ya, pekerjaan rumah itu mulai tanggal berapa itu? Ayo, tanggal berapa itu? Tanggal Juli kan? Sedangkan pemilik rumah ngakunya tanggal. Ya sebenarnya sih saya dari dulu berharap ya bisa bertemu Pak RT sehingga berbagai tuduhan yang dilakukan oleh keluarga terpidana itu kan bisa dijawab oleh Pak RT secara langsung. Tetapi karena waktu itu memang kesulitan saya menemui Pak RT dan mungkin juga Pak RT banyak kesibukan yang harus dia jalani atau dia menjaga aspek-aspek yang bersifat privasi dia. Nah kemudian sekarang muncul ya bagi saya sih alhamdulillah ya. Yang penting kan bagi saya berprasangka baik pada siapapun. Pada kedua belah pihak saya berprasangka baik bahwa mereka adalah orang-orang yang benar. Sehingga seluruh kebenaran yang mereka miliki ya nanti diuji sajalah lewat lembaga-lembaga hukum yang konstitusional. Pak RT untuk menyampaikan itu dan pernyataan Pak RT kan dibantah oleh pihak keluarga terpidana kan. Saya di situ kan, posisi saya adalah kemudian keluarga terpidana merasa keberatan terhadap pernyataan. DPO-nya itu sesuai dengan putusan pengadilan, kami akan buktikan. Nih DPO lu waktu itu, waktu mengumumkan, Banjarwangunan. Ya optimis aja, optimis supaya Peggy bebas. Gitu. Ya, saya simpulkan dulu ya. Jadi kesimpulannya, itu error in persona, salah orang. Dan itu sudah dibuktikan oleh keputusan jaksa, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ya, yang mengatakan berkas perkara penyidik Polda Jawa Barat atas nama tersangka PS Peggy Setiawan tidak memenuhi syarat formil dan material. Arti formil adalah subjek hukumnya, pelaku tindak pidananya. Jadi orangnya ini berbeda dan itu fatal dalam penyidikan. Untuk besok agendanya pemeriksaan pembuktian ya. Pembuktian itu dari mulai bukti surat dan saksi-saksi. Bukti surat sudah kami susun. Yang sudah jelas adalah DPO-nya itu sesuai dengan putusan pengadilan. Kami akan buktikan. Nih DPO lu waktu itu, waktu mengumumkan Banjarwangunan. Kan itu. Nah, kemudian surat-surat lain ada ya. Nah, kemudian untuk saksi ada, tentu yang sudah bermunculan di media sosial ya, waktu itu di media itu ada Bondol dan lain-lain yang mengetahui bahwa saat kejadian ada di Bandung. Nah, untuk ahli nanti ada. Jadi kurang lebih besok saksi faktanya itu ya ada 5 ya, kemudian ahlinya ada 1. Ya. Itu ahli pidana. Ya. Ya mungkin ahli IT karena membahas medsos perlu nggak besok? Ahli ITE? Nggak usah, ahli pidana aja. Ahli pidana dulu aja. Boleh. Ya, 1 ahli pidana itu. Ini mereka takut.
termohon bahwa itu berawal dari pengeroyokan dan Polda Jawa Barat menggunakan dalil atau kesaksian dari terpidana Sudirman untuk mentersangkakan Peggy Setiawan. Padahal sosok Sudirman sendiri diketahui memiliki riwayat keterbelakangan mental dan sudah diakui oleh sang kakak. Tim kuasa hukum Polda Jabar menuturkan bahwa Sudirman bersaksi melakukan pengeroyokan dan pemerkosaan pada Vina bersama terpidana lain termasuk Peggy Setiawan. Sudirman juga bersaksi bahwa saat kejadian dirinya mengendarai sepeda motor bersama dengan terpidana Dani mengejar Vina dan Eki. Kemudian Andika berboncengan dengan Peggy Perong dengan Honda Vario. Sudirman menuturkan bahwa saat itu TKP ada di Jembatan Layang dan para terpidana melakukan pengeroyokan. Melalui kesaksian Sudirman, tim kuasa hukum Polda Jabar juga menuturkan bahwa Eki dan Vina dihabisi di Jalan Perjuangan. Tim hukum Polda Jabar mengakui bahwa Peggy menusuk korban Vina. Fakta ini justru dipertanyakan. Pasalnya Sudirman sendiri diketahui mengalami keterbelakangan mental. Hal ini dijelaskan oleh ayah Sudirman, yakni Suratno. Menurut Suratno, Sudirman adalah anak yang jarang bergaul dengan lingkungan sekitar. Sudirman lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah dan hanya pergi sesekali ke musola. Sudirman juga putus sekolah sedari SD lantaran mengalami keterbelakangan mental. Oleh karena itu, Suratno yakin bahwa Sudirman tidak pernah terlibat geng motor seperti yang dituduhkan. Diakui pula oleh Suratno, Sudirman tidak lancar mengendarai sepeda motor. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dan menggunakan obat-obatan terlarang, serta pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari Cirebon. Sejumlah fakta penyidikan dan hasil tes psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan dibeberkan tim hukum Polda Jawa Barat dalam sidang pada Selasa 2 Juli 2024. Dalam sidang itu, Peggy disebut memiliki kecenderungan berbohong dan sikap manipulatif. Adapun tes psikologi forensik tersebut mengetahui profil psikologis tersangka mulai dari inteligensi, kepribadian, status mental, serta mengevaluasi kredibilitas tersangka. Disebutkan bahwa dalam diri Peggy Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif. Selain itu, pihak Polda Jabar menyebut ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya pada saat ditanyakan tentang peristiwa yang sama di antara keduanya. Lalu dalam pemeriksaan disebutkan awalnya Peggy tidak mengenal sosok Sudirman, salah seorang terpidana seumur hidup kasus pembunuhan Eki dan Vina. Namun pada pemeriksaan kedua, Peggy mengaku mengenalinya sebagai teman saat sekolah dasar. Selain itu, Peggy pada tahun 2016 silam pernah menggunakan obat terlarang dan ditangkap di Polsek Gunung Sari Cirebon. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dalam mengikuti rangkaian pemeriksaan psikologis 14, daya nilai, judgment, mampu memiliki tindakan yang memiliki tujuan dan arti yang sesuai yang dapat diterima secara sosial serta tidak ada gangguan daya nilai realitas. Secara umum, status mental Peggy Setiawan relatif memadai, ia memiliki kompetensi untuk memberikan keterangan. Catatan, keterlibatan Peggy dalam lingkungan pergaulan negatif saat memasuki usia remaja yang ditandai dengan penggunaan alkohol dan penyalahgunaan obat-obatan. Riwayat tingkah laku pelanggaran hukum sejak memasuki usia remaja merupakan faktor resiko yang meningkatkan kerentanan seseorang bertingkah laku yang bermuatan menyimpang. Bahwa dalam diri Peggy Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif karena ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya pada saat ditanyakan tentang peristiwa yang sama di antara keduanya. Bahwa ada perilaku menyimpang yang dilakukan oleh saudara Peggy Setiawan dalam pelanggaran hukum seperti tidak memiliki SIM, menggunakan sepeda motor yang tidak memiliki surat-surat kelengkapan yang lengkap, dan menggunakan obat-obatan terlarang, serta pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari Cirebon. Kemudian dari hasil pemeriksaan psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan memiliki indikasi untuk melakukan tindak pidana sebagaimana perkara yang dipersangkakan
Namun untuk lebih mengetahui secara mendalam perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan. Foto yang diambil di 2016 kemudian dicocokkan sama data Dukcapil. Ya pasti cocok Peggy Setiawan. Tapi mana Peggy Perongnya? Gitu loh. Mas Tay tidak menjawab pertanyaan gugatan kemarin. Kalau kami anggap bahwa itu menjawab, pihak pemohon ini menjawab dari gugatan kami, namun sayangnya bahwa contoh alat bukti itu adalah visum, Vina dan Egy, ya kan. Kemudian lagi beberapa lagi itu surat seperti surat rapor, ijazah. Ini hubungan hukumnya kaitannya di mana? Yang kita butuhkan adalah bahwa Peggy Setiawan adalah perong, itu yang harusnya mereka konstruksikan. Ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu. Tapi saksi yang perlu harus diingat bahwa di dalam penyidikan pihak termohon, Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya BAP itu harus ada. Jadi ketika Peggy Setiawan menolak keterangan saksi itu dihadirkan, ayo dipertemukan, kemudian ayo diperiksa. Tapi faktanya ini tidak ada. Bagaimana kita mau mengukur kebenaran saksi itu? Ya kan? Selanjutnya lagi, di dalam pelaku-pelakunya ini semua, itu banyak berlatar belakang Sudirman. Cuma tamatan SD. Peggy Setiawan cuma tamatan SMP, kemudian dibawa, ditarik pemeriksaan psikologis lah. Diuji lah bagaimana. Mereka ini ditanya oleh pihak kepolisian saja, mereka sudah gemetaran. Jadi jangan samakan seperti kami. Gitu loh. Makanya saya bilang ini masuk betul-betul ditetapkan tersangka, rujukannya adalah keterangan ahli. Menurut saya itu sangat keliru dan kami akan jawab. Kira-kira seperti itu. Saya tambahkan dikit ya, Mbak. Bukti-bukti error in persona yang mengenai ada face comparison itu yang 99% betul. Sekarang begini. Kalau oke begini. Kalau yang pencocokan foto, loh, ini kan foto yang diambil di 2016. Foto yang diambil di 2016 kemudian dicocokkan sama data Dukcapil. Ya pasti cocok Peggy Setiawan. Tapi mana Peggy Perongnya? Gitu loh. Pasti cocok lah. Jadi kalau mau dikait-kaitkan, makanya saya bilang yang dimajukan dalam bukti surat tidak ada kaitannya sama Peggy Setiawan. Mas, sama sekali tidak ada kaitannya. Kenapa? Kalau tato itu kan sudah lama dihapus juga. Jadi itu sudah lama terhapus, kemudian tetap aja dimasukkan, gitu loh. Dan itu nggak ada kaitannya, nggak ada kaitan. Sidang pra-pid kasus pembunuhan Vina dan Egy Cirebon yang menyeret Peggy Setiawan terus menjadi sorotan publik. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang meyakini bahwa kliennya itu merupakan korban salah tangkap. Jika dugaan tersebut terbukti di sidang pra-peradilan, Peggy Setiawan berhak mendapatkan ganti rugi dari Polda Jabar. Ganti rugi secara materi itu tertuang jelas dalam pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana KUHP. Dijelaskan dalam pasal tersebut, tersangka atau ahli waris dalam hal ini keluarga bisa mengajukan tuntutan atas salah tangkap sesuai dengan putusan dari pengadilan yang menangani perkara. Terkait nominal ganti rugi untuk korban salah tangkap itu pun tertuang dalam PP nomor 92 tahun 2015 tentang KUHAP. Pada ayat 1 dijelaskan korban salah tangkap dalam sebuah perkara bisa bebas dan menerima ganti rugi uang Rp500.000 hingga Rp100 juta. Lalu pada ayat 2 disebutkan bahwa ganti rugi untuk korban salah tangkap yang mengalami luka berat atau cacat bisa menerima ganti rugi Rp25 juta hingga Rp300 juta. Kemudian korban salah tangkap yang berakhir tewas berhak mendapat ganti rugi minimal Rp50 juta dan paling besar Rp600 juta. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya, kita tolak semua. Memang faktanya dengan kita berbeda begitu kan. Kita sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup. Ya, semoga hakim apa yang kita sampaikan tadi bisa mempertimbangkan. Kita kan masing-masing pemohon maupun termohon ini kan untuk meyakinkan bagaimana hakim untuk mengambil keputusan, benar begitu. Soal error in persona nih Pak. Sudah. Bukti kuat apa yang dimiliki oleh? Tadi sudah saya bacakan semuanya. Intinya apa? Ya, intinya mereka kalau misalkan membuat alibinya mereka juga kita sanggah, kan begitu. Seperti kayak contohnya di Bandung, ya kan, membuat pekerjaan rumah. Ya, pekerjaan rumah itu mulai tanggal berapa itu?
Ayo, tanggal berapa itu? Tanggal Juli kan? Sedangkan pemilik rumah ngakunya tanggal... Ya sebenarnya sih saya dari dulu berharap ya bisa bertemu Pak RT sehingga berbagai tuduhan yang dilakukan oleh keluarga terpidana itu kan bisa dijawab oleh Pak RT secara langsung. Tetapi karena waktu itu memang kesulitan saya menemui Pak RT dan mungkin juga Pak RT banyak kesibukan yang harus dia jalani atau dia menjaga aspek-aspek yang bersifat privasi dia. Nah kemudian sekarang muncul ya bagi saya sih alhamdulillah ya. Yang penting kan bagi saya berprasangka baik pada siapapun. Pada kedua belah pihak saya berprasangka baik bahwa mereka adalah orang-orang yang benar. Sehingga seluruh kebenaran yang mereka miliki ya nanti diuji sajalah lewat lembaga-lembaga hukum yang konstitusional. Pak RT untuk menyampaikan itu dan pernyataan Pak RT kan dibantah oleh pihak keluarga terpidana kan. Saya di situ kan, posisi saya adalah kemudian keluarga terpidana merasa keberatan terhadap pernyataan. DPO-nya itu sesuai dengan putusan pengadilan. Kami akan buktikan, nih DPO lu waktu itu, waktu mengumumkan Banjarwangunan. Ya optimis aja, optimis supaya Peggy bebas. Ya, saya simpulkan dulu ya. Jadi kesimpulannya itu error in persona, salah orang. Dan itu sudah dibuktikan oleh keputusan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ya yang mengatakan berkas perkara penyidik Polda Jawa Barat atas nama tersangka PS Peggy Setiawan tidak memenuhi syarat formil dan material. Arti formil adalah subjek hukumnya, pelaku tindak pidananya. Jadi orangnya ini berbeda dan itu fatal dalam penyidikan. Untuk besok agendanya pemeriksaan pembuktian ya. Pembuktian itu dari mulai bukti surat dan saksi-saksi. Bukti surat sudah kami susun. Yang sudah jelas adalah DPO-nya itu sesuai dengan putusan pengadilan. Kami akan buktikan, nih DPO lu waktu itu, waktu mengumumkan Banjarwangunan. Kan itu. Nah, kemudian surat-surat lain ada ya. Nah, kemudian untuk saksi ada tentu yang sudah bermunculan di media sosial ya waktu itu di media itu ada Bondol dan lain-lain yang mengetahui bahwa saat kejadian ada di Bandung. Nah, untuk ahli nanti ada. Jadi kurang lebih besok saksi faktanya itu ya ada 5 ya. Kemudian ahlinya ada 1. Ya. Itu. Ahli pidana. Ya. Ya mungkin ahli IT karena membahas medsos perlu nggak besok? Ahli ITE? Nggak usah. Ahli pidana aja. Ahli pidana dulu aja. Boleh. Ya, 1 ahli pidana itu. Ini mereka takutkan. Termohon bahwa itu berawal dari pengeroyokan dan Polda Jawa Barat menggunakan dalil atau kesaksian dari terpidana Sudirman untuk mentersangkakan Peggy Setiawan. Padahal sosok Sudirman sendiri diketahui memiliki riwayat keterbelakangan mental dan sudah diakui oleh sang kakak. Tim kuasa hukum Polda Jabar menuturkan bahwa Sudirman bersaksi melakukan pengeroyokan dan pemerkosaan pada Vina bersama terpidana lain termasuk Peggy Setiawan. Sudirman juga bersaksi bahwa saat kejadian dirinya mengendarai sepeda motor bersama dengan terpidana Dani mengejar Vina dan Eki. Kemudian Andika berboncengan dengan Peggy Perong dengan Honda Vario. Sudirman menuturkan bahwa saat itu TKP ada di Jembatan Layang dan para terpidana melakukan pengeroyokan. Melalui kesaksian Sudirman, tim kuasa hukum Polda Jabar juga menuturkan bahwa Eki dan Vina dihabisi di Jalan Perjuangan. Tim hukum Polda Jabar mengakui bahwa Peggy menusuk korban Vina. Fakta ini justru dipertanyakan. Pasalnya Sudirman sendiri diketahui mengalami keterbelakangan mental. Hal ini dijelaskan oleh ayah Sudirman, yakni Suratno. Menurut Suratno, Sudirman adalah anak yang jarang bergaul dengan lingkungan sekitar. Sudirman lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah dan hanya pergi sesekali ke musola. Sudirman juga putus sekolah sedari SD lantaran mengalami keterbelakangan mental. Oleh karena itu, Suratno yakin bahwa Sudirman tidak pernah terlibat geng motor seperti yang dituduhkan. Diakui pula oleh Suratno, Sudirman tidak lancar mengendarai sepeda motor. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dan menggunakan obat-obatan terlarang serta pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari Cirebon.
Sejumlah fakta penyidikan dan hasil tes psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan dibeberkan tim hukum Polda Jawa Barat dalam sidang pada Selasa 2 Juli 2024. Dalam sidang itu, Peggy disebut memiliki kecenderungan berbohong dan sikap manipulatif. Adapun tes psikologi forensik tersebut mengetahui profil psikologis tersangka mulai dari inteligensi, kepribadian, status mental, serta mengevaluasi kredibilitas tersangka. Disebutkan bahwa dalam diri Peggy Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif. Selain itu, pihak Polda Jabar menyebut ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya pada saat ditanyakan tentang peristiwa yang sama di antara keduanya. Lalu dalam pemeriksaan disebutkan awalnya Peggy tidak mengenal sosok Sudirman, salah seorang terpidana seumur hidup kasus pembunuhan Eki dan Vina. Namun pada pemeriksaan kedua, Peggy mengaku mengenalinya sebagai teman saat sekolah dasar. Selain itu, Peggy pada tahun 2016 silam pernah menggunakan obat terlarang dan ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dalam mengikuti rangkaian pemeriksaan psikologis 14, daya nilai, judgment, mampu memiliki tindakan yang memiliki tujuan dan arti yang sesuai yang dapat diterima secara sosial serta tidak ada gangguan daya nilai realitas. Secara umum, status mental Peggy Setiawan relatif memadai, ia memiliki kompetensi untuk memberikan keterangan. Catatan, keterlibatan Peggy dalam lingkungan pergaulan negatif saat memasuki usia remaja yang ditandai dengan penggunaan alkohol dan penyalahgunaan obat-obatan. Riwayat tingkah laku pelanggaran hukum sejak memasuki usia remaja merupakan faktor resiko yang meningkatkan kerentanan seseorang bertingkah laku yang bermuatan menyimpang. Bahwa dalam diri Peggy Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif karena ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya pada saat ditanyakan tentang peristiwa yang sama di antara keduanya. Bahwa ada perilaku menyimpang yang dilakukan oleh saudara Peggy Setiawan dalam pelanggaran hukum, seperti tidak memiliki SIM, menggunakan sepeda motor yang tidak memiliki surat-surat kelengkapan yang lengkap, dan menggunakan obat-obatan terlarang, serta pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Kemudian dari hasil pemeriksaan psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan memiliki indikasi untuk melakukan tindak pidana sebagaimana perkara yang dipersangkakan. Namun untuk lebih mengetahui secara mendalam perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan. Foto yang diambil di 2016 kemudian dicocokkan sama data Dukcapil. Ya pasti cocok Peggy Setiawan. Tapi mana Peggy Perongnya gitu loh. Mas Tay tidak menjawab pertanyaan gugatan kemarin. Kalau kami anggap bahwa itu menjawab, pihak pemohon ini menjawab dari gugatan kami, namun sayangnya bahwa contoh alat bukti itu adalah visum, Vina dan Egi, ya kan. Kemudian lagi beberapa lagi itu surat seperti surat rapor, ijazah. Ini hubungan hukumnya kaitannya di mana? Yang kita butuhkan adalah bahwa Peggy Setiawan adalah perong, itu yang harusnya mereka konstruksikan. Ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu. Tapi saksi yang perlu harus diingat bahwa di dalam penyidikan pihak termohon, Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya BAP itu harus ada. Jadi ketika Peggy Setiawan menolak keterangan saksi itu dihadirkan, ayo dipertemukan, kemudian ayo diperiksa. Tapi faktanya ini tidak ada. Bagaimana kita mau mengukur kebenaran saksi itu? Ya kan? Selanjutnya lagi, di dalam pelaku-pelakunya ini semua, itu banyak berlatar belakang Sudirman. Cuma tamatan SD. Peggy Setiawan cuma tamatan SMP, kemudian dibawa, ditarik pemeriksaan psikologis lah. Diuji lah bagaimana. Mereka ini ditanya oleh pihak kepolisian saja, mereka sudah gemetaran. Jadi jangan samakan seperti kami. Gitu loh. Makanya saya bilang ini masuk betul-betul ditetapkan tersangka
rujukannya adalah keterangan ahli. Menurut saya itu sangat keliru dan kami akan jawab. Kira-kira seperti itu. Tambahkan dikit ya, Mbak. Bukti-bukti error in persona yang mengenai ada face comparison itu yang 99% betul. Sekarang begini. Kalau oke begini. Kalau yang pencocokan foto, loh, ini kan foto yang diambil di 2016. Foto yang diambil di 2016 kemudian dicocokkan sama data Dukcapil. Ya pasti cocok Peggy Setiawan. Tapi mana Peggy Peronnya? Gitu loh. Pasti cocok lah. Jadi kalau mau dikait-kaitkan, makanya saya bilang yang dimajukan dalam bukti surat tidak ada kaitannya sama Peggy Setiawan. Mas, sama sekali tidak ada kaitannya. Tambahin ya. Kenapa? Kalau tato itu kan sudah lama dihapus juga. Jadi itu sudah lama terhapus, kemudian tetap aja dimasukkan, gitu loh. Dan itu nggak ada kaitannya, nggak ada kaitan. Sidang pra-pid kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon yang menyeret Peggy Setiawan terus menjadi sorotan publik. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang meyakini bahwa kliennya itu merupakan korban salah tangkap. Jika dugaan tersebut terbukti di sidang pra-peradilan, Peggy Setiawan berhak mendapatkan ganti rugi dari Polda Jabar. Ganti rugi secara materi itu tertuang jelas dalam pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana KUHP. Dijelaskan dalam pasal tersebut, tersangka atau ahli waris dalam hal ini keluarga bisa mengajukan tuntutan atas salah tangkap sesuai dengan putusan dari pengadilan yang menangani perkara. Terkait nominal ganti rugi untuk korban salah tangkap itu pun tertuang dalam PP nomor 92 tahun 2015 tentang KUHAP. Pada ayat 1 dijelaskan korban salah tangkap dalam sebuah perkara bisa bebas dan menerima ganti rugi uang Rp500.000 hingga Rp100 juta. Lalu pada ayat 2 disebutkan bahwa ganti rugi untuk korban salah tangkap yang mengalami luka berat atau cacat bisa menerima ganti rugi Rp25 juta hingga Rp300 juta. Kemudian korban salah tangkap yang berakhir tewas berhak mendapat ganti rugi minimal Rp50 juta dan paling besar Rp600 juta. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya, kita tolak semua. Memang faktanya dengan kita berbeda begitu kan. Kita sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup. Ya, semoga hakim apa yang kita sampaikan tadi bisa mempertimbangkan. Kita kan masing-masing pemohon maupun termohon ini kan untuk meyakinkan bagaimana hakim untuk mengambil keputusan, benar begitu. Soal error in persona nih Pak. Sudah. Bukti kuat apa yang dimiliki oleh? Tadi sudah saya bacakan semuanya. Intinya apa? Ya, intinya mereka kalau misalkan membuat alibinya mereka juga kita sanggah, kan begitu. Seperti kayak contohnya di Bandung, ya kan, membuat pekerjaan rumah. Ya, pekerjaan rumah itu mulai tanggal berapa itu? Ayo, tanggal berapa itu? Tanggal Juli kan? Sedangkan pemilik rumah ngakunya tanggal. Ya sebenarnya sih saya dari dulu berharap ya bisa bertemu Pak RT sehingga berbagai tuduhan yang dilakukan oleh keluarga terpidana itu kan bisa dijawab oleh Pak RT secara langsung. Tetapi karena waktu itu memang kesulitan saya menemui Pak RT dan mungkin juga Pak RT banyak kesibukan yang harus dia jalani atau dia menjaga aspek-aspek yang bersifat privasi dia. Nah kemudian sekarang muncul ya bagi saya sih alhamdulillah ya. Yang penting kan bagi saya berprasangka baik pada siapapun. Pada kedua belah pihak saya berprasangka baik bahwa mereka adalah orang-orang yang benar. Sehingga seluruh kebenaran yang mereka miliki ya nanti diuji sajalah lewat lembaga-lembaga hukum yang konstitusional. Pak RT untuk menyampaikan itu dan pernyataan Pak RT kan dibantah oleh pihak keluarga terpidana kan. Saya di situ kan, posisi saya adalah kemudian keluarga terpidana merasa keberatan terhadap pernyataan. DPO-nya itu sesuai dengan putusan pengadilan, kami akan buktikan. Nih DPO lu waktu itu, waktu mengumumkan, Banjarwangunan. Ya optimis aja, optimis supaya Peggy bebas. Ya, saya simpulkan dulu ya, jadi kesimpulannya itu error in persona, salah orang. Dan itu sudah dibuktikan oleh keputusan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ya yang mengatakan berkas perkara penyidik Polda Jawa Barat atas nama tersangka PS Peggy Setiawan tidak memenuhi syarat formil dan material. Arti formil adalah subjek hukumnya, pelaku tindak pidananya. Jadi orangnya ini berbeda dan itu fatal dalam penyidikan.
untuk besok agendanya pemeriksaan pembuktian ya. Pembuktian itu dari mulai bukti surat dan saksi-saksi. Bukti surat sudah kami susun. Yang sudah jelas adalah DPO-nya itu sesuai dengan putusan pengadilan. Kami akan buktikan, nih DPO lu waktu mengumumkan Banjarwangunan kan itu. Nah, kemudian surat-surat lain ada ya. Nah, kemudian untuk saksi ada, tentu yang sudah bermunculan di media sosial ya, waktu itu di media itu ada Bondol dan lain-lain yang mengetahui bahwa saat kejadian ada di Bandung. Nah, untuk ahli nanti ada. Jadi kurang lebih besok saksi faktanya itu ya ada 5 ya, kemudian ahlinya ada 1 ya. Itu ahli pidana. Ya. Ya, mungkin ahli IT karena membahas medsos perlu nggak besok? Ahli ITE nggak usah, ahli pidana aja. Ahli pidana dulu aja. Boleh. Ya, 1 ahli pidana itu. Ini mereka takutkan. Termohon bahwa itu berawal dari pengeroyokan dan Polda Jawa Barat menggunakan dalil atau kesaksian dari terpidana Sudirman untuk mentersangkakan Peggy Setiawan. Padahal sosok Sudirman sendiri diketahui memiliki riwayat keterbelakangan mental dan sudah diakui oleh sang kakak. Tim kuasa hukum Polda Jabar menuturkan bahwa Sudirman bersaksi melakukan pengeroyokan dan pemerkosaan pada Vina bersama terpidana lain termasuk Peggy Setiawan. Sudirman juga bersaksi bahwa saat kejadian dirinya mengendarai sepeda motor bersama dengan terpidana Dani mengejar Vina dan Eki. Kemudian Andika berboncengan dengan Peggy Perong dengan Honda Vario. Sudirman menuturkan bahwa saat itu TKP ada di Jembatan Layang dan para terpidana melakukan pengeroyokan. Melalui kesaksian Sudirman, tim kuasa hukum Polda Jabar juga menuturkan bahwa Eki dan Vina dihabisi di Jalan Perjuangan. Tim hukum Polda Jabar mengakui bahwa Peggy menusuk korban Vina. Fakta ini justru dipertanyakan. Pasalnya Sudirman sendiri diketahui mengalami keterbelakangan mental. Hal ini dijelaskan oleh ayah Sudirman, yakni Suratno. Menurut Suratno, Sudirman adalah anak yang jarang bergaul dengan lingkungan sekitar. Sudirman lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah dan hanya pergi sesekali ke musola. Sudirman juga putus sekolah sedari SD lantaran mengalami keterbelakangan mental. Oleh karena itu, Suratno yakin bahwa Sudirman tidak pernah terlibat geng motor seperti yang dituduhkan. Diakui pula oleh Suratno, Sudirman tidak lancar mengendarai sepeda motor. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dan menggunakan obat-obatan terlarang, serta pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari Cirebon. Sejumlah fakta penyidikan dan hasil tes psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan dibeberkan tim hukum Polda Jawa Barat dalam sidang pada Selasa 2 Juli 2024. Dalam sidang itu, Peggy disebut memiliki kecenderungan berbohong dan sikap manipulatif. Adapun tes psikologi forensik tersebut mengetahui profil psikologis tersangka mulai dari inteligensi, kepribadian, status mental, serta mengevaluasi kredibilitas tersangka. Disebutkan bahwa dalam diri Peggy Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif. Selain itu, pihak Polda Jabar menyebut ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya pada saat ditanyakan tentang peristiwa yang sama di antara keduanya. Lalu dalam pemeriksaan disebutkan awalnya Peggy tidak mengenal sosok Sudirman, salah seorang terpidana seumur hidup kasus pembunuhan Eki dan Vina. Namun pada pemeriksaan kedua, Peggy mengaku mengenalinya sebagai teman saat sekolah dasar. Selain itu, Peggy pada tahun 2016 silam pernah menggunakan obat terlarang dan ditangkap di Polsek Gunung Sari Cirebon. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dalam mengikuti rangkaian pemeriksaan psikologis 14, daya nilai, judgment, mampu memiliki tindakan yang memiliki tujuan dan arti yang sesuai yang dapat diterima secara sosial serta tidak ada gangguan daya nilai realitas. Secara umum, status mental Peggy Setiawan relatif memadai. Ia memiliki kompetensi untuk memberikan keterangan. Catatan, keterlibatan Peggy dalam lingkungan pergaulan negatif saat memasuki usia remaja yang ditandai dengan penggunaan alkohol dan penyalahgunaan obat-obatan
Riwayat tingkah laku pelanggaran hukum sejak memasuki usia remaja merupakan faktor resiko yang meningkatkan kerentanan seseorang bertingkah laku yang bermuatan menyimpang. Bahwa dalam diri Peggy Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif karena ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya pada saat ditanyakan tentang peristiwa yang sama di antara keduanya. Bahwa ada perilaku menyimpang yang dilakukan oleh saudara Peggy Setiawan dalam pelanggaran hukum seperti tidak memiliki SIM, menggunakan sepeda motor yang tidak memiliki surat-surat kelengkapan yang lengkap, dan menggunakan obat-obatan terlarang, serta pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari Cirebon. Kemudian dari hasil pemeriksaan psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan memiliki indikasi untuk melakukan tindak pidana sebagaimana perkara yang dipersangkakan. Namun untuk lebih mengetahui secara mendalam perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan. Foto yang diambil di 2016 kemudian dicocokkan sama data Dukcapil. Ya pasti cocok Peggy Setiawan. Tapi mana Peggy Perongnya? Gitu loh. Mas Tadi tidak menjawab pertanyaan gugatan kemarin. Kalau kami anggap bahwa itu menjawab, pihak pemohon ini menjawab dari gugatan kami, namun sayangnya bahwa contoh alat bukti itu adalah visum, Vina dan Egy, ya kan. Kemudian lagi beberapa lagi itu surat seperti surat rapor, ijazah. Ini hubungan hukumnya kaitannya di mana? Yang kita butuhkan adalah bahwa Peggy Setiawan adalah perong, itu yang harusnya mereka konstruksikan. Ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu. Tapi saksi yang perlu harus diingat bahwa di dalam penyidikan pihak termohon, Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya BAP itu harus ada. Jadi ketika Peggy Setiawan menolak keterangan saksi itu dihadirkan, ayo dipertemukan, kemudian ayo diperiksa. Tapi faktanya ini tidak ada. Bagaimana kita mau mengukur kebenaran saksi itu? Ya kan? Selanjutnya lagi, di dalam pelaku-pelakunya ini semua itu banyak berlatar belakang Sudirman cuma tamatan SD. Peggy Setiawan cuma tamatan SMP, kemudian dibawa ditarik pemeriksaan psikologis lah, diuji lah bagaimana. Mereka ini ditanya oleh pihak kepolisian saja mereka sudah gemetaran. Jadi jangan samakan seperti kami. Gitu loh. Makanya saya bilang ini masuk betul-betul ditetapkan tersangka, rujukannya adalah keterangan ahli. Menurut saya itu sangat keliru dan kami akan jawab. Kira-kira seperti itu. Tambahkan dikit ya, Mbak. Bukti-bukti error in persona yang mengenai ada face comparison itu yang 99% betul. Sekarang begini. Kalau begini. Kalau yang pencocokan foto, loh, ini kan foto yang diambil di 2016. Foto yang diambil di 2016 kemudian dicocokkan sama data Dukcapil. Ya pasti cocok Peggy Setiawan. Tapi mana Peggy Perongnya? Gitu loh. Pasti cocok lah. Jadi kalau mau dikait-kaitkan, makanya saya bilang yang dimajukan dalam bukti surat tidak ada kaitannya sama Peggy Setiawan. Mas, sama sekali tidak ada kaitannya. Kenapa? Kalau tato itu kan sudah lama dihapus juga. Jadi itu sudah lama terhapus, kemudian tetap aja dimasukkan, gitu loh. Dan itu nggak ada kaitannya, nggak ada kaitan. Sidang pra-pid kasus pembunuhan Vina dan Egy Cirebon yang menyeret Peggy Setiawan terus menjadi sorotan publik. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang meyakini bahwa kliennya itu merupakan korban salah tangkap. Jika dugaan tersebut terbukti di sidang pra-peradilan, Peggy Setiawan berhak mendapatkan ganti rugi dari Polda Jabar. Ganti rugi secara materi itu tertuang jelas dalam pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana KUHP. Dijelaskan dalam pasal tersebut, tersangka atau ahli waris dalam hal ini keluarga bisa mengajukan tuntutan atas salah tangkap sesuai dengan putusan dari pengadilan yang menangani perkara. Terkait nominal ganti rugi untuk korban salah tangkap itu pun tertuang dalam PP nomor 92 tahun 2015 tentang KUHP. Pada ayat 1 dijelaskan korban salah tangkap dalam sebuah perkara bisa bebas dan menerima ganti rugi uang Rp500.000 hingga Rp100 juta.
Lalu pada ayat 2 disebutkan bahwa ganti rugi untuk korban salah tangkap yang mengalami luka berat atau cacat bisa menerima ganti rugi 25 juta rupiah hingga 300 juta rupiah. Kemudian korban salah tangkap yang berakhir tewas berhak mendapat ganti rugi minimal 50 juta rupiah dan paling besar 600 juta rupiah. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya, kita tolak semua. Memang faktanya dengan kita berbeda begitu kan. Kita sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup. Ya, semoga hakim apa yang kita sampaikan tadi bisa mempertimbangkan. Kita kan masing-masing pemohon maupun termohon ini kan untuk meyakinkan bagaimana hakim untuk mengambil keputusan, benar begitu. Soal error in persona nih Pak. Sudah. Bukti kuat apa yang dimiliki oleh? Tadi sudah saya bacakan semuanya. Intinya Intinya mereka kalau misalkan membuat alibinya mereka juga kita sanggah, kan begitu. Seperti kayak contohnya di Bandung, ya kan, membuat pekerjaan rumah. Ya, pekerjaan rumah itu mulai tanggal berapa itu? Ayo, tanggal berapa itu? Tanggal Juli kan? Sedangkan pemilik rumah ngakunya tanggal. Ya sebenarnya sih saya dari dulu berharap ya bisa bertemu Pak RT sehingga berbagai tuduhan yang dilakukan oleh keluarga terpidana itu kan bisa dijawab oleh Pak RT secara langsung. Tetapi karena waktu itu memang kesulitan saya menemui Pak RT dan mungkin juga Pak RT banyak kesibukan yang harus dia jalani atau dia menjaga aspek-aspek yang bersifat privasi dia. Nah kemudian sekarang muncul ya bagi saya sih alhamdulillah ya. Yang penting kan bagi saya berprasangka baik pada siapapun. Pada kedua belah pihak saya berprasangka baik bahwa mereka adalah orang-orang yang benar. Sehingga seluruh kebenaran yang mereka miliki ya nanti diuji sajalah lewat lembaga-lembaga hukum yang konstitusional. Pak RT untuk menyampaikan itu dan pernyataan Pak RT kan dibantah oleh pihak keluarga terpidana kan. Saya di situ kan, posisi saya adalah kemudian keluarga terpidana merasa keberatan terhadap DPO-nya itu sesuai dengan putusan pengadilan. Kami akan buktikan, nih DPO lu waktu itu, waktu mengumumkan Banjarwangunan. Ya optimis aja, optimis supaya Peggy bebas gitu. Ya, saya simpulkan dulu ya. Jadi kesimpulannya itu error in persona, salah orang. Dan itu sudah dibuktikan oleh keputusan jaksa, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ya, yang mengatakan berkas perkara penyidik Polda Jawa Barat atas nama tersangka PS Peggy Setiawan tidak memenuhi syarat formil dan material. Arti formil adalah subjek hukumnya, pelaku tindak pidananya. Jadi orangnya ini berbeda dan itu fatal dalam penyidikan. Untuk besok agendanya pemeriksaan pembuktian ya. Pembuktian itu dari mulai bukti surat dan saksi-saksi. Bukti surat sudah kami susun. Yang sudah jelas adalah DPO-nya itu sesuai dengan putusan pengadilan. Kami akan buktikan, nih DPO lu waktu itu, waktu mengumumkan Banjarwangunan. Kan itu. Nah, kemudian surat-surat lain ada ya. Nah, kemudian untuk saksi ada, tentu yang sudah bermunculan di media sosial ya, waktu itu di media itu ada Bondol dan lain-lain yang mengetahui bahwa saat kejadian ada di Bandung. Nah, untuk ahli nanti ada. Jadi kurang lebih besok saksi faktanya itu ya ada 5 ya, kemudian ahlinya ada 1. Ya. Itu. Ahli pidana. Ya. Ya, mungkin ahli IT karena membahas medsos perlu nggak besok? Ahli ITE nggak usah, ahli pidana aja. Ahli pidana dulu aja. Oleh. Ya, 1 ahli pidana itu. Ini mereka takut. Termohon bahwa itu berawal dari pengeroyokan dan Polda Jawa Barat menggunakan dalil atau kesaksian dari terpidana Sudirman untuk mentersangkakan Peggy Setiawan. Padahal sosok Sudirman sendiri diketahui memiliki riwayat keterbelakangan mental dan sudah diakui oleh sang kakak. Tim kuasa hukum Polda Jabar menuturkan bahwa Sudirman bersaksi melakukan pengeroyokan dan pemerkosaan pada Vina bersama terpidana lain termasuk Peggy Setiawan. Sudirman juga bersaksi bahwa saat kejadian dirinya mengendarai sepeda motor bersama dengan terpidana Dani mengejar Vina dan Eki. Kemudian Andika berboncengan dengan Peggy Perong dengan Honda Vario. Sudirman menuturkan bahwa saat itu TKP ada di Jembatan Layang dan para terpidana melakukan pengeroyokan.
Melalui kesaksian Sudirman, tim kuasa hukum Polda Jabar juga menuturkan bahwa Eki dan Vina dihabisi di Jalan Perjuangan. Tim hukum Polda Jabar mengakui bahwa Peggy menusuk korban Vina. Fakta ini justru dipertanyakan. Pasalnya Sudirman sendiri diketahui mengalami keterbelakangan mental. Hal ini dijelaskan oleh ayah Sudirman, yakni Suratno. Menurut Suratno, Sudirman adalah anak yang jarang bergaul dengan lingkungan sekitar. Sudirman lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah dan hanya pergi sesekali ke musola. Sudirman juga putus sekolah sedari SD lantaran mengalami keterbelakangan mental. Oleh karena itu, Suratno yakin bahwa Sudirman tidak pernah terlibat geng motor seperti yang dituduhkan. Diakui pula oleh Suratno, Sudirman tidak lancar mengendarai sepeda motor. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dan menggunakan obat-obatan terlarang, serta pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Sejumlah fakta penyidikan dan hasil tes psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan dibeberkan tim hukum Polda Jawa Barat dalam sidang pada Selasa 2 Juli 2024. Dalam sidang itu, Peggy disebut memiliki kecenderungan berbohong dan sikap manipulatif. Adapun tes psikologi forensik tersebut mengetahui profil psikologis tersangka mulai dari inteligensi, kepribadian, status mental, serta mengevaluasi kredibilitas tersangka. Disebutkan bahwa dalam diri Peggy Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif. Selain itu, pihak Polda Jabar menyebut ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya pada saat ditanyakan tentang peristiwa yang sama di antara keduanya. Lalu dalam pemeriksaan disebutkan awalnya Peggy tidak mengenal sosok Sudirman, salah seorang terpidana seumur hidup kasus pembunuhan Eki dan Vina. Namun pada pemeriksaan kedua, Peggy mengaku mengenalinya sebagai teman saat sekolah dasar. Selain itu, Peggy pada tahun 2016 silam pernah menggunakan obat terlarang dan ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dalam mengikuti rangkaian pemeriksaan psikologis 14, daya nilai, judgment, mampu memiliki tindakan yang memiliki tujuan dan arti yang sesuai yang dapat diterima secara sosial serta tidak ada gangguan daya nilai realitas. Secara umum, status mental Peggy Setiawan relatif memadai, ia memiliki kompetensi untuk memberikan keterangan. Catatan, keterlibatan Peggy dalam lingkungan pergaulan negatif saat memasuki usia remaja yang ditandai dengan penggunaan alkohol dan penyalahgunaan obat-obatan. Riwayat tingkah laku pelanggaran hukum sejak memasuki usia remaja merupakan faktor resiko yang meningkatkan kerentanan seseorang bertingkah laku yang bermuatan menyimpang. Bahwa dalam diri Peggy Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif karena ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya pada saat ditanyakan tentang peristiwa yang sama di antara keduanya. Bahwa ada perilaku menyimpang yang dilakukan oleh saudara Peggy Setiawan dalam pelanggaran hukum, seperti tidak memiliki SIM, menggunakan sepeda motor yang tidak memiliki surat-surat kelengkapan yang lengkap, dan menggunakan obat-obatan terlarang, serta pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Kemudian dari hasil pemeriksaan psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan memiliki indikasi untuk melakukan tindak pidana sebagaimana perkara yang dipersangkakan. Namun untuk lebih mengetahui secara mendalam perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan. Foto yang diambil di 2016 kemudian dicocokkan sama data Dukcapil. Ya pasti cocok Peggy Setiawan. Tapi mana Peggy Perongnya gitu loh. Mas Tay tidak menjawab pertanyaan gugatan kemarin. Kalau kami anggap bahwa itu menjawab, pihak pemohon ini menjawab dari gugatan kami, namun sayangnya bahwa contoh alat bukti itu adalah visum, Vina dan Egi, ya kan. Kemudian lagi beberapa lagi itu surat seperti surat rapor, ijazah. Ini hubungan hukumnya kaitannya di mana? Yang kita butuhkan adalah bahwa Peggy Setiawan adalah perong, itu yang harusnya mereka
konstruksikan, ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu. Tapi saksi yang perlu harus diingat, bahwa di dalam penyidikan pihak termohon, Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya BAP itu harus ada. Jadi ketika Peggy Setiawan menolak keterangan saksi itu dihadirkan, ayo dipertemukan, kemudian ayo diperiksa. Tapi faktanya ini tidak ada. Bagaimana kita mau mengukur kebenaran saksi itu? Ya kan? Selanjutnya lagi, di dalam pelaku-pelakunya ini semua, itu banyak berlatar belakang Sudirman, cuma tamatan SD. Peggy Setiawan, cuma tamatan SMP, kemudian dibawa, ditarik pemeriksaan psikologis lah. Diuji lah bagaimana. Mereka ini ditanya oleh pihak kepolisian saja, mereka sudah gemetaran. Jadi jangan samakan seperti kami, gitu loh. Makanya saya bilang ini masuk betul-betul ditetapkan tersangka, rujukannya adalah keterangan ahli. Menurut saya itu sangat keliru dan kami akan jawab. Kira-kira seperti itu. Tambahkan dikit ya, Mbak. Bukti-bukti error in persona yang mengenai ada face comparison itu yang 99% betul. Sekarang begini. Kalau oke begini, kalau yang pencocokan foto, loh ini kan foto yang diambil di 2016, foto yang diambil di 2016 kemudian dicocokkan sama data Dukcapil, ya pasti cocok Peggy Setiawan, tapi mana Peggy Perongnya, gitu loh, pasti cocok lah. Jadi kalau mau dikait-kaitkan, makanya saya bilang yang dimajukan dalam bukti surat tidak ada kaitannya sama Peggy Setiawan, Mas, sama sekali tidak ada kaitannya. Tambahin ya. Kenapa? Kalau tato itu kan sudah lama dihapus juga. Jadi itu sudah lama terhapus, kemudian tetap aja dimasukkan, gitu loh. Dan itu nggak ada kaitannya, nggak ada kaitan. Sidang pra-pid kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon yang menyeret Peggy Setiawan terus menjadi sorotan publik. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang meyakini bahwa kliennya itu merupakan korban salah tangkap. Jika dugaan tersebut terbukti di sidang pra-peradilan, Peggy Setiawan berhak mendapatkan ganti rugi dari Polda Jabar. Ganti rugi secara materi itu tertuang jelas dalam pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana KUHP. Dijelaskan dalam pasal tersebut, tersangka atau ahli waris dalam hal ini keluarga bisa mengajukan tuntutan atas salah tangkap sesuai dengan putusan dari pengadilan yang menangani perkara. Terkait nominal ganti rugi untuk korban salah tangkap itu pun tertuang dalam PP nomor 92 tahun 2015 tentang KUHAP. Pada ayat 1 dijelaskan korban salah tangkap dalam sebuah perkara bisa bebas dan menerima ganti rugi uang Rp500.000 hingga Rp100 juta. Lalu pada ayat 2 disebutkan bahwa ganti rugi untuk korban salah tangkap yang mengalami luka berat atau cacat bisa menerima ganti rugi Rp25 juta hingga Rp300 juta. Kemudian korban salah tangkap yang berakhir tewas berhak mendapat ganti rugi minimal Rp50 juta dan paling besar Rp600 juta. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya, kita tolak semua. Memang faktanya dengan kita berbeda begitu kan. Kita sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup. Ya, semoga hakim apa yang kita sampaikan tadi bisa mempertimbangkan. Kita kan masing-masing pemohon maupun termohon ini kan untuk meyakinkan bagaimana hakim untuk mengambil keputusan, benar begitu. Soal error in persona nih Pak. Sudah. Bukti kuat apa yang dimiliki oleh? Tadi sudah saya bacakan semuanya. Intinya apa? Ya, intinya mereka kalau misalkan membuat alibinya mereka juga kita sanggah, kan begitu. Seperti kayak contohnya di Bandung, ya kan, membuat pekerjaan rumah. Ya, pekerjaan rumah itu mulai tanggal berapa itu? Ayo, tanggal berapa itu? Tanggal Juli kan? Sedangkan pemilik rumah ngakunya tanggal. Ya sebenarnya sih saya dari dulu berharap ya bisa bertemu Pak RT sehingga berbagai tuduhan yang dilakukan oleh keluarga terpidana itu kan bisa dijawab oleh Pak RT secara langsung. Tetapi karena waktu itu memang kesulitan saya menemui Pak RT dan mungkin juga Pak RT banyak kesibukan yang harus dia jalani atau dia menjaga aspek-aspek yang bersifat privasi dia. Nah kemudian sekarang muncul ya bagi saya sih alhamdulillah ya. Yang penting kan bagi saya berprasangka baik pada siapapun. Pada kedua belah pihak saya berprasangka baik bahwa mereka adalah orang-orang yang benar. Sehingga seluruh kebenaran yang mereka miliki ya nanti diuji sajalah
lewat lembaga-lembaga hukum yang konstitusional. Pak RT untuk menyampaikan itu, dan pernyataan Pak RT kan dibantah oleh pihak keluarga terpidana. Kan saya di situ kan, posisi saya adalah kemudian keluarga terpidana merasa keberatan terhadap pernyataan. DPO-nya itu sesuai dengan putusan pengadilan. Kami akan buktikan. Nih DPO lu waktu itu, waktu mengumumkan Banjarwangunan. Ya optimis aja, optimis supaya Peggy bebas gitu. Ya, saya simpulkan dulu ya. Jadi kesimpulannya itu error in persona, salah orang, dan itu sudah dibuktikan oleh keputusan jaksa, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ya, yang mengatakan berkas perkara penyidik Polda Jawa Barat atas nama tersangka PS Peggy Setiawan tidak memenuhi syarat formil dan material. Arti formil adalah subjek hukumnya, pelaku tindak pidananya. Jadi orangnya ini berbeda dan itu fatal dalam penyidikan. Untuk besok agendanya pemeriksaan pembuktian ya. Pembuktian itu dari mulai bukti surat dan saksi-saksi. Bukti surat sudah kami susun. Yang sudah jelas adalah DPO-nya itu sesuai dengan putusan pengadilan. Kami akan buktikan. Nih DPO lu waktu itu, waktu mengumumkan Banjarwangunan. Kan itu. Nah, kemudian surat-surat lain ada ya. Nah, kemudian untuk saksi ada, tentu yang sudah bermunculan di media sosial ya, waktu itu di media itu ada Bondol dan lain-lain yang mengetahui bahwa saat kejadian ada di Bandung. Nah, untuk ahli nanti ada. Jadi kurang lebih besok saksi faktanya itu ya ada 5 ya, kemudian ahlinya ada 1. Ya. Itu ahli pidana. Ya. Ya, mungkin ahli IT karena membahas medsos perlu nggak besok? Ahli ITE? Nggak usah, ahli pidana aja? Ahli pidana dulu aja. Boleh. Ya, 1 ahli pidana, itu. Ini mereka takutkan. Termohon bahwa itu berawal dari pengeroyokan dan Polda Jawa Barat menggunakan dalil atau kesaksian dari terpidana Sudirman untuk mentersangkakan Peggy Setiawan. Padahal sosok Sudirman sendiri diketahui memiliki riwayat keterbelakangan mental dan sudah diakui oleh sang kakak. Tim kuasa hukum Polda Jabar menuturkan bahwa Sudirman bersaksi melakukan pengeroyokan dan pemerkosaan pada Vina bersama terpidana lain termasuk Peggy Setiawan. Sudirman juga bersaksi bahwa saat kejadian dirinya mengendarai sepeda motor bersama dengan terpidana Dani mengejar Vina dan Eki. Kemudian Andika berboncengan dengan Peggy Perong dengan Honda Vario. Sudirman menuturkan bahwa saat itu TKP ada di Jembatan Layang dan para terpidana melakukan pengeroyokan. Melalui kesaksian Sudirman, tim kuasa hukum Polda Jabar juga menuturkan bahwa Eki dan Vina dihabisi di Jalan Perjuangan. Tim hukum Polda Jabar mengakui bahwa Peggy menusuk korban Vina. Fakta ini justru dipertanyakan. Pasalnya Sudirman sendiri diketahui mengalami keterbelakangan mental. Hal ini dijelaskan oleh ayah Sudirman, yakni Suratno. Menurut Suratno, Sudirman adalah anak yang jarang bergaul dengan lingkungan sekitar. Sudirman lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah dan hanya pergi sesekali ke musola. Sudirman juga putus sekolah sedari SD lantaran mengalami keterbelakangan mental. Oleh karena itu, Suratno yakin bahwa Sudirman tidak pernah terlibat geng motor seperti yang dituduhkan. Diakui pula oleh Suratno, Sudirman tidak lancar mengendarai sepeda motor. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dan menggunakan obat-obatan terlarang, serta pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari Cirebon. Sejumlah fakta penyidikan dan hasil tes psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan dibeberkan tim hukum Polda Jawa Barat dalam sidang pada Selasa 2 Juli 2024. Dalam sidang itu, Peggy disebut memiliki kecenderungan berbohong dan sikap manipulatif. Adapun tes psikologi forensik tersebut mengetahui profil psikologis tersangka mulai dari inteligensi, kepribadian, status mental, serta mengevaluasi kredibilitas tersangka. Disebutkan bahwa dalam diri Peggy Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif. Selain itu, pihak Polda Jabar menyebut ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya pada saat ditanyakan tentang peristiwa yang sama di antara keduanya. Lalu dalam pemeriksaan disebutkan awalnya Peggy tidak mengenal sosok Sudirman, salah seorang terpidana seumur hidup kasus pembunuhan Eki dan Vina.
Namun pada pemeriksaan kedua, Peggy mengaku mengenalinya sebagai teman saat sekolah dasar. Selain itu, Peggy pada tahun 2016 silam pernah menggunakan obat terlarang dan ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dalam mengikuti rangkaian pemeriksaan psikologis 14, daya nilai, judgment, mampu memiliki tindakan yang memiliki tujuan dan arti yang sesuai yang dapat diterima secara sosial serta tidak ada gangguan daya nilai realitas. Secara umum, status mental Peggy Setiawan relatif memadai, ia memiliki kompetensi untuk memberikan keterangan. Catatan, keterlibatan Peggy dalam lingkungan pergaulan negatif saat memasuki usia remaja yang ditandai dengan penggunaan alkohol dan penyalahgunaan obat-obatan. Riwayat tingkah laku pelanggaran hukum sejak memasuki usia remaja merupakan faktor resiko yang meningkatkan kerentanan seseorang bertingkah laku yang bermuatan menyimpang. Bahwa dalam diri Peggy Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif karena ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya pada saat ditanyakan tentang peristiwa yang sama di antara keduanya. Bahwa ada perilaku menyimpang yang dilakukan oleh saudara Peggy Setiawan dalam pelanggaran hukum seperti tidak memiliki SIM, menggunakan sepeda motor yang tidak memiliki surat-surat kelengkapan yang lengkap, dan menggunakan obat-obatan terlarang, serta pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Kemudian dari hasil pemeriksaan psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan memiliki indikasi untuk melakukan tindak pidana sebagaimana perkara yang dipersangkakan. Namun untuk lebih mengetahui secara mendalam perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan. Foto yang diambil di 2016 kemudian dicocokkan sama data Dukcapil. Ya pasti cocok Peggy Setiawan. Tapi mana Peggy Perongnya gitu loh. Mas Tay tidak menjawab pertanyaan gugatan kemarin. Kalau kami anggap bahwa itu menjawab, pihak pemohon ini menjawab dari gugatan kami, namun sayangnya bahwa contoh alat bukti itu adalah visum, Vina dan Egy, ya kan. Kemudian lagi beberapa lagi itu surat seperti surat rapor, ijazah. Ini hubungan hukumnya kaitannya di mana? Yang kita butuhkan adalah bahwa Peggy Setiawan adalah perong, itu yang harusnya mereka konstruksikan. Ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu. Tapi saksi yang perlu harus diingat, bahwa di dalam penyidikan pihak termohon, Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya BAP itu harus ada. Jadi ketika Peggy Setiawan menolak keterangan saksi itu dihadirkan, ayo dipertemukan, kemudian ayo diperiksa. Tapi faktanya ini tidak ada. Bagaimana kita mau mengukur kebenaran saksi itu? Ya kan? Selanjutnya lagi, di dalam pelaku-pelakunya ini semua, itu banyak berlatar belakang Sudirman, cuma tamatan SD. Peggy Setiawan, cuma tamatan SMP, kemudian dibawa, ditarik pemeriksaan psikologis lah, diuji lah bagaimana. Mereka ini ditanya oleh pihak kepolisian saja, mereka sudah gemetaran. Jadi jangan samakan seperti kami. Gitu loh. Makanya saya bilang ini masuk betul-betul ditetapkan tersangka, rujukannya adalah keterangan ahli. Menurut saya itu sangat keliru dan kami akan jawab. Kira-kira seperti itu. Saya tambahkan dikit ya, Mbak. Bukti-bukti error in persona yang mengenai ada face comparison itu yang 99% betul. Sekarang begini. Kalau oke begini. Kalau yang pencocokan foto, loh, ini kan foto yang diambil di 2016. Foto yang diambil di 2016 kemudian dicocokkan sama data Dukcapil. Ya pasti cocok Peggy Setiawan. Tapi mana Peggy Perongnya gitu loh. Pasti cocok lah. Jadi kalau mau dikait-kaitkan, makanya saya bilang yang dimajukan dalam bukti surat tidak ada kaitannya sama Peggy Setiawan. Mas, sama sekali tidak ada kaitannya. Kenapa? Kalau tato itu kan sudah lama dihapus juga. Jadi itu sudah lama terhapus, kemudian tetap aja dimasukkan gitu loh. Dan itu nggak ada kaitannya, nggak ada kaitan. Sidang pra-pid kasus pembunuhan Vina dan Egy Cirebon yang menyeret Peggy Setiawan terus menjadi sorotan publik.
Tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang meyakini bahwa kliennya itu merupakan korban salah tangkap. Jika dugaan tersebut terbukti di sidang pra-peradilan, Peggy Setiawan berhak mendapatkan ganti rugi dari Polda Jabar. Ganti rugi secara materi itu tertuang jelas dalam pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana KUHP. Dijelaskan dalam pasal tersebut, tersangka atau ahli waris dalam hal ini keluarga bisa mengajukan tuntutan atas salah tangkap sesuai dengan putusan dari pengadilan yang menangani perkara. Terkait nominal ganti rugi untuk korban salah tangkap itu pun tertuang dalam PP nomor 92 tahun 2015 tentang KUHP. Pada ayat 1 dijelaskan korban salah tangkap dalam sebuah perkara bisa bebas dan menerima ganti rugi uang Rp500.000 hingga Rp100 juta. Lalu pada ayat 2 disebutkan bahwa ganti rugi untuk korban salah tangkap yang mengalami luka berat atau cacat bisa menerima ganti rugi Rp25 juta hingga Rp300 juta. Kemudian korban salah tangkap yang berakhir tewas berhak mendapat ganti rugi minimal Rp50 juta dan paling besar Rp600 juta. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya, kita tolak semua. Memang faktanya dengan kita berbeda begitu kan. Kita sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup. Ya, semoga hakim apa yang kita sampaikan tadi bisa mempertimbangkan. Kita kan masing-masing pemohon maupun termohon ini kan untuk meyakinkan bagaimana hakim untuk mengambil keputusan, benar begitu. Soal error in persona nih Pak. Sudah. Bukti kuat apa yang dimiliki oleh? Tadi sudah saya bacakan semuanya. Intinya apa? Ya, intinya mereka kalau misalkan membuat alibinya mereka juga kita sanggah, kan begitu. Seperti kayak contohnya di Bandung, ya kan, membuat pekerjaan rumah. Ya, pekerjaan rumah itu mulai tanggal berapa itu? Ayo, tanggal berapa itu? Tanggal Juli kan? Sedangkan pemilik rumah ngakunya tanggal. Ya sebenarnya sih saya dari dulu berharap ya bisa bertemu Pak RT sehingga berbagai tuduhan yang dilakukan oleh keluarga terpidana itu kan bisa dijawab oleh Pak RT secara langsung. Tetapi karena waktu itu memang kesulitan saya menemui Pak RT dan mungkin juga Pak RT banyak kesibukan yang harus dia jalani atau dia menjaga aspek-aspek yang bersifat privasi dia. Nah kemudian sekarang muncul ya bagi saya sih alhamdulillah ya. Yang penting kan bagi saya berprasangka baik pada siapapun. Pada kedua belah pihak saya berprasangka baik bahwa mereka adalah orang-orang yang benar. Sehingga seluruh kebenaran yang mereka miliki ya nanti diuji sajalah lewat lembaga-lembaga hukum yang konstitusional. Pak RT untuk menyampaikan itu dan pernyataan Pak RT kan dibantah oleh pihak keluarga terpidana kan. Saya di situ kan, posisi saya adalah kemudian keluarga terpidana merasa keberatan terhadap pernyataan. DPO-nya itu sesuai dengan putusan pengadilan. Kami akan buktikan, nih DPO lu waktu itu, waktu mengumumkan, Banjarwangunan. Ya optimis aja, optimis supaya Peggy bebas. Gitu. Ya, saya simpulkan dulu ya. Jadi kesimpulannya, itu error in persona, salah orang. Dan itu sudah dibuktikan oleh keputusan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ya yang mengatakan berkas perkara penyidik Polda Jawa Barat atas nama tersangka PS Peggy Setiawan tidak memenuhi syarat formil dan material. Arti formil adalah subjek hukumnya, pelaku tindak pidananya. Jadi orangnya ini berbeda dan itu fatal dalam penyidikan. Untuk besok agendanya pemeriksaan pembuktian ya. Pembuktian itu dari mulai bukti surat dan saksi-saksi. Bukti surat sudah kami susun. Yang sudah jelas adalah DPO-nya itu sesuai dengan putusan pengadilan. Kami akan buktikan, nih DPO lu waktu itu, waktu mengumumkan Banjarwangunan. Kan itu. Nah, kemudian surat-surat lain ada ya. Nah, kemudian untuk saksi ada, tentu yang sudah bermunculan di media sosial ya waktu itu di media itu ada Bondol dan lain-lain yang mengetahui bahwa saat kejadian ada di Bandung. Nah, untuk ahli nanti ada. Jadi kurang lebih besok saksi faktanya itu ya ada 5 ya. Kemudian ahlinya ada 1. Ya. Itu. Ahli pidana. Ya. Ya mungkin ahli IT karena membahas medsos perlu nggak besok? Ahli ITE? Nggak usah. Ahli pidana aja. Ahli pidana dulu aja. Boleh. Ya, 1 ahli pidana itu. Ini mereka takutkan
termohon bahwa itu berawal dari pengeroyokan dan Polda Jawa Barat menggunakan dalil atau kesaksian dari terpidana Sudirman untuk mentersangkakan Peggy Setiawan. Padahal sosok Sudirman sendiri diketahui memiliki riwayat keterbelakangan mental dan sudah diakui oleh sang kakak. Tim kuasa hukum Polda Jabar menuturkan bahwa Sudirman bersaksi melakukan pengeroyokan dan pemerkosaan pada Vina bersama terpidana lain termasuk Peggy Setiawan. Sudirman juga bersaksi bahwa saat kejadian dirinya mengendarai sepeda motor bersama dengan terpidana Dani mengejar Vina dan Eki. Kemudian Andika berboncengan dengan Peggy Perong dengan Honda Vario. Sudirman menuturkan bahwa saat itu TKP ada di jembatan layang dan para terpidana melakukan pengeroyokan. Melalui kesaksian Sudirman, tim kuasa hukum Polda Jabar juga menuturkan bahwa Eki dan Vina dihabisi di Jalan Perjuangan. Tim hukum Polda Jabar mengakui bahwa Peggy menusuk korban Vina. Fakta ini justru dipertanyakan. Pasalnya Sudirman sendiri diketahui mengalami keterbelakangan mental. Hal ini dijelaskan oleh ayah Sudirman, yakni Suratno. Menurut Suratno, Sudirman adalah anak yang jarang bergaul dengan lingkungan sekitar. Sudirman lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah dan hanya pergi sesekali ke musola. Sudirman juga putus sekolah sedari SD lantaran mengalami keterbelakangan mental. Oleh karena itu, Suratno yakin bahwa Sudirman tidak pernah terlibat geng motor seperti yang dituduhkan. Diakui pula oleh Suratno, Sudirman tidak lancar mengendarai sepeda motor. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dan menggunakan obat-obatan terlarang, serta pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari Cirebon. Sejumlah fakta penyidikan dan hasil tes psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan dibeberkan tim hukum Polda Jawa Barat dalam sidang pada Selasa 2 Juli 2024. Dalam sidang itu, Peggy disebut memiliki kecenderungan berbohong dan sikap manipulatif. Adapun tes psikologi forensik tersebut mengetahui profil psikologis tersangka mulai dari inteligensi, kepribadian, status mental, serta mengevaluasi kredibilitas tersangka. Disebutkan bahwa dalam diri Peggy Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif. Selain itu, pihak Polda Jabar menyebut ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya pada saat ditanyakan tentang peristiwa yang sama di antara keduanya. Lalu dalam pemeriksaan disebutkan awalnya Peggy tidak mengenal sosok Sudirman, salah seorang terpidana seumur hidup kasus pembunuhan Eki dan Vina. Namun pada pemeriksaan kedua, Peggy mengaku mengenalinya sebagai teman saat sekolah dasar. Selain itu, Peggy pada tahun 2016 silam pernah menggunakan obat terlarang dan ditangkap di Polsek Gunung Sari Cirebon. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dalam mengikuti rangkaian pemeriksaan psikologis 14, daya nilai, judgment, mampu memiliki tindakan yang memiliki tujuan dan arti yang sesuai yang dapat diterima secara sosial serta tidak ada gangguan daya nilai realitas. Secara umum, status mental Peggy Setiawan relatif memadai, ia memiliki kompetensi untuk memberikan keterangan. Catatan, keterlibatan Peggy dalam lingkungan pergaulan negatif saat memasuki usia remaja yang ditandai dengan penggunaan alkohol dan penyalahgunaan obat-obatan. Riwayat tingkah laku pelanggaran hukum sejak memasuki usia remaja merupakan faktor resiko yang meningkatkan kerentanan seseorang bertingkah laku yang bermuatan menyimpang. Bahwa dalam diri Peggy Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif karena ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya pada saat ditanyakan tentang peristiwa yang sama di antara keduanya. Bahwa ada perilaku menyimpang yang dilakukan oleh saudara Peggy Setiawan dalam pelanggaran hukum, seperti tidak memiliki SIM, menggunakan sepeda motor yang tidak memiliki surat-surat kelengkapan yang lengkap, dan menggunakan obat-obatan terlarang, serta pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari Cirebon. Kemudian dari hasil pemeriksaan psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan memiliki indikasi untuk melakukan tindak pidana sebagaimana perkara yang dipersangkakan
Namun untuk lebih mengetahui secara mendalam perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan. Foto yang diambil di 2016 kemudian dicocokkan sama data Dukcapil, ya pasti cocok Peggy Setiawan. Tapi mana Peggy Perongnya, gitu loh. Mas Tay tidak menjawab pertanyaan gugatan kemarin. Kalau kami anggap bahwa itu menjawab, pihak pemohon ini menjawab dari gugatan kami, namun sayangnya bahwa contoh alat bukti itu adalah visum, Vina dan Egy, ya kan. Kemudian lagi beberapa lagi itu surat seperti surat rapor, ijazah. Ini hubungan hukumnya kaitannya di mana? Yang kita butuhkan adalah bahwa Peggy Setiawan adalah Perong, itu yang harusnya mereka konstruksikan. Ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu. Tapi saksi yang perlu harus diingat bahwa di dalam penyidikan pihak termohon Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya BAP itu harus ada. Jadi ketika Peggy Setiawan menolak keterangan saksi itu dihadirkan, ayo dipertemukan, kemudian ayo diperiksa. Tapi faktanya ini tidak ada. Bagaimana kita mau mengukur kebenaran saksi itu? Ya kan? Selanjutnya lagi, di dalam pelaku-pelakunya ini semua, itu banyak berlatar belakang Sudirman. Cuma tamatan SD. Peggy Setiawan cuma tamatan SMP, kemudian dibawa, ditarik pemeriksaan psikologis lah, diuji lah bagaimana. Mereka ini ditanya oleh pihak kepolisian saja, mereka sudah gemetaran. Jadi jangan samakan seperti kami, gitu loh. Makanya saya bilang ini masuk betul-betul ditetapkan tersangka. Rujukannya adalah keterangan ahli. Menurut saya itu sangat keliru dan kami akan jawab. Kira-kira seperti itu. Saya tambahkan dikit ya, Mbak. Bukti-bukti error in persona yang mengenai ada face comparison itu yang 99% betul. Sekarang begini. Oke, begini. Kalau yang pencocokan foto, loh, ini kan foto yang diambil di 2016. Foto yang diambil di 2016 kemudian dicocokkan sama data Dukcapil. Ya pasti cocok Peggy Setiawan. Tapi mana Peggy Perongnya, gitu loh. Pasti cocok lah. Jadi kalau mau dikait-kaitkan, makanya saya bilang yang dimajukan dalam bukti surat tidak ada kaitannya sama Peggy Setiawan. Mas, sama sekali tidak ada kaitannya. Kenapa? Kalau tato itu kan sudah lama dihapus juga. Jadi itu sudah lama terhapus, kemudian tetap aja dimasukkan, gitu loh. Dan itu nggak ada kaitannya, nggak ada kaitan. Sidang pra-pid kasus pembunuhan Vina dan Egy Cirebon yang menyeret Peggy Setiawan terus menjadi sorotan publik. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang meyakini bahwa kliennya itu merupakan korban salah tangkap. Jika dugaan tersebut terbukti di sidang pra-peradilan, Peggy Setiawan berhak mendapatkan ganti rugi dari Polda Jabar. Ganti rugi secara materi itu tertuang jelas dalam pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana KUHP. Dijelaskan dalam pasal tersebut, tersangka atau ahli waris dalam hal ini keluarga bisa mengajukan tuntutan atas salah tangkap sesuai dengan putusan dari pengadilan yang menangani perkara. Terkait nominal ganti rugi untuk korban salah tangkap itu pun tertuang dalam PP nomor 92 tahun 2015 tentang KUHAP. Pada ayat 1 dijelaskan korban salah tangkap dalam sebuah perkara bisa bebas dan menerima ganti rugi uang Rp500.000 hingga Rp100 juta. Lalu pada ayat 2 disebutkan bahwa ganti rugi untuk korban salah tangkap yang mengalami luka berat atau cacat bisa menerima ganti rugi Rp25 juta hingga Rp300 juta. Kemudian korban salah tangkap yang berakhir tewas berhak mendapat ganti rugi minimal Rp50 juta dan paling besar Rp600 juta. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya, kita tolak semua. Memang faktanya dengan kita berbeda begitu kan. Kita sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup. Ya, semoga hakim apa yang kita sampaikan tadi bisa mempertimbangkan. Kita kan masing-masing pemohon maupun termohon ini kan untuk meyakinkan bagaimana hakim untuk mengambil keputusan, benar begitu. Soal error in persona nih Pak. Sudah. Bukti kuat apa yang dimiliki oleh? Tadi sudah saya bacakan semuanya. Intinya apa? Ya, intinya mereka kalau misalkan membuat alibinya mereka juga kita sanggah, kan begitu. Seperti kayak contohnya di Bandung, ya kan, membuat pekerjaan rumah. Ya, pekerjaan rumah itu mulai tanggal berapa itu?
Ayo, tanggal berapa itu? Tanggal Juli kan? Sedangkan pemilik rumah ngakunya tanggal. Ya sebenarnya sih saya dari dulu berharap ya bisa bertemu Pak RT sehingga berbagai tuduhan yang dilakukan oleh keluarga terpidana itu kan bisa dijawab oleh Pak RT secara langsung. Tetapi karena waktu itu memang kesulitan saya menemui Pak RT dan mungkin juga Pak RT banyak kesibukan yang harus dia jalani atau dia menjaga aspek-aspek yang bersifat privasi dia. Nah kemudian sekarang muncul ya bagi saya sih alhamdulillah ya. Yang penting kan bagi saya berprasangka baik pada siapapun. Pada kedua belah pihak saya berprasangka baik bahwa mereka adalah orang-orang yang benar. Sehingga seluruh kebenaran yang mereka miliki ya nanti diuji sajalah lewat lembaga-lembaga hukum yang konstitusional. Pak RT untuk menyampaikan itu dan pernyataan Pak RT kan dibantah oleh pihak keluarga terpidana kan. Saya di situ kan, posisi saya adalah kemudian keluarga terpidana merasa keberatan terhadap pernyataan. DPO-nya itu sesuai dengan putusan pengadilan. Kami akan buktikan. Nih DPO lu waktu itu, waktu mengumumkan Banjarwangunan. Ya optimis aja, optimis supaya Peggy bebas. Ya, saya simpulkan dulu ya. Jadi kesimpulannya itu error in persona, salah orang. Dan itu sudah dibuktikan oleh keputusan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ya yang mengatakan berkas perkara penyidik Polda Jawa Barat atas nama tersangka PS Peggy Setiawan tidak memenuhi syarat formil dan material. Arti formil adalah subjek hukumnya, pelaku tindak pidananya. Jadi orangnya ini berbeda dan itu fatal dalam penyidikan. Untuk besok agendanya pemeriksaan pembuktian ya. Pembuktian itu dari mulai bukti surat dan saksi-saksi. Bukti surat sudah kami susun. Yang sudah jelas adalah DPO-nya itu sesuai dengan putusan pengadilan. Kami akan buktikan. Nih DPO lu waktu itu, waktu mengumumkan Banjarwangunan. Kan itu. Nah, kemudian surat-surat lain ada ya. Nah, kemudian untuk saksi ada tentu yang sudah bermunculan di media sosial ya waktu itu di media itu ada Bondol dan lain-lain yang mengetahui bahwa saat kejadian ada di Bandung. Nah, untuk ahli nanti ada. Jadi kurang lebih besok saksi faktanya itu ya ada 5 ya. Kemudian ahlinya ada 1. Ya. Itu. Ahli pidana. Ya. Ya mungkin ahli IT karena membahas medsos perlu nggak besok? Ahli ITE? Nggak usah. Ahli pidana aja. Ahli pidana dulu aja. Boleh. Ya, 1 ahli pidana itu. Ini mereka takutkan. Termohon bahwa itu berawal dari pengeroyokan dan Polda Jawa Barat menggunakan dalil atau kesaksian dari terpidana Sudirman untuk mentersangkakan Peggy Setiawan. Padahal sosok Sudirman sendiri diketahui memiliki riwayat keterbelakangan mental dan sudah diakui oleh sang kakak. Tim kuasa hukum Polda Jabar menuturkan bahwa Sudirman bersaksi melakukan pengeroyokan dan pemerkosaan pada Vina bersama terpidana lain termasuk Peggy Setiawan. Sudirman juga bersaksi bahwa saat kejadian dirinya mengendarai sepeda motor bersama dengan terpidana Dani mengejar Vina dan Eki. Kemudian Andika berboncengan dengan Peggy Perong dengan Honda Vario. Sudirman menuturkan bahwa saat itu TKP ada di Jembatan Layang dan para terpidana melakukan pengeroyokan. Melalui kesaksian Sudirman, tim kuasa hukum Polda Jabar juga menuturkan bahwa Eki dan Vina dihabisi di Jalan Perjuangan. Tim hukum Polda Jabar mengakui bahwa Peggy menusuk korban Vina. Fakta ini justru dipertanyakan. Pasalnya Sudirman sendiri diketahui mengalami keterbelakangan mental. Hal ini dijelaskan oleh ayah Sudirman, yakni Suratno. Menurut Suratno, Sudirman adalah anak yang jarang bergaul dengan lingkungan sekitar. Sudirman lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah dan hanya pergi sesekali ke musola. Sudirman juga putus sekolah sedari SD lantaran mengalami keterbelakangan mental. Oleh karena itu, Suratno yakin bahwa Sudirman tidak pernah terlibat geng motor seperti yang dituduhkan. Diakui pula oleh Suratno, Sudirman tidak lancar mengendarai sepeda motor. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dan menggunakan obat-obatan terlarang, serta pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari Cirebon.
Sejumlah fakta penyidikan dan hasil tes psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan dibeberkan tim hukum Polda Jawa Barat dalam sidang pada Selasa 2 Juli 2024. Dalam sidang itu, Peggy disebut memiliki kecenderungan berbohong dan sikap manipulatif. Adapun tes psikologi forensik tersebut mengetahui profil psikologis tersangka mulai dari inteligensi, kepribadian, status mental, serta mengevaluasi kredibilitas tersangka. Disebutkan bahwa dalam diri Peggy Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif. Selain itu, pihak Polda Jabar menyebut ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya pada saat ditanyakan tentang peristiwa yang sama di antara keduanya. Lalu dalam pemeriksaan disebutkan awalnya Peggy tidak mengenal sosok Sudirman, salah seorang terpidana seumur hidup kasus pembunuhan Eki dan Vina. Namun pada pemeriksaan kedua, Peggy mengaku mengenalinya sebagai teman saat sekolah dasar. Selain itu, Peggy pada tahun 2016 silam pernah menggunakan obat terlarang dan ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dalam mengikuti rangkaian pemeriksaan psikologis 14, daya nilai, judgment, mampu memiliki tindakan yang memiliki tujuan dan arti yang sesuai yang dapat diterima secara sosial serta tidak ada gangguan daya nilai realitas. Secara umum, status mental Peggy Setiawan relatif memadai, ia memiliki kompetensi untuk memberikan keterangan. Catatan, keterlibatan Peggy dalam lingkungan pergaulan negatif saat memasuki usia remaja yang ditandai dengan penggunaan alkohol dan penyalahgunaan obat-obatan. Riwayat tingkah laku pelanggaran hukum sejak memasuki usia remaja merupakan faktor resiko yang meningkatkan kerentanan seseorang bertingkah laku yang bermuatan menyimpang. Bahwa dalam diri Peggy Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif karena ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya pada saat ditanyakan tentang peristiwa yang sama di antara keduanya. Bahwa ada perilaku menyimpang yang dilakukan oleh saudara Peggy Setiawan dalam pelanggaran hukum, seperti tidak memiliki SIM, menggunakan sepeda motor yang tidak memiliki surat-surat kelengkapan yang lengkap, dan menggunakan obat-obatan terlarang, serta pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Kemudian dari hasil pemeriksaan psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan memiliki indikasi untuk melakukan tindak pidana sebagaimana perkara yang dipersangkakan. Namun untuk lebih mengetahui secara mendalam perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan. Foto yang diambil di 2016 kemudian dicocokkan sama data Dukcapil. Ya pasti cocok Peggy Setiawan. Tapi mana Peggy Perongnya? Gitu loh. Mas Tay tidak menjawab pertanyaan gugatan kemarin. Kalau kami anggap bahwa itu menjawab, pihak pemohon ini menjawab dari gugatan kami, namun sayangnya bahwa contoh alat bukti itu adalah visum, Vina dan Egi, ya kan. Kemudian lagi beberapa lagi itu surat seperti surat rapor, ijazah. Ini hubungan hukumnya kaitannya di mana? Yang kita butuhkan adalah bahwa Peggy Setiawan adalah perong, itu yang harusnya mereka konstruksikan. Ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu. Tapi saksi yang perlu harus diingat bahwa di dalam penyidikan pihak termohon, Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya BAP itu harus ada. Jadi ketika Peggy Setiawan menolak keterangan saksi itu dihadirkan, ayo dipertemukan, kemudian ayo diperiksa. Tapi faktanya ini tidak ada. Bagaimana kita mau mengukur kebenaran saksi itu? Ya kan? Selanjutnya lagi, di dalam pelaku-pelakunya ini semua, itu banyak berlatar belakang Sudirman. Cuma tamatan SD. Peggy Setiawan cuma tamatan SMP, kemudian dibawa, ditarik pemeriksaan psikologis lah. Diuji lah bagaimana. Mereka ini ditanya oleh pihak kepolisian saja, mereka sudah gemetaran. Jadi jangan samakan seperti kami. Gitu loh. Makanya saya bilang ini masuk betul-betul ditetapkan tersangka
rujukannya adalah keterangan ahli. Menurut saya itu sangat keliru dan kami akan jawab. Kira-kira seperti itu. Saya tambahkan dikit ya, Mbak. Bukti-bukti error in persona yang mengenai ada face comparison itu yang 99% betul. Sekarang begini. Kalau oke begini. Kalau yang pencocokan foto, loh, ini kan foto yang diambil di 2016. Foto yang diambil di 2016 kemudian dicocokkan sama data Dukcapil. Ya pasti cocok Peggy Setiawan. Tapi mana Peggy Peronnya? Gitu loh. Pasti cocok lah. Jadi kalau mau dikait-kaitkan, makanya saya bilang yang dimajukan dalam bukti surat tidak ada kaitannya sama Peggy Setiawan. Mas, sama sekali tidak ada kaitannya. Tambahin ya. Kenapa? Kalau tato itu kan sudah lama dihapus juga. Jadi itu sudah lama terhapus, kemudian tetap aja dimasukkan, gitu loh. Dan itu nggak ada kaitannya, nggak ada kaitan. Sidang pra-pid kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon yang menyeret Peggy Setiawan terus menjadi sorotan publik. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang meyakini bahwa kliennya itu merupakan korban salah tangkap. Jika dugaan tersebut terbukti di sidang pra-peradilan, Peggy Setiawan berhak mendapatkan ganti rugi dari Polda Jabar. Ganti rugi secara materi itu tertuang jelas dalam pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana KUHP. Dijelaskan dalam pasal tersebut, tersangka atau ahli waris dalam hal ini keluarga bisa mengajukan tuntutan atas salah tangkap sesuai dengan putusan dari pengadilan yang menangani perkara. Terkait nominal ganti rugi untuk korban salah tangkap itu pun tertuang dalam PP nomor 92 tahun 2015 tentang KUHAP. Pada ayat 1 dijelaskan korban salah tangkap dalam sebuah perkara bisa bebas dan menerima ganti rugi uang Rp500.000 hingga Rp100 juta. Lalu pada ayat 2 disebutkan bahwa ganti rugi untuk korban salah tangkap yang mengalami luka berat atau cacat bisa menerima ganti rugi Rp25 juta hingga Rp300 juta. Kemudian korban salah tangkap yang berakhir tewas berhak mendapat ganti rugi minimal Rp50 juta dan paling besar Rp600 juta. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya, kita tolak semua. Memang faktanya dengan kita berbeda begitu kan. Kita sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup. Ya, semoga hakim apa yang kita sampaikan tadi bisa mempertimbangkan. Kita kan masing-masing pemohon maupun termohon ini kan untuk meyakinkan bagaimana hakim untuk mengambil keputusan, benar begitu. Soal error in persona nih Pak. Sudah. Bukti kuat apa yang dimiliki oleh? Tadi sudah saya bacakan semuanya. Intinya mereka kalau misalkan membuat alibinya mereka juga kita sanggah, kan begitu. Seperti kayak contohnya di Bandung, ya kan, membuat pekerjaan rumah. Ya, pekerjaan rumah itu mulai tanggal berapa itu? Ayo, tanggal berapa itu? Tanggal Juli kan? Sedangkan pemilik rumah ngakunya tanggal. Ya sebenarnya sih saya dari dulu berharap ya bisa bertemu Pak RT sehingga berbagai tuduhan yang dilakukan oleh keluarga terpidana itu kan bisa dijawab oleh Pak RT secara langsung. Tetapi karena waktu itu memang kesulitan saya menemui Pak RT dan mungkin juga Pak RT banyak kesibukan yang harus dia jalani atau dia menjaga aspek-aspek yang bersifat privasi dia. Nah kemudian sekarang muncul ya bagi saya sih alhamdulillah ya. Yang penting kan bagi saya berprasangka baik pada siapapun. Pada kedua belah pihak saya berprasangka baik bahwa mereka adalah orang-orang yang benar. Sehingga seluruh kebenaran yang mereka miliki ya nanti diuji sajalah lewat lembaga-lembaga hukum yang konstitusional. Pak RT untuk menyampaikan itu dan pernyataan Pak RT kan dibantah oleh pihak keluarga terpidana kan. Saya di situ kan, posisi saya adalah kemudian keluarga terpidana merasa keberatan terhadap pernyataan. DPO-nya itu sesuai dengan putusan pengadilan, kami akan buktikan. Nih DPO lu waktu itu, waktu mengumumkan Banjarwangunan. Ya optimis aja, optimis supaya Peggy bebas. Gitu. Ya, saya simpulkan dulu ya. Jadi kesimpulannya itu error in persona, salah orang. Dan itu sudah dibuktikan oleh keputusan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ya, yang mengatakan berkas perkara penyidik Polda Jawa Barat atas nama tersangka PS Peggy Setiawan tidak memenuhi syarat formil dan material. Arti formil adalah subjek hukumnya, pelaku tindak pidananya. Jadi orangnya ini berbeda dan itu fatal dalam penyidikan. Untuk besok agendanya pemeriksaan
pembuktian ya. Pembuktian itu dari mulai bukti surat dan saksi-saksi. Bukti surat sudah kami susun. Yang sudah jelas adalah DPO-nya itu sesuai dengan putusan pengadilan. Kami akan buktikan, nih DPO lu waktu mengumumkan Banjarwangunan, kan itu. Nah, kemudian surat-surat lain ada, ya. Nah, kemudian untuk saksi ada, tentu yang sudah bermunculan di media sosial, ya waktu itu di media itu ada Bondol dan lain-lain yang mengetahui bahwa saat kejadian ada di Bandung. Nah, untuk ahli nanti ada. Jadi kurang lebih besok saksi faktanya itu ya ada 5. Ya, kemudian ahlinya ada 1. Ya, itu ahli pidana. Ya, ya mungkin ahli IT karena membahas medsos perlu nggak besok? Ahli ITE nggak usah, ahli pidana aja. Ahli pidana dulu aja. Boleh. Ya, 1 ahli pidana itu. Ini mereka takut. Termohon bahwa itu berawal dari pengeroyokan dan Polda Jawa Barat menggunakan dalil atau kesaksian dari terpidana Sudirman untuk mentersangkakan Peggy Setiawan. Padahal sosok Sudirman sendiri diketahui memiliki riwayat keterbelakangan mental dan sudah diakui oleh sang kakak. Tim kuasa hukum Polda Jabar menuturkan bahwa Sudirman bersaksi melakukan pengeroyokan dan pemerkosaan pada Vina bersama terpidana lain termasuk Peggy Setiawan. Sudirman juga bersaksi bahwa saat kejadian dirinya mengendarai sepeda motor bersama dengan terpidana Dani mengejar Vina dan Eki. Kemudian Andika berboncengan dengan Peggy Perong dengan Honda Vario. Sudirman menuturkan bahwa saat itu TKP ada di Jembatan Layang dan para terpidana melakukan pengeroyokan. Melalui kesaksian Sudirman, tim kuasa hukum Polda Jabar juga menuturkan bahwa Eki dan Vina dihabisi di Jalan Perjuangan. Tim hukum Polda Jabar mengakui bahwa Peggy menusuk korban Vina. Fakta ini justru dipertanyakan. Pasalnya Sudirman sendiri diketahui mengalami keterbelakangan mental. Hal ini dijelaskan oleh ayah Sudirman, yakni Suratno. Menurut Suratno, Sudirman adalah anak yang jarang bergaul dengan lingkungan sekitar. Sudirman lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah dan hanya pergi sesekali ke musola. Sudirman juga putus sekolah sedari SD lantaran mengalami keterbelakangan mental. Oleh karena itu, Suratno yakin bahwa Sudirman tidak pernah terlibat geng motor seperti yang dituduhkan. Diakui pula oleh Suratno, Sudirman tidak lancar mengendarai sepeda motor. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dan menggunakan obat-obatan terlarang, serta pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Sejumlah fakta penyidikan dan hasil tes psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan dibeberkan tim hukum Polda Jawa Barat dalam sidang pada Selasa 2 Juli 2024. Dalam sidang itu, Peggy disebut memiliki kecenderungan berbohong dan sikap manipulatif. Adapun tes psikologi forensik tersebut mengetahui profil psikologis tersangka mulai dari inteligensi, kepribadian, status mental, serta mengevaluasi kredibilitas tersangka. Disebutkan bahwa dalam diri Peggy Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif. Selain itu, pihak Polda Jabar menyebut ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya pada saat ditanyakan tentang peristiwa yang sama di antara keduanya. Lalu dalam pemeriksaan disebutkan awalnya Peggy tidak mengenal sosok Sudirman, salah seorang terpidana seumur hidup kasus pembunuhan Eki dan Vina. Namun pada pemeriksaan kedua, Peggy mengaku mengenalinya sebagai teman saat sekolah dasar. Selain itu, Peggy pada tahun 2016 silam pernah menggunakan obat terlarang dan ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dalam mengikuti rangkaian pemeriksaan psikologis 14, daya nilai, judgment, mampu memiliki tindakan yang memiliki tujuan dan arti yang sesuai yang dapat diterima secara sosial serta tidak ada gangguan daya nilai realitas. Secara umum, status mental Peggy Setiawan relatif memadai, ia memiliki kompetensi untuk memberikan keterangan. Catatan, keterlibatan Peggy dalam lingkungan pergaulan negatif saat memasuki usia remaja yang ditandai dengan penggunaan alkohol dan penyalahgunaan obat-obatan
Riwayat tingkah laku pelanggaran hukum sejak memasuki usia remaja merupakan faktor resiko yang meningkatkan kerentanan seseorang bertingkah laku yang bermuatan menyimpang. Bahwa dalam diri Peggy Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif karena ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya pada saat ditanyakan tentang peristiwa yang sama di antara keduanya. Bahwa ada perilaku menyimpang yang dilakukan oleh saudara Peggy Setiawan dalam pelanggaran hukum seperti tidak memiliki SIM, menggunakan sepeda motor yang tidak memiliki surat-surat kelengkapan yang lengkap, dan menggunakan obat-obatan terlarang, serta pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari Cirebon. Kemudian dari hasil pemeriksaan psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan memiliki indikasi untuk melakukan tindak pidana sebagaimana perkara yang dipersangkakan. Namun untuk lebih mengetahui secara mendalam perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan. Foto yang diambil di 2016 kemudian dicocokkan sama data Dukcapil. Ya pasti cocok Peggy Setiawan. Tapi mana Peggy Perongnya? Gitu loh. Mas tidak menjawab pertanyaan gugatan kemarin. Kalau kami anggap bahwa itu menjawab, pihak pemohon ini menjawab dari gugatan kami, namun sayangnya bahwa contoh alat bukti itu adalah visum, Vina dan Egy, ya kan. Kemudian lagi beberapa lagi itu surat seperti surat rapor, ijazah. Ini hubungan hukumnya kaitannya di mana? Yang kita butuhkan adalah bahwa Peggy Setiawan adalah perong, itu yang harusnya mereka konstruksikan. Ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu. Tapi saksi yang perlu harus diingat bahwa di dalam penyidikan pihak termohon, Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya BAP itu harus ada. Jadi ketika Peggy Setiawan menolak keterangan saksi itu dihadirkan, ayo dipertemukan, kemudian ayo diperiksa. Tapi faktanya ini tidak ada. Bagaimana kita mau mengukur kebenaran saksi itu? Ya kan? Selanjutnya lagi, di dalam pelaku-pelakunya ini semua, itu banyak berlatar belakang Sudirman. Cuma tamatan SD. Peggy Setiawan cuma tamatan SMP, kemudian dibawa, ditarik pemeriksaan psikologis lah. Diuji lah bagaimana. Mereka ini ditanya oleh pihak kepolisian saja, mereka sudah gemetaran. Jadi jangan samakan seperti kami. Gitu loh. Makanya saya bilang ini masuk betul-betul ditetapkan tersangka, rujukannya adalah keterangan ahli. Menurut saya itu sangat keliru dan kami akan jawab. Kira-kira seperti itu. Tambahkan dikit ya, Mbak. Bukti-bukti error in persona yang mengenai ada face comparison itu yang 99% betul. Sekarang begini. Kalau begini. Kalau yang pencocokan foto, loh, ini kan foto yang diambil di 2016. Foto yang diambil di 2016 kemudian dicocokkan sama data Dukcapil. Ya pasti cocok Peggy Setiawan. Tapi mana Peggy Perongnya? Gitu loh. Pasti cocok lah. Jadi kalau mau dikait-kaitkan, makanya saya bilang yang dimajukan dalam bukti surat tidak ada kaitannya sama Peggy Setiawan. Mas, sama sekali tidak ada kaitannya. Kenapa? Kalau tato itu kan sudah lama dihapus juga. Jadi itu sudah lama terhapus, kemudian tetap aja dimasukkan. Gitu loh. Dan itu nggak ada kaitannya, nggak ada kaitan. Sidang pra-pid kasus pembunuhan Vina dan Egy Cirebon yang menyeret Peggy Setiawan terus menjadi sorotan publik. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang meyakini bahwa kliennya itu merupakan korban salah tangkap. Jika dugaan tersebut terbukti di sidang pra-peradilan, Peggy Setiawan berhak mendapatkan ganti rugi dari Polda Jabar. Ganti rugi secara materi itu tertuang jelas dalam pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana KUHP. Dijelaskan dalam pasal tersebut, tersangka atau ahli waris dalam hal ini keluarga bisa mengajukan tuntutan atas salah tangkap sesuai dengan putusan dari pengadilan yang menangani perkara. Terkait nominal ganti rugi untuk korban salah tangkap itu pun tertuang dalam PP nomor 92 tahun 2015 tentang KUHP. Pada ayat 1 dijelaskan korban salah tangkap dalam sebuah perkara bisa bebas dan menerima ganti rugi uang Rp500.000 hingga Rp100 juta.
Lalu pada ayat 2 disebutkan bahwa ganti rugi untuk korban salah tangkap yang mengalami luka berat atau cacat bisa menerima ganti rugi 25 juta rupiah hingga 300 juta rupiah. Kemudian korban salah tangkap yang berakhir tewas berhak mendapat ganti rugi minimal 50 juta rupiah dan paling besar 600 juta rupiah. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya, kita tolak semua. Memang faktanya dengan kita berbeda begitu kan. Kita sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup. Ya, semoga hakim apa yang kita sampaikan tadi bisa mempertimbangkan. Kita kan masing-masing pemohon maupun termohon ini kan untuk meyakinkan bagaimana hakim untuk mengambil keputusan, benar begitu. Soal error in persona nih Pak. Sudah. Bukti kuat apa yang dimiliki oleh? Tadi sudah saya bacakan semuanya. Intinya apa? Ya, intinya mereka kalau misalkan membuat alibinya mereka juga kita sanggah, kan begitu. Seperti kayak contohnya di Bandung, ya kan, membuat pekerjaan rumah. Ya, pekerjaan rumah itu mulai tanggal berapa itu? Ayo, tanggal berapa itu? Tanggal Juli kan? Sedangkan pemilik rumah ngakunya tanggal. Ya sebenarnya sih saya dari dulu berharap ya bisa bertemu Pak RT sehingga berbagai tuduhan yang dilakukan oleh keluarga terpidana itu kan bisa dijawab oleh Pak RT secara langsung. Tetapi karena waktu itu memang kesulitan saya menemui Pak RT dan mungkin juga Pak RT banyak kesibukan yang harus dia jalani atau dia menjaga aspek-aspek yang bersifat privasi dia. Nah kemudian sekarang muncul ya bagi saya sih alhamdulillah ya. Yang penting kan bagi saya berprasangka baik pada siapapun. Pada kedua belah pihak saya berprasangka baik bahwa mereka adalah orang-orang yang benar. Sehingga seluruh kebenaran yang mereka miliki ya nanti diuji sajalah lewat lembaga-lembaga hukum yang konstitusional. Pak RT untuk menyampaikan itu dan pernyataan Pak RT kan dibantah oleh pihak keluarga terpidana kan. Saya di situ kan, posisi saya adalah kemudian keluarga terpidana merasa keberatan terhadap DPO-nya itu sesuai dengan putusan pengadilan. Kami akan buktikan, nih DPO lu waktu itu, waktu mengumumkan Banjarwangunan. Ya optimis aja, optimis supaya Peggy bebas. Ya, saya simpulkan dulu ya. Jadi kesimpulannya itu error in persona, salah orang. Dan itu sudah dibuktikan oleh keputusan jaksa, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ya, yang mengatakan berkas perkara penyidik Polda Jawa Barat atas nama tersangka PS Peggy Setiawan tidak memenuhi syarat formil dan material. Arti formil adalah subjek hukumnya, pelaku tindak pidananya. Jadi orangnya ini berbeda dan itu fatal dalam penyidikan. Untuk besok agendanya pemeriksaan pembuktian ya. Pembuktian itu dari mulai bukti surat dan saksi-saksi. Bukti surat sudah kami susun. Yang sudah jelas adalah DPO-nya itu sesuai dengan putusan pengadilan. Kami akan buktikan, nih DPO lu waktu itu, waktu mengumumkan Banjarwangunan. Kan itu. Nah, kemudian surat-surat lain ada ya. Nah, kemudian untuk saksi ada, tentu yang sudah bermunculan di media sosial ya, waktu itu di media itu ada Bondol dan lain-lain yang mengetahui bahwa saat kejadian ada di Bandung. Nah, untuk ahli nanti ada. Jadi kurang lebih besok saksi faktanya itu ya ada 5 ya, kemudian ahlinya ada 1. Ya. Itu. Ahli pidana. Ya. Ya, mungkin ahli IT karena membahas medsos perlu nggak besok? Ahli ITE nggak usah, ahli pidana aja. Ahli pidana dulu aja. Boleh. Ya, 1 ahli pidana itu. Ini mereka takut. Termohon bahwa itu berawal dari pengeroyokan dan Polda Jawa Barat menggunakan dalil atau kesaksian dari terpidana Sudirman untuk mentersangkakan Peggy Setiawan. Padahal sosok Sudirman sendiri diketahui memiliki riwayat keterbelakangan mental dan sudah diakui oleh sang kakak. Tim kuasa hukum Polda Jabar menuturkan bahwa Sudirman bersaksi melakukan pengeroyokan dan pemerkosaan pada Vina bersama terpidana lain termasuk Peggy Setiawan. Sudirman juga bersaksi bahwa saat kejadian dirinya mengendarai sepeda motor bersama dengan terpidana Dani mengejar Vina dan Eki. Kemudian Andika berboncengan dengan Peggy Perong dengan Honda Vario. Sudirman menuturkan bahwa saat itu TKP ada di Jembatan Layang dan para terpidana melakukan pengeroyokan.
Melalui kesaksian Sudirman, tim kuasa hukum Polda Jabar juga menuturkan bahwa Eki dan Vina dihabisi di Jalan Perjuangan. Tim hukum Polda Jabar mengakui bahwa Peggy menusuk korban Vina. Fakta ini justru dipertanyakan. Pasalnya Sudirman sendiri diketahui mengalami keterbelakangan mental. Hal ini dijelaskan oleh ayah Sudirman, yakni Suratno. Menurut Suratno, Sudirman adalah anak yang jarang bergaul dengan lingkungan sekitar. Sudirman lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah dan hanya pergi sesekali ke musola. Sudirman juga putus sekolah sedari SD lantaran mengalami keterbelakangan mental. Oleh karena itu, Suratno yakin bahwa Sudirman tidak pernah terlibat geng motor seperti yang dituduhkan. Diakui pula oleh Suratno, Sudirman tidak lancar mengendarai sepeda motor. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dan menggunakan obat-obatan terlarang, serta pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Sejumlah fakta penyidikan dan hasil tes psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan dibeberkan tim hukum Polda Jawa Barat dalam sidang pada Selasa 2 Juli 2024. Dalam sidang itu, Peggy disebut memiliki kecenderungan berbohong dan sikap manipulatif. Adapun tes psikologi forensik tersebut mengetahui profil psikologis tersangka mulai dari inteligensi, kepribadian, status mental, serta mengevaluasi kredibilitas tersangka. Disebutkan bahwa dalam diri Peggy Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif. Selain itu, pihak Polda Jabar menyebut ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya pada saat ditanyakan tentang peristiwa yang sama di antara keduanya. Lalu dalam pemeriksaan disebutkan awalnya Peggy tidak mengenal sosok Sudirman, salah seorang terpidana seumur hidup kasus pembunuhan Eki dan Vina. Namun pada pemeriksaan kedua, Peggy mengaku mengenalinya sebagai teman saat sekolah dasar. Selain itu, Peggy pada tahun 2016 silam pernah menggunakan obat terlarang dan ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dalam mengikuti rangkaian pemeriksaan psikologis 14, daya nilai, judgment, mampu memiliki tindakan yang memiliki tujuan dan arti yang sesuai yang dapat diterima secara sosial serta tidak ada gangguan daya nilai realitas. Secara umum, status mental Peggy Setiawan relatif memadai, ia memiliki kompetensi untuk memberikan keterangan. Catatan, keterlibatan Peggy dalam lingkungan pergaulan negatif saat memasuki usia remaja yang ditandai dengan penggunaan alkohol dan penyalahgunaan obat-obatan. Riwayat tingkah laku pelanggaran hukum sejak memasuki usia remaja merupakan faktor resiko yang meningkatkan kerentanan seseorang bertingkah laku yang bermuatan menyimpang. Bahwa dalam diri Peggy Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif karena ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya pada saat ditanyakan tentang peristiwa yang sama di antara keduanya. Bahwa ada perilaku menyimpang yang dilakukan oleh saudara Peggy Setiawan dalam pelanggaran hukum seperti tidak memiliki SIM, menggunakan sepeda motor yang tidak memiliki surat-surat kelengkapan yang lengkap, dan menggunakan obat-obatan terlarang, serta pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Kemudian dari hasil pemeriksaan psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan memiliki indikasi untuk melakukan tindak pidana sebagaimana perkara yang dipersangkakan. Namun untuk lebih mengetahui secara mendalam perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan. Foto yang diambil di 2016 kemudian dicocokkan sama data Dukcapil. Ya pasti cocok Peggy Setiawan. Tapi mana Peggy Perongnya? Gitu loh. Mas Tay tidak menjawab pertanyaan gugatan kemarin. Kalau kami anggap bahwa itu menjawab, pihak pemohon ini menjawab dari gugatan kami, namun sayangnya bahwa contoh alat bukti itu adalah visum, Vina dan Egi, ya kan. Kemudian lagi beberapa lagi itu surat seperti surat rapor, ijazah. Ini hubungan hukumnya kaitannya di mana? Yang kita butuhkan adalah bahwa Peggy Setiawan adalah perong, itu yang harusnya mereka
konstruksikan, ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu. Tapi saksi yang perlu harus diingat, bahwa di dalam penyidikan pihak termohon, Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya BAP itu harus ada. Jadi ketika Peggy Setiawan menolak keterangan saksi itu dihadirkan, ayo dipertemukan, kemudian ayo diperiksa. Tapi faktanya ini tidak ada. Bagaimana kita mau mengukur kebenaran saksi itu? Ya kan? Selanjutnya lagi, di dalam pelaku-pelakunya ini semua, itu banyak berlatar belakang Sudirman, cuma tamatan SD. Peggy Setiawan, cuma tamatan SMP, kemudian dibawa, ditarik pemeriksaan psikologis lah, diuji lah bagaimana. Mereka ini ditanya oleh pihak kepolisian saja, mereka sudah gemetaran. Jadi jangan samakan seperti kami, gitu loh. Makanya saya bilang ini masuk betul-betul ditetapkan tersangka, rujukannya adalah keterangan ahli. Menurut saya itu sangat keliru dan kami akan jawab. Kira-kira seperti itu. Tambahkan dikit ya, Mbak. Bukti-bukti error in persona yang mengenai ada face comparison itu yang 99% betul. Sekarang begini, kalau oke begini, kalau yang pencocokan foto, loh ini kan foto yang diambil di 2016. Foto yang diambil di 2016 kemudian dicocokkan sama data Dukcapil. Ya pasti cocok Peggy Setiawan. Tapi mana Peggy Perongnya? Gitu loh. Pasti cocok lah. Jadi kalau mau dikait-kaitkan, makanya saya bilang yang dimajukan dalam bukti surat tidak ada kaitannya sama Peggy Setiawan. Mas, sama sekali tidak ada kaitannya. Kenapa? Kalau tato itu kan sudah lama dihapus juga. Jadi itu sudah lama terhapus, kemudian tetap aja dimasukkan, gitu loh. Dan itu nggak ada kaitannya, nggak ada kaitan. Sidang pra-pid kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon yang menyeret Peggy Setiawan terus menjadi sorotan publik. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang meyakini bahwa kliennya itu merupakan korban salah tangkap. Jika dugaan tersebut terbukti di sidang pra-peradilan, Peggy Setiawan berhak mendapatkan ganti rugi dari Polda Jabar. Ganti rugi secara materi itu tertuang jelas dalam pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana KUHP. Dijelaskan dalam pasal tersebut, tersangka atau ahli waris dalam hal ini keluarga bisa mengajukan tuntutan atas salah tangkap sesuai dengan putusan dari pengadilan yang menangani perkara. Terkait nominal ganti rugi untuk korban salah tangkap itu pun tertuang dalam PP nomor 92 tahun 2015 tentang KUHAP. Pada ayat 1 dijelaskan korban salah tangkap dalam sebuah perkara bisa bebas dan menerima ganti rugi uang Rp500.000 hingga Rp100 juta. Lalu pada ayat 2 disebutkan bahwa ganti rugi untuk korban salah tangkap yang mengalami luka berat atau cacat bisa menerima ganti rugi Rp25 juta hingga Rp300 juta. Kemudian korban salah tangkap yang berakhir tewas berhak mendapat ganti rugi minimal Rp50 juta dan paling besar Rp600 juta. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya, kita tolak semua. Memang faktanya dengan kita berbeda begitu kan. Kita sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup. Ya, semoga hakim apa yang kita sampaikan tadi bisa mempertimbangkan. Kita kan masing-masing pemohon maupun termohon ini kan untuk meyakinkan bagaimana hakim untuk mengambil keputusan, benar begitu. Soal error in persona nih Pak. Sudah. Bukti kuat apa yang dimiliki oleh? Tadi sudah saya bacakan semuanya. Intinya apa? Ya, intinya mereka kalau misalkan membuat alibinya mereka juga kita sanggah, kan begitu. Seperti kayak contohnya di Bandung, ya kan, membuat pekerjaan rumah. Ya, pekerjaan rumah itu mulai tanggal berapa itu? Ayo, tanggal berapa itu? Tanggal Juli kan? Sedangkan pemilik rumah ngakunya tanggal. Ya sebenarnya sih saya dari dulu berharap ya bisa bertemu Pak RT sehingga berbagai tuduhan yang dilakukan oleh keluarga terpidana itu kan bisa dijawab oleh Pak RT secara langsung. Tetapi karena waktu itu memang kesulitan saya menemui Pak RT dan mungkin juga Pak RT banyak kesibukan yang harus dia jalani atau dia menjaga aspek-aspek yang bersifat privasi dia. Nah kemudian sekarang muncul ya bagi saya sih alhamdulillah ya. Yang penting kan bagi saya berprasangka baik pada siapapun. Pada kedua belah pihak saya berprasangka baik bahwa mereka adalah orang-orang yang benar. Sehingga seluruh kebenaran yang mereka miliki ya nanti diuji sajalah
lewat lembaga-lembaga hukum yang konstitusional. Pak RT untuk menyampaikan itu, dan pernyataan Pak RT kan dibantah oleh pihak keluarga terpidana. Kan saya di situ kan, posisi saya adalah kemudian keluarga terpidana merasa keberatan terhadap pernyataan. DPO-nya itu sesuai dengan putusan pengadilan. Kami akan buktikan. Nih DPO lu waktu mengumumkan Banjar Wangunan. Ya optimis aja, optimis supaya Peggy bebas. Ya, saya simpulkan dulu ya. Jadi kesimpulannya itu error in persona, salah orang. Dan itu sudah dibuktikan oleh keputusan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ya, yang mengatakan berkas perkara penyidik Polda Jawa Barat atas nama tersangka PS Peggy Setiawan tidak memenuhi syarat formil dan material. Arti formil adalah subjek hukumnya, pelaku tindak pidananya. Jadi orangnya ini berbeda dan itu fatal dalam penyidikan. Untuk besok agendanya pemeriksaan pembuktian ya. Pembuktian itu dari mulai bukti surat dan saksi-saksi. Bukti surat sudah kami susun. Yang sudah jelas adalah DPO-nya itu sesuai dengan putusan pengadilan. Kami akan buktikan. Nih DPO lu waktu mengumumkan Banjar Wangunan. Kan itu. Nah, kemudian surat-surat lain ada ya. Nah, kemudian untuk saksi ada, tentu yang sudah bermunculan di media sosial ya, waktu itu di media itu ada Bondol dan lain-lain yang mengetahui bahwa saat kejadian ada di Bandung. Nah, untuk ahli nanti ada. Jadi kurang lebih besok saksi faktanya itu ya ada 5 ya, kemudian ahlinya ada 1. Ya. Itu ahli pidana. Ya. Ya, mungkin ahli IT karena membahas medsos perlu nggak besok? Ahli ITE nggak usah, ahli pidana aja. Ahli pidana dulu aja. Boleh. Ya, 1 ahli pidana itu. Ini mereka takut. Termohon bahwa itu berawal dari pengeroyokan dan Polda Jawa Barat menggunakan dalil atau kesaksian dari terpidana Sudirman untuk mentersangkakan Peggy Setiawan. Padahal sosok Sudirman sendiri diketahui memiliki riwayat keterbelakangan mental dan sudah diakui oleh sang kakak. Tim kuasa hukum Polda Jabar menuturkan bahwa Sudirman bersaksi melakukan pengeroyokan dan pemerkosaan pada Vina bersama terpidana lain termasuk Peggy Setiawan. Sudirman juga bersaksi bahwa saat kejadian dirinya mengendarai sepeda motor bersama dengan terpidana Dani mengejar Vina dan Eki. Kemudian Andika berboncengan dengan Peggy Perong dengan Honda Vario. Sudirman menuturkan bahwa saat itu TKP ada di Jembatan Layang dan para terpidana melakukan pengeroyokan. Melalui kesaksian Sudirman, tim kuasa hukum Polda Jabar juga menuturkan bahwa Eki dan Vina dihabisi di Jalan Perjuangan. Tim hukum Polda Jabar mengakui bahwa Peggy menusuk korban Vina. Fakta ini justru dipertanyakan. Pasalnya Sudirman sendiri diketahui mengalami keterbelakangan mental. Hal ini dijelaskan oleh ayah Sudirman, yakni Suratno. Menurut Suratno, Sudirman adalah anak yang jarang bergaul dengan lingkungan sekitar. Sudirman lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah dan hanya pergi sesekali ke musola. Sudirman juga putus sekolah sedari SD lantaran mengalami keterbelakangan mental. Oleh karena itu, Suratno yakin bahwa Sudirman tidak pernah terlibat geng motor seperti yang dituduhkan. Diakui pula oleh Suratno, Sudirman tidak lancar mengendarai sepeda motor. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dan menggunakan obat-obatan terlarang, serta pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari Cirebon. Sejumlah fakta penyidikan dan hasil tes psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan dibeberkan tim hukum Polda Jawa Barat dalam sidang pada Selasa 2 Juli 2024. Dalam sidang itu, Peggy disebut memiliki kecenderungan berbohong dan sikap manipulatif. Adapun tes psikologi forensik tersebut mengetahui profil psikologis tersangka mulai dari inteligensi, kepribadian, status mental, serta mengevaluasi kredibilitas tersangka. Disebutkan bahwa dalam diri Peggy Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif. Selain itu, pihak Polda Jabar menyebut ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya pada saat ditanyakan tentang peristiwa yang sama di antara keduanya. Lalu dalam pemeriksaan disebutkan awalnya Peggy tidak mengenal sosok Sudirman, salah seorang terpidana seumur hidup kasus pembunuhan Eki dan Vina.
Namun pada pemeriksaan kedua, Peggy mengaku mengenalinya sebagai teman saat sekolah dasar. Selain itu, Peggy pada tahun 2016 silam pernah menggunakan obat terlarang dan ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dalam mengikuti rangkaian pemeriksaan psikologis 14, daya nilai, judgment, mampu memiliki tindakan yang memiliki tujuan dan arti yang sesuai yang dapat diterima secara sosial serta tidak ada gangguan daya nilai realitas. Secara umum, status mental Peggy Setiawan relatif memadai, ia memiliki kompetensi untuk memberikan keterangan. Catatan, keterlibatan Peggy dalam lingkungan pergaulan negatif saat memasuki usia remaja yang ditandai dengan penggunaan alkohol dan penyalahgunaan obat-obatan. Riwayat tingkah laku pelanggaran hukum sejak memasuki usia remaja merupakan faktor resiko yang meningkatkan kerentanan seseorang bertingkah laku yang bermuatan menyimpang. Bahwa dalam diri Peggy Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif karena ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya pada saat ditanyakan tentang peristiwa yang sama di antara keduanya. Bahwa ada perilaku menyimpang yang dilakukan oleh saudara Peggy Setiawan dalam pelanggaran hukum seperti tidak memiliki SIM, menggunakan sepeda motor yang tidak memiliki surat-surat kelengkapan yang lengkap, dan menggunakan obat-obatan terlarang, serta pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Kemudian dari hasil pemeriksaan psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan memiliki indikasi untuk melakukan tindak pidana sebagaimana perkara yang dipersangkakan. Namun untuk lebih mengetahui secara mendalam perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan. Foto yang diambil di 2016 kemudian dicocokkan sama data Dukcapil. Ya pasti cocok Peggy Setiawan. Tapi mana Peggy Perongnya? Gitu loh. Mas Tay tidak menjawab pertanyaan gugatan kemarin. Kalau kami anggap bahwa itu menjawab, pihak pemohon ini menjawab dari gugatan kami, namun sayangnya bahwa contoh alat bukti itu adalah visum, Vina dan Egy, ya kan. Kemudian lagi beberapa lagi itu surat seperti surat rapor, ijazah. Ini hubungan hukumnya kaitannya di mana? Yang kita butuhkan adalah bahwa Peggy Setiawan adalah perong, itu yang harusnya mereka konstruksikan. Ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu. Tapi saksi yang perlu harus diingat bahwa di dalam penyidikan pihak termohon, Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya BAP itu harus ada. Jadi ketika Peggy Setiawan menolak keterangan saksi itu dihadirkan, ayo dipertemukan, kemudian ayo diperiksa. Tapi faktanya ini tidak ada. Bagaimana kita mau mengukur kebenaran saksi itu? Ya kan? Selanjutnya lagi, di dalam pelaku-pelakunya ini semua, itu banyak berlatar belakang Sudirman, cuma tamatan SD. Peggy Setiawan, cuma tamatan SMP, kemudian dibawa, ditarik pemeriksaan psikologis lah, diuji lah bagaimana. Mereka ini ditanya oleh pihak kepolisian saja, mereka sudah gemetaran. Jadi jangan samakan seperti kami, gitu loh. Makanya saya bilang ini masuk betul-betul ditetapkan tersangka, rujukannya adalah keterangan ahli. Menurut saya itu sangat keliru dan kami akan jawab. Kira-kira seperti itu. Saya tambahkan dikit ya, Mbak. Bukti-bukti error in persona yang mengenai ada face comparison itu yang 99% betul. Sekarang begini. Kalau oke begini. Kalau yang pencocokan foto, loh, ini kan foto yang diambil di 2016. Foto yang diambil di 2016 kemudian dicocokkan sama data Dukcapil. Ya pasti cocok Peggy Setiawan. Tapi mana Peggy Perongnya? Gitu loh. Pasti cocok lah. Jadi kalau mau dikait-kaitkan, makanya saya bilang yang dimajukan dalam bukti surat tidak ada kaitannya sama Peggy Setiawan. Mas, sama sekali tidak ada kaitannya. Tambahin ya. Kenapa? Kalau tato itu kan sudah lama dihapus juga. Jadi itu sudah lama terhapus, kemudian tetap aja dimasukkan, gitu loh.
Dan itu nggak ada kaitannya, nggak ada kaitan. Sidang pra-pid kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon yang menyeret Peggy Setiawan terus menjadi sorotan publik. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang meyakini bahwa kliennya itu merupakan korban salah tangkap. Jika dugaan tersebut terbukti di sidang pra-peradilan, Peggy Setiawan berhak mendapatkan ganti rugi dari Polda Jabar. Ganti rugi secara materi itu tertuang jelas dalam pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana KUHP. Dijelaskan dalam pasal tersebut, tersangka atau ahli waris dalam hal ini keluarga bisa mengajukan tuntutan atas salah tangkap sesuai dengan putusan dari pengadilan yang menangani perkara. Terkait nominal ganti rugi untuk korban salah tangkap itu pun tertuang dalam PP nomor 92 tahun 2015 tentang KUHAP. Pada ayat 1 dijelaskan korban salah tangkap dalam sebuah perkara bisa bebas dan menerima ganti rugi uang Rp500.000 hingga Rp100 juta. Lalu pada ayat 2 disebutkan bahwa ganti rugi untuk korban salah tangkap yang mengalami luka berat atau cacat bisa menerima ganti rugi Rp25 juta hingga Rp300 juta. Kemudian korban salah tangkap yang berakhir tewas berhak mendapat ganti rugi minimal Rp50 juta dan paling besar Rp600 juta. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya, kita tolak semua. Memang faktanya dengan kita berbeda begitu kan. Kita sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup. Ya, semoga hakim apa yang kita sampaikan tadi bisa mempertimbangkan. Kita kan masing-masing pemohon maupun termohon ini kan untuk meyakinkan bagaimana hakim untuk mengambil keputusan, benar begitu. Soal error in persona nih Pak. Sudah. Bukti kuat apa yang dimiliki oleh? Tadi sudah saya bacakan semuanya. Intinya apa? Ya, intinya mereka kalau misalkan membuat alibinya mereka juga kita sanggah, kan begitu. Seperti kayak contohnya di Bandung, ya kan, membuat pekerjaan rumah. Ya, pekerjaan rumah itu mulai tanggal berapa itu? Ayo, tanggal berapa itu? Tanggal Juli kan? Sedangkan pemilik rumah ngakunya tanggal. Ya sebenarnya sih saya dari dulu berharap ya bisa bertemu Pak RT sehingga berbagai tuduhan yang dilakukan oleh keluarga terpidana itu kan bisa dijawab oleh Pak RT secara langsung. Tetapi karena waktu itu memang kesulitan saya menemui Pak RT dan mungkin juga Pak RT banyak kesibukan yang harus dia jalani atau dia menjaga aspek-aspek yang bersifat privasi dia. Nah kemudian sekarang muncul ya bagi saya sih alhamdulillah ya. Yang penting kan bagi saya berprasangka baik pada siapapun. Pada kedua belah pihak saya berprasangka baik bahwa mereka adalah orang-orang yang benar. Sehingga seluruh kebenaran yang mereka miliki ya nanti diuji sajalah lewat lembaga-lembaga hukum yang konstitusional. Pak RT untuk menyampaikan itu dan pernyataan Pak RT kan dibantah oleh pihak keluarga terpidana kan. Saya di situ kan, posisi saya adalah kemudian keluarga terpidana merasa keberatan terhadap pernyataan. DPO-nya itu sesuai dengan putusan pengadilan. Kami akan buktikan, nih DPO lu waktu itu, waktu mengumumkan Banjarwangunan. Ya optimis aja, optimis supaya Peggy bebas gitu. Ya, saya simpulkan dulu ya. Jadi kesimpulannya itu error in persona, salah orang. Dan itu sudah dibuktikan oleh keputusan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ya yang mengatakan berkas perkara penyidik Polda Jawa Barat atas nama tersangka PS Peggy Setiawan tidak memenuhi syarat formil dan material. Arti formil adalah subjek hukumnya, pelaku tindak pidananya. Jadi orangnya ini berbeda dan itu fatal dalam penyidikan. Untuk besok agendanya pemeriksaan pembuktian ya. Pembuktian itu dari mulai bukti surat dan saksi-saksi. Bukti surat sudah kami susun. Yang sudah jelas adalah DPO-nya itu sesuai dengan putusan pengadilan. Kami akan buktikan, nih DPO lu waktu itu, waktu mengumumkan Banjarwangunan. Kan itu. Nah, kemudian surat-surat lain ada ya. Nah, kemudian untuk saksi ada tentu yang sudah bermunculan di media sosial ya waktu itu di media itu ada Bondol dan lain-lain yang mengetahui bahwa saat kejadian ada di Bandung. Nah, untuk ahli nanti ada. Jadi kurang lebih besok saksi faktanya itu ya ada 5 ya. Kemudian ahlinya ada 1. Ya. Itu. Ahli pidana. Ya. Ya
Mungkin ahli IT karena membahas medsos perlu nggak besok? Ahli ITE? Nggak usah. Ahli pidana aja. Ahli pidana dulu aja. Boleh. Ya, satu ahli pidana itu. Ini mereka takut. Termohon bahwa itu berawal dari pengeroyokan dan Polda Jawa Barat menggunakan dalil atau kesaksian dari terpidana Sudirman untuk mentersangkakan Peggy Setiawan. Padahal sosok Sudirman sendiri diketahui memiliki riwayat keterbelakangan mental dan sudah diakui oleh sang kakak. Tim kuasa hukum Polda Jabar menuturkan bahwa Sudirman bersaksi melakukan pengeroyokan dan pemerkosaan pada Vina bersama terpidana lain termasuk Peggy Setiawan. Sudirman juga bersaksi bahwa saat kejadian dirinya mengendarai sepeda motor bersama dengan terpidana Dani mengejar Vina dan Eki. Kemudian Andika berboncengan dengan Peggy Perong dengan Honda Vario. Sudirman menuturkan bahwa saat itu TKP ada di jembatan layang dan para terpidana melakukan pengeroyokan. Melalui kesaksian Sudirman, tim kuasa hukum Polda Jabar juga menuturkan bahwa Eki dan Vina dihabisi di Jalan Perjuangan. Tim hukum Polda Jabar mengakui bahwa Peggy menusuk korban Vina. Fakta ini justru dipertanyakan. Pasalnya Sudirman sendiri diketahui mengalami keterbelakangan mental. Hal ini dijelaskan oleh ayah Sudirman, yakni Suratno. Menurut Suratno, Sudirman adalah anak yang jarang bergaul dengan lingkungan sekitar. Sudirman lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah dan hanya pergi sesekali ke musola. Sudirman juga putus sekolah sedari SD lantaran mengalami keterbelakangan mental. Oleh karena itu, Suratno yakin bahwa Sudirman tidak pernah terlibat geng motor seperti yang dituduhkan. Diakui pula oleh Suratno, Sudirman tidak lancar mengendarai sepeda motor. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dan menggunakan obat-obatan terlarang, serta pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari Cirebon. Sejumlah fakta penyidikan dan hasil tes psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan dibeberkan tim hukum Polda Jawa Barat dalam sidang pada Selasa 2 Juli 2024. Dalam sidang itu, Peggy disebut memiliki kecenderungan berbohong dan sikap manipulatif. Adapun tes psikologi forensik tersebut mengetahui profil psikologis tersangka mulai dari inteligensi, kepribadian, status mental, serta mengevaluasi kredibilitas tersangka. Disebutkan bahwa dalam diri Peggy Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif. Selain itu, pihak Polda Jabar menyebut ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya pada saat ditanyakan tentang peristiwa yang sama di antara keduanya. Lalu dalam pemeriksaan disebutkan awalnya Peggy tidak mengenal sosok Sudirman, salah seorang terpidana seumur hidup kasus pembunuhan Eki dan Vina. Namun pada pemeriksaan kedua, Peggy mengaku mengenalinya sebagai teman saat sekolah dasar. Selain itu, Peggy pada tahun 2016 silam pernah menggunakan obat terlarang dan ditangkap di Polsek Gunung Sari Cirebon. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dalam mengikuti rangkaian pemeriksaan psikologis 14, daya nilai, judgment, mampu memiliki tindakan yang memiliki tujuan dan arti yang sesuai yang dapat diterima secara sosial serta tidak ada gangguan daya nilai realitas. Secara umum, status mental Peggy Setiawan relatif memadai, ia memiliki kompetensi untuk memberikan keterangan. Catatan, keterlibatan Peggy dalam lingkungan pergaulan negatif saat memasuki usia remaja yang ditandai dengan penggunaan alkohol dan penyalahgunaan obat-obatan. Riwayat tingkah laku pelanggaran hukum sejak memasuki usia remaja merupakan faktor resiko yang meningkatkan kerentanan seseorang bertingkah laku yang bermuatan menyimpang. Bahwa dalam diri Peggy Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif karena ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya pada saat ditanyakan tentang peristiwa yang sama di antara keduanya. Bahwa ada perilaku menyimpang yang dilakukan oleh saudara Peggy Setiawan dalam pelanggaran hukum, seperti tidak memiliki SIM, menggunakan sepeda motor yang tidak memiliki surat-surat kelengkapan yang lengkap, dan menggunakan obat-obatan terlarang, serta pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari Cirebon
Kemudian dari hasil pemeriksaan psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan memiliki indikasi untuk melakukan tindak pidana sebagaimana perkara yang dipersangkakan. Namun untuk lebih mengetahui secara mendalam perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan. Foto yang diambil di 2016 kemudian dicocokkan sama data Dukcapil. Ya pasti cocok Peggy Setiawan. Tapi mana Peggy Perongnya? Gitu loh. Mas Tay tidak menjawab pertanyaan gugatan kemarin. Kalau kami anggap bahwa itu menjawab, pihak pemohon ini menjawab dari gugatan kami, namun sayangnya bahwa contoh alat bukti itu adalah visum, Vina dan Egy, ya kan. Kemudian lagi beberapa lagi itu surat seperti surat rapor, ijazah. Ini hubungan hukumnya kaitannya di mana? Yang kita butuhkan adalah bahwa Peggy Setiawan adalah Perong, itu yang harusnya mereka konstruksikan. Ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu. Tapi saksi yang perlu harus diingat bahwa di dalam penyidikan pihak termohon, Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya BAP itu harus ada. Jadi ketika Peggy Setiawan menolak keterangan saksi itu dihadirkan, ayo dipertemukan, kemudian ayo diperiksa. Tapi faktanya ini tidak ada. Bagaimana kita mau mengukur kebenaran saksi itu? Ya kan? Selanjutnya lagi, di dalam pelaku-pelakunya ini semua, itu banyak berlatar belakang Sudirman. Cuma tamatan SD. Peggy Setiawan cuma tamatan SMP, kemudian dibawa, ditarik pemeriksaan psikologis lah. Diuji lah bagaimana. Mereka ini ditanya oleh pihak kepolisian saja, mereka sudah gemetaran. Jadi jangan samakan seperti kami, gitu loh. Makanya saya bilang ini masuk betul-betul ditetapkan tersangka, rujukannya adalah keterangan ahli. Menurut saya itu sangat keliru dan kami akan jawab. Kira-kira seperti itu. Saya tambahkan dikit ya, Mbak. Bukti-bukti error in persona yang mengenai ada face comparison itu yang 99% betul. Sekarang begini. Kalau oke begini. Kalau yang pencocokan foto, loh, ini kan foto yang diambil di 2016. Foto yang diambil di 2016 kemudian dicocokkan sama data Dukcapil. Ya pasti cocok Peggy Setiawan. Tapi mana Peggy Perongnya? Gitu loh. Pasti cocok lah. Jadi kalau mau dikait-kaitkan, makanya saya bilang yang dimajukan dalam bukti surat tidak ada kaitannya sama Peggy Setiawan. Mas, sama sekali tidak ada kaitannya. Kenapa? Kalau tato itu kan sudah lama dihapus juga. Jadi itu sudah lama terhapus, kemudian tetap aja dimasukkan, gitu loh. Dan itu nggak ada kaitannya, nggak ada kaitan. Sidang pra-pid kasus pembunuhan Vina dan Egy Cirebon yang menyeret Peggy Setiawan terus menjadi sorotan publik. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang meyakini bahwa kliennya itu merupakan korban salah tangkap. Jika dugaan tersebut terbukti di sidang pra-peradilan, Peggy Setiawan berhak mendapatkan ganti rugi dari Polda Jabar. Ganti rugi secara materi itu tertuang jelas dalam pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana KUHP. Dijelaskan dalam pasal tersebut, tersangka atau ahli waris dalam hal ini keluarga bisa mengajukan tuntutan atas salah tangkap sesuai dengan putusan dari pengadilan yang menangani perkara. Terkait nominal ganti rugi untuk korban salah tangkap itu pun tertuang dalam PP nomor 92 tahun 2015 tentang KUHAP. Pada ayat 1 dijelaskan korban salah tangkap dalam sebuah perkara bisa bebas dan menerima ganti rugi uang Rp500.000 hingga Rp100 juta. Lalu pada ayat 2 disebutkan bahwa ganti rugi untuk korban salah tangkap yang mengalami luka berat atau cacat bisa menerima ganti rugi Rp25 juta hingga Rp300 juta. Kemudian korban salah tangkap yang berakhir tewas berhak mendapat ganti rugi minimal Rp50 juta dan paling besar Rp600 juta. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya, kita tolak semua. Memang faktanya dengan kita berbeda begitu kan. Kita sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup. Ya, semoga hakim apa yang kita sampaikan tadi bisa mempertimbangkan. Kita kan masing-masing pemohon maupun termohon ini kan untuk meyakinkan bagaimana hakim untuk mengambil keputusan, benar begitu. Soal error in persona nih Pak. Sudah. Bukti kuat apa yang dimiliki oleh? Tadi sudah saya bacakan semuanya. Intinya apa? Ya, intinya
Mereka kalau misalkan membuat alibi-alibinya mereka juga kita sanggah, kan begitu. Seperti kayak contohnya di Bandung, ya kan, membuat pekerjaan rumah. Ya, pekerjaan rumah itu mulai tanggal berapa itu? Ayo, tanggal berapa itu? Tanggal Juli kan? Sedangkan pemilik rumah ngakunya tanggal. Ya sebenarnya sih saya dari dulu berharap ya bisa bertemu Pak RT sehingga berbagai tuduhan yang dilakukan oleh keluarga terpidana itu kan bisa dijawab oleh Pak RT secara langsung. Tetapi karena waktu itu memang kesulitan saya menemui Pak RT dan mungkin juga Pak RT banyak kesibukan yang harus dia jalani atau dia menjaga aspek-aspek yang bersifat privasi dia. Nah kemudian sekarang muncul ya bagi saya sih alhamdulillah ya. Yang penting kan bagi saya berprasangka baik pada siapapun. Pada kedua belah pihak saya berprasangka baik bahwa mereka adalah orang-orang yang benar. Sehingga seluruh kebenaran yang mereka miliki ya nanti diuji sajalah lewat lembaga-lembaga hukum yang konstitusional. Pak RT untuk menyampaikan itu dan pernyataan Pak RT kan dibantah oleh pihak keluarga terpidana kan. Saya di situ kan, posisi saya adalah kemudian keluarga terpidana merasa keberatan terhadap pernyataan. DPO-nya itu sesuai dengan putusan pengadilan, kami akan buktikan, nih DPO lu waktu itu, waktu mengumumkan, Banjarwangunan. Ya optimis aja, optimis supaya Peggy bebas. Ya, saya simpulkan dulu ya, jadi kesimpulannya, itu error in persona, salah orang. Dan itu sudah dibuktikan oleh keputusan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ya yang mengatakan berkas perkara penyidik Polda Jawa Barat atas nama tersangka PS Peggy Setiawan tidak memenuhi syarat formil dan material. Arti formil adalah subjek hukumnya, pelaku tindak pidananya. Jadi orangnya ini berbeda dan itu fatal dalam penyidikan. Untuk besok agendanya pemeriksaan pembuktian ya. Pembuktian itu dari mulai bukti surat dan saksi-saksi. Bukti surat sudah kami susun. Yang sudah jelas adalah DPO-nya itu sesuai dengan putusan pengadilan. Kami akan buktikan, nih DPO lu waktu itu, waktu mengumumkan Banjarwangunan. Kan itu. Nah, kemudian surat-surat lain ada ya. Nah, kemudian untuk saksi ada tentu yang sudah bermunculan di media sosial ya waktu itu di media itu ada Bondol dan lain-lain yang mengetahui bahwa saat kejadian ada di Bandung. Nah, untuk ahli nanti ada. Jadi kurang lebih besok saksi faktanya itu ya ada 5 ya. Kemudian ahlinya ada 1. Ya. Itu. Ahli pidana. Ya. Ya mungkin ahli IT karena membahas medsos perlu nggak besok? Ahli ITE? Nggak usah. Ahli pidana aja. Ahli pidana dulu aja. Boleh. Ya, 1 ahli pidana itu. Ini mereka takut. Termohon bahwa itu berawal dari pengeroyokan dan Polda Jawa Barat menggunakan dalil atau kesaksian dari terpidana Sudirman untuk mentersangkakan Peggy Setiawan. Padahal sosok Sudirman sendiri diketahui memiliki riwayat keterbelakangan mental dan sudah diakui oleh sang kakak. Tim kuasa hukum Polda Jabar menuturkan bahwa Sudirman bersaksi melakukan pengeroyokan dan pemerkosaan pada Vina bersama terpidana lain termasuk Peggy Setiawan. Sudirman juga bersaksi bahwa saat kejadian dirinya mengendarai sepeda motor bersama dengan terpidana Dani mengejar Vina dan Eki. Kemudian Andika berboncengan dengan Peggy Perong dengan Honda Vario. Sudirman menuturkan bahwa saat itu TKP ada di Jembatan Layang dan para terpidana melakukan pengeroyokan. Melalui kesaksian Sudirman, tim kuasa hukum Polda Jabar juga menuturkan bahwa Eki dan Vina dihabisi di Jalan Perjuangan. Tim hukum Polda Jabar mengakui bahwa Peggy menusuk korban Vina. Fakta ini justru dipertanyakan. Pasalnya Sudirman sendiri diketahui mengalami keterbelakangan mental. Hal ini dijelaskan oleh ayah Sudirman, yakni Suratno. Menurut Suratno, Sudirman adalah anak yang jarang bergaul dengan lingkungan sekitar. Sudirman lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah dan hanya pergi sesekali ke musola. Sudirman juga putus sekolah sedari SD lantaran mengalami keterbelakangan mental. Oleh karena itu, Suratno yakin bahwa Sudirman tidak pernah terlibat geng motor seperti yang dituduhkan. Diakui pula oleh Suratno, Sudirman tidak lancar mengendarai sepeda motor. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dan menggunakan obat-obatan terlarang
serta pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Sejumlah fakta penyidikan dan hasil tes psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan dibeberkan tim hukum Polda Jawa Barat dalam sidang pada Selasa 2 Juli 2024. Dalam sidang itu, Peggy disebut memiliki kecenderungan berbohong dan sikap manipulatif. Adapun tes psikologi forensik tersebut mengetahui profil psikologis tersangka mulai dari inteligensi, kepribadian, status mental, serta mengevaluasi kredibilitas tersangka. Disebutkan bahwa dalam diri Peggy Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif. Selain itu, pihak Polda Jabar menyebut ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya pada saat ditanyakan tentang peristiwa yang sama di antara keduanya. Lalu dalam pemeriksaan disebutkan awalnya Peggy tidak mengenal sosok Sudirman, salah seorang terpidana seumur hidup kasus pembunuhan Eki dan Vina. Namun pada pemeriksaan kedua, Peggy mengaku mengenalinya sebagai teman saat sekolah dasar. Selain itu, Peggy pada tahun 2016 silam pernah menggunakan obat terlarang dan ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dalam mengikuti rangkaian pemeriksaan psikologis 14, daya nilai, judgment, mampu memiliki tindakan yang memiliki tujuan dan arti yang sesuai yang dapat diterima secara sosial serta tidak ada gangguan daya nilai realitas. Secara umum, status mental Peggy Setiawan relatif memadai, ia memiliki kompetensi untuk memberikan keterangan. Catatan, keterlibatan Peggy dalam lingkungan pergaulan negatif saat memasuki usia remaja yang ditandai dengan penggunaan alkohol dan penyalahgunaan obat-obatan. Riwayat tingkah laku pelanggaran hukum sejak memasuki usia remaja merupakan faktor resiko yang meningkatkan kerentanan seseorang bertingkah laku yang bermuatan menyimpang. Bahwa dalam diri Peggy Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif karena ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya pada saat ditanyakan tentang peristiwa yang sama di antara keduanya. Bahwa ada perilaku menyimpang yang dilakukan oleh saudara Peggy Setiawan dalam pelanggaran hukum, seperti tidak memiliki SIM, menggunakan sepeda motor yang tidak memiliki surat-surat kelengkapan yang lengkap, dan menggunakan obat-obatan terlarang, serta pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Kemudian dari hasil pemeriksaan psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan memiliki indikasi untuk melakukan tindak pidana sebagaimana perkara yang dipersangkakan. Namun untuk lebih mengetahui secara mendalam perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan. Foto yang diambil di 2016 kemudian dicocokkan sama data Dukcapil. Ya pasti cocok Peggy Setiawan. Tapi mana Peggy Perongnya? Gitu loh. Bahkan tidak menjawab pertanyaan gugatan kemarin. Kalau kami anggap bahwa itu menjawab, pihak pemohon ini menjawab dari gugatan kami, namun sayangnya bahwa contoh alat bukti itu adalah visum, Vina dan Egi, ya kan. Kemudian lagi beberapa lagi itu surat seperti surat rapor, ijazah. Ini hubungan hukumnya kaitannya di mana? Yang kita butuhkan adalah bahwa Peggy Setiawan adalah perong, itu yang harusnya mereka konstruksikan. Ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu. Tapi saksi yang perlu harus diingat bahwa di dalam penyidikan pihak termohon, Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya BAP itu harus ada. Jadi ketika Peggy Setiawan menolak keterangan saksi itu dihadirkan, ayo dipertemukan, kemudian ayo diperiksa. Tapi faktanya ini tidak ada. Bagaimana kita mau mengukur kebenaran saksi itu? Ya kan? Selanjutnya lagi, di dalam pelaku-pelakunya ini semua, itu banyak berlatar belakang Sudirman. Cuma tamatan SD. Peggy Setiawan cuma tamatan SMP, kemudian dibawa, ditarik pemeriksaan psikologis lah. Diuji lah bagaimana. Mereka ini ditanya oleh pihak kepolisian saja, mereka sudah gemetaran. Jadi jangan samakan seperti kami. Gitu loh. Makanya saya bilang ini masuk betul-betul ditetapkan tersangka
rujukannya adalah keterangan ahli. Menurut saya itu sangat keliru dan kami akan jawab. Kira-kira seperti itu. Tambahkan dikit ya, Mbak. Bukti-bukti error in persona yang mengenai ada face comparison itu yang 99% betul. Sekarang begini, kalau oke begini, kalau yang pencocokan foto, loh ini kan foto yang diambil di 2016. Foto yang diambil di 2016 kemudian dicocokkan sama data Dukcapil. Ya pasti cocok Peggy Setiawan. Tapi mana Peggy Peronnya gitu loh. Pasti cocok lah. Jadi kalau mau dikait-kaitkan, makanya saya bilang yang dimajukan dalam bukti surat tidak ada kaitannya sama Peggy Setiawan. Mas, sama sekali tidak ada kaitannya. Tambahin ya. Kenapa? Kalau tato itu kan sudah lama dihapus juga. Jadi itu sudah lama terhapus, kemudian tetap aja dimasukkan, gitu loh. Dan itu nggak ada kaitannya, nggak ada kaitan. Sidang pra-pid kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon yang menyeret Peggy Setiawan terus menjadi sorotan publik. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang meyakini bahwa kliennya itu merupakan korban salah tangkap. Jika dugaan tersebut terbukti di sidang pra-peradilan, Peggy Setiawan berhak mendapatkan ganti rugi dari Polda Jabar. Ganti rugi secara materi itu tertuang jelas dalam pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana KUHP. Dijelaskan dalam pasal tersebut, tersangka atau ahli waris dalam hal ini keluarga bisa mengajukan tuntutan atas salah tangkap sesuai dengan putusan dari pengadilan yang menangani perkara. Terkait nominal ganti rugi untuk korban salah tangkap itu pun tertuang dalam PP nomor 92 tahun 2015 tentang KUHAP. Pada ayat 1 dijelaskan korban salah tangkap dalam sebuah perkara bisa bebas dan menerima ganti rugi uang Rp500.000 hingga Rp100 juta. Lalu pada ayat 2 disebutkan bahwa ganti rugi untuk korban salah tangkap yang mengalami luka berat atau cacat bisa menerima ganti rugi Rp25 juta hingga Rp300 juta. Kemudian korban salah tangkap yang berakhir tewas berhak mendapat ganti rugi minimal Rp50 juta dan paling besar Rp600 juta. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya, kita tolak semua. Memang faktanya dengan kita berbeda begitu kan. Kita sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup. Ya, semoga hakim apa yang kita sampaikan tadi bisa mempertimbangkan. Kita kan masing-masing pemohon maupun termohon ini kan untuk meyakinkan bagaimana hakim untuk mengambil keputusan, benar begitu. Soal error in persona nih Pak. Sudah. Bukti kuat apa yang dimiliki oleh? Tadi sudah saya bacakan semuanya. Intinya apa? Ya, intinya mereka kalau misalkan membuat alibinya mereka juga kita sanggah, kan begitu. Seperti kayak contohnya di Bandung, ya kan, membuat pekerjaan rumah. Ya, pekerjaan rumah itu mulai tanggal berapa itu? Ayo, tanggal berapa itu? Tanggal Juli kan? Sedangkan pemilik rumah ngakunya tanggal. Ya sebenarnya sih saya dari dulu berharap ya bisa bertemu Pak RT sehingga berbagai tuduhan yang dilakukan oleh keluarga terpidana itu kan bisa dijawab oleh Pak RT secara langsung. Tetapi karena waktu itu memang kesulitan saya menemui Pak RT dan mungkin juga Pak RT banyak kesibukan yang harus dia jalani atau dia menjaga aspek-aspek yang bersifat privasi dia. Nah kemudian sekarang muncul ya bagi saya sih alhamdulillah ya. Yang penting kan bagi saya berprasangka baik pada siapapun. Pada kedua belah pihak saya berprasangka baik bahwa mereka adalah orang-orang yang benar. Sehingga seluruh kebenaran yang mereka miliki ya nanti diuji sajalah lewat lembaga-lembaga hukum yang konstitusional. Pak RT untuk menyampaikan itu dan pernyataan Pak RT kan dibantah oleh pihak keluarga terpidana kan. Saya di situ kan, posisi saya adalah kemudian keluarga terpidana merasa keberatan terhadap pernyataan. DPO-nya itu sesuai dengan putusan pengadilan. Kami akan buktikan, nih DPO lu waktu itu, waktu mengumumkan, Banjarwangunan. Ya optimis aja, optimis supaya Peggy bebas gitu. Ya, saya simpulkan dulu ya. Jadi kesimpulannya, itu error in persona, salah orang. Dan itu sudah dibuktikan oleh keputusan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ya, yang mengatakan berkas perkara penyidik Polda Jawa Barat atas nama tersangka PS Peggy Setiawan tidak memenuhi syarat formil dan material. Arti formil adalah subjek hukumnya, pelaku tindak pidananya. Jadi orangnya ini berbeda dan itu fatal dalam penyidikan.
untuk besok agendanya pemeriksaan pembuktian ya. Pembuktian itu dari mulai bukti surat dan saksi-saksi. Bukti surat sudah kami susun. Yang sudah jelas adalah DPO-nya itu sesuai dengan putusan pengadilan. Kami akan buktikan, nih DPO lu waktu mengumumkan Banjarwangunan, kan itu. Nah, kemudian surat-surat lain ada, ya. Nah, kemudian untuk saksi ada, tentu yang sudah bermunculan di media sosial, ya waktu itu di media itu ada Bondol dan lain-lain yang mengetahui bahwa saat kejadian ada di Bandung. Nah, untuk ahli nanti ada. Jadi kurang lebih besok saksi faktanya itu ya ada 5, ya. Kemudian ahlinya ada 1. Ya. Itu. Ahli pidana. Ya. Ya, mungkin ahli IT karena membahas medsos perlu nggak besok? Ahli ITE nggak usah, ahli pidana aja. Ahli pidana dulu aja. Boleh. Ya, 1 ahli pidana itu. Ini mereka takut. Termohon bahwa itu berawal dari pengeroyokan dan Polda Jawa Barat menggunakan dalil atau kesaksian dari terpidana Sudirman untuk mentersangkakan Peggy Setiawan. Padahal sosok Sudirman sendiri diketahui memiliki riwayat keterbelakangan mental dan sudah diakui oleh sang kakak. Tim kuasa hukum Polda Jabar menuturkan bahwa Sudirman bersaksi melakukan pengeroyokan dan pemerkosaan pada Vina bersama terpidana lain termasuk Peggy Setiawan. Sudirman juga bersaksi bahwa saat kejadian dirinya mengendarai sepeda motor bersama dengan terpidana Dani mengejar Vina dan Eki. Kemudian Andika berboncengan dengan Peggy Perong dengan Honda Vario. Sudirman menuturkan bahwa saat itu TKP ada di Jembatan Layang dan para terpidana melakukan pengeroyokan. Melalui kesaksian Sudirman, tim kuasa hukum Polda Jabar juga menuturkan bahwa Eki dan Vina dihabisi di Jalan Perjuangan. Tim hukum Polda Jabar mengakui bahwa Peggy menusuk korban Vina. Fakta ini justru dipertanyakan. Pasalnya Sudirman sendiri diketahui mengalami keterbelakangan mental. Hal ini dijelaskan oleh ayah Sudirman, yakni Suratno. Menurut Suratno, Sudirman adalah anak yang jarang bergaul dengan lingkungan sekitar. Sudirman lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah dan hanya pergi sesekali ke musola. Sudirman juga putus sekolah sedari SD lantaran mengalami keterbelakangan mental. Oleh karena itu, Suratno yakin bahwa Sudirman tidak pernah terlibat geng motor seperti yang dituduhkan. Diakui pula oleh Suratno, Sudirman tidak lancar mengendarai sepeda motor. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dan menggunakan obat-obatan terlarang, serta pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Sejumlah fakta penyidikan dan hasil tes psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan dibeberkan tim hukum Polda Jawa Barat dalam sidang pada Selasa 2 Juli 2024. Dalam sidang itu, Peggy disebut memiliki kecenderungan berbohong dan sikap manipulatif. Adapun tes psikologi forensik tersebut mengetahui profil psikologis tersangka mulai dari inteligensi, kepribadian, status mental, serta mengevaluasi kredibilitas tersangka. Disebutkan bahwa dalam diri Peggy Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif. Selain itu, pihak Polda Jabar menyebut ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya pada saat ditanyakan tentang peristiwa yang sama di antara keduanya. Lalu dalam pemeriksaan disebutkan awalnya Peggy tidak mengenal sosok Sudirman, salah seorang terpidana seumur hidup kasus pembunuhan Eki dan Vina. Namun pada pemeriksaan kedua, Peggy mengaku mengenalinya sebagai teman saat sekolah dasar. Selain itu, Peggy pada tahun 2016 silam pernah menggunakan obat terlarang dan ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dalam mengikuti rangkaian pemeriksaan psikologis 14, daya nilai, judgment, mampu memiliki tindakan yang memiliki tujuan dan arti yang sesuai yang dapat diterima secara sosial serta tidak ada gangguan daya nilai realitas. Secara umum, status mental Peggy Setiawan relatif memadai, ia memiliki kompetensi untuk memberikan keterangan. Catatan, keterlibatan Peggy dalam lingkungan pergaulan negatif saat memasuki usia remaja yang ditandai dengan penggunaan alkohol dan penyalahgunaan obat-obatan
Riwayat tingkah laku pelanggaran hukum sejak memasuki usia remaja merupakan faktor resiko yang meningkatkan kerentanan seseorang bertingkah laku yang bermuatan menyimpang. Bahwa dalam diri Peggy Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif karena ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya pada saat ditanyakan tentang peristiwa yang sama di antara keduanya. Bahwa ada perilaku menyimpang yang dilakukan oleh saudara Peggy Setiawan dalam pelanggaran hukum seperti tidak memiliki SIM, menggunakan sepeda motor yang tidak memiliki surat-surat kelengkapan yang lengkap, dan menggunakan obat-obatan terlarang, serta pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari Cirebon. Kemudian dari hasil pemeriksaan psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan memiliki indikasi untuk melakukan tindak pidana sebagaimana perkara yang dipersangkakan. Namun untuk lebih mengetahui secara mendalam perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan. Foto yang diambil di 2016 kemudian dicocokkan sama data Dukcapil. Ya pasti cocok Peggy Setiawan. Tapi mana Peggy Perongnya? Gitu loh. Mas Tay tidak menjawab pertanyaan gugatan kemarin. Kalau kami anggap bahwa itu menjawab, pihak pemohon ini menjawab dari gugatan kami, namun sayangnya bahwa contoh alat bukti itu adalah visum, Vina dan Egy, ya kan. Kemudian lagi beberapa lagi itu surat seperti surat rapor, ijazah. Ini hubungan hukumnya kaitannya di mana? Yang kita butuhkan adalah bahwa Peggy Setiawan adalah perong, itu yang harusnya mereka konstruksikan. Ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu. Tapi saksi yang perlu harus diingat bahwa di dalam penyidikan pihak termohon, Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya BAP itu harus ada. Jadi ketika Peggy Setiawan menolak keterangan saksi itu dihadirkan, ayo dipertemukan, kemudian ayo diperiksa. Tapi faktanya ini tidak ada. Bagaimana kita mau mengukur kebenaran saksi itu? Ya kan? Selanjutnya lagi, di dalam pelaku-pelakunya ini semua, itu banyak berlatar belakang Sudirman. Cuma tamatan SD. Peggy Setiawan cuma tamatan SMP, kemudian dibawa, ditarik pemeriksaan psikologis lah. Diuji lah bagaimana. Mereka ini ditanya oleh pihak kepolisian saja, mereka sudah gemetaran. Jadi jangan samakan seperti kami. Gitu loh. Makanya saya bilang ini masuk betul-betul ditetapkan tersangka, rujukannya adalah keterangan ahli. Menurut saya itu sangat keliru dan kami akan jawab. Kira-kira seperti itu. Saya tambahkan dikit ya, Mbak. Bukti-bukti error in persona yang mengenai ada face comparison itu yang 99% betul. Sekarang begini. Kalau oke begini. Kalau yang pencocokan foto, loh, ini kan foto yang diambil di 2016. Foto yang diambil di 2016 kemudian dicocokkan sama data Dukcapil. Ya pasti cocok Peggy Setiawan. Tapi mana Peggy Perongnya? Gitu loh. Pasti cocok lah. Jadi kalau mau dikait-kaitkan, makanya saya bilang yang dimajukan dalam bukti surat tidak ada kaitannya sama Peggy Setiawan. Mas, sama sekali tidak ada kaitannya. Ya. Kenapa? Kalau tato itu kan sudah lama dihapus juga. Jadi itu sudah lama terhapus, kemudian tetap aja dimasukkan. Gitu loh. Dan itu nggak ada kaitannya, nggak ada kaitan. Sidang pra-pid kasus pembunuhan Vina dan Egy Cirebon yang menyeret Peggy Setiawan terus menjadi sorotan publik. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang meyakini bahwa kliennya itu merupakan korban salah tangkap. Jika dugaan tersebut terbukti di sidang pra-peradilan, Peggy Setiawan berhak mendapatkan ganti rugi dari Polda Jabar. Ganti rugi secara materi itu tertuang jelas dalam pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana KUHP. Dijelaskan dalam pasal tersebut, tersangka atau ahli waris dalam hal ini keluarga bisa mengajukan tuntutan atas salah tangkap sesuai dengan putusan dari pengadilan yang menangani perkara. Terkait nominal ganti rugi untuk korban salah tangkap itu pun tertuang dalam PP nomor 92 tahun 2015 tentang KUHP. Pada ayat 1 dijelaskan korban salah tangkap dalam sebuah perkara bisa bebas dan menerima ganti rugi uang Rp500.000 hingga Rp100 juta.
Lalu pada ayat 2 disebutkan bahwa ganti rugi untuk korban salah tangkap yang mengalami luka berat atau cacat bisa menerima ganti rugi 25 juta rupiah hingga 300 juta rupiah. Kemudian korban salah tangkap yang berakhir tewas berhak mendapat ganti rugi minimal 50 juta rupiah dan paling besar 600 juta rupiah. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya, kita tolak semua. Memang faktanya dengan kita berbeda begitu kan. Kita sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup. Ya, semoga hakim apa yang kita sampaikan tadi bisa mempertimbangkan. Kita kan masing-masing pemohon maupun termohon ini kan untuk meyakinkan bagaimana hakim untuk mengambil keputusan, benar begitu. Soal error in persona nih Pak. Sudah. Bukti kuat apa yang dimiliki oleh? Tadi sudah saya bacakan semuanya. Intinya apa? Ya, intinya mereka kalau misalkan membuat alibinya mereka juga kita sanggah, kan begitu. Seperti kayak contohnya di Bandung, ya kan, membuat pekerjaan rumah. Ya, pekerjaan rumah itu mulai tanggal berapa itu? Ayo, tanggal berapa itu? Tanggal Juli kan? Sedangkan pemilik rumah ngakunya tanggal. Ya sebenarnya sih saya dari dulu berharap ya bisa bertemu Pak RT sehingga berbagai tuduhan yang dilakukan oleh keluarga terpidana itu kan bisa dijawab oleh Pak RT secara langsung. Tetapi karena waktu itu memang kesulitan saya menemui Pak RT dan mungkin juga Pak RT banyak kesibukan yang harus dia jalani atau dia menjaga aspek-aspek yang bersifat privasi dia. Nah kemudian sekarang muncul ya bagi saya sih alhamdulillah ya. Yang penting kan bagi saya berprasangka baik pada siapapun. Pada kedua belah pihak saya berprasangka baik bahwa mereka adalah orang-orang yang benar. Sehingga seluruh kebenaran yang mereka miliki ya nanti diuji sajalah lewat lembaga-lembaga hukum yang konstitusional. Pak RT untuk menyampaikan itu dan pernyataan Pak RT kan dibantah oleh pihak keluarga terpidana kan. Saya di situ kan, posisi saya adalah kemudian keluarga terpidana merasa keberatan terhadap DPO-nya itu sesuai dengan putusan pengadilan. Kami akan buktikan, nih DPO lu waktu itu, waktu mengumumkan Banjarwangunan. Ya optimis aja, optimis supaya Peggy bebas gitu. Ya, saya simpulkan dulu ya. Jadi kesimpulannya itu error in persona, salah orang. Dan itu sudah dibuktikan oleh keputusan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ya, yang mengatakan berkas perkara penyidik Polda Jawa Barat atas nama tersangka PS Peggy Setiawan tidak memenuhi syarat formil dan material. Arti formil adalah subjek hukumnya, pelaku tindak pidananya. Jadi orangnya ini berbeda dan itu fatal dalam penyidikan. Untuk besok agendanya pemeriksaan pembuktian ya. Pembuktian itu dari mulai bukti surat dan saksi-saksi. Bukti surat sudah kami susun. Yang sudah jelas adalah DPO-nya itu sesuai dengan putusan pengadilan. Kami akan buktikan, nih DPO lu waktu itu, waktu mengumumkan Banjarwangunan. Kan itu. Nah, kemudian surat-surat lain ada ya. Nah, kemudian untuk saksi ada, tentu yang sudah bermunculan di media sosial ya, waktu itu di media itu ada Bondol dan lain-lain yang mengetahui bahwa saat kejadian ada di Bandung. Nah, untuk ahli nanti ada. Jadi kurang lebih besok saksi faktanya itu ya ada 5 ya. Kemudian ahlinya ada 1. Ya. Itu. Ahli pidana. Ya. Ya mungkin ahli IT karena membahas medsos perlu nggak besok? Ahli ITE? Nggak usah. Ahli pidana aja. Ahli pidana dulu aja. Boleh. Ya, 1 ahli pidana itu. Ini mereka takut. Termohon bahwa itu berawal dari pengeroyokan dan Polda Jawa Barat menggunakan dalil atau kesaksian dari terpidana Sudirman untuk mentersangkakan Peggy Setiawan. Padahal sosok Sudirman sendiri diketahui memiliki riwayat keterbelakangan mental dan sudah diakui oleh sang kakak. Tim kuasa hukum Polda Jabar menuturkan bahwa Sudirman bersaksi melakukan pengeroyokan dan pemerkosaan pada Vina bersama terpidana lain termasuk Peggy Setiawan. Sudirman juga bersaksi bahwa saat kejadian dirinya mengendarai sepeda motor bersama dengan terpidana Dani mengejar Vina dan Eki. Kemudian Andika berboncengan dengan Peggy Perong dengan Honda Vario. Sudirman menuturkan bahwa saat itu TKP ada di Jembatan Layang dan para terpidana melakukan pengeroyokan.
Melalui kesaksian Sudirman, tim kuasa hukum Polda Jabar juga menuturkan bahwa Eki dan Vina dihabisi di Jalan Perjuangan. Tim hukum Polda Jabar mengakui bahwa Peggy menusuk korban Vina. Fakta ini justru dipertanyakan. Pasalnya Sudirman sendiri diketahui mengalami keterbelakangan mental. Hal ini dijelaskan oleh ayah Sudirman, yakni Suratno. Menurut Suratno, Sudirman adalah anak yang jarang bergaul dengan lingkungan sekitar. Sudirman lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah dan hanya pergi sesekali ke musola. Sudirman juga putus sekolah sedari SD lantaran mengalami keterbelakangan mental. Oleh karena itu, Suratno yakin bahwa Sudirman tidak pernah terlibat geng motor seperti yang dituduhkan. Diakui pula oleh Suratno, Sudirman tidak lancar mengendarai sepeda motor. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dan menggunakan obat-obatan terlarang, serta pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Sejumlah fakta penyidikan dan hasil tes psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan dibeberkan tim hukum Polda Jawa Barat dalam sidang pada Selasa 2 Juli 2024. Dalam sidang itu, Peggy disebut memiliki kecenderungan berbohong dan sikap manipulatif. Adapun tes psikologi forensik tersebut mengetahui profil psikologis tersangka mulai dari inteligensi, kepribadian, status mental, serta mengevaluasi kredibilitas tersangka. Disebutkan bahwa dalam diri Peggy Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif. Selain itu, pihak Polda Jabar menyebut ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya pada saat ditanyakan tentang peristiwa yang sama di antara keduanya. Lalu dalam pemeriksaan disebutkan awalnya Peggy tidak mengenal sosok Sudirman, salah seorang terpidana seumur hidup kasus pembunuhan Eki dan Vina. Namun pada pemeriksaan kedua, Peggy mengaku mengenalinya sebagai teman saat sekolah dasar. Selain itu, Peggy pada tahun 2016 silam pernah menggunakan obat terlarang dan ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dalam mengikuti rangkaian pemeriksaan psikologis 14, daya nilai, judgment, mampu memiliki tindakan yang memiliki tujuan dan arti yang sesuai yang dapat diterima secara sosial serta tidak ada gangguan daya nilai realitas. Secara umum, status mental Peggy Setiawan relatif memadai, ia memiliki kompetensi untuk memberikan keterangan. Catatan, keterlibatan Peggy dalam lingkungan pergaulan negatif saat memasuki usia remaja yang ditandai dengan penggunaan alkohol dan penyalahgunaan obat-obatan. Riwayat tingkah laku pelanggaran hukum sejak memasuki usia remaja merupakan faktor resiko yang meningkatkan kerentanan seseorang bertingkah laku yang bermuatan menyimpang. Bahwa dalam diri Peggy Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif karena ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya pada saat ditanyakan tentang peristiwa yang sama di antara keduanya. Bahwa ada perilaku menyimpang yang dilakukan oleh saudara Peggy Setiawan dalam pelanggaran hukum seperti tidak memiliki SIM, menggunakan sepeda motor yang tidak memiliki surat-surat kelengkapan yang lengkap, dan menggunakan obat-obatan terlarang, serta pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Kemudian dari hasil pemeriksaan psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan memiliki indikasi untuk melakukan tindak pidana sebagaimana perkara yang dipersangkakan. Namun untuk lebih mengetahui secara mendalam perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan. Foto yang diambil di 2016 kemudian dicocokkan sama data Dukcapil. Ya pasti cocok Peggy Setiawan. Tapi mana Peggy Perongnya gitu loh. Mas Tay tidak menjawab pertanyaan gugatan kemarin. Kalau kami anggap bahwa itu menjawab, pihak pemohon ini menjawab dari gugatan kami, namun sayangnya bahwa contoh alat bukti itu adalah visum, Vina dan Egi, ya kan. Kemudian lagi beberapa lagi itu surat seperti surat rapor, ijazah. Ini hubungan hukumnya kaitannya di mana? Yang kita butuhkan adalah bahwa Peggy Setiawan adalah perong, itu yang harusnya mereka
konstruksikan, ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu. Tapi saksi yang perlu harus diingat bahwa di dalam penyidikan pihak termohon, Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya BAP itu harus ada. Jadi ketika Peggy Setiawan menolak keterangan saksi itu dihadirkan, ayo dipertemukan, kemudian ayo diperiksa. Tapi faktanya ini tidak ada. Bagaimana kita mau mengukur kebenaran saksi itu? Ya kan? Selanjutnya lagi, di dalam pelaku-pelakunya ini semua, itu banyak berlatar belakang Sudirman, cuma tamatan SD. Peggy Setiawan, cuma tamatan SMP, kemudian dibawa, ditarik pemeriksaan psikologis lah, diuji lah bagaimana. Mereka ini ditanya oleh pihak kepolisian saja, mereka sudah gemetaran. Jadi jangan samakan seperti kami, gitu loh. Makanya saya bilang ini masuk betul-betul ditetapkan tersangka, rujukannya adalah keterangan ahli. Menurut saya itu sangat keliru dan kami akan jawab. Kira-kira seperti itu. Saya tambahkan dikit ya, Mbak. Bukti-bukti error in persona yang mengenai ada face comparison itu yang 99% betul. Sekarang begini, kalau oke begini, kalau yang pencocokan foto, loh ini kan foto yang diambil di 2016. Foto yang diambil di 2016 kemudian dicocokkan sama data Dukcapil. Ya pasti cocok Peggy Setiawan. Tapi mana Peggy Perongnya? Gitu loh. Pasti cocok lah. Jadi kalau mau dikait-kaitkan, makanya saya bilang yang dimajukan dalam bukti surat tidak ada kaitannya sama Peggy Setiawan. Mas, sama sekali tidak ada kaitannya. Kenapa? Kalau tato itu kan sudah lama dihapus juga. Jadi itu sudah lama terhapus, kemudian tetap aja dimasukkan, gitu loh. Dan itu nggak ada kaitannya, nggak ada kaitan. Sidang pra-pid kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon yang menyeret Peggy Setiawan terus menjadi sorotan publik. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang meyakini bahwa kliennya itu merupakan korban salah tangkap. Jika dugaan tersebut terbukti di sidang pra-peradilan, Peggy Setiawan berhak mendapatkan ganti rugi dari Polda Jabar. Ganti rugi secara materi itu tertuang jelas dalam pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana KUHP. Dijelaskan dalam pasal tersebut, tersangka atau ahli waris dalam hal ini keluarga bisa mengajukan tuntutan atas salah tangkap sesuai dengan putusan dari pengadilan yang menangani perkara. Terkait nominal ganti rugi untuk korban salah tangkap itu pun tertuang dalam PP nomor 92 tahun 2015 tentang KUHAP. Pada ayat 1 dijelaskan korban salah tangkap dalam sebuah perkara bisa bebas dan menerima ganti rugi uang Rp500.000 hingga Rp100.000.000. Lalu pada ayat 2 disebutkan bahwa ganti rugi untuk korban salah tangkap yang mengalami luka berat atau cacat bisa menerima ganti rugi Rp25 juta hingga Rp300 juta. Kemudian korban salah tangkap yang berakhir tewas berhak mendapat ganti rugi minimal Rp50 juta dan paling besar Rp600 juta. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya, kita tolak semua. Memang faktanya dengan kita berbeda begitu kan. Kita sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup. Ya, semoga hakim apa yang kita sampaikan tadi bisa mempertimbangkan. Kita kan masing-masing pemohon maupun termohon ini kan untuk meyakinkan bagaimana hakim untuk mengambil keputusan, benar begitu. Soal error in persona nih Pak. Sudah. Bukti kuat apa yang dimiliki oleh? Tadi sudah saya bacakan semuanya. Intinya apa? Ya, intinya mereka kalau misalkan membuat alibinya mereka juga kita sanggah, kan begitu. Seperti kayak contohnya di Bandung, ya kan, membuat pekerjaan rumah. Ya, pekerjaan rumah itu mulai tanggal berapa itu? Ayo, tanggal berapa itu? Tanggal Juli kan? Sedangkan pemilik rumah ngakunya tanggal. Ya sebenarnya sih saya dari dulu berharap ya bisa bertemu Pak RT sehingga berbagai tuduhan yang dilakukan oleh keluarga terpidana itu kan bisa dijawab oleh Pak RT secara langsung. Tetapi karena waktu itu memang kesulitan saya menemui Pak RT dan mungkin juga Pak RT banyak kesibukan yang harus dia jalani atau dia menjaga aspek-aspek yang bersifat privasi dia. Nah kemudian sekarang muncul ya bagi saya sih alhamdulillah ya. Yang penting kan bagi saya berprasangka baik pada siapapun. Pada kedua belah pihak saya berprasangka baik bahwa mereka adalah orang-orang yang benar. Sehingga seluruh kebenaran yang mereka miliki ya nanti diuji sajalah
lewat lembaga-lembaga hukum yang konstitusional. Pak RT untuk menyampaikan itu, dan pernyataan Pak RT kan dibantah oleh pihak keluarga terpidana. Kan saya di situ kan, posisi saya adalah kemudian keluarga terpidana merasa keberatan terhadap pernyataan. DPO-nya itu sesuai dengan putusan pengadilan. Kami akan buktikan. Nih DPO lu waktu itu, waktu mengumumkan Banjarwangunan. Ya optimis aja, optimis supaya Peggy bebas gitu. Ya, saya simpulkan dulu ya. Jadi kesimpulannya itu error in persona, salah orang. Dan itu sudah dibuktikan oleh keputusan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ya, yang mengatakan berkas perkara penyidik Polda Jawa Barat atas nama tersangka PS Peggy Setiawan tidak memenuhi syarat formil dan material. Arti formil adalah subjek hukumnya, pelaku tindak pidananya. Jadi orangnya ini berbeda dan itu fatal dalam penyidikan. Untuk besok agendanya pemeriksaan pembuktian ya. Pembuktian itu dari mulai bukti surat dan saksi-saksi. Bukti surat sudah kami susun. Yang sudah jelas adalah DPO-nya itu sesuai dengan putusan pengadilan. Kami akan buktikan. Nih DPO lu waktu itu, waktu mengumumkan Banjarwangunan. Kan itu. Nah, kemudian surat-surat lain ada ya. Nah, kemudian untuk saksi ada, tentu yang sudah bermunculan di media sosial ya, waktu itu di media itu ada Bondol dan lain-lain yang mengetahui bahwa saat kejadian ada di Bandung. Nah, untuk ahli nanti ada. Jadi kurang lebih besok saksi faktanya itu ya ada 5 ya, kemudian ahlinya ada 1. Ya. Itu. Ahli pidana. Ya. Ya, mungkin ahli IT karena membahas medsos perlu nggak besok? Ahli ITE? Nggak usah. Ahli pidana aja. Ahli pidana dulu aja. Boleh. Ya, 1 ahli pidana itu. Ini mereka takutkan. Termohon bahwa itu berawal dari pengeroyokan dan Polda Jawa Barat menggunakan dalil atau kesaksian dari terpidana Sudirman untuk mentersangkakan Peggy Setiawan. Padahal sosok Sudirman sendiri diketahui memiliki riwayat keterbelakangan mental dan sudah diakui oleh sang kakak. Tim kuasa hukum Polda Jabar menuturkan bahwa Sudirman bersaksi melakukan pengeroyokan dan pemerkosaan pada Vina bersama terpidana lain termasuk Peggy Setiawan. Sudirman juga bersaksi bahwa saat kejadian dirinya mengendarai sepeda motor bersama dengan terpidana Dani mengejar Vina dan Eki. Kemudian Andika berboncengan dengan Peggy Perong dengan Honda Vario. Sudirman menuturkan bahwa saat itu TKP ada di Jembatan Layang dan para terpidana melakukan pengeroyokan. Melalui kesaksian Sudirman, tim kuasa hukum Polda Jabar juga menuturkan bahwa Eki dan Vina dihabisi di Jalan Perjuangan. Tim hukum Polda Jabar mengakui bahwa Peggy menusuk korban Vina. Fakta ini justru dipertanyakan. Pasalnya Sudirman sendiri diketahui mengalami keterbelakangan mental. Hal ini dijelaskan oleh ayah Sudirman, yakni Suratno. Menurut Suratno, Sudirman adalah anak yang jarang bergaul dengan lingkungan sekitar. Sudirman lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah dan hanya pergi sesekali ke musola. Sudirman juga putus sekolah sedari SD lantaran mengalami keterbelakangan mental. Oleh karena itu, Suratno yakin bahwa Sudirman tidak pernah terlibat geng motor seperti yang dituduhkan. Diakui pula oleh Suratno, Sudirman tidak lancar mengendarai sepeda motor. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dan menggunakan obat-obatan terlarang, serta pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari Cirebon. Sejumlah fakta penyidikan dan hasil tes psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan dibeberkan tim hukum Polda Jawa Barat dalam sidang pada Selasa 2 Juli 2024. Dalam sidang itu, Peggy disebut memiliki kecenderungan berbohong dan sikap manipulatif. Adapun tes psikologi forensik tersebut mengetahui profil psikologis tersangka mulai dari inteligensi, kepribadian, status mental, serta mengevaluasi kredibilitas tersangka. Disebutkan bahwa dalam diri Peggy Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif. Selain itu, pihak Polda Jabar menyebut ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya pada saat ditanyakan tentang peristiwa yang sama di antara keduanya. Lalu dalam pemeriksaan disebutkan awalnya Peggy tidak mengenal sosok Sudirman, salah seorang terpidana seumur hidup kasus pembunuhan Eki dan Vina.
Namun pada pemeriksaan kedua, Peggy mengaku mengenalinya sebagai teman saat sekolah dasar. Selain itu, Peggy pada tahun 2016 silam pernah menggunakan obat terlarang dan ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dalam mengikuti rangkaian pemeriksaan psikologis 14, daya nilai, judgment, mampu memiliki tindakan yang memiliki tujuan dan arti yang sesuai yang dapat diterima secara sosial serta tidak ada gangguan daya nilai realitas. Secara umum, status mental Peggy Setiawan relatif memadai, ia memiliki kompetensi untuk memberikan keterangan. Catatan, keterlibatan Peggy dalam lingkungan pergaulan negatif saat memasuki usia remaja yang ditandai dengan penggunaan alkohol dan penyalahgunaan obat-obatan. Riwayat tingkah laku pelanggaran hukum sejak memasuki usia remaja merupakan faktor resiko yang meningkatkan kerentanan seseorang bertingkah laku yang bermuatan menyimpang. Bahwa dalam diri Peggy Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif karena ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya pada saat ditanyakan tentang peristiwa yang sama di antara keduanya. Bahwa ada perilaku menyimpang yang dilakukan oleh saudara Peggy Setiawan dalam pelanggaran hukum seperti tidak memiliki SIM, menggunakan sepeda motor yang tidak memiliki surat-surat kelengkapan yang lengkap, dan menggunakan obat-obatan terlarang, serta pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Kemudian dari hasil pemeriksaan psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan memiliki indikasi untuk melakukan tindak pidana sebagaimana perkara yang dipersangkakan. Namun untuk lebih mengetahui secara mendalam perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan. Foto yang diambil di 2016 kemudian dicocokkan sama data Dukcapil. Ya pasti cocok Peggy Setiawan. Tapi mana Peggy Perongnya? Gitu loh. Makanya tidak menjawab pertanyaan gugatan kemarin. Kalau kami anggap bahwa itu menjawab, pihak pemohon ini menjawab dari gugatan kami, namun sayangnya bahwa contoh alat bukti itu adalah visum, Vina dan Egy, ya kan. Kemudian lagi beberapa lagi itu surat seperti surat rapor, ijazah. Ini hubungan hukumnya kaitannya di mana? Yang kita butuhkan adalah bahwa Peggy Setiawan adalah perong, itu yang harusnya mereka konstruksikan. Ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu. Tapi saksi yang perlu harus diingat bahwa di dalam penyidikan pihak termohon, Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya BAP itu harus ada. Jadi ketika Peggy Setiawan menolak keterangan saksi itu dihadirkan, ayo dipertemukan, kemudian ayo diperiksa. Tapi faktanya ini tidak ada. Bagaimana kita mau mengukur kebenaran saksi itu? Ya kan? Selanjutnya lagi, di dalam pelaku-pelakunya ini semua, itu banyak berlatar belakang Sudirman. Cuma tamatan SD. Peggy Setiawan, cuma tamatan SMP, kemudian dibawa, ditarik pemeriksaan psikologis lah. Diuji lah bagaimana. Mereka ini ditanya oleh pihak kepolisian saja, mereka sudah gemetaran. Jadi jangan samakan seperti kami. Gitu loh. Makanya saya bilang ini masuk betul-betul ditetapkan tersangka, rujukannya adalah keterangan ahli. Menurut saya itu sangat keliru dan kami akan jawab. Kira-kira seperti itu. Saya tambahkan dikit ya, Mbak. Bukti-bukti error in persona yang mengenai ada face comparison itu yang 99% betul. Sekarang begini. Kalau oke begini. Kalau yang pencocokan foto, loh, ini kan foto yang diambil di 2016. Foto yang diambil di 2016 kemudian dicocokkan sama data Dukcapil. Ya pasti cocok Peggy Setiawan. Tapi mana Peggy Perongnya? Gitu loh. Pasti cocok lah. Jadi kalau mau dikait-kaitkan, makanya saya bilang yang dimajukan dalam bukti surat tidak ada kaitannya sama Peggy Setiawan. Mas, sama sekali tidak ada kaitannya. Kenapa? Kalau tato itu kan sudah lama dihapus juga. Jadi itu sudah lama terhapus, kemudian tetap aja dimasukkan. Gitu loh.
Dan itu nggak ada kaitannya, nggak ada kaitan. Sidang pra-pid kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon yang menyeret Peggy Setiawan terus menjadi sorotan publik. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang meyakini bahwa kliennya itu merupakan korban salah tangkap. Jika dugaan tersebut terbukti di sidang pra-peradilan, Peggy Setiawan berhak mendapatkan ganti rugi dari Polda Jabar. Ganti rugi secara materi itu tertuang jelas dalam pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana KUHP. Dijelaskan dalam pasal tersebut, tersangka atau ahli waris dalam hal ini keluarga bisa mengajukan tuntutan atas salah tangkap sesuai dengan putusan dari pengadilan yang menangani perkara. Terkait nominal ganti rugi untuk korban salah tangkap itu pun tertuang dalam PP nomor 92 tahun 2015 tentang KUHAP. Pada ayat 1 dijelaskan korban salah tangkap dalam sebuah perkara bisa bebas dan menerima ganti rugi uang Rp500.000 hingga Rp100 juta. Lalu pada ayat 2 disebutkan bahwa ganti rugi untuk korban salah tangkap yang mengalami luka berat atau cacat bisa menerima ganti rugi Rp25 juta hingga Rp300 juta. Kemudian korban salah tangkap yang berakhir tewas berhak mendapat ganti rugi minimal Rp50 juta dan paling besar Rp600 juta. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya, kita tolak semua. Memang faktanya dengan kita berbeda begitu kan. Kita sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup. Ya, semoga hakim apa yang kita sampaikan tadi bisa mempertimbangkan. Kita kan masing-masing pemohon maupun termohon ini kan untuk meyakinkan bagaimana hakim untuk mengambil keputusan, benar begitu. Soal error in persona nih Pak. Sudah. Bukti kuat apa yang dimiliki oleh? Tadi sudah saya bacakan semuanya. Intinya apa? Ya, intinya mereka kalau misalkan membuat alibinya mereka juga kita sanggah, kan begitu. Seperti kayak contohnya di Bandung, ya kan, membuat pekerjaan rumah. Ya, pekerjaan rumah itu mulai tanggal berapa itu? Ayo, tanggal berapa itu? Tanggal Juli kan? Sedangkan pemilik rumah ngakunya tanggal. Ya sebenarnya sih saya dari dulu berharap ya bisa bertemu Pak RT sehingga berbagai tuduhan yang dilakukan oleh keluarga terpidana itu kan bisa dijawab oleh Pak RT secara langsung. Tetapi karena waktu itu memang kesulitan saya menemui Pak RT dan mungkin juga Pak RT banyak kesibukan yang harus dia jalani atau dia menjaga aspek-aspek yang bersifat privasi dia. Nah kemudian sekarang muncul ya bagi saya sih alhamdulillah ya. Yang penting kan bagi saya berprasangka baik pada siapapun. Pada kedua belah pihak saya berprasangka baik bahwa mereka adalah orang-orang yang benar. Sehingga seluruh kebenaran yang mereka miliki ya nanti diuji sajalah lewat lembaga-lembaga hukum yang konstitusional. Pak RT untuk menyampaikan itu dan pernyataan Pak RT kan dibantah oleh pihak keluarga terpidana kan. Saya di situ kan, posisi saya adalah kemudian keluarga terpidana merasa keberatan terhadap pernyataan. DPO-nya itu sesuai dengan putusan pengadilan, kami akan buktikan. Nih DPO lu waktu itu, waktu mengumumkan, Banjarwangunan. Ya optimis aja, optimis supaya Peggy bebas. Ya, saya simpulkan dulu ya. Jadi kesimpulannya itu error in persona, salah orang. Dan itu sudah dibuktikan oleh keputusan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ya yang mengatakan berkas perkara penyidik Polda Jawa Barat atas nama tersangka PS Peggy Setiawan tidak memenuhi syarat formil dan material. Arti formil adalah subjek hukumnya, pelaku tindak pidananya. Jadi orangnya ini berbeda dan itu fatal dalam penyidikan. Untuk besok agendanya pemeriksaan pembuktian ya. Pembuktian itu dari mulai bukti surat dan saksi-saksi. Bukti surat sudah kami susun. Yang sudah jelas adalah DPO-nya itu sesuai dengan putusan pengadilan. Kami akan buktikan. Nih DPO lu waktu itu, waktu mengumumkan Banjarwangunan. Kan itu. Nah, kemudian surat-surat lain ada ya. Nah, kemudian untuk saksi ada tentu yang sudah bermunculan di media sosial ya waktu itu di media itu ada Bondol dan lain-lain yang mengetahui bahwa saat kejadian ada di Bandung. Nah, untuk ahli nanti ada. Jadi kurang lebih besok saksi faktanya itu ya ada 5 ya. Kemudian ahlinya ada 1. Ya. Itu. Ahli pidana. Ya. Ya
Mungkin ahli IT karena membahas medsos perlu nggak besok? Ahli ITE? Nggak usah. Ahli pidana aja. Ahli pidana dulu aja. Boleh. Ya, satu ahli pidana itu. Ini mereka takutkan. Termohon bahwa itu berawal dari pengeroyokan dan Polda Jawa Barat menggunakan dalil atau kesaksian dari terpidana Sudirman untuk mentersangkakan Peggy Setiawan. Padahal sosok Sudirman sendiri diketahui memiliki riwayat keterbelakangan mental dan sudah diakui oleh sang kakak. Tim kuasa hukum Polda Jabar menuturkan bahwa Sudirman bersaksi melakukan pengeroyokan dan pemerkosaan pada Vina bersama terpidana lain termasuk Peggy Setiawan. Sudirman juga bersaksi bahwa saat kejadian dirinya mengendarai sepeda motor bersama dengan terpidana Dani mengejar Vina dan Eki. Kemudian Andika berboncengan dengan Peggy Perong dengan Honda Vario. Sudirman menuturkan bahwa saat itu TKP ada di Jembatan Layang dan para terpidana melakukan pengeroyokan. Melalui kesaksian Sudirman, tim kuasa hukum Polda Jabar juga menuturkan bahwa Eki dan Vina dihabisi di Jalan Perjuangan. Tim hukum Polda Jabar mengakui bahwa Peggy menusuk korban Vina. Fakta ini justru dipertanyakan. Pasalnya Sudirman sendiri diketahui mengalami keterbelakangan mental. Hal ini dijelaskan oleh ayah Sudirman, yakni Suratno. Menurut Suratno, Sudirman adalah anak yang jarang bergaul dengan lingkungan sekitar. Sudirman lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah dan hanya pergi sesekali ke musola. Sudirman juga putus sekolah sedari SD lantaran mengalami keterbelakangan mental. Oleh karena itu, Suratno yakin bahwa Sudirman tidak pernah terlibat geng motor seperti yang dituduhkan. Diakui pula oleh Suratno, Sudirman tidak lancar mengendarai sepeda motor. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dan menggunakan obat-obatan terlarang, serta pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari Cirebon. Sejumlah fakta penyidikan dan hasil tes psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan dibeberkan tim hukum Polda Jawa Barat dalam sidang pada Selasa 2 Juli 2024. Dalam sidang itu, Peggy disebut memiliki kecenderungan berbohong dan sikap manipulatif. Adapun tes psikologi forensik tersebut mengetahui profil psikologis tersangka mulai dari inteligensi, kepribadian, status mental, serta mengevaluasi kredibilitas tersangka. Disebutkan bahwa dalam diri Peggy Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif. Selain itu, pihak Polda Jabar menyebut ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya pada saat ditanyakan tentang peristiwa yang sama di antara keduanya. Lalu dalam pemeriksaan disebutkan awalnya Peggy tidak mengenal sosok Sudirman, salah seorang terpidana seumur hidup kasus pembunuhan Eki dan Vina. Namun pada pemeriksaan kedua, Peggy mengaku mengenalinya sebagai teman saat sekolah dasar. Selain itu, Peggy pada tahun 2016 silam pernah menggunakan obat terlarang dan ditangkap di Polsek Gunung Sari Cirebon. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dalam mengikuti rangkaian pemeriksaan psikologis 14, daya nilai, judgment, mampu memiliki tindakan yang memiliki tujuan dan arti yang sesuai yang dapat diterima secara sosial serta tidak ada gangguan daya nilai realitas. Secara umum, status mental Peggy Setiawan relatif memadai, ia memiliki kompetensi untuk memberikan keterangan. Catatan, keterlibatan Peggy dalam lingkungan pergaulan negatif saat memasuki usia remaja yang ditandai dengan penggunaan alkohol dan penyalahgunaan obat-obatan. Riwayat tingkah laku pelanggaran hukum sejak memasuki usia remaja merupakan faktor resiko yang meningkatkan kerentanan seseorang bertingkah laku yang bermuatan menyimpang. Bahwa dalam diri Peggy Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif karena ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya pada saat ditanyakan tentang peristiwa yang sama di antara keduanya. Bahwa ada perilaku menyimpang yang dilakukan oleh saudara Peggy Setiawan dalam pelanggaran hukum, seperti tidak memiliki SIM, menggunakan sepeda motor yang tidak memiliki surat-surat kelengkapan yang lengkap, dan menggunakan obat-obatan terlarang, serta pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari Cirebon
Kemudian dari hasil pemeriksaan psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan memiliki indikasi untuk melakukan tindak pidana sebagaimana perkara yang dipersangkakan. Namun untuk lebih mengetahui secara mendalam perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan. Foto yang diambil di 2016 kemudian dicocokkan sama data Dukcapil. Ya pasti cocok Peggy Setiawan. Tapi mana Peggy Perongnya? Gitu loh. Mas Tay tidak menjawab pertanyaan gugatan kemarin. Kalau kami anggap bahwa itu menjawab, pihak pemohon ini menjawab dari gugatan kami, namun sayangnya bahwa contoh alat bukti itu adalah visum, Vina dan Egy, ya kan. Kemudian lagi beberapa lagi itu surat seperti surat rapor, ijazah. Ini hubungan hukumnya kaitannya di mana? Yang kita butuhkan adalah bahwa Peggy Setiawan adalah Perong, itu yang harusnya mereka konstruksikan. Ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu. Tapi saksi yang perlu harus diingat bahwa di dalam penyidikan pihak termohon, Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya BAP itu harus ada. Jadi ketika Peggy Setiawan menolak keterangan saksi itu dihadirkan, ayo dipertemukan, kemudian ayo diperiksa. Tapi faktanya ini tidak ada. Bagaimana kita mau mengukur kebenaran saksi itu? Ya kan? Selanjutnya lagi, di dalam pelaku-pelakunya ini semua, itu banyak berlatar belakang Sudirman. Cuma tamatan SD. Peggy Setiawan cuma tamatan SMP, kemudian dibawa, ditarik pemeriksaan psikologis lah. Diuji lah bagaimana. Mereka ini ditanya oleh pihak kepolisian saja, mereka sudah gemetaran. Jadi jangan samakan seperti kami. Gitu loh. Makanya saya bilang ini masuk betul-betul ditetapkan tersangka, rujukannya adalah keterangan ahli. Menurut saya itu sangat keliru dan kami akan jawab. Kira-kira seperti itu. Tambahkan dikit ya, Mbak. Bukti-bukti error in persona yang mengenai ada face comparison itu yang 99% betul. Sekarang begini. Kalau oke begini. Kalau yang pencocokan foto, loh, ini kan foto yang diambil di 2016. Foto yang diambil di 2016 kemudian dicocokkan sama data Dukcapil. Ya pasti cocok Peggy Setiawan. Tapi mana Peggy Perongnya? Gitu loh. Pasti cocok lah. Jadi kalau mau dikait-kaitkan, makanya saya bilang yang dimajukan dalam bukti surat tidak ada kaitannya sama Peggy Setiawan. Mas, sama sekali tidak ada kaitannya. Kenapa? Kalau tato itu kan sudah lama dihapus juga. Jadi itu sudah lama terhapus, kemudian tetap aja dimasukkan, gitu loh. Dan itu nggak ada kaitannya, nggak ada kaitan. Sidang pra-pid kasus pembunuhan Vina dan Egy Cirebon yang menyeret Peggy Setiawan terus menjadi sorotan publik. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang meyakini bahwa kliennya itu merupakan korban salah tangkap. Jika dugaan tersebut terbukti di sidang pra-peradilan, Peggy Setiawan berhak mendapatkan ganti rugi dari Polda Jabar. Ganti rugi secara materi itu tertuang jelas dalam pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana KUHP. Dijelaskan dalam pasal tersebut, tersangka atau ahli waris dalam hal ini keluarga bisa mengajukan tuntutan atas salah tangkap sesuai dengan putusan dari pengadilan yang menangani perkara. Terkait nominal ganti rugi untuk korban salah tangkap itu pun tertuang dalam PP nomor 92 tahun 2015 tentang KUHAP. Pada ayat 1 dijelaskan korban salah tangkap dalam sebuah perkara bisa bebas dan menerima ganti rugi uang Rp500.000 hingga Rp100 juta. Lalu pada ayat 2 disebutkan bahwa ganti rugi untuk korban salah tangkap yang mengalami luka berat atau cacat bisa menerima ganti rugi Rp25 juta hingga Rp300 juta. Kemudian korban salah tangkap yang berakhir tewas berhak mendapat ganti rugi minimal Rp50 juta dan paling besar Rp600 juta. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya, kita tolak semua. Memang faktanya dengan kita berbeda begitu kan. Kita sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup. Ya, semoga hakim apa yang kita sampaikan tadi bisa mempertimbangkan. Kita kan masing-masing pemohon maupun termohon ini kan untuk meyakinkan bagaimana hakim untuk mengambil keputusan, benar begitu. Soal error in persona nih Pak. Sudah. Bukti kuat apa yang dimiliki oleh? Tadi sudah saya bacakan semuanya. Intinya apa? Ya, intinya
Mereka kalau misalkan membuat alibi-alibinya mereka juga kita sanggah, kan begitu. Seperti kayak contohnya di Bandung, ya kan, membuat pekerjaan rumah. Ya, pekerjaan rumah itu mulai tanggal berapa itu? Ayo, tanggal berapa itu? Tanggal Juli kan? Sedangkan pemilik rumah ngakunya tanggal. Ya sebenarnya sih saya dari dulu berharap ya bisa bertemu Pak RT sehingga berbagai tuduhan yang dilakukan oleh keluarga terpidana itu kan bisa dijawab oleh Pak RT secara langsung. Tetapi karena waktu itu memang kesulitan saya menemui Pak RT dan mungkin juga Pak RT banyak kesibukan yang harus dia jalani atau dia menjaga aspek-aspek yang bersifat privasi dia. Nah kemudian sekarang muncul ya bagi saya sih alhamdulillah ya. Yang penting kan bagi saya berprasangka baik pada siapapun. Pada kedua belah pihak saya berprasangka baik bahwa mereka adalah orang-orang yang benar. Sehingga seluruh kebenaran yang mereka miliki ya nanti diuji sajalah lewat lembaga-lembaga hukum yang konstitusional. Pak RT untuk menyampaikan itu dan pernyataan Pak RT kan dibantah oleh pihak keluarga terpidana kan. Saya di situ kan, posisi saya adalah kemudian keluarga terpidana merasa keberatan terhadap pernyataan. DPO-nya itu sesuai dengan putusan pengadilan, kami akan buktikan, nih DPO lu waktu itu, waktu mengumumkan, Banjarwangunan. Ya optimis aja, optimis supaya Peggy bebas. Ya, saya simpulkan dulu ya, jadi kesimpulannya, itu error in persona, salah orang. Dan itu sudah dibuktikan oleh keputusan jaksa, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ya, yang mengatakan berkas perkara penyidik Polda Jawa Barat atas nama tersangka PS Peggy Setiawan tidak memenuhi syarat formil dan material. Arti formil adalah subjek hukumnya, pelaku tindak pidananya. Jadi orangnya ini berbeda dan itu fatal dalam penyidikan. Untuk besok agendanya pemeriksaan pembuktian ya. Pembuktian itu dari mulai bukti surat dan saksi-saksi. Bukti surat sudah kami susun, yang sudah jelas adalah DPO-nya itu sesuai dengan putusan pengadilan. Kami akan buktikan, nih DPO lu waktu itu, waktu mengumumkan Banjarwangunan. Kan itu. Nah, kemudian surat-surat lain ada ya. Nah, kemudian untuk saksi ada tentu yang sudah bermunculan di media sosial ya, waktu itu di media itu ada Bondol dan lain-lain yang mengetahui bahwa saat kejadian ada di Bandung. Nah, untuk ahli nanti ada. Jadi kurang lebih besok saksi faktanya itu ya ada 5 ya, kemudian ahlinya ada 1. Ya. Itu. Ahli pidana. Ya. Ya mungkin ahli IT karena membahas medsos perlu nggak besok? Ahli ITE? Nggak usah. Ahli pidana aja. Ahli pidana dulu aja. Boleh. Ya, 1 ahli pidana itu. Ini mereka takut. Termohon bahwa itu berawal dari pengeroyokan dan Polda Jawa Barat menggunakan dalil atau kesaksian dari terpidana Sudirman untuk mentersangkakan Peggy Setiawan. Padahal sosok Sudirman sendiri diketahui memiliki riwayat keterbelakangan mental dan sudah diakui oleh sang kakak. Tim kuasa hukum Polda Jabar menuturkan bahwa Sudirman bersaksi melakukan pengeroyokan dan pemerkosaan pada Vina bersama terpidana lain termasuk Peggy Setiawan. Sudirman juga bersaksi bahwa saat kejadian dirinya mengendarai sepeda motor bersama dengan terpidana Dani mengejar Vina dan Eki. Kemudian Andika berboncengan dengan Peggy Perong dengan Honda Vario. Sudirman menuturkan bahwa saat itu TKP ada di Jembatan Layang dan para terpidana melakukan pengeroyokan. Melalui kesaksian Sudirman, tim kuasa hukum Polda Jabar juga menuturkan bahwa Eki dan Vina dihabisi di Jalan Perjuangan. Tim hukum Polda Jabar mengakui bahwa Peggy menusuk korban Vina. Fakta ini justru dipertanyakan. Pasalnya Sudirman sendiri diketahui mengalami keterbelakangan mental. Hal ini dijelaskan oleh ayah Sudirman, yakni Suratno. Menurut Suratno, Sudirman adalah anak yang jarang bergaul dengan lingkungan sekitar. Sudirman lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah dan hanya pergi sesekali ke musola. Sudirman juga putus sekolah sedari SD lantaran mengalami keterbelakangan mental. Oleh karena itu, Suratno yakin bahwa Sudirman tidak pernah terlibat geng motor seperti yang dituduhkan. Diakui pula oleh Suratno, Sudirman tidak lancar mengendarai sepeda motor. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dan menggunakan obat-obatan terlarang
serta pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Sejumlah fakta penyidikan dan hasil tes psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan dibeberkan tim hukum Polda Jawa Barat dalam sidang pada Selasa 2 Juli 2024. Dalam sidang itu, Peggy disebut memiliki kecenderungan berbohong dan sikap manipulatif. Adapun tes psikologi forensik tersebut mengetahui profil psikologis tersangka mulai dari inteligensi, kepribadian, status mental, serta mengevaluasi kredibilitas tersangka. Disebutkan bahwa dalam diri Peggy Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif. Selain itu, pihak Polda Jabar menyebut ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya pada saat ditanyakan tentang peristiwa yang sama di antara keduanya. Lalu dalam pemeriksaan disebutkan awalnya Peggy tidak mengenal sosok Sudirman, salah seorang terpidana seumur hidup kasus pembunuhan Eki dan Vina. Namun pada pemeriksaan kedua, Peggy mengaku mengenalinya sebagai teman saat sekolah dasar. Selain itu, Peggy pada tahun 2016 silam pernah menggunakan obat terlarang dan ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dalam mengikuti rangkaian pemeriksaan psikologis 14, daya nilai, judgment, mampu memiliki tindakan yang memiliki tujuan dan arti yang sesuai yang dapat diterima secara sosial serta tidak ada gangguan daya nilai realitas. Secara umum, status mental Peggy Setiawan relatif memadai, ia memiliki kompetensi untuk memberikan keterangan. Catatan, keterlibatan Peggy dalam lingkungan pergaulan negatif saat memasuki usia remaja yang ditandai dengan penggunaan alkohol dan penyalahgunaan obat-obatan. Riwayat tingkah laku pelanggaran hukum sejak memasuki usia remaja merupakan faktor resiko yang meningkatkan kerentanan seseorang bertingkah laku yang bermuatan menyimpang. Bahwa dalam diri Peggy Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif karena ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya pada saat ditanyakan tentang peristiwa yang sama di antara keduanya. Bahwa ada perilaku menyimpang yang dilakukan oleh saudara Peggy Setiawan dalam pelanggaran hukum, seperti tidak memiliki SIM, menggunakan sepeda motor yang tidak memiliki surat-surat kelengkapan yang lengkap, dan menggunakan obat-obatan terlarang, serta pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Kemudian dari hasil pemeriksaan psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan memiliki indikasi untuk melakukan tindak pidana sebagaimana perkara yang dipersangkakan. Namun untuk lebih mengetahui secara mendalam perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan. Foto yang diambil di 2016 kemudian dicocokkan sama data Dukcapil. Ya pasti cocok Peggy Setiawan. Tapi mana Peggy Perongnya? Gitu loh. Mas tidak menjawab pertanyaan gugatan kemarin. Kalau kami anggap bahwa itu menjawab, pihak pemohon ini menjawab dari gugatan kami, namun sayangnya bahwa contoh alat bukti itu adalah visum, Vina dan Egi, ya kan. Kemudian lagi beberapa lagi itu surat seperti surat rapor, ijazah. Ini hubungan hukumnya kaitannya di mana? Yang kita butuhkan adalah bahwa Peggy Setiawan adalah perong, itu yang harusnya mereka konstruksikan. Ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu. Tapi saksi yang perlu harus diingat bahwa di dalam penyidikan pihak termohon, Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya BAP itu harus ada. Jadi ketika Peggy Setiawan menolak keterangan saksi itu dihadirkan, ayo dipertemukan, kemudian ayo diperiksa. Tapi faktanya ini tidak ada. Bagaimana kita mau mengukur kebenaran saksi itu? Ya kan? Selanjutnya lagi, di dalam pelaku-pelakunya ini semua, itu banyak berlatar belakang Sudirman. Cuma tamatan SD. Peggy Setiawan cuma tamatan SMP, kemudian dibawa, ditarik pemeriksaan psikologis lah. Diuji lah bagaimana. Mereka ini ditanya oleh pihak kepolisian saja, mereka sudah gemetaran. Jadi jangan samakan seperti kami. Gitu loh. Makanya saya bilang ini masuk betul-betul ditetapkan tersangka
rujukannya adalah keterangan ahli. Menurut saya itu sangat keliru dan kami akan jawab. Kira-kira seperti itu. Tambahkan dikit ya, Mbak. Bukti-bukti error in persona yang mengenai ada face comparison itu yang 99% betul. Sekarang begini, kalau oke begini, kalau yang pencocokan foto, loh ini kan foto yang diambil di 2016. Foto yang diambil di 2016 kemudian dicocokkan sama data Dukcapil. Ya pasti cocok Peggy Setiawan. Tapi mana Peggy Peronnya gitu loh. Pasti cocok lah. Jadi kalau mau dikait-kaitkan, makanya saya bilang yang dimajukan dalam bukti surat tidak ada kaitannya sama Peggy Setiawan. Mas, sama sekali tidak ada kaitannya. Kenapa? Kalau tato itu kan sudah lama dihapus juga. Jadi itu sudah lama terhapus, kemudian tetap aja dimasukkan, gitu loh. Dan itu nggak ada kaitannya, nggak ada kaitan. Sidang pra-pid kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon yang menyeret Peggy Setiawan terus menjadi sorotan publik. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang meyakini bahwa kliennya itu merupakan korban salah tangkap. Jika dugaan tersebut terbukti di sidang pra-peradilan, Peggy Setiawan berhak mendapatkan ganti rugi dari Polda Jabar. Ganti rugi secara materi itu tertuang jelas dalam pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana KUHP. Dijelaskan dalam pasal tersebut, tersangka atau ahli waris dalam hal ini keluarga bisa mengajukan tuntutan atas salah tangkap sesuai dengan putusan dari pengadilan yang menangani perkara. Terkait nominal ganti rugi untuk korban salah tangkap itu pun tertuang dalam PP nomor 92 tahun 2015 tentang KUHAP. Pada ayat 1 dijelaskan korban salah tangkap dalam sebuah perkara bisa bebas dan menerima ganti rugi uang Rp500.000 hingga Rp100 juta. Lalu pada ayat 2 disebutkan bahwa ganti rugi untuk korban salah tangkap yang mengalami luka berat atau cacat bisa menerima ganti rugi Rp25 juta hingga Rp300 juta. Kemudian korban salah tangkap yang berakhir tewas berhak mendapat ganti rugi minimal Rp50 juta dan paling besar Rp600 juta. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya, kita tolak semua. Memang faktanya dengan kita berbeda begitu kan. Kita sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup. Ya, semoga hakim apa yang kita sampaikan tadi bisa mempertimbangkan. Kita kan masing-masing pemohon maupun termohon ini kan untuk meyakinkan bagaimana hakim untuk mengambil keputusan, benar begitu. Soal error in persona nih Pak. Sudah. Bukti kuat apa yang dimiliki oleh? Tadi sudah saya bacakan semuanya. Intinya apa? Ya, intinya mereka kalau misalkan membuat alibinya mereka juga kita sanggah, kan begitu. Seperti kayak contohnya di Bandung, ya kan, membuat pekerjaan rumah. Ya, pekerjaan rumah itu mulai tanggal berapa itu? Ayo, tanggal berapa itu? Tanggal Juli kan? Sedangkan pemilik rumah ngakunya tanggal. Ya sebenarnya sih saya dari dulu berharap ya bisa bertemu Pak RT sehingga berbagai tuduhan yang dilakukan oleh keluarga terpidana itu kan bisa dijawab oleh Pak RT secara langsung. Tetapi karena waktu itu memang kesulitan saya menemui Pak RT dan mungkin juga Pak RT banyak kesibukan yang harus dia jalani atau dia menjaga aspek-aspek yang bersifat privasi dia. Nah kemudian sekarang muncul ya bagi saya sih alhamdulillah ya. Yang penting kan bagi saya berprasangka baik pada siapapun. Pada kedua belah pihak saya berprasangka baik bahwa mereka adalah orang-orang yang benar. Sehingga seluruh kebenaran yang mereka miliki ya nanti diuji sajalah lewat lembaga-lembaga hukum yang konstitusional. Pak RT untuk menyampaikan itu dan pernyataan Pak RT kan dibantah oleh pihak keluarga terpidana kan. Saya di situ kan, posisi saya adalah kemudian keluarga terpidana merasa keberatan terhadap pernyataan. DPO-nya itu sesuai dengan putusan pengadilan. Kami akan buktikan. Nih DPO lu waktu itu, waktu mengumumkan Banjarwangunan. Ya optimis aja, optimis supaya Peggy bebas. Ya, saya simpulkan dulu ya. Jadi kesimpulannya itu error in persona, salah orang. Dan itu sudah dibuktikan oleh keputusan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ya, yang mengatakan berkas perkara penyidik Polda Jawa Barat atas nama tersangka PS Peggy Setiawan tidak memenuhi syarat formil dan material. Arti formil adalah subjek hukumnya, pelaku tindak pidananya. Jadi orangnya ini berbeda dan itu fatal dalam penyidikan. Untuk besok agendanya pemeriksaan
pembuktian ya. Pembuktian itu dari mulai bukti surat dan saksi-saksi. Bukti surat sudah kami susun. Yang sudah jelas adalah DPO-nya itu sesuai dengan putusan pengadilan. Kami akan buktikan, nih DPO lu waktu mengumumkan Banjarwangunan, kan itu. Nah kemudian surat-surat lain ada ya. Nah kemudian untuk saksi ada, tentu yang sudah bermunculan di media sosial ya waktu itu di media itu ada Bondol dan lain-lain yang mengetahui bahwa saat kejadian ada di Bandung. Nah untuk ahli nanti ada. Jadi kurang lebih besok saksi faktanya itu ya ada 5. Ya, kemudian ahlinya ada satu. Ya, itu ahli pidana. Ya, mungkin ahli IT karena membahas medsos perlu nggak besok? Ahli ITE nggak usah, ahli pidana aja. Ahli pidana dulu aja. Boleh. Ya, satu ahli pidana itu. Ini mereka takut. Termohon bahwa itu berawal dari pengeroyokan dan Polda Jawa Barat menggunakan dalil atau kesaksian dari terpidana Sudirman untuk mentersangkakan Peggy Setiawan. Padahal sosok Sudirman sendiri diketahui memiliki riwayat keterbelakangan mental dan sudah diakui oleh sang kakak. Tim kuasa hukum Polda Jabar menuturkan bahwa Sudirman bersaksi melakukan pengeroyokan dan pemerkosaan pada Vina bersama terpidana lain termasuk Peggy Setiawan. Sudirman juga bersaksi bahwa saat kejadian dirinya mengendarai sepeda motor bersama dengan terpidana Dani mengejar Vina dan Eki. Kemudian Andika berboncengan dengan Peggy Perong dengan Honda Vario. Sudirman menuturkan bahwa saat itu TKP ada di Jembatan Layang dan para terpidana melakukan pengeroyokan. Melalui kesaksian Sudirman, tim kuasa hukum Polda Jabar juga menuturkan bahwa Eki dan Vina dihabisi di Jalan Perjuangan. Tim hukum Polda Jabar mengakui bahwa Peggy menusuk korban Vina. Fakta ini justru dipertanyakan, pasalnya Sudirman sendiri diketahui mengalami keterbelakangan mental. Hal ini dijelaskan oleh ayah Sudirman, yakni Suratno. Menurut Suratno, Sudirman adalah anak yang jarang bergaul dengan lingkungan sekitar. Sudirman lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah dan hanya pergi sesekali ke musola. Sudirman juga putus sekolah sedari SD lantaran mengalami keterbelakangan mental. Oleh karena itu, Suratno yakin bahwa Sudirman tidak pernah terlibat geng motor seperti yang dituduhkan. Diakui pula oleh Suratno, Sudirman tidak lancar mengendarai sepeda motor. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dan menggunakan obat-obatan terlarang, serta pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari Cirebon. Sejumlah fakta penyidikan dan hasil tes psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan dibeberkan tim hukum Polda Jawa Barat dalam sidang pada Selasa 2 Juli 2024. Dalam sidang itu, Peggy disebut memiliki kecenderungan berbohong dan sikap manipulatif. Adapun tes psikologi forensik tersebut mengetahui profil psikologis tersangka mulai dari inteligensi, kepribadian, status mental, serta mengevaluasi kredibilitas tersangka. Disebutkan bahwa dalam diri Peggy Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif. Selain itu, pihak Polda Jabar menyebut ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya pada saat ditanyakan tentang peristiwa yang sama di antara keduanya. Lalu dalam pemeriksaan disebutkan awalnya Peggy tidak mengenal sosok Sudirman, salah seorang terpidana seumur hidup kasus pembunuhan Eki dan Vina. Namun pada pemeriksaan kedua, Peggy mengaku mengenalinya sebagai teman saat sekolah dasar. Selain itu, Peggy pada tahun 2016 silam pernah menggunakan obat terlarang dan ditangkap di Polsek Gunung Sari Cirebon. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dalam mengikuti rangkaian pemeriksaan psikologis 14, daya nilai, judgment, mampu memiliki tindakan yang memiliki tujuan dan arti yang sesuai yang dapat diterima secara sosial serta tidak ada gangguan daya nilai realitas. Secara umum, status mental Peggy Setiawan relatif memadai, ia memiliki kompetensi untuk memberikan keterangan. Catatan, keterlibatan Peggy dalam lingkungan pergaulan negatif saat memasuki usia remaja yang ditandai dengan penggunaan alkohol dan penyalahgunaan obat-obatan
Riwayat tingkah laku pelanggaran hukum sejak memasuki usia remaja merupakan faktor resiko yang meningkatkan kerentanan seseorang bertingkah laku yang bermuatan menyimpang. Bahwa dalam diri Peggy Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif karena ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya pada saat ditanyakan tentang peristiwa yang sama di antara keduanya. Bahwa ada perilaku menyimpang yang dilakukan oleh saudara Peggy Setiawan dalam pelanggaran hukum seperti tidak memiliki SIM, menggunakan sepeda motor yang tidak memiliki surat-surat kelengkapan yang lengkap, dan menggunakan obat-obatan terlarang, serta pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari Cirebon. Kemudian dari hasil pemeriksaan psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan memiliki indikasi untuk melakukan tindak pidana sebagaimana perkara yang dipersangkakan. Namun untuk lebih mengetahui secara mendalam perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan. Foto yang diambil di 2016 kemudian dicocokkan sama data Dukcapil. Ya pasti cocok Peggy Setiawan. Tapi mana Peggy Perongnya? Gitu loh. Mas tadi tidak menjawab pertanyaan gugatan kemarin. Kalau kami anggap bahwa itu menjawab, pihak pemohon ini menjawab dari gugatan kami, namun sayangnya bahwa contoh alat bukti itu adalah visum, Vina dan Egy, ya kan. Kemudian lagi beberapa lagi itu surat seperti surat rapor, ijazah. Ini hubungan hukumnya kaitannya di mana? Yang kita butuhkan adalah bahwa Peggy Setiawan adalah perong, itu yang harusnya mereka konstruksikan. Ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu. Tapi saksi yang perlu harus diingat bahwa di dalam penyidikan pihak termohon, Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya BAP itu harus ada. Jadi ketika Peggy Setiawan menolak keterangan saksi itu dihadirkan, ayo dipertemukan, kemudian ayo diperiksa. Tapi faktanya ini tidak ada. Bagaimana kita mau mengukur kebenaran saksi itu? Ya kan? Selanjutnya lagi, di dalam pelaku-pelakunya ini semua, itu banyak berlatar belakang Sudirman, cuma tamatan SD. Peggy Setiawan, cuma tamatan SMP, kemudian dibawa, ditarik pemeriksaan psikologis lah, diuji lah bagaimana. Mereka ini ditanya oleh pihak kepolisian saja, mereka sudah gemetaran. Jadi jangan samakan seperti kami. Gitu loh. Makanya saya bilang ini masuk betul-betul ditetapkan tersangka, rujukannya adalah keterangan ahli. Menurut saya itu sangat keliru dan kami akan jawab. Kira-kira seperti itu. Saya tambahkan dikit ya, Mbak. Bukti-bukti error in persona yang mengenai ada face comparison itu yang 99% betul. Sekarang begini. Kalau oke begini. Kalau yang pencocokan foto, loh, ini kan foto yang diambil di 2016. Foto yang diambil di 2016 kemudian dicocokkan sama data Dukcapil. Ya pasti cocok Peggy Setiawan. Tapi mana Peggy Perongnya? Gitu loh. Pasti cocok lah. Jadi kalau mau dikait-kaitkan, makanya saya bilang yang dimajukan dalam bukti surat tidak ada kaitannya sama Peggy Setiawan. Mas, sama sekali tidak ada kaitannya. Ya. Kenapa? Kalau tato itu kan sudah lama dihapus juga. Jadi itu sudah lama terhapus, kemudian tetap aja dimasukkan. Gitu loh. Dan jadi, itu nggak ada kaitannya, nggak ada kaitan. Sidang pra-pid kasus pembunuhan Vina dan Egy Cirebon yang menyeret Peggy Setiawan terus menjadi sorotan publik. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang meyakini bahwa kliennya itu merupakan korban salah tangkap. Jika dugaan tersebut terbukti di sidang pra-peradilan, Peggy Setiawan berhak mendapatkan ganti rugi dari Polda Jabar. Ganti rugi secara materi itu tertuang jelas dalam pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana KUHP. Dijelaskan dalam pasal tersebut, tersangka atau ahli waris dalam hal ini keluarga bisa mengajukan tuntutan atas salah tangkap sesuai dengan putusan dari pengadilan yang menangani perkara. Terkait nominal ganti rugi untuk korban salah tangkap itu pun tertuang dalam PP nomor 92 tahun 2015 tentang KUHAP. Pada ayat 1 dijelaskan korban salah tangkap dalam sebuah perkara bisa bebas dan menerima ganti rugi uang Rp500.000 hingga Rp100 juta.
Lalu pada ayat 2 disebutkan bahwa ganti rugi untuk korban salah tangkap yang mengalami luka berat atau cacat bisa menerima ganti rugi 25 juta rupiah hingga 300 juta rupiah. Kemudian korban salah tangkap yang berakhir tewas berhak mendapat ganti rugi minimal 50 juta rupiah dan paling besar 600 juta rupiah. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya, kita tolak semua. Memang faktanya dengan kita berbeda begitu kan. Kita sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup. Ya, semoga hakim apa yang kita sampaikan tadi bisa mempertimbangkan. Kita kan masing-masing pemohon maupun termohon ini kan untuk meyakinkan bagaimana hakim untuk mengambil keputusan, benar begitu. Soal error in persona nih Pak. Sudah. Bukti kuat apa yang dimiliki oleh? Tadi sudah saya bacakan semuanya. Intinya apa? Ya, intinya mereka kalau misalkan membuat alibinya mereka juga kita sanggah, kan begitu. Seperti kayak contohnya di Bandung, ya kan, membuat pekerjaan rumah. Ya, pekerjaan rumah itu mulai tanggal berapa itu? Ayo, tanggal berapa itu? Tanggal Juli kan? Sedangkan pemilik rumah ngakunya tanggal. Ya sebenarnya sih saya dari dulu berharap ya bisa bertemu Pak RT sehingga berbagai tuduhan yang dilakukan oleh keluarga terpidana itu kan bisa dijawab oleh Pak RT secara langsung. Tetapi karena waktu itu memang kesulitan saya menemui Pak RT dan mungkin juga Pak RT banyak kesibukan yang harus dia jalani atau dia menjaga aspek-aspek yang bersifat privasi dia. Nah kemudian sekarang muncul ya bagi saya sih alhamdulillah ya. Yang penting kan bagi saya berprasangka baik pada siapapun. Pada kedua belah pihak saya berprasangka baik bahwa mereka adalah orang-orang yang benar. Sehingga seluruh kebenaran yang mereka miliki ya nanti diuji sajalah lewat lembaga-lembaga hukum yang konstitusional. Pak RT untuk menyampaikan itu dan pernyataan Pak RT kan dibantah oleh pihak keluarga terpidana kan. Saya di situ kan, posisi saya adalah kemudian keluarga terpidana merasa keberatan terhadap DPO-nya itu sesuai dengan putusan pengadilan. Kami akan buktikan, nih DPO lu waktu itu, waktu mengumumkan Banjarwangunan. Ya optimis aja, optimis supaya Peggy bebas gitu. Ya, saya simpulkan dulu ya. Jadi kesimpulannya itu error in persona, salah orang. Dan itu sudah dibuktikan oleh keputusan jaksa, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ya, yang mengatakan berkas perkara penyidik Polda Jawa Barat atas nama tersangka PS Peggy Setiawan tidak memenuhi syarat formil dan material. Arti formil adalah subjek hukumnya, pelaku tindak pidananya. Jadi orangnya ini berbeda dan itu fatal dalam penyidikan. Untuk besok agendanya pemeriksaan pembuktian ya. Pembuktian itu dari mulai bukti surat dan saksi-saksi. Bukti surat sudah kami susun. Yang sudah jelas adalah DPO-nya itu sesuai dengan putusan pengadilan. Kami akan buktikan, nih DPO lu waktu itu, waktu mengumumkan Banjarwangunan. Kan itu. Nah, kemudian surat-surat lain ada ya. Nah, kemudian untuk saksi ada tentu yang sudah bermunculan di media sosial ya, waktu itu di media itu ada Bondol dan lain-lain yang mengetahui bahwa saat kejadian ada di Bandung. Nah, untuk ahli nanti ada. Jadi kurang lebih besok saksi faktanya itu ya ada 5 ya. Kemudian ahlinya ada 1. Ya. Itu. Ahli pidana. Ya. Ya mungkin ahli IT karena membahas medsos perlu nggak besok? Ahli ITE? Nggak usah. Ahli pidana aja. Ahli pidana dulu aja. Boleh. Ya, 1 ahli pidana itu. Ini mereka takut. Termohon bahwa itu berawal dari pengeroyokan dan Polda Jawa Barat menggunakan dalil atau kesaksian dari terpidana Sudirman untuk mentersangkakan Peggy Setiawan. Padahal sosok Sudirman sendiri diketahui memiliki riwayat keterbelakangan mental dan sudah diakui oleh sang kakak. Tim kuasa hukum Polda Jabar menuturkan bahwa Sudirman bersaksi melakukan pengeroyokan dan pemerkosaan pada Vina bersama terpidana lain termasuk Peggy Setiawan. Sudirman juga bersaksi bahwa saat kejadian dirinya mengendarai sepeda motor bersama dengan terpidana Dani mengejar Vina dan Eki. Kemudian Andika berboncengan dengan Peggy Perong dengan Honda Vario. Sudirman menuturkan bahwa saat itu TKP ada di Jembatan Layang dan para terpidana melakukan pengeroyokan.
Melalui kesaksian Sudirman, tim kuasa hukum Polda Jabar juga menuturkan bahwa Eki dan Vina dihabisi di Jalan Perjuangan. Tim hukum Polda Jabar mengakui bahwa Peggy menusuk korban Vina. Fakta ini justru dipertanyakan. Pasalnya Sudirman sendiri diketahui mengalami keterbelakangan mental. Hal ini dijelaskan oleh ayah Sudirman, yakni Suratno. Menurut Suratno, Sudirman adalah anak yang jarang bergaul dengan lingkungan sekitar. Sudirman lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah dan hanya pergi sesekali ke musola. Sudirman juga putus sekolah sedari SD lantaran mengalami keterbelakangan mental. Oleh karena itu, Suratno yakin bahwa Sudirman tidak pernah terlibat geng motor seperti yang dituduhkan. Diakui pula oleh Suratno, Sudirman tidak lancar mengendarai sepeda motor. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dan menggunakan obat-obatan terlarang, serta pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari Cirebon. Sejumlah fakta penyidikan dan hasil tes psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan dibeberkan tim hukum Polda Jawa Barat dalam sidang pada Selasa 2 Juli 2024. Dalam sidang itu, Peggy disebut memiliki kecenderungan berbohong dan sikap manipulatif. Adapun tes psikologi forensik tersebut mengetahui profil psikologis tersangka mulai dari inteligensi, kepribadian, status mental, serta mengevaluasi kredibilitas tersangka. Disebutkan bahwa dalam diri Peggy Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif. Selain itu, pihak Polda Jabar menyebut ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya pada saat ditanyakan tentang peristiwa yang sama di antara keduanya. Lalu dalam pemeriksaan disebutkan awalnya Peggy tidak mengenal sosok Sudirman, salah seorang terpidana seumur hidup kasus pembunuhan Eki dan Vina. Namun pada pemeriksaan kedua, Peggy mengaku mengenalinya sebagai teman saat sekolah dasar. Selain itu, Peggy pada tahun 2016 silam pernah menggunakan obat terlarang dan ditangkap di Polsek Gunung Sari Cirebon. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dalam mengikuti rangkaian pemeriksaan psikologis 14, daya nilai, judgment, mampu memiliki tindakan yang memiliki tujuan dan arti yang sesuai yang dapat diterima secara sosial serta tidak ada gangguan daya nilai realitas. Secara umum, status mental Peggy Setiawan relatif memadai, ia memiliki kompetensi untuk memberikan keterangan. Catatan, keterlibatan Peggy dalam lingkungan pergaulan negatif saat memasuki usia remaja yang ditandai dengan penggunaan alkohol dan penyalahgunaan obat-obatan. Riwayat tingkah laku pelanggaran hukum sejak memasuki usia remaja merupakan faktor resiko yang meningkatkan kerentanan seseorang bertingkah laku yang bermuatan menyimpang. Bahwa dalam diri Peggy Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif karena ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya pada saat ditanyakan tentang peristiwa yang sama di antara keduanya. Bahwa ada perilaku menyimpang yang dilakukan oleh saudara Peggy Setiawan dalam pelanggaran hukum seperti tidak memiliki SIM, menggunakan sepeda motor yang tidak memiliki surat-surat kelengkapan yang lengkap, dan menggunakan obat-obatan terlarang, serta pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari Cirebon. Kemudian dari hasil pemeriksaan psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan memiliki indikasi untuk melakukan tindak pidana sebagaimana perkara yang dipersangkakan. Namun untuk lebih mengetahui secara mendalam perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan. Foto yang diambil di 2016 kemudian dicocokkan sama data Dukcapil. Ya pasti cocok Peggy Setiawan. Tapi mana Peggy Perongnya gitu loh. Mas Tay tidak menjawab pertanyaan gugatan kemarin. Kalau kami anggap bahwa itu menjawab, pihak pemohon ini menjawab dari gugatan kami, namun sayangnya bahwa contoh alat bukti itu adalah visum, Vina dan Egi, ya kan. Kemudian lagi beberapa lagi itu surat seperti surat rapor, ijazah. Ini hubungan hukumnya kaitannya di mana? Yang kita butuhkan adalah bahwa Peggy Setiawan adalah perong, itu yang harusnya mereka
konstruksikan, ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu. Tapi saksi yang perlu harus diingat bahwa di dalam penyidikan pihak termohon, Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya BAP itu harus ada. Jadi ketika Peggy Setiawan menolak keterangan saksi itu dihadirkan, ayo dipertemukan, kemudian ayo diperiksa. Tapi faktanya ini tidak ada. Bagaimana kita mau mengukur kebenaran saksi itu? Ya kan? Selanjutnya lagi, di dalam pelaku-pelakunya ini semua, itu banyak berlatar belakang Sudirman, cuma tamatan SD. Peggy Setiawan, cuma tamatan SMP, kemudian dibawa, ditarik pemeriksaan psikologis lah, diuji lah bagaimana. Mereka ini ditanya oleh pihak kepolisian saja, mereka sudah gemetaran. Jadi jangan samakan seperti kami, gitu loh. Makanya saya bilang ini masuk betul-betul ditetapkan tersangka, rujukannya adalah keterangan ahli. Menurut saya itu sangat keliru dan kami akan jawab. Kira-kira seperti itu. Saya tambahkan dikit ya, Mbak. Bukti error in persona yang mengenai ada face comparison itu yang 99% betul. Sekarang begini, kalau oke begini, kalau yang pencocokan foto, loh ini kan foto yang diambil di 2016. Foto yang diambil di 2016 kemudian dicocokkan sama data Dukcapil. Ya pasti cocok Peggy Setiawan. Tapi mana Peggy Perongnya? Gitu loh. Pasti cocok lah. Jadi kalau mau dikait-kaitkan, makanya saya bilang yang dimajukan dalam bukti surat tidak ada kaitannya sama Peggy Setiawan. Mas, sama sekali tidak ada kaitannya. Tambahin ya. Kenapa? Kalau tato itu kan sudah lama dihapus juga. Jadi itu sudah lama terhapus, kemudian tetap aja dimasukkan, gitu loh. Dan itu nggak ada kaitannya, nggak ada kaitan. Sidang pra-pid kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon yang menyeret Peggy Setiawan terus menjadi sorotan publik. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang meyakini bahwa kliennya itu merupakan korban salah tangkap. Jika dugaan tersebut terbukti di sidang pra-peradilan, Peggy Setiawan berhak mendapatkan ganti rugi dari Polda Jabar. Ganti rugi secara materi itu tertuang jelas dalam pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana KUHP. Dijelaskan dalam pasal tersebut, tersangka atau ahli waris dalam hal ini keluarga bisa mengajukan tuntutan atas salah tangkap sesuai dengan putusan dari pengadilan yang menangani perkara. Terkait nominal ganti rugi untuk korban salah tangkap itu pun tertuang dalam PP nomor 92 tahun 2015 tentang KUHAP. Pada ayat 1 dijelaskan korban salah tangkap dalam sebuah perkara bisa bebas dan menerima ganti rugi uang Rp500.000 hingga Rp100 juta. Lalu pada ayat 2 disebutkan bahwa ganti rugi untuk korban salah tangkap yang mengalami luka berat atau cacat bisa menerima ganti rugi Rp25 juta hingga Rp300 juta. Kemudian korban salah tangkap yang berakhir tewas berhak mendapat ganti rugi minimal Rp50 juta dan paling besar Rp600 juta. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya, kita tolak semua. Memang faktanya dengan kita berbeda begitu kan. Kita sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup. Ya, semoga hakim apa yang kita sampaikan tadi bisa mempertimbangkan. Kita kan masing-masing pemohon maupun termohon ini kan untuk meyakinkan bagaimana hakim untuk mengambil keputusan, benar begitu. Soal error in persona nih Pak. Sudah. Bukti kuat apa yang dimiliki oleh? Tadi sudah saya bacakan semuanya. Intinya apa? Ya, intinya mereka kalau misalkan membuat alibinya mereka juga kita sanggah, kan begitu. Seperti kayak contohnya di Bandung, ya kan, membuat pekerjaan rumah. Ya, pekerjaan rumah itu mulai tanggal berapa itu? Ayo, tanggal berapa itu? Tanggal Juli kan? Sedangkan pemilik rumah ngakunya tanggal. Ya sebenarnya sih saya dari dulu berharap ya bisa bertemu Pak RT sehingga berbagai tuduhan yang dilakukan oleh keluarga terpidana itu kan bisa dijawab oleh Pak RT secara langsung. Tetapi karena waktu itu memang kesulitan saya menemui Pak RT dan mungkin juga Pak RT banyak kesibukan yang harus dia jalani atau dia menjaga aspek-aspek yang bersifat privasi dia. Nah kemudian sekarang muncul ya bagi saya sih alhamdulillah ya. Yang penting kan bagi saya berprasangka baik pada siapapun. Pada kedua belah pihak saya berprasangka baik bahwa mereka adalah orang-orang yang benar. Sehingga seluruh kebenaran yang mereka miliki
ya nanti diuji sajalah lewat lembaga-lembaga hukum yang konstitusional. Pak RT untuk menyampaikan itu, dan pernyataan Pak RT kan dibantah oleh pihak keluarga terpidana. Kan saya di situ kan, posisi saya adalah kemudian keluarga terpidana merasa keberatan terhadap pernyataan. DPO-nya itu sesuai dengan putusan pengadilan. Kami akan buktikan, nih DPO lu waktu itu, waktu mengumumkan Banjarwangunan. Ya optimis aja, optimis supaya Peggy bebas gitu. Ya, saya simpulkan dulu ya. Jadi kesimpulannya itu error in persona, salah orang, dan itu sudah dibuktikan oleh keputusan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ya, yang mengatakan berkas perkara penyidik Polda Jawa Barat atas nama tersangka PS Peggy Setiawan tidak memenuhi syarat formil dan material. Arti formil adalah subjek hukumnya, pelaku tindak pidananya. Jadi orangnya ini berbeda, dan itu fatal dalam penyidikan. Untuk besok agendanya pemeriksaan pembuktian ya. Pembuktian itu dari mulai bukti surat dan saksi-saksi. Bukti surat sudah kami susun, yang sudah jelas adalah DPO-nya itu sesuai dengan putusan pengadilan. Kami akan buktikan, nih DPO lu waktu itu, waktu mengumumkan Banjarwangunan. Kan itu. Nah, kemudian surat-surat lain ada ya. Nah, kemudian untuk saksi ada, tentu yang sudah bermunculan di media sosial ya, waktu itu di media itu ada Bondol dan lain-lain yang mengetahui bahwa saat kejadian ada di Bandung. Nah, untuk ahli nanti ada. Jadi kurang lebih besok saksi faktanya itu ya ada 5 ya, kemudian ahlinya ada 1. Ya. Itu ahli pidana. Ya. Ya, mungkin ahli IT karena membahas medsos perlu nggak besok? Ahli ITE? Nggak usah, ahli pidana aja? Ahli pidana dulu aja. Boleh. Ya, 1 ahli pidana, itu. Ini mereka takutkan. Termohon bahwa itu berawal dari pengeroyokan dan Polda Jawa Barat menggunakan dalil atau kesaksian dari terpidana Sudirman untuk mentersangkakan Peggy Setiawan. Padahal sosok Sudirman sendiri diketahui memiliki riwayat keterbelakangan mental dan sudah diakui oleh sang kakak. Tim kuasa hukum Polda Jabar menuturkan bahwa Sudirman bersaksi melakukan pengeroyokan dan pemerkosaan pada Vina bersama terpidana lain termasuk Peggy Setiawan. Sudirman juga bersaksi bahwa saat kejadian dirinya mengendarai sepeda motor bersama dengan terpidana Dani mengejar Vina dan Eki. Kemudian Andika berboncengan dengan Peggy Perong dengan Honda Vario. Sudirman menuturkan bahwa saat itu TKP ada di Jembatan Layang dan para terpidana melakukan pengeroyokan. Melalui kesaksian Sudirman, tim kuasa hukum Polda Jabar juga menuturkan bahwa Eki dan Vina dihabisi di Jalan Perjuangan. Tim hukum Polda Jabar mengakui bahwa Peggy menusuk korban Vina. Fakta ini justru dipertanyakan. Pasalnya Sudirman sendiri diketahui mengalami keterbelakangan mental. Hal ini dijelaskan oleh ayah Sudirman, yakni Suratno. Menurut Suratno, Sudirman adalah anak yang jarang bergaul dengan lingkungan sekitar. Sudirman lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah dan hanya pergi sesekali ke musola. Sudirman juga putus sekolah sedari SD lantaran mengalami keterbelakangan mental. Oleh karena itu, Suratno yakin bahwa Sudirman tidak pernah terlibat geng motor seperti yang dituduhkan. Diakui pula oleh Suratno, Sudirman tidak lancar mengendarai sepeda motor. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dan menggunakan obat-obatan terlarang, serta pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari Cirebon. Sejumlah fakta penyidikan dan hasil tes psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan dibeberkan tim hukum Polda Jawa Barat dalam sidang pada Selasa 2 Juli 2024. Dalam sidang itu, Peggy disebut memiliki kecenderungan berbohong dan sikap manipulatif. Adapun tes psikologi forensik tersebut mengetahui profil psikologis tersangka mulai dari inteligensi, kepribadian, status mental, serta mengevaluasi kredibilitas tersangka. Disebutkan bahwa dalam diri Peggy Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif. Selain itu, pihak Polda Jabar menyebut ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya pada saat ditanyakan tentang peristiwa yang sama di antara keduanya. Lalu dalam pemeriksaan disebutkan awalnya Peggy tidak mengenal sosok Sudirman, salah seorang terpidana seumur hidup kasus pembunuhan Eki dan Vina.
Namun pada pemeriksaan kedua, Peggy mengaku mengenalinya sebagai teman saat sekolah dasar. Selain itu, Peggy pada tahun 2016 silam pernah menggunakan obat terlarang dan ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dalam mengikuti rangkaian pemeriksaan psikologis 14, daya nilai, judgment, mampu memiliki tindakan yang memiliki tujuan dan arti yang sesuai yang dapat diterima secara sosial serta tidak ada gangguan daya nilai realitas. Secara umum, status mental Peggy Setiawan relatif memadai, ia memiliki kompetensi untuk memberikan keterangan. Catatan, keterlibatan Peggy dalam lingkungan pergaulan negatif saat memasuki usia remaja yang ditandai dengan penggunaan alkohol dan penyalahgunaan obat-obatan. Riwayat tingkah laku pelanggaran hukum sejak memasuki usia remaja merupakan faktor resiko yang meningkatkan kerentanan seseorang bertingkah laku yang bermuatan menyimpang. Bahwa dalam diri Peggy Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif karena ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya pada saat ditanyakan tentang peristiwa yang sama di antara keduanya. Bahwa ada perilaku menyimpang yang dilakukan oleh saudara Peggy Setiawan dalam pelanggaran hukum seperti tidak memiliki SIM, menggunakan sepeda motor yang tidak memiliki surat-surat kelengkapan yang lengkap, dan menggunakan obat-obatan terlarang, serta pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Kemudian dari hasil pemeriksaan psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan memiliki indikasi untuk melakukan tindak pidana sebagaimana perkara yang dipersangkakan. Namun untuk lebih mengetahui secara mendalam perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan. Foto yang diambil di 2016 kemudian dicocokkan sama data Dukcapil. Ya pasti cocok Peggy Setiawan. Tapi mana Peggy Perongnya? Gitu loh. Mas tidak menjawab pertanyaan gugatan kemarin. Kalau kami anggap bahwa itu menjawab, pihak pemohon ini menjawab dari gugatan kami, namun sayangnya bahwa contoh alat bukti itu adalah visum, Vina dan Egy, ya kan. Kemudian lagi beberapa lagi itu surat seperti surat rapor, ijazah. Ini hubungan hukumnya kaitannya di mana? Yang kita butuhkan adalah bahwa Peggy Setiawan adalah perong, itu yang harusnya mereka konstruksikan. Ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu. Tapi saksi yang perlu harus diingat bahwa di dalam penyidikan pihak termohon, Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya BAP itu harus ada. Jadi ketika Peggy Setiawan menolak keterangan saksi itu dihadirkan, ayo dipertemukan, kemudian ayo diperiksa. Tapi faktanya ini tidak ada. Bagaimana kita mau mengukur kebenaran saksi itu? Ya kan? Selanjutnya lagi, di dalam pelaku-pelakunya ini semua, itu banyak berlatar belakang Sudirman. Cuma tamatan SD. Peggy Setiawan cuma tamatan SMP, kemudian dibawa, ditarik pemeriksaan psikologis lah. Diuji lah bagaimana. Mereka ini ditanya oleh pihak kepolisian saja, mereka sudah gemetaran. Jadi jangan samakan seperti kami. Gitu loh. Makanya saya bilang ini masuk betul-betul ditetapkan tersangka, rujukannya adalah keterangan ahli. Menurut saya itu sangat keliru dan kami akan jawab. Kira-kira seperti itu. Saya tambahkan dikit ya, Mbak. Bukti-bukti error in persona yang mengenai ada face comparison itu yang 99% betul. Sekarang begini. Kalau oke begini. Kalau yang pencocokan foto, loh, ini kan foto yang diambil di 2016. Foto yang diambil di 2016 kemudian dicocokkan sama data Dukcapil. Ya pasti cocok Peggy Setiawan. Tapi mana Peggy Perongnya? Gitu loh. Pasti cocok lah. Jadi kalau mau dikait-kaitkan, makanya saya bilang yang dimajukan dalam bukti surat tidak ada kaitannya sama Peggy Setiawan. Mas, sama sekali tidak ada kaitannya. Kenapa? Kalau tato itu kan sudah lama dihapus juga. Jadi itu sudah lama terhapus, kemudian tetap aja dimasukkan. Gitu loh.
Dan itu nggak ada kaitannya, nggak ada kaitan. Sidang pra-pid kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon yang menyeret Peggy Setiawan terus menjadi sorotan publik. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang meyakini bahwa kliennya itu merupakan korban salah tangkap. Jika dugaan tersebut terbukti di sidang pra-peradilan, Peggy Setiawan berhak mendapatkan ganti rugi dari Polda Jabar. Ganti rugi secara materi itu tertuang jelas dalam pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana KUHP. Dijelaskan dalam pasal tersebut, tersangka atau ahli waris dalam hal ini keluarga bisa mengajukan tuntutan atas salah tangkap sesuai dengan putusan dari pengadilan yang menangani perkara. Terkait nominal ganti rugi untuk korban salah tangkap itu pun tertuang dalam PP nomor 92 tahun 2015 tentang KUHP. Pada ayat 1 dijelaskan korban salah tangkap dalam sebuah perkara bisa bebas dan menerima ganti rugi uang Rp500.000 hingga Rp100 juta. Lalu pada ayat 2 disebutkan bahwa ganti rugi untuk korban salah tangkap yang mengalami luka berat atau cacat bisa menerima ganti rugi Rp25 juta hingga Rp300 juta. Kemudian korban salah tangkap yang berakhir tewas berhak mendapat ganti rugi minimal Rp50 juta dan paling besar Rp600 juta. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya, kita tolak semua. Memang faktanya dengan kita berbeda begitu kan. Kita sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup. Ya, semoga hakim apa yang kita sampaikan tadi bisa mempertimbangkan. Kita kan masing-masing pemohon maupun termohon ini kan untuk meyakinkan bagaimana hakim untuk mengambil keputusan, benar begitu. Soal error in persona nih Pak. Sudah. Bukti kuat apa yang dimiliki oleh? Tadi sudah saya bacakan semuanya. Intinya apa? Ya, intinya mereka kalau misalkan membuat alibinya mereka juga kita sanggah, kan begitu. Seperti kayak contohnya di Bandung, ya kan, membuat pekerjaan rumah. Ya, pekerjaan rumah itu mulai tanggal berapa itu? Ayo, tanggal berapa itu? Tanggal Juli kan? Sedangkan pemilik rumah ngakunya tanggal. Ya sebenarnya sih saya dari dulu berharap ya bisa bertemu Pak RT sehingga berbagai tuduhan yang dilakukan oleh keluarga terpidana itu kan bisa dijawab oleh Pak RT secara langsung. Tetapi karena waktu itu memang kesulitan saya menemui Pak RT dan mungkin juga Pak RT banyak kesibukan yang harus dia jalani atau dia menjaga aspek-aspek yang bersifat privasi dia. Nah kemudian sekarang muncul ya bagi saya sih alhamdulillah ya. Yang penting kan bagi saya berprasangka baik pada siapapun. Pada kedua belah pihak saya berprasangka baik bahwa mereka adalah orang-orang yang benar. Sehingga seluruh kebenaran yang mereka miliki ya nanti diuji sajalah lewat lembaga-lembaga hukum yang konstitusional. Pak RT untuk menyampaikan itu dan pernyataan Pak RT kan dibantah oleh pihak keluarga terpidana kan. Saya di situ kan, posisi saya adalah kemudian keluarga terpidana merasa keberatan terhadap pernyataan. DPO-nya itu sesuai dengan putusan pengadilan, kami akan buktikan, nih DPO lu waktu itu, waktu mengumumkan, Banjarwangunan. Ya optimis aja, optimis supaya Peggy bebas. Ya, saya simpulkan dulu ya, jadi kesimpulannya, itu error in persona, salah orang. Dan itu sudah dibuktikan oleh keputusan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ya yang mengatakan berkas perkara penyidik Polda Jawa Barat atas nama tersangka PS Peggy Setiawan tidak memenuhi syarat formil dan material. Arti formil adalah subjek hukumnya, pelaku tindak pidananya. Jadi orangnya ini berbeda dan itu fatal dalam penyidikan. Untuk besok agendanya pemeriksaan pembuktian ya. Pembuktian itu dari mulai bukti surat dan saksi-saksi. Bukti surat sudah kami susun. Yang sudah jelas adalah DPO-nya itu sesuai dengan putusan pengadilan. Kami akan buktikan, nih DPO lu waktu itu, waktu mengumumkan Banjarwangunan. Kan itu. Nah, kemudian surat-surat lain ada ya. Nah, kemudian untuk saksi ada tentu yang sudah bermunculan di media sosial ya waktu itu di media itu ada Bondol dan lain-lain yang mengetahui bahwa saat kejadian ada di Bandung. Nah, untuk ahli nanti ada. Jadi kurang lebih besok saksi faktanya itu ya ada 5 ya. Kemudian ahlinya ada 1. Ya. Itu. Ahli pidana. Ya. Ya
Mungkin ahli IT karena membahas medsos perlu nggak besok? Ahli ITE? Nggak usah. Ahli pidana aja. Ahli pidana dulu aja. Boleh. Ya, satu ahli pidana itu. Ini mereka takut. Termohon bahwa itu berawal dari pengeroyokan dan Polda Jawa Barat menggunakan dalil atau kesaksian dari terpidana Sudirman untuk mentersangkakan Peggy Setiawan. Padahal sosok Sudirman sendiri diketahui memiliki riwayat keterbelakangan mental dan sudah diakui oleh sang kakak. Tim kuasa hukum Polda Jabar menuturkan bahwa Sudirman bersaksi melakukan pengeroyokan dan pemerkosaan pada Vina bersama terpidana lain termasuk Peggy Setiawan. Sudirman juga bersaksi bahwa saat kejadian dirinya mengendarai sepeda motor bersama dengan terpidana Dani mengejar Vina dan Eki. Kemudian Andika berboncengan dengan Peggy Perong dengan Honda Vario. Sudirman menuturkan bahwa saat itu TKP ada di jembatan layang dan para terpidana melakukan pengeroyokan. Melalui kesaksian Sudirman, tim kuasa hukum Polda Jabar juga menuturkan bahwa Eki dan Vina dihabisi di Jalan Perjuangan. Tim hukum Polda Jabar mengakui bahwa Peggy menusuk korban Vina. Fakta ini justru dipertanyakan. Pasalnya Sudirman sendiri diketahui mengalami keterbelakangan mental. Hal ini dijelaskan oleh ayah Sudirman, yakni Suratno. Menurut Suratno, Sudirman adalah anak yang jarang bergaul dengan lingkungan sekitar. Sudirman lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah dan hanya pergi sesekali ke musola. Sudirman juga putus sekolah sedari SD lantaran mengalami keterbelakangan mental. Oleh karena itu, Suratno yakin bahwa Sudirman tidak pernah terlibat geng motor seperti yang dituduhkan. Diakui pula oleh Suratno, Sudirman tidak lancar mengendarai sepeda motor. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dan menggunakan obat-obatan terlarang, serta pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari Cirebon. Sejumlah fakta penyidikan dan hasil tes psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan dibeberkan tim hukum Polda Jawa Barat dalam sidang pada Selasa 2 Juli 2024. Dalam sidang itu, Peggy disebut memiliki kecenderungan berbohong dan sikap manipulatif. Adapun tes psikologi forensik tersebut mengetahui profil psikologis tersangka mulai dari inteligensi, kepribadian, status mental, serta mengevaluasi kredibilitas tersangka. Disebutkan bahwa dalam diri Peggy Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif. Selain itu, pihak Polda Jabar menyebut ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya pada saat ditanyakan tentang peristiwa yang sama di antara keduanya. Lalu dalam pemeriksaan disebutkan awalnya Peggy tidak mengenal sosok Sudirman, salah seorang terpidana seumur hidup kasus pembunuhan Eki dan Vina. Namun pada pemeriksaan kedua, Peggy mengaku mengenalinya sebagai teman saat sekolah dasar. Selain itu, Peggy pada tahun 2016 silam pernah menggunakan obat terlarang dan ditangkap di Polsek Gunung Sari Cirebon. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dalam mengikuti rangkaian pemeriksaan psikologis 14, daya nilai, judgment, mampu memiliki tindakan yang memiliki tujuan dan arti yang sesuai yang dapat diterima secara sosial serta tidak ada gangguan daya nilai realitas. Secara umum, status mental Peggy Setiawan relatif memadai, ia memiliki kompetensi untuk memberikan keterangan. Catatan, keterlibatan Peggy dalam lingkungan pergaulan negatif saat memasuki usia remaja yang ditandai dengan penggunaan alkohol dan penyalahgunaan obat-obatan. Riwayat tingkah laku pelanggaran hukum sejak memasuki usia remaja merupakan faktor resiko yang meningkatkan kerentanan seseorang bertingkah laku yang bermuatan menyimpang. Bahwa dalam diri Peggy Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif karena ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya pada saat ditanyakan tentang peristiwa yang sama di antara keduanya. Bahwa ada perilaku menyimpang yang dilakukan oleh saudara Peggy Setiawan dalam pelanggaran hukum, seperti tidak memiliki SIM, menggunakan sepeda motor yang tidak memiliki surat-surat kelengkapan yang lengkap, dan menggunakan obat-obatan terlarang, serta pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari Cirebon
Kemudian dari hasil pemeriksaan psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan memiliki indikasi untuk melakukan tindak pidana sebagaimana perkara yang dipersangkakan. Namun untuk lebih mengetahui secara mendalam perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan. Foto yang diambil di 2016 kemudian dicocokkan sama data Dukcapil. Ya pasti cocok Peggy Setiawan. Tapi mana Peggy Perongnya? Gitu loh. Saya tidak menjawab pertanyaan gugatan kemarin. Kalau kami anggap bahwa itu menjawab, pihak pemohon ini menjawab dari gugatan kami, namun sayangnya bahwa contoh alat bukti itu adalah visum, Vina dan Egy, ya kan. Kemudian lagi beberapa lagi itu surat seperti surat rapor, ijazah. Ini hubungan hukumnya kaitannya di mana? Yang kita butuhkan adalah bahwa Peggy Setiawan adalah perong, itu yang harusnya mereka konstruksikan. Ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu. Tapi saksi yang perlu harus diingat bahwa di dalam penyidikan pihak termohon, Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya BAP itu harus ada. Jadi ketika Peggy Setiawan menolak keterangan saksi itu dihadirkan, ayo dipertemukan, kemudian ayo diperiksa. Tapi faktanya ini tidak ada. Bagaimana kita mau mengukur kebenaran saksi itu? Ya kan? Selanjutnya lagi, di dalam pelaku-pelakunya ini semua, itu banyak berlatar belakang Sudirman. Cuma tamatan SD. Peggy Setiawan, cuma tamatan SMP, kemudian dibawa, ditarik pemeriksaan psikologis lah. Diuji lah bagaimana. Mereka ini ditanya oleh pihak kepolisian saja, mereka sudah gemetaran. Jadi jangan samakan seperti kami. Gitu loh. Makanya saya bilang ini masuk betul-betul ditetapkan tersangka, rujukannya adalah keterangan ahli. Menurut saya itu sangat keliru dan kami akan jawab. Kira-kira seperti itu. Tambahkan dikit ya, Mbak. Bukti-bukti error in persona yang mengenai ada face comparison itu yang 99% betul. Sekarang begini. Kalau begini. Kalau yang pencocokan foto, loh, ini kan foto yang diambil di 2016. Foto yang diambil di 2016 kemudian dicocokkan sama data Dukcapil. Ya pasti cocok Peggy Setiawan. Tapi mana Peggy Perongnya? Gitu loh. Pasti cocok lah. Jadi kalau mau dikait-kaitkan, makanya saya bilang yang dimajukan dalam bukti surat tidak ada kaitannya sama Peggy Setiawan. Sama sekali tidak ada kaitannya. Kenapa? Kalau tato itu kan sudah lama dihapus juga. Jadi itu sudah lama terhapus, kemudian tetap aja dimasukkan, gitu loh. Dan itu nggak ada kaitannya, nggak ada kaitan. Sidang pra-pid kasus pembunuhan Vina dan Egy Cirebon yang menyeret Peggy Setiawan terus menjadi sorotan publik. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang meyakini bahwa kliennya itu merupakan korban salah tangkap. Jika dugaan tersebut terbukti di sidang pra-peradilan, Peggy Setiawan berhak mendapatkan ganti rugi dari Polda Jabar. Ganti rugi secara materi itu tertuang jelas dalam pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana KUHP. Dijelaskan dalam pasal tersebut, tersangka atau ahli waris dalam hal ini keluarga bisa mengajukan tuntutan atas salah tangkap sesuai dengan putusan dari pengadilan yang menangani perkara. Terkait nominal ganti rugi untuk korban salah tangkap itu pun tertuang dalam PP nomor 92 tahun 2015 tentang KUHAP. Pada ayat 1 dijelaskan korban salah tangkap dalam sebuah perkara bisa bebas dan menerima ganti rugi uang Rp500.000 hingga Rp100 juta. Lalu pada ayat 2 disebutkan bahwa ganti rugi untuk korban salah tangkap yang mengalami luka berat atau cacat bisa menerima ganti rugi Rp25 juta hingga Rp300 juta. Kemudian korban salah tangkap yang berakhir tewas berhak mendapat ganti rugi minimal Rp50 juta dan paling besar Rp600 juta. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya, kita tolak semua. Memang faktanya dengan kita berbeda begitu kan. Kita sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup. Ya, semoga hakim apa yang kita sampaikan tadi bisa mempertimbangkan. Kita kan masing-masing pemohon maupun termohon ini kan untuk meyakinkan bagaimana hakim untuk mengambil keputusan, benar begitu. Soal error in persona nih Pak. Sudah. Bukti kuat apa yang dimiliki oleh? Tadi sudah saya bacakan semuanya. Intinya apa? Ya, intinya mereka kalau misalkan membuat alibi-alibinya
mereka juga kita sanggah, kan begitu. Seperti kayak contohnya di Bandung, ya kan, membuat pekerjaan rumah. Ya, pekerjaan rumah itu mulai tanggal berapa itu? Ayo, tanggal berapa itu? Tanggal Juli kan? Sedangkan pemilik rumah ngakunya tanggal... Ya sebenarnya sih saya dari dulu berharap ya bisa bertemu Pak RT sehingga berbagai tuduhan yang dilakukan oleh keluarga terpidana itu kan bisa dijawab oleh Pak RT secara langsung. Tetapi karena waktu itu memang kesulitan saya menemui Pak RT dan mungkin juga Pak RT banyak kesibukan yang harus dia jalani atau dia menjaga aspek-aspek yang bersifat privasi dia. Nah kemudian sekarang muncul ya bagi saya sih alhamdulillah ya. Yang penting kan bagi saya berprasangka baik pada siapapun. Pada kedua belah pihak saya berprasangka baik bahwa mereka adalah orang-orang yang benar. Sehingga seluruh kebenaran yang mereka miliki ya nanti diuji sajalah lewat lembaga-lembaga hukum yang konstitusional. Pak RT untuk menyampaikan itu dan pernyataan Pak RT kan dibantah oleh pihak keluarga terpidana kan. Saya di situ kan, posisi saya adalah kemudian keluarga terpidana merasa keberatan terhadap pernyataan. DPO-nya itu sesuai dengan putusan pengadilan, kami akan buktikan, nih DPO lu waktu itu, waktu mengumumkan, Banjarwangunan. Ya optimis aja, optimis supaya Peggy bebas gitu. Ya, saya simpulkan dulu ya, jadi kesimpulannya, itu error in persona, salah orang. Dan itu sudah dibuktikan oleh keputusan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ya yang mengatakan berkas perkara penyidik Polda Jawa Barat atas nama tersangka PS Peggy Setiawan tidak memenuhi syarat formil dan material. Arti formil adalah subjek hukumnya, pelaku tindak pidananya. Jadi orangnya ini berbeda dan itu fatal dalam penyidikan. Untuk besok agendanya pemeriksaan pembuktian ya. Pembuktian itu dari mulai bukti surat dan saksi-saksi. Bukti surat sudah kami susun. Yang sudah jelas adalah DPO-nya itu sesuai dengan putusan pengadilan. Kami akan buktikan, nih DPO lu waktu itu, waktu mengumumkan Banjarwangunan. Kan itu. Nah, kemudian surat-surat lain ada ya. Nah, kemudian untuk saksi ada tentu yang sudah bermunculan di media sosial ya waktu itu di media itu ada Bondol dan lain-lain yang mengetahui bahwa saat kejadian ada di Bandung. Nah, untuk ahli nanti ada. Jadi kurang lebih besok saksi faktanya itu ya ada 5 ya. Kemudian ahlinya ada 1. Ya. Itu. Ahli pidana. Ya. Ya mungkin ahli IT karena membahas medsos perlu nggak besok? Ahli ITE nggak usah. Ahli pidana aja. Ahli pidana dulu aja. Boleh. Ya 1 ahli pidana itu. Ini mereka takut. Termohon bahwa itu berawal dari pengeroyokan dan Polda Jawa Barat menggunakan dalil atau kesaksian dari terpidana Sudirman untuk mentersangkakan Peggy Setiawan. Padahal sosok Sudirman sendiri diketahui memiliki riwayat keterbelakangan mental dan sudah diakui oleh sang kakak. Tim kuasa hukum Polda Jabar menuturkan bahwa Sudirman bersaksi melakukan pengeroyokan dan pemerkosaan pada Vina bersama terpidana lain termasuk Peggy Setiawan. Sudirman juga bersaksi bahwa saat kejadian dirinya mengendarai sepeda motor bersama dengan terpidana Dani mengejar Vina dan Eki. Kemudian Andika berboncengan dengan Peggy Perong dengan Honda Vario. Sudirman menuturkan bahwa saat itu TKP ada di Jembatan Layang dan para terpidana melakukan pengeroyokan. Melalui kesaksian Sudirman, tim kuasa hukum Polda Jabar juga menuturkan bahwa Eki dan Vina dihabisi di Jalan Perjuangan. Tim hukum Polda Jabar mengakui bahwa Peggy menusuk korban Vina. Fakta ini justru dipertanyakan. Pasalnya Sudirman sendiri diketahui mengalami keterbelakangan mental. Hal ini dijelaskan oleh ayah Sudirman, yakni Suratno. Menurut Suratno, Sudirman adalah anak yang jarang bergaul dengan lingkungan sekitar. Sudirman lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah dan hanya pergi sesekali ke musola. Sudirman juga putus sekolah sedari SD lantaran mengalami keterbelakangan mental. Oleh karena itu, Suratno yakin bahwa Sudirman tidak pernah terlibat geng motor seperti yang dituduhkan. Diakui pula oleh Suratno, Sudirman tidak lancar mengendarai sepeda motor. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dan menggunakan obat-obatan terlarang
serta pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Sejumlah fakta penyidikan dan hasil tes psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan dibeberkan tim hukum Polda Jawa Barat dalam sidang pada Selasa 2 Juli 2024. Dalam sidang itu, Peggy disebut memiliki kecenderungan berbohong dan sikap manipulatif. Adapun tes psikologi forensik tersebut mengetahui profil psikologis tersangka mulai dari inteligensi, kepribadian, status mental, serta mengevaluasi kredibilitas tersangka. Disebutkan bahwa dalam diri Peggy Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif. Selain itu, pihak Polda Jabar menyebut ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya pada saat ditanyakan tentang peristiwa yang sama di antara keduanya. Lalu dalam pemeriksaan disebutkan awalnya Peggy tidak mengenal sosok Sudirman, salah seorang terpidana seumur hidup kasus pembunuhan Eki dan Vina. Namun pada pemeriksaan kedua, Peggy mengaku mengenalinya sebagai teman saat sekolah dasar. Selain itu, Peggy pada tahun 2016 silam pernah menggunakan obat terlarang dan ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dalam mengikuti rangkaian pemeriksaan psikologis 14, daya nilai, judgment, mampu memiliki tindakan yang memiliki tujuan dan arti yang sesuai yang dapat diterima secara sosial serta tidak ada gangguan daya nilai realitas. Secara umum, status mental Peggy Setiawan relatif memadai, ia memiliki kompetensi untuk memberikan keterangan. Catatan, keterlibatan Peggy dalam lingkungan pergaulan negatif saat memasuki usia remaja yang ditandai dengan penggunaan alkohol dan penyalahgunaan obat-obatan. Riwayat tingkah laku pelanggaran hukum sejak memasuki usia remaja merupakan faktor resiko yang meningkatkan kerentanan seseorang bertingkah laku yang bermuatan menyimpang. Bahwa dalam diri Peggy Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif karena ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya pada saat ditanyakan tentang peristiwa yang sama di antara keduanya. Bahwa ada perilaku menyimpang yang dilakukan oleh saudara Peggy Setiawan dalam pelanggaran hukum, seperti tidak memiliki SIM, menggunakan sepeda motor yang tidak memiliki surat-surat kelengkapan yang lengkap, dan menggunakan obat-obatan terlarang, serta pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Kemudian dari hasil pemeriksaan psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan memiliki indikasi untuk melakukan tindak pidana sebagaimana perkara yang dipersangkakan. Namun untuk lebih mengetahui secara mendalam perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan. Foto yang diambil di 2016 kemudian dicocokkan sama data Dukcapil. Ya pasti cocok Peggy Setiawan. Tapi mana Peggy Perongnya? Gitu loh. Mas Kai tidak menjawab pertanyaan gugatan kemarin. Kalau kami anggap bahwa itu menjawab, pihak pemohon ini menjawab dari gugatan kami, namun sayangnya bahwa contoh alat bukti itu adalah visum, Vina dan Egi, ya kan. Kemudian lagi beberapa lagi itu surat seperti surat rapor, ijazah. Ini hubungan hukumnya kaitannya di mana? Yang kita butuhkan adalah bahwa Peggy Setiawan adalah perong, itu yang harusnya mereka konstruksikan. Ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu. Tapi saksi yang perlu harus diingat bahwa di dalam penyidikan pihak termohon, Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya BAP itu harus ada. Jadi ketika Peggy Setiawan menolak keterangan saksi itu dihadirkan, ayo dipertemukan, kemudian ayo diperiksa. Tapi faktanya ini tidak ada. Bagaimana kita mau mengukur kebenaran saksi itu? Ya kan? Selanjutnya lagi, di dalam pelaku-pelakunya ini semua, itu banyak berlatar belakang Sudirman. Cuma tamatan SD. Peggy Setiawan cuma tamatan SMP, kemudian dibawa, ditarik pemeriksaan psikologis lah. Diuji lah bagaimana. Mereka ini ditanya oleh pihak kepolisian saja, mereka sudah gemetaran. Jadi jangan samakan seperti kami. Gitu loh. Makanya saya bilang ini masuk betul-betul ditetapkan tersangka
rujukannya adalah keterangan ahli. Menurut saya itu sangat keliru dan kami akan jawab. Kira-kira seperti itu. Tambahkan dikit ya, Mbak. Bukti-bukti error in persona yang mengenai ada face comparison itu yang 99% betul. Sekarang begini, kalau oke begini, kalau yang pencocokan foto, loh ini kan foto yang diambil di 2016. Foto yang diambil di 2016 kemudian dicocokkan sama data Dukcapil. Ya pasti cocok Peggy Setiawan. Tapi mana Peggy Peronnya gitu loh. Pasti cocok lah. Jadi kalau mau dikait-kaitkan, makanya saya bilang yang dimajukan dalam bukti surat tidak ada kaitannya sama Peggy Setiawan. Mas, sama sekali tidak ada kaitannya. Ya. Kenapa? Kalau tato itu kan sudah lama dihapus juga. Jadi itu sudah lama terhapus, kemudian tetap aja dimasukkan, gitu loh. Dan itu nggak ada kaitannya, nggak ada kaitan. Sidang pra-pid kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon yang menyeret Peggy Setiawan terus menjadi sorotan publik. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang meyakini bahwa kliennya itu merupakan korban salah tangkap. Jika dugaan tersebut terbukti di sidang pra-peradilan, Peggy Setiawan berhak mendapatkan ganti rugi dari Polda Jabar. Ganti rugi secara materi itu tertuang jelas dalam pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana KUHP. Dijelaskan dalam pasal tersebut, tersangka atau ahli waris dalam hal ini keluarga bisa mengajukan tuntutan atas salah tangkap sesuai dengan putusan dari pengadilan yang menangani perkara. Terkait nominal ganti rugi untuk korban salah tangkap itu pun tertuang dalam PP nomor 92 tahun 2015 tentang KUHAP. Pada ayat 1 dijelaskan korban salah tangkap dalam sebuah perkara bisa bebas dan menerima ganti rugi uang Rp500.000 hingga Rp100 juta. Lalu pada ayat 2 disebutkan bahwa ganti rugi untuk korban salah tangkap yang mengalami luka berat atau cacat bisa menerima ganti rugi Rp25 juta hingga Rp300 juta. Kemudian korban salah tangkap yang berakhir tewas berhak mendapat ganti rugi minimal Rp50 juta dan paling besar Rp600 juta. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya, kita tolak semua. Memang faktanya dengan kita berbeda begitu kan. Kita sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup. Ya, semoga hakim apa yang kita sampaikan tadi bisa mempertimbangkan. Kita kan masing-masing pemohon maupun termohon ini kan untuk meyakinkan bagaimana hakim untuk mengambil keputusan, benar begitu. Soal error in persona nih Pak. Sudah. Bukti kuat apa yang dimiliki oleh? Tadi sudah saya bacakan semuanya. Intinya apa? Ya, intinya mereka kalau misalkan membuat alibinya mereka juga kita sanggah, kan begitu. Seperti kayak contohnya di Bandung, ya kan, membuat pekerjaan rumah. Ya, pekerjaan rumah itu mulai tanggal berapa itu? Ayo, tanggal berapa itu? Tanggal Juli kan? Sedangkan pemilik rumah ngakunya tanggal. Ya sebenarnya sih saya dari dulu berharap ya bisa bertemu Pak RT sehingga berbagai tuduhan yang dilakukan oleh keluarga terpidana itu kan bisa dijawab oleh Pak RT secara langsung. Tetapi karena waktu itu memang kesulitan saya menemui Pak RT dan mungkin juga Pak RT banyak kesibukan yang harus dia jalani atau dia menjaga aspek-aspek yang bersifat privasi dia. Nah kemudian sekarang muncul ya bagi saya sih alhamdulillah ya. Yang penting kan bagi saya berprasangka baik pada siapapun. Pada kedua belah pihak saya berprasangka baik bahwa mereka adalah orang-orang yang benar. Sehingga seluruh kebenaran yang mereka miliki ya nanti diuji sajalah lewat lembaga-lembaga hukum yang konstitusional. Pak RT untuk menyampaikan itu dan pernyataan Pak RT kan dibantah oleh pihak keluarga terpidana kan. Saya di situ kan, posisi saya adalah kemudian keluarga terpidana merasa keberatan terhadap pernyataan. DPO-nya itu sesuai dengan putusan pengadilan. Kami akan buktikan. Nih DPO lu waktu itu, waktu mengumumkan Banjarwangunan. Ya optimis aja, optimis supaya Peggy bebas. Gitu. Ya, saya simpulkan dulu ya. Jadi kesimpulannya itu error in persona, salah orang. Dan itu sudah dibuktikan oleh keputusan jaksa, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ya, yang mengatakan berkas perkara penyidik Polda Jawa Barat atas nama tersangka PS Peggy Setiawan tidak memenuhi syarat formil dan material. Arti formil adalah subjek hukumnya, pelaku tindak pidananya. Jadi orangnya ini berbeda dan itu fatal dalam penyidikan. Untuk besok agendanya pemeriksaan
pembuktian ya. Pembuktian itu dari mulai bukti surat dan saksi-saksi. Bukti surat sudah kami susun. Yang sudah jelas adalah DPO-nya itu sesuai dengan putusan pengadilan. Kami akan buktikan, nih DPO lu waktu mengumumkan Banjarwangunan, kan itu. Nah kemudian surat-surat lain ada ya. Nah kemudian untuk saksi ada, tentu yang sudah bermunculan di media sosial ya, waktu itu di media itu ada Bondol dan lain-lain yang mengetahui bahwa saat kejadian ada di Bandung. Nah untuk ahli nanti ada. Jadi kurang lebih besok saksi faktanya itu ya ada 5. Ya, kemudian ahlinya ada satu. Ya, itu ahli pidana. Ya, mungkin ahli IT karena membahas medsos perlu nggak besok? Ahli ITE nggak usah, ahli pidana aja. Ahli pidana dulu aja. Boleh. Ya, satu ahli pidana itu. Ini mereka takut. Termohon bahwa itu berawal dari pengeroyokan dan Polda Jawa Barat menggunakan dalil atau kesaksian dari terpidana Sudirman untuk mentersangkakan Peggy Setiawan. Padahal sosok Sudirman sendiri diketahui memiliki riwayat keterbelakangan mental dan sudah diakui oleh sang kakak. Tim kuasa hukum Polda Jabar menuturkan bahwa Sudirman bersaksi melakukan pengeroyokan dan pemerkosaan pada Vina bersama terpidana lain termasuk Peggy Setiawan. Sudirman juga bersaksi bahwa saat kejadian dirinya mengendarai sepeda motor bersama dengan terpidana Dani mengejar Vina dan Eki. Kemudian Andika berboncengan dengan Peggy Perong dengan Honda Vario. Sudirman menuturkan bahwa saat itu TKP ada di Jembatan Layang dan para terpidana melakukan pengeroyokan. Melalui kesaksian Sudirman, tim kuasa hukum Polda Jabar juga menuturkan bahwa Eki dan Vina dihabisi di Jalan Perjuangan. Tim hukum Polda Jabar mengakui bahwa Peggy menusuk korban Vina. Fakta ini justru dipertanyakan, pasalnya Sudirman sendiri diketahui mengalami keterbelakangan mental. Hal ini dijelaskan oleh ayah Sudirman, yakni Suratno. Menurut Suratno, Sudirman adalah anak yang jarang bergaul dengan lingkungan sekitar. Sudirman lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah dan hanya pergi sesekali ke musola. Sudirman juga putus sekolah sedari SD lantaran mengalami keterbelakangan mental. Oleh karena itu, Suratno yakin bahwa Sudirman tidak pernah terlibat geng motor seperti yang dituduhkan. Diakui pula oleh Suratno, Sudirman tidak lancar mengendarai sepeda motor. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dan menggunakan obat-obatan terlarang, serta pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Sejumlah fakta penyidikan dan hasil tes psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan dibeberkan tim hukum Polda Jawa Barat dalam sidang pada Selasa 2 Juli 2024. Dalam sidang itu, Peggy disebut memiliki kecenderungan berbohong dan sikap manipulatif. Adapun tes psikologi forensik tersebut mengetahui profil psikologis tersangka mulai dari inteligensi, kepribadian, status mental, serta mengevaluasi kredibilitas tersangka. Disebutkan bahwa dalam diri Peggy Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif. Selain itu, pihak Polda Jabar menyebut ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya pada saat ditanyakan tentang peristiwa yang sama di antara keduanya. Lalu dalam pemeriksaan disebutkan awalnya Peggy tidak mengenal sosok Sudirman, salah seorang terpidana seumur hidup kasus pembunuhan Eki dan Vina. Namun pada pemeriksaan kedua, Peggy mengaku mengenalinya sebagai teman saat sekolah dasar. Selain itu, Peggy pada tahun 2016 silam pernah menggunakan obat terlarang dan ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dalam mengikuti rangkaian pemeriksaan psikologis 14, daya nilai, judgment, mampu memiliki tindakan yang memiliki tujuan dan arti yang sesuai yang dapat diterima secara sosial serta tidak ada gangguan daya nilai realitas. Secara umum, status mental Peggy Setiawan relatif memadai, ia memiliki kompetensi untuk memberikan keterangan. Catatan, keterlibatan Peggy dalam lingkungan pergaulan negatif saat memasuki usia remaja yang ditandai dengan penggunaan alkohol dan penyalahgunaan obat-obatan
Riwayat tingkah laku pelanggaran hukum sejak memasuki usia remaja merupakan faktor resiko yang meningkatkan kerentanan seseorang bertingkah laku yang bermuatan menyimpang. Bahwa dalam diri Peggy Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif karena ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya pada saat ditanyakan tentang peristiwa yang sama di antara keduanya. Bahwa ada perilaku menyimpang yang dilakukan oleh saudara Peggy Setiawan dalam pelanggaran hukum seperti tidak memiliki SIM, menggunakan sepeda motor yang tidak memiliki surat-surat kelengkapan yang lengkap, dan menggunakan obat-obatan terlarang, serta pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari Cirebon. Kemudian dari hasil pemeriksaan psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan memiliki indikasi untuk melakukan tindak pidana sebagaimana perkara yang dipersangkakan. Namun untuk lebih mengetahui secara mendalam perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan. Foto yang diambil di 2016 kemudian dicocokkan sama data Dukcapil, ya pasti cocok Peggy Setiawan. Tapi mana Peggy Perongnya, gitu loh. Mas tadi tidak menjawab pertanyaan gugatan kemarin. Kalau kami anggap bahwa itu menjawab, pihak pemohon ini menjawab dari gugatan kami, namun sayangnya bahwa contoh alat bukti itu adalah visum, Vina dan Egy, ya kan. Kemudian lagi beberapa lagi itu surat seperti surat rapor, ijazah. Ini hubungan hukumnya kaitannya di mana? Yang kita butuhkan adalah bahwa Peggy Setiawan adalah perong, itu yang harusnya mereka konstruksikan. Ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu. Tapi saksi yang perlu harus diingat bahwa di dalam penyidikan pihak termohon, Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya BAP itu harus ada. Jadi ketika Peggy Setiawan menolak keterangan saksi itu dihadirkan, ayo dipertemukan, kemudian ayo diperiksa. Tapi faktanya ini tidak ada. Bagaimana kita mau mengukur kebenaran saksi itu? Ya kan? Selanjutnya lagi, di dalam pelaku-pelakunya ini semua, itu banyak berlatar belakang Sudirman, cuma tamatan SD. Peggy Setiawan, cuma tamatan SMP, kemudian dibawa, ditarik pemeriksaan psikologis lah, diuji lah bagaimana. Mereka ini ditanya oleh pihak kepolisian saja, mereka sudah gemetaran. Jadi jangan samakan seperti kami. Gitu loh. Makanya saya bilang ini masuk betul-betul ditetapkan tersangka, rujukannya adalah keterangan ahli. Menurut saya itu sangat keliru dan kami akan jawab. Kira-kira seperti itu. Tambahkan dikit ya, Mbak. Bukti-bukti error in persona yang mengenai ada face comparison itu yang 99% betul. Sekarang begini. Kalau oke begini. Kalau yang pencocokan foto, loh, ini kan foto yang diambil di 2016. Foto yang diambil di 2016 kemudian dicocokkan sama data Dukcapil, ya pasti cocok Peggy Setiawan. Tapi mana Peggy Perongnya, gitu loh. Pasti cocok lah. Jadi kalau mau dikait-kaitkan, makanya saya bilang yang dimajukan dalam bukti surat tidak ada kaitannya sama Peggy Setiawan. Mas, sama sekali tidak ada kaitannya. Ya. Kenapa? Kalau tato itu kan sudah lama dihapus juga. Jadi itu sudah lama terhapus, kemudian tetap aja dimasukkan, gitu loh. Dan itu nggak ada kaitannya, nggak ada kaitan. Sidang pra-pid kasus pembunuhan Vina dan Egy Cirebon yang menyeret Peggy Setiawan terus menjadi sorotan publik. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang meyakini bahwa kliennya itu merupakan korban salah tangkap. Jika dugaan tersebut terbukti di sidang pra-peradilan, Peggy Setiawan berhak mendapatkan ganti rugi dari Polda Jabar. Ganti rugi secara materi itu tertuang jelas dalam pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana KUHP. Dijelaskan dalam pasal tersebut, tersangka atau ahli waris dalam hal ini keluarga bisa mengajukan tuntutan atas salah tangkap sesuai dengan putusan dari pengadilan yang menangani perkara. Terkait nominal ganti rugi untuk korban salah tangkap itu pun tertuang dalam PP nomor 92 tahun 2015 tentang KUHP. Pada ayat 1 dijelaskan korban salah tangkap dalam sebuah perkara bisa bebas dan menerima ganti rugi uang Rp500.000 hingga Rp100 juta.
Lalu pada ayat 2 disebutkan bahwa ganti rugi untuk korban salah tangkap yang mengalami luka berat atau cacat bisa menerima ganti rugi 25 juta rupiah hingga 300 juta rupiah. Kemudian korban salah tangkap yang berakhir tewas berhak mendapat ganti rugi minimal 50 juta rupiah dan paling besar 600 juta rupiah. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya, kita tolak semua. Memang faktanya dengan kita berbeda begitu kan. Kita sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup. Ya, semoga hakim apa yang kita sampaikan tadi bisa mempertimbangkan. Kita kan masing-masing pemohon maupun termohon ini kan untuk meyakinkan bagaimana hakim untuk mengambil keputusan, benar begitu. Soal error in persona nih Pak. Sudah. Bukti kuat apa yang dimiliki oleh? Tadi sudah saya bacakan semuanya. Intinya apa? Ya, intinya mereka kalau misalkan membuat alibinya mereka juga kita sanggah, kan begitu. Seperti kayak contohnya di Bandung, ya kan, membuat pekerjaan rumah. Ya, pekerjaan rumah itu mulai tanggal berapa itu? Ayo, tanggal berapa itu? Tanggal Juli kan? Sedangkan pemilik rumah ngakunya tanggal. Ya sebenarnya sih saya dari dulu berharap ya bisa bertemu Pak RT sehingga berbagai tuduhan yang dilakukan oleh keluarga terpidana itu kan bisa dijawab oleh Pak RT secara langsung. Tetapi karena waktu itu memang kesulitan saya menemui Pak RT dan mungkin juga Pak RT banyak kesibukan yang harus dia jalani atau dia menjaga aspek-aspek yang bersifat privasi dia. Nah kemudian sekarang muncul ya bagi saya sih alhamdulillah ya. Yang penting kan bagi saya berprasangka baik pada siapapun. Pada kedua belah pihak saya berprasangka baik bahwa mereka adalah orang-orang yang benar. Sehingga seluruh kebenaran yang mereka miliki ya nanti diuji sajalah lewat lembaga-lembaga hukum yang konstitusional. Pak RT untuk menyampaikan itu dan pernyataan Pak RT kan dibantah oleh pihak keluarga terpidana kan. Saya di situ kan, posisi saya adalah kemudian keluarga terpidana merasa keberatan terhadap DPO-nya itu sesuai dengan putusan pengadilan. Kami akan buktikan, nih DPO lu waktu itu, waktu mengumumkan Banjarwangunan. Ya optimis aja, optimis supaya Peggy bebas gitu. Ya, saya simpulkan dulu ya. Jadi kesimpulannya itu error in persona, salah orang. Dan itu sudah dibuktikan oleh keputusan jaksa, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ya, yang mengatakan berkas perkara penyidik Polda Jawa Barat atas nama tersangka PS Peggy Setiawan tidak memenuhi syarat formil dan material. Arti formil adalah subjek hukumnya, pelaku tindak pidananya. Jadi orangnya ini berbeda dan itu fatal dalam penyidikan. Untuk besok agendanya pemeriksaan pembuktian ya. Pembuktian itu dari mulai bukti surat dan saksi-saksi. Bukti surat sudah kami susun. Yang sudah jelas adalah DPO-nya itu sesuai dengan putusan pengadilan. Kami akan buktikan, nih DPO lu waktu itu, waktu mengumumkan Banjarwangunan, kan itu. Nah kemudian surat-surat lain ada, ya. Nah kemudian untuk saksi ada, tentu yang sudah bermunculan di media sosial, ya waktu itu di media itu ada Bondol dan lain-lain yang mengetahui bahwa saat kejadian ada di Bandung. Nah untuk ahli nanti ada, jadi kurang lebih besok saksi faktanya itu ya ada 5. Ya, kemudian ahlinya ada satu. Ya, itu ahli pidana. Ya, ya mungkin ahli IT karena membahas medsos perlu nggak besok? Ahli ITE nggak usah, ahli pidana aja. Ahli pidana dulu aja. Boleh. Ya, satu ahli pidana itu. Ini mereka takut. Termohon bahwa itu berawal dari pengeroyokan dan Polda Jawa Barat menggunakan dalil atau kesaksian dari terpidana Sudirman untuk mentersangkakan Peggy Setiawan. Padahal sosok Sudirman sendiri diketahui memiliki riwayat keterbelakangan mental dan sudah diakui oleh sang kakak. Tim kuasa hukum Polda Jabar menuturkan bahwa Sudirman bersaksi melakukan pengeroyokan dan pemerkosaan pada Vina bersama terpidana lain termasuk Peggy Setiawan. Sudirman juga bersaksi bahwa saat kejadian dirinya mengendarai sepeda motor bersama dengan terpidana Dani mengejar Vina dan Eki. Kemudian Andika berboncengan dengan Peggy Perong dengan Honda Vario. Sudirman menuturkan bahwa saat itu TKP ada di jembatan layang dan para terpidana melakukan pengeroyokan.
Melalui kesaksian Sudirman, tim kuasa hukum Polda Jabar juga menuturkan bahwa Eki dan Vina dihabisi di Jalan Perjuangan. Tim hukum Polda Jabar mengakui bahwa Peggy menusuk korban Vina. Fakta ini justru dipertanyakan. Pasalnya Sudirman sendiri diketahui mengalami keterbelakangan mental. Hal ini dijelaskan oleh ayah Sudirman, yakni Suratno. Menurut Suratno, Sudirman adalah anak yang jarang bergaul dengan lingkungan sekitar. Sudirman lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah dan hanya pergi sesekali ke musola. Sudirman juga putus sekolah sedari SD lantaran mengalami keterbelakangan mental. Oleh karena itu, Suratno yakin bahwa Sudirman tidak pernah terlibat geng motor seperti yang dituduhkan. Diakui pula oleh Suratno, Sudirman tidak lancar mengendarai sepeda motor. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dan menggunakan obat-obatan terlarang, serta pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari Cirebon. Sejumlah fakta penyidikan dan hasil tes psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan dibeberkan tim hukum Polda Jawa Barat dalam sidang pada Selasa 2 Juli 2024. Dalam sidang itu, Peggy disebut memiliki kecenderungan berbohong dan sikap manipulatif. Adapun tes psikologi forensik tersebut mengetahui profil psikologis tersangka mulai dari inteligensi, kepribadian, status mental, serta mengevaluasi kredibilitas tersangka. Disebutkan bahwa dalam diri Peggy Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif. Selain itu, pihak Polda Jabar menyebut ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya pada saat ditanyakan tentang peristiwa yang sama di antara keduanya. Lalu dalam pemeriksaan disebutkan awalnya Peggy tidak mengenal sosok Sudirman, salah seorang terpidana seumur hidup kasus pembunuhan Eki dan Vina. Namun pada pemeriksaan kedua, Peggy mengaku mengenalinya sebagai teman saat sekolah dasar. Selain itu, Peggy pada tahun 2016 silam pernah menggunakan obat terlarang dan ditangkap di Polsek Gunung Sari Cirebon. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dalam mengikuti rangkaian pemeriksaan psikologis 14, daya nilai, judgment, mampu memiliki tindakan yang memiliki tujuan dan arti yang sesuai yang dapat diterima secara sosial serta tidak ada gangguan daya nilai realitas. Secara umum, status mental Peggy Setiawan relatif memadai. Ia memiliki kompetensi untuk memberikan keterangan. Catatan, keterlibatan Peggy dalam lingkungan pergaulan negatif saat memasuki usia remaja yang ditandai dengan penggunaan alkohol dan penyalahgunaan obat-obatan. Riwayat tingkah laku pelanggaran hukum sejak memasuki usia remaja merupakan faktor resiko yang meningkatkan kerentanan seseorang bertingkah laku yang bermuatan menyimpang. Bahwa dalam diri Peggy Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif karena ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya pada saat ditanyakan tentang peristiwa yang sama di antara keduanya. Bahwa ada perilaku menyimpang yang dilakukan oleh saudara Peggy Setiawan dalam pelanggaran hukum seperti tidak memiliki SIM, menggunakan sepeda motor yang tidak memiliki surat-surat kelengkapan yang lengkap, dan menggunakan obat-obatan terlarang, serta pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari Cirebon. Kemudian dari hasil pemeriksaan psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan memiliki indikasi untuk melakukan tindak pidana sebagaimana perkara yang dipersangkakan. Namun untuk lebih mengetahui secara mendalam perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan. Foto yang diambil di 2016 kemudian dicocokkan sama data Dukcapil. Ya pasti cocok Peggy Setiawan. Tapi mana Peggy Perongnya gitu loh. Saya tidak menjawab pertanyaan gugatan kemarin. Kalau kami anggap bahwa itu menjawab, pihak pemohon ini menjawab dari gugatan kami, namun sayangnya bahwa contoh alat bukti itu adalah visum, Vina dan Egi, ya kan. Kemudian lagi beberapa lagi itu surat seperti surat rapor, ijazah. Ini hubungan hukumnya kaitannya di mana? Yang kita butuhkan adalah bahwa Peggy Setiawan adalah perong, itu yang harusnya mereka
konstruksikan, ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu. Tapi saksi yang perlu harus diingat bahwa di dalam penyidikan pihak termohon, Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya BAP itu harus ada. Jadi ketika Peggy Setiawan menolak keterangan saksi itu dihadirkan, ayo dipertemukan, kemudian ayo diperiksa. Tapi faktanya ini tidak ada. Bagaimana kita mau mengukur kebenaran saksi itu? Ya kan? Selanjutnya lagi, di dalam pelaku-pelakunya ini semua, itu banyak berlatar belakang Sudirman, cuma tamatan SD. Peggy Setiawan, cuma tamatan SMP, kemudian dibawa, ditarik pemeriksaan psikologis lah, diuji lah bagaimana. Mereka ini ditanya oleh pihak kepolisian saja, mereka sudah gemetaran. Jadi jangan samakan seperti kami, gitu loh. Makanya saya bilang ini masuk betul-betul ditetapkan tersangka, rujukannya adalah keterangan ahli. Menurut saya itu sangat keliru dan kami akan jawab. Kira-kira seperti itu. Saya tambahkan dikit ya, Mbak. Bukti-bukti error in persona yang mengenai ada face comparison itu yang 99% betul. Sekarang begini, kalau oke begini, kalau yang pencocokan foto, loh ini kan foto yang diambil di 2016. Foto yang diambil di 2016 kemudian dicocokkan sama data Dukcapil. Ya pasti cocok Peggy Setiawan. Tapi mana Peggy Perongnya? Gitu loh. Pasti cocok lah. Jadi kalau mau dikait-kaitkan, makanya saya bilang yang dimajukan dalam bukti surat tidak ada kaitannya sama Peggy Setiawan. Mas, sama sekali tidak ada kaitannya. Kenapa? Kalau tato itu kan sudah lama dihapus juga. Jadi itu sudah lama terhapus, kemudian tetap aja dimasukkan, gitu loh. Dan itu nggak ada kaitannya, nggak ada kaitan. Sidang pra-pid kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon yang menyeret Peggy Setiawan terus menjadi sorotan publik. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang meyakini bahwa kliennya itu merupakan korban salah tangkap. Jika dugaan tersebut terbukti di sidang pra-peradilan, Peggy Setiawan berhak mendapatkan ganti rugi dari Polda Jabar. Ganti rugi secara materi itu tertuang jelas dalam pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana KUHP. Dijelaskan dalam pasal tersebut, tersangka atau ahli waris dalam hal ini keluarga bisa mengajukan tuntutan atas salah tangkap sesuai dengan putusan dari pengadilan yang menangani perkara. Terkait nominal ganti rugi untuk korban salah tangkap itu pun tertuang dalam PP nomor 92 tahun 2015 tentang KUHAP. Pada ayat 1 dijelaskan korban salah tangkap dalam sebuah perkara bisa bebas dan menerima ganti rugi uang Rp500.000 hingga Rp100 juta. Lalu pada ayat 2 disebutkan bahwa ganti rugi untuk korban salah tangkap yang mengalami luka berat atau cacat bisa menerima ganti rugi Rp25 juta hingga Rp300 juta. Kemudian korban salah tangkap yang berakhir tewas berhak mendapat ganti rugi minimal Rp50 juta dan paling besar Rp600 juta. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya, kita tolak semua. Memang faktanya dengan kita berbeda begitu kan. Kita sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup. Ya, semoga hakim apa yang kita sampaikan tadi bisa mempertimbangkan. Kita kan masing-masing pemohon maupun termohon ini kan untuk meyakinkan bagaimana hakim untuk mengambil keputusan, benar begitu. Soal error in persona nih Pak. Sudah. Bukti kuat apa yang dimiliki oleh? Tadi sudah saya bacakan semuanya. Intinya apa? Ya, intinya mereka kalau misalkan membuat alibinya mereka juga kita sanggah, kan begitu. Seperti kayak contohnya di Bandung, ya kan, membuat pekerjaan rumah. Ya, pekerjaan rumah itu mulai tanggal berapa itu? Ayo, tanggal berapa itu? Tanggal Juli kan? Sedangkan pemilik rumah ngakunya tanggal. Ya sebenarnya sih saya dari dulu berharap ya bisa bertemu Pak RT sehingga berbagai tuduhan yang dilakukan oleh keluarga terpidana itu kan bisa dijawab oleh Pak RT secara langsung. Tetapi karena waktu itu memang kesulitan saya menemui Pak RT dan mungkin juga Pak RT banyak kesibukan yang harus dia jalani atau dia menjaga aspek-aspek yang bersifat privasi dia. Nah kemudian sekarang muncul ya bagi saya sih alhamdulillah ya. Yang penting kan bagi saya berprasangka baik pada siapapun.
pada kedua belah pihak saya berprasangka baik bahwa mereka adalah orang-orang yang benar. Sehingga seluruh kebenaran yang mereka miliki ya nanti diuji sajalah lewat lembaga-lembaga hukum yang konstitusional. Pak RT untuk menyampaikan itu, dan pernyataan Pak RT kan dibantah oleh pihak keluarga terpidana. Kan saya di situ kan, posisi saya adalah kemudian keluarga terpidana merasa keberatan terhadap pernyataan. DPO-nya itu sesuai dengan putusan pengadilan. Kami akan buktikan. Nih DPO lu waktu itu, waktu mengumumkan Banjarwangunan. Ya optimis aja, optimis supaya Peggy bebas. Ya, saya simpulkan dulu ya. Jadi kesimpulannya itu error in persona, salah orang, dan itu sudah dibuktikan oleh keputusan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ya, yang mengatakan berkas perkara penyidik Polda Jawa Barat atas nama tersangka PS Peggy Setiawan tidak memenuhi syarat formil dan material. Arti formil adalah subjek hukumnya, pelaku tindak pidananya. Jadi orangnya ini berbeda dan itu fatal dalam penyidikan. Untuk besok agendanya pemeriksaan pembuktian ya. Pembuktian itu dari mulai bukti surat dan saksi-saksi. Bukti surat sudah kami susun. Yang sudah jelas adalah DPO-nya itu sesuai dengan putusan pengadilan. Kami akan buktikan. Nih DPO lu waktu itu, waktu mengumumkan Banjarwangunan. Kan itu. Nah, kemudian surat-surat lain ada ya. Nah, kemudian untuk saksi ada, tentu yang sudah bermunculan di media sosial ya, waktu itu di media itu ada Bondol dan lain-lain yang mengetahui bahwa saat kejadian ada di Bandung. Nah, untuk ahli nanti ada. Jadi kurang lebih besok saksi faktanya itu ya ada 5 ya, kemudian ahlinya ada 1. Ya. Itu. Ahli pidana. Ya. Ya, mungkin ahli IT karena membahas medsos perlu nggak besok? Ahli ITE? Nggak usah? Ahli pidana aja? Ahli pidana dulu aja. Boleh. Ya, 1 ahli pidana itu. Ini mereka takutkan. Termohon bahwa itu berawal dari pengeroyokan dan Polda Jawa Barat menggunakan dalil atau kesaksian dari terpidana Sudirman untuk mentersangkakan Peggy Setiawan. Padahal sosok Sudirman sendiri diketahui memiliki riwayat keterbelakangan mental dan sudah diakui oleh sang kakak. Tim kuasa hukum Polda Jabar menuturkan bahwa Sudirman bersaksi melakukan pengeroyokan dan pemerkosaan pada Vina bersama terpidana lain termasuk Peggy Setiawan. Sudirman juga bersaksi bahwa saat kejadian dirinya mengendarai sepeda motor bersama dengan terpidana Dani mengejar Vina dan Eki. Kemudian Andika berboncengan dengan Peggy Perong dengan Honda Vario. Sudirman menuturkan bahwa saat itu TKP ada di Jembatan Layang dan para terpidana melakukan pengeroyokan. Melalui kesaksian Sudirman, tim kuasa hukum Polda Jabar juga menuturkan bahwa Eki dan Vina dihabisi di Jalan Perjuangan. Tim hukum Polda Jabar mengakui bahwa Peggy menusuk korban Vina. Fakta ini justru dipertanyakan. Pasalnya Sudirman sendiri diketahui mengalami keterbelakangan mental. Hal ini dijelaskan oleh ayah Sudirman, yakni Suratno. Menurut Suratno, Sudirman adalah anak yang jarang bergaul dengan lingkungan sekitar. Sudirman lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah dan hanya pergi sesekali ke musola. Sudirman juga putus sekolah sedari SD lantaran mengalami keterbelakangan mental. Oleh karena itu, Suratno yakin bahwa Sudirman tidak pernah terlibat geng motor seperti yang dituduhkan. Diakui pula oleh Suratno, Sudirman tidak lancar mengendarai sepeda motor. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dan menggunakan obat-obatan terlarang, serta pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari Cirebon. Sejumlah fakta penyidikan dan hasil tes psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan dibeberkan tim hukum Polda Jawa Barat dalam sidang pada Selasa 2 Juli 2024. Dalam sidang itu, Peggy disebut memiliki kecenderungan berbohong dan sikap manipulatif. Adapun tes psikologi forensik tersebut mengetahui profil psikologis tersangka mulai dari inteligensi, kepribadian, status mental, serta mengevaluasi kredibilitas tersangka. Disebutkan bahwa dalam diri Peggy Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif. Selain itu, pihak Polda Jabar menyebut ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya pada saat ditanyakan tentang peristiwa yang sama di antara keduanya.
Lalu dalam pemeriksaan disebutkan awalnya Peggy tidak mengenal sosok Sudirman, salah seorang terpidana seumur hidup kasus pembunuhan Eki dan Vina. Namun pada pemeriksaan kedua, Peggy mengaku mengenalinya sebagai teman saat sekolah dasar. Selain itu, Peggy pada tahun 2016 silam pernah menggunakan obat terlarang dan ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dalam mengikuti rangkaian pemeriksaan psikologis 14, daya nilai, judgment, mampu memiliki tindakan yang memiliki tujuan dan arti yang sesuai yang dapat diterima secara sosial serta tidak ada gangguan daya nilai realitas. Secara umum, status mental Peggy Setiawan relatif memadai, ia memiliki kompetensi untuk memberikan keterangan. Catatan, keterlibatan Peggy dalam lingkungan pergaulan negatif saat memasuki usia remaja yang ditandai dengan penggunaan alkohol dan penyalahgunaan obat-obatan. Riwayat tingkah laku pelanggaran hukum sejak memasuki usia remaja merupakan faktor resiko yang meningkatkan kerentanan seseorang bertingkah laku yang bermuatan menyimpang. Bahwa dalam diri Peggy Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif karena ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya pada saat ditanyakan tentang peristiwa yang sama di antara keduanya. Bahwa ada perilaku menyimpang yang dilakukan oleh saudara Peggy Setiawan dalam pelanggaran hukum seperti tidak memiliki SIM, menggunakan sepeda motor yang tidak memiliki surat-surat kelengkapan yang lengkap, dan menggunakan obat-obatan terlarang, serta pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Kemudian dari hasil pemeriksaan psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan memiliki indikasi untuk melakukan tindak pidana sebagaimana perkara yang dipersangkakan. Namun untuk lebih mengetahui secara mendalam perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan. Foto yang diambil di 2016 kemudian dicocokkan sama data Dukcapil. Ya pasti cocok Peggy Setiawan. Tapi mana Peggy Perongnya? Gitu loh. Mas Tay tidak menjawab pertanyaan gugatan kemarin. Kalau kami anggap bahwa itu menjawab, pihak pemohon ini menjawab dari gugatan kami, namun sayangnya bahwa contoh alat bukti itu adalah visum, Vina dan Egi, ya kan. Kemudian lagi beberapa lagi itu surat seperti surat rapor, ijazah. Ini hubungan hukumnya kaitannya di mana? Yang kita butuhkan adalah bahwa Peggy Setiawan adalah perong, itu yang harusnya mereka konstruksikan. Ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu. Tapi saksi yang perlu harus diingat bahwa di dalam penyidikan pihak termohon, Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya BAP itu harus ada. Jadi ketika Peggy Setiawan menolak keterangan saksi itu dihadirkan, ayo dipertemukan, kemudian ayo diperiksa. Tapi faktanya ini tidak ada. Bagaimana kita mau mengukur kebenaran saksi itu? Ya kan? Selanjutnya lagi, di dalam pelaku-pelakunya ini semua, itu banyak berlatar belakang Sudirman. Cuma tamatan SD. Peggy Setiawan cuma tamatan SMP, kemudian dibawa, ditarik pemeriksaan psikologis lah. Diuji lah bagaimana. Mereka ini ditanya oleh pihak kepolisian saja, mereka sudah gemetaran. Jadi jangan samakan seperti kami. Gitu loh. Makanya saya bilang ini masuk betul-betul ditetapkan tersangka, rujukannya adalah keterangan ahli. Menurut saya itu sangat keliru dan kami akan jawab. Kira-kira seperti itu. Saya tambahkan dikit ya, Mbak. Bukti-bukti error in persona yang mengenai ada face comparison itu yang 99% betul. Sekarang begini. Kalau oke begini. Kalau yang pencocokan foto, loh, ini kan foto yang diambil di 2016. Foto yang diambil di 2016 kemudian dicocokkan sama data Dukcapil. Ya pasti cocok Peggy Setiawan. Tapi mana Peggy Perongnya? Gitu loh. Pasti cocok lah. Jadi kalau mau dikait-kaitkan, makanya saya bilang yang dimajukan dalam bukti surat tidak ada kaitannya sama Peggy Setiawan. Mas, sama sekali tidak ada kaitannya. Ya. Kenapa? Kalau tato itu kan sudah lama dihapus juga. Jadi itu sudah lama terhapus, kemudian tetap aja dimasukkan. Gitu loh.
Dan itu nggak ada kaitannya, nggak ada kaitan. Sidang pra-pid kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon yang menyeret Peggy Setiawan terus menjadi sorotan publik. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang meyakini bahwa kliennya itu merupakan korban salah tangkap. Jika dugaan tersebut terbukti di sidang pra-peradilan, Peggy Setiawan berhak mendapatkan ganti rugi dari Polda Jabar. Ganti rugi secara materi itu tertuang jelas dalam pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana KUHP. Dijelaskan dalam pasal tersebut, tersangka atau ahli waris dalam hal ini keluarga bisa mengajukan tuntutan atas salah tangkap sesuai dengan putusan dari pengadilan yang menangani perkara. Terkait nominal ganti rugi untuk korban salah tangkap itu pun tertuang dalam PP nomor 92 tahun 2015 tentang KUHAP. Pada ayat 1 dijelaskan korban salah tangkap dalam sebuah perkara bisa bebas dan menerima ganti rugi uang Rp500.000 hingga Rp100 juta. Lalu pada ayat 2 disebutkan bahwa ganti rugi untuk korban salah tangkap yang mengalami luka berat atau cacat bisa menerima ganti rugi Rp25 juta hingga Rp300 juta. Kemudian korban salah tangkap yang berakhir tewas berhak mendapat ganti rugi minimal Rp50 juta dan paling besar Rp600 juta. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya, kita tolak semua. Memang faktanya dengan kita berbeda begitu kan. Kita sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup. Ya, semoga hakim apa yang kita sampaikan tadi bisa mempertimbangkan. Kita kan masing-masing pemohon maupun termohon ini kan untuk meyakinkan bagaimana hakim untuk mengambil keputusan, benar begitu. Soal error in persona nih Pak. Sudah. Bukti kuat apa yang dimiliki oleh? Tadi sudah saya bacakan semuanya. Intinya apa? Ya, intinya mereka kalau misalkan membuat alibinya mereka juga kita sanggah, kan begitu. Seperti kayak contohnya di Bandung, ya kan, membuat pekerjaan rumah. Ya, pekerjaan rumah itu mulai tanggal berapa itu? Ayo, tanggal berapa itu? Tanggal Juli kan? Sedangkan pemilik rumah ngakunya tanggal. Ya sebenarnya sih saya dari dulu berharap ya bisa bertemu Pak RT sehingga berbagai tuduhan yang dilakukan oleh keluarga terpidana itu kan bisa dijawab oleh Pak RT secara langsung. Tetapi karena waktu itu memang kesulitan saya menemui Pak RT dan mungkin juga Pak RT banyak kesibukan yang harus dia jalani atau dia menjaga aspek-aspek yang bersifat privasi dia. Nah kemudian sekarang muncul ya bagi saya sih alhamdulillah ya. Yang penting kan bagi saya berprasangka baik pada siapapun. Pada kedua belah pihak saya berprasangka baik bahwa mereka adalah orang-orang yang benar. Sehingga seluruh kebenaran yang mereka miliki ya nanti diuji sajalah lewat lembaga-lembaga hukum yang konstitusional. Pak RT untuk menyampaikan itu dan pernyataan Pak RT kan dibantah oleh pihak keluarga terpidana kan. Saya di situ kan, posisi saya adalah kemudian keluarga terpidana merasa keberatan terhadap pernyataan. DPO-nya itu sesuai dengan putusan pengadilan, kami akan buktikan. Nih DPO lu waktu itu, waktu mengumumkan Banjarwangunan. Ya optimis aja, optimis supaya Peggy bebas. Ya, saya simpulkan dulu ya. Jadi kesimpulannya itu error in persona, salah orang. Dan itu sudah dibuktikan oleh keputusan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ya, yang mengatakan berkas perkara penyidik Polda Jawa Barat atas nama tersangka PS Peggy Setiawan tidak memenuhi syarat formil dan material. Arti formil adalah subjek hukumnya, pelaku tindak pidananya. Jadi orangnya ini berbeda dan itu fatal dalam penyidikan. Untuk besok agendanya pemeriksaan pembuktian ya. Pembuktian itu dari mulai bukti surat dan saksi-saksi. Bukti surat sudah kami susun. Yang sudah jelas adalah DPO-nya itu sesuai dengan putusan pengadilan. Kami akan buktikan. Nih DPO lu waktu itu, waktu mengumumkan Banjarwangunan. Kan itu. Nah, kemudian surat-surat lain ada ya. Nah, kemudian untuk saksi ada tentu yang sudah bermunculan di media sosial ya, waktu itu di media itu ada Bondol dan lain-lain yang mengetahui bahwa saat kejadian ada di Bandung. Nah, untuk ahli nanti ada. Jadi kurang lebih besok saksi faktanya itu ya ada 5 ya, kemudian ahlinya ada 1. Ya. Itu ahli pidana. Ya. Ya
Mungkin ahli IT karena membahas medsos perlu nggak besok? Ahli ITE? Nggak usah. Ahli pidana aja. Ahli pidana dulu aja. Boleh. Ya, satu ahli pidana itu. Ini mereka takut. Termohon bahwa itu berawal dari pengeroyokan dan Polda Jawa Barat menggunakan dalil atau kesaksian dari terpidana Sudirman untuk mentersangkakan Peggy Setiawan. Padahal sosok Sudirman sendiri diketahui memiliki riwayat keterbelakangan mental dan sudah diakui oleh sang kakak. Tim kuasa hukum Polda Jabar menuturkan bahwa Sudirman bersaksi melakukan pengeroyokan dan pemerkosaan pada Vina bersama terpidana lain termasuk Peggy Setiawan. Sudirman juga bersaksi bahwa saat kejadian dirinya mengendarai sepeda motor bersama dengan terpidana Dani mengejar Vina dan Eki. Kemudian Andika berboncengan dengan Peggy Perong dengan Honda Vario. Sudirman menuturkan bahwa saat itu TKP ada di Jembatan Layang dan para terpidana melakukan pengeroyokan. Melalui kesaksian Sudirman, tim kuasa hukum Polda Jabar juga menuturkan bahwa Eki dan Vina dihabisi di Jalan Perjuangan. Tim hukum Polda Jabar mengakui bahwa Peggy menusuk korban Vina. Fakta ini justru dipertanyakan. Pasalnya Sudirman sendiri diketahui mengalami keterbelakangan mental. Hal ini dijelaskan oleh ayah Sudirman, yakni Suratno. Menurut Suratno, Sudirman adalah anak yang jarang bergaul dengan lingkungan sekitar. Sudirman lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah dan hanya pergi sesekali ke musola. Sudirman juga putus sekolah sedari SD lantaran mengalami keterbelakangan mental. Oleh karena itu, Suratno yakin bahwa Sudirman tidak pernah terlibat geng motor seperti yang dituduhkan. Diakui pula oleh Suratno, Sudirman tidak lancar mengendarai sepeda motor. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dan menggunakan obat-obatan terlarang, serta pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari Cirebon. Sejumlah fakta penyidikan dan hasil tes psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan dibeberkan tim hukum Polda Jawa Barat dalam sidang pada Selasa 2 Juli 2024. Dalam sidang itu, Peggy disebut memiliki kecenderungan berbohong dan sikap manipulatif. Adapun tes psikologi forensik tersebut mengetahui profil psikologis tersangka mulai dari inteligensi, kepribadian, status mental, serta mengevaluasi kredibilitas tersangka. Disebutkan bahwa dalam diri Peggy Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif. Selain itu, pihak Polda Jabar menyebut ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya pada saat ditanyakan tentang peristiwa yang sama di antara keduanya. Lalu dalam pemeriksaan disebutkan awalnya Peggy tidak mengenal sosok Sudirman, salah seorang terpidana seumur hidup kasus pembunuhan Eki dan Vina. Namun pada pemeriksaan kedua, Peggy mengaku mengenalinya sebagai teman saat sekolah dasar. Selain itu, Peggy pada tahun 2016 silam pernah menggunakan obat terlarang dan ditangkap di Polsek Gunung Sari Cirebon. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dalam mengikuti rangkaian pemeriksaan psikologis 14, daya nilai, judgment, mampu memiliki tindakan yang memiliki tujuan dan arti yang sesuai yang dapat diterima secara sosial serta tidak ada gangguan daya nilai realitas. Secara umum, status mental Peggy Setiawan relatif memadai, ia memiliki kompetensi untuk memberikan keterangan. Catatan, keterlibatan Peggy dalam lingkungan pergaulan negatif saat memasuki usia remaja yang ditandai dengan penggunaan alkohol dan penyalahgunaan obat-obatan. Riwayat tingkah laku pelanggaran hukum sejak memasuki usia remaja merupakan faktor resiko yang meningkatkan kerentanan seseorang bertingkah laku yang bermuatan menyimpang. Bahwa dalam diri Peggy Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif karena ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya pada saat ditanyakan tentang peristiwa yang sama di antara keduanya. Bahwa ada perilaku menyimpang yang dilakukan oleh saudara Peggy Setiawan dalam pelanggaran hukum, seperti tidak memiliki SIM, menggunakan sepeda motor yang tidak memiliki surat-surat kelengkapan yang lengkap, dan menggunakan obat-obatan terlarang, serta pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari Cirebon.
Kemudian dari hasil pemeriksaan psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan memiliki indikasi untuk melakukan tindak pidana sebagaimana perkara yang dipersangkakan. Namun untuk lebih mengetahui secara mendalam perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan. Foto yang diambil di 2016 kemudian dicocokkan sama data Dukcapil. Ya pasti cocok Peggy Setiawan. Tapi mana Peggy Perongnya? Gitu loh. Mas Tadi tidak menjawab pertanyaan gugatan kemarin. Kalau kami anggap bahwa itu menjawab, pihak pemohon ini menjawab dari gugatan kami, namun sayangnya bahwa contoh alat bukti itu adalah visum, Vina dan Egy, ya kan. Kemudian lagi beberapa lagi itu surat seperti surat rapor, ijazah. Ini hubungan hukumnya kaitannya di mana? Yang kita butuhkan adalah bahwa Peggy Setiawan adalah perong, itu yang harusnya mereka konstruksikan. Ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu. Tapi saksi yang perlu harus diingat bahwa di dalam penyidikan pihak termohon, Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya BAP itu harus ada. Jadi ketika Peggy Setiawan menolak keterangan saksi itu dihadirkan, ayo dipertemukan, kemudian ayo diperiksa. Tapi faktanya ini tidak ada. Bagaimana kita mau mengukur kebenaran saksi itu? Ya kan? Selanjutnya lagi, di dalam pelaku-pelakunya ini semua, itu banyak berlatar belakang Sudirman. Cuma tamatan SD. Peggy Setiawan cuma tamatan SMP, kemudian dibawa, ditarik pemeriksaan psikologis lah. Diuji lah bagaimana. Mereka ini ditanya oleh pihak kepolisian saja, mereka sudah gemetaran. Jadi jangan samakan seperti kami. Gitu loh. Makanya saya bilang ini masuk betul-betul ditetapkan tersangka, rujukannya adalah keterangan ahli. Menurut saya itu sangat keliru dan kami akan jawab. Kira-kira seperti itu. Tambahkan dikit ya, Mbak. Bukti-bukti error in persona yang mengenai ada face comparison itu yang 99% betul. Sekarang begini. Kalau begini. Kalau yang pencocokan foto, loh, ini kan foto yang diambil di 2016. Foto yang diambil di 2016 kemudian dicocokkan sama data Dukcapil. Ya pasti cocok Peggy Setiawan. Tapi mana Peggy Perongnya? Gitu loh. Pasti cocok lah. Jadi kalau mau dikait-kaitkan, makanya saya bilang yang dimajukan dalam bukti surat tidak ada kaitannya sama Peggy Setiawan. Mas, sama sekali tidak ada kaitannya. Kenapa? Kalau tato itu kan sudah lama dihapus juga. Jadi itu sudah lama terhapus, kemudian tetap aja dimasukkan. Gitu loh. Dan itu nggak ada kaitannya, nggak ada kaitan. Sidang pra-pid kasus pembunuhan Vina dan Egy Cirebon yang menyeret Peggy Setiawan terus menjadi sorotan publik. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang meyakini bahwa kliennya itu merupakan korban salah tangkap. Jika dugaan tersebut terbukti di sidang pra-peradilan, Peggy Setiawan berhak mendapatkan ganti rugi dari Polda Jabar. Ganti rugi secara materi itu tertuang jelas dalam pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana KUHP. Dijelaskan dalam pasal tersebut, tersangka atau ahli waris dalam hal ini keluarga bisa mengajukan tuntutan atas salah tangkap sesuai dengan putusan dari pengadilan yang menangani perkara. Terkait nominal ganti rugi untuk korban salah tangkap itu pun tertuang dalam PP nomor 92 tahun 2015 tentang KUHP. Pada ayat 1 dijelaskan korban salah tangkap dalam sebuah perkara bisa bebas dan menerima ganti rugi uang Rp500.000 hingga Rp100 juta. Lalu pada ayat 2 disebutkan bahwa ganti rugi untuk korban salah tangkap yang mengalami luka berat atau cacat bisa menerima ganti rugi Rp25 juta hingga Rp300 juta. Kemudian korban salah tangkap yang berakhir tewas berhak mendapat ganti rugi minimal Rp50 juta dan paling besar Rp600 juta. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya, kita tolak semua. Memang faktanya dengan kita berbeda begitu kan. Kita sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup. Ya, semoga hakim apa yang kita sampaikan tadi bisa mempertimbangkan. Kita kan masing-masing pemohon maupun termohon ini kan untuk meyakinkan bagaimana hakim untuk mengambil keputusan, benar begitu. Soal error in persona nih Pak. Sudah. Bukti kuat apa yang dimiliki oleh? Tadi sudah saya bacakan semuanya. Intinya apa? Ya, intinya mereka kalau misalkan membuat alibi-alibinya
mereka juga kita sanggah, kan begitu. Seperti kayak contohnya di Bandung, ya kan, membuat pekerjaan rumah. Ya, pekerjaan rumah itu mulai tanggal berapa itu? Ayo, tanggal berapa itu? Tanggal Juli kan? Sedangkan pemilik rumah ngakunya tanggal... Ya sebenarnya sih saya dari dulu berharap ya bisa bertemu Pak RT sehingga berbagai tuduhan yang dilakukan oleh keluarga terpidana itu kan bisa dijawab oleh Pak RT secara langsung. Tetapi karena waktu itu memang kesulitan saya menemui Pak RT dan mungkin juga Pak RT banyak kesibukan yang harus dia jalani atau dia menjaga aspek-aspek yang bersifat privasi dia. Nah kemudian sekarang muncul ya bagi saya sih alhamdulillah ya. Yang penting kan bagi saya berprasangka baik pada siapapun. Pada kedua belah pihak saya berprasangka baik bahwa mereka adalah orang-orang yang benar. Sehingga seluruh kebenaran yang mereka miliki ya nanti diuji sajalah lewat lembaga-lembaga hukum yang konstitusional. Pak RT untuk menyampaikan itu dan pernyataan Pak RT kan dibantah oleh pihak keluarga terpidana kan. Saya di situ kan, posisi saya adalah kemudian keluarga terpidana merasa keberatan terhadap pernyataan. DPO-nya itu sesuai dengan putusan pengadilan, kami akan buktikan, nih DPO lu waktu itu, waktu mengumumkan, Banjarwangunan. Ya optimis aja, optimis supaya Peggy bebas. Ya, saya simpulkan dulu ya, jadi kesimpulannya, itu error in persona, salah orang. Dan itu sudah dibuktikan oleh keputusan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ya, yang mengatakan berkas perkara penyidik Polda Jawa Barat atas nama tersangka PS Peggy Setiawan tidak memenuhi syarat formil dan material. Arti formil adalah subjek hukumnya, pelaku tindak pidananya. Jadi orangnya ini berbeda dan itu fatal dalam penyidikan. Untuk besok agendanya pemeriksaan pembuktian ya. Pembuktian itu dari mulai bukti surat dan saksi-saksi. Bukti surat sudah kami susun, yang sudah jelas adalah DPO-nya itu sesuai dengan putusan pengadilan. Kami akan buktikan, nih DPO lu waktu itu, waktu mengumumkan Banjarwangunan. Kan itu. Nah, kemudian surat-surat lain ada ya. Nah, kemudian untuk saksi ada, tentu yang sudah bermunculan di media sosial ya, waktu itu di media itu ada Bondol dan lain-lain yang mengetahui bahwa saat kejadian ada di Bandung. Nah, untuk ahli nanti ada. Jadi kurang lebih besok saksi faktanya itu ya ada 5 ya. Kemudian ahlinya ada 1. Ya. Itu. Ahli pidana. Ya. Ya mungkin ahli IT karena membahas medsos perlu nggak besok? Ahli ITE nggak usah. Ahli pidana aja. Ahli pidana dulu aja. Boleh. Ya, 1 ahli pidana itu. Ini mereka takut. Termohon bahwa itu berawal dari pengeroyokan dan Polda Jawa Barat menggunakan dalil atau kesaksian dari terpidana Sudirman untuk mentersangkakan Peggy Setiawan. Padahal sosok Sudirman sendiri diketahui memiliki riwayat keterbelakangan mental dan sudah diakui oleh sang kakak. Tim kuasa hukum Polda Jabar menuturkan bahwa Sudirman bersaksi melakukan pengeroyokan dan pemerkosaan pada Vina bersama terpidana lain termasuk Peggy Setiawan. Sudirman juga bersaksi bahwa saat kejadian dirinya mengendarai sepeda motor bersama dengan terpidana Dani mengejar Vina dan Eki. Kemudian Andika berboncengan dengan Peggy Perong dengan Honda Vario. Sudirman menuturkan bahwa saat itu TKP ada di jembatan layang dan para terpidana melakukan pengeroyokan. Melalui kesaksian Sudirman, tim kuasa hukum Polda Jabar juga menuturkan bahwa Eki dan Vina dihabisi di Jalan Perjuangan. Tim hukum Polda Jabar mengakui bahwa Peggy menusuk korban Vina. Fakta ini justru dipertanyakan. Pasalnya Sudirman sendiri diketahui mengalami keterbelakangan mental. Hal ini dijelaskan oleh ayah Sudirman, yakni Suratno. Menurut Suratno, Sudirman adalah anak yang jarang bergaul dengan lingkungan sekitar. Sudirman lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah dan hanya pergi sesekali ke musola. Sudirman juga putus sekolah sedari SD lantaran mengalami keterbelakangan mental. Oleh karena itu, Suratno yakin bahwa Sudirman tidak pernah terlibat geng motor seperti yang dituduhkan. Diakui pula oleh Suratno, Sudirman tidak lancar mengendarai sepeda motor. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dan menggunakan obat-obatan terlarang, serta pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari Cirebon.
Sejumlah fakta penyidikan dan hasil tes psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan dibeberkan tim hukum Polda Jawa Barat dalam sidang pada Selasa 2 Juli 2024. Dalam sidang itu, Peggy disebut memiliki kecenderungan berbohong dan sikap manipulatif. Adapun tes psikologi forensik tersebut mengetahui profil psikologis tersangka mulai dari inteligensi, kepribadian, status mental, serta mengevaluasi kredibilitas tersangka. Disebutkan bahwa dalam diri Peggy Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif. Selain itu, pihak Polda Jabar menyebut ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya pada saat ditanyakan tentang peristiwa yang sama di antara keduanya. Lalu dalam pemeriksaan disebutkan awalnya Peggy tidak mengenal sosok Sudirman, salah seorang terpidana seumur hidup kasus pembunuhan Eki dan Vina. Namun pada pemeriksaan kedua, Peggy mengaku mengenalinya sebagai teman saat sekolah dasar. Selain itu, Peggy pada tahun 2016 silam pernah menggunakan obat terlarang dan ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dalam mengikuti rangkaian pemeriksaan psikologis 14, daya nilai, judgment, mampu memiliki tindakan yang memiliki tujuan dan arti yang sesuai yang dapat diterima secara sosial serta tidak ada gangguan daya nilai realitas. Secara umum, status mental Peggy Setiawan relatif memadai, ia memiliki kompetensi untuk memberikan keterangan. Catatan, keterlibatan Peggy dalam lingkungan pergaulan negatif saat memasuki usia remaja yang ditandai dengan penggunaan alkohol dan penyalahgunaan obat-obatan. Riwayat tingkah laku pelanggaran hukum sejak memasuki usia remaja merupakan faktor resiko yang meningkatkan kerentanan seseorang bertingkah laku yang bermuatan menyimpang. Bahwa dalam diri Peggy Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif karena ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya pada saat ditanyakan tentang peristiwa yang sama di antara keduanya. Bahwa ada perilaku menyimpang yang dilakukan oleh saudara Peggy Setiawan dalam pelanggaran hukum, seperti tidak memiliki SIM, menggunakan sepeda motor yang tidak memiliki surat-surat kelengkapan yang lengkap, dan menggunakan obat-obatan terlarang, serta pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Kemudian dari hasil pemeriksaan psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan memiliki indikasi untuk melakukan tindak pidana sebagaimana perkara yang dipersangkakan. Namun untuk lebih mengetahui secara mendalam perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan. Foto yang diambil di 2016 kemudian dicocokkan sama data Dukcapil. Ya pasti cocok Peggy Setiawan. Tapi mana Peggy Perongnya? Gitu loh. Mas Tay tidak menjawab pertanyaan gugatan kemarin. Kalau kami anggap bahwa itu menjawab, pihak pemohon ini menjawab dari gugatan kami, namun sayangnya bahwa contoh alat bukti itu adalah visum, Vina dan Egi, ya kan. Kemudian lagi beberapa lagi itu surat seperti surat rapor, ijazah. Ini hubungan hukumnya kaitannya di mana? Yang kita butuhkan adalah bahwa Peggy Setiawan adalah perong, itu yang harusnya mereka konstruksikan. Ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu. Tapi saksi yang perlu harus diingat bahwa di dalam penyidikan pihak termohon Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya BAP itu harus ada. Jadi ketika Peggy Setiawan menolak keterangan saksi itu dihadirkan, ayo dipertemukan, kemudian ayo diperiksa. Tapi faktanya ini tidak ada. Bagaimana kita mau mengukur kebenaran saksi itu? Ya kan? Selanjutnya lagi, di dalam pelaku-pelakunya ini semua, itu banyak berlatar belakang Sudirman, cuma tamatan SD. Peggy Setiawan, cuma tamatan SMP, kemudian dibawa, ditarik pemeriksaan psikologis lah, diuji lah bagaimana. Mereka ini ditanya oleh pihak kepolisian saja, mereka sudah gemetaran. Jadi jangan samakan seperti kami. Gitu loh. Makanya saya bilang ini masuk betul-betul ditetapkan tersangka
rujukannya adalah keterangan ahli. Menurut saya itu sangat keliru dan kami akan jawab. Kira-kira seperti itu. Tambahkan dikit ya, Mbak. Bukti-bukti error in persona yang mengenai ada face comparison itu yang 99% betul. Sekarang begini, kalau oke begini, kalau yang pencocokan foto, loh ini kan foto yang diambil di 2016. Foto yang diambil di 2016 kemudian dicocokkan sama data Dukcapil. Ya pasti cocok Peggy Setiawan. Tapi mana Peggy Perongnya gitu loh. Pasti cocok lah. Jadi kalau mau dikait-kaitkan, makanya saya bilang yang dimajukan dalam bukti surat tidak ada kaitannya sama Peggy Setiawan. Mas, sama sekali tidak ada kaitannya. Tambahin ya. Kenapa? Kalau tato itu kan sudah lama dihapus juga. Jadi itu sudah lama terhapus, kemudian tetap aja dimasukkan, gitu loh. Dan itu nggak ada kaitannya, nggak ada kaitan. Sidang pra-pid kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon yang menyeret Peggy Setiawan terus menjadi sorotan publik. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang meyakini bahwa kliennya itu merupakan korban salah tangkap. Jika dugaan tersebut terbukti di sidang pra-peradilan, Peggy Setiawan berhak mendapatkan ganti rugi dari Polda Jabar. Ganti rugi secara materi itu tertuang jelas dalam pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana KUHP. Dijelaskan dalam pasal tersebut, tersangka atau ahli waris dalam hal ini keluarga bisa mengajukan tuntutan atas salah tangkap sesuai dengan putusan dari pengadilan yang menangani perkara. Terkait nominal ganti rugi untuk korban salah tangkap itu pun tertuang dalam PP nomor 92 tahun 2015 tentang KUHAP. Pada ayat 1 dijelaskan korban salah tangkap dalam sebuah perkara bisa bebas dan menerima ganti rugi uang Rp500.000 hingga Rp100 juta. Lalu pada ayat 2 disebutkan bahwa ganti rugi untuk korban salah tangkap yang mengalami luka berat atau cacat bisa menerima ganti rugi Rp25 juta hingga Rp300 juta. Kemudian korban salah tangkap yang berakhir tewas berhak mendapat ganti rugi minimal Rp50 juta dan paling besar Rp600 juta. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya, kita tolak semua. Memang faktanya dengan kita berbeda begitu kan. Kita sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup. Ya, semoga hakim apa yang kita sampaikan tadi bisa mempertimbangkan. Kita kan masing-masing pemohon maupun termohon ini kan untuk meyakinkan bagaimana hakim untuk mengambil keputusan, benar begitu. Soal error in persona nih Pak. Sudah. Bukti kuat apa yang dimiliki oleh? Tadi sudah saya bacakan semuanya. Intinya apa? Ya, intinya mereka kalau misalkan membuat alibi-alibinya mereka juga kita sanggah, kan begitu. Seperti kayak contohnya di Bandung, ya kan, membuat pekerjaan rumah. Ya, pekerjaan rumah itu mulai tanggal berapa itu? Ayo, tanggal berapa itu? Tanggal Juli kan? Sedangkan pemilik rumah ngakunya tanggal. Ya sebenarnya sih saya dari dulu berharap ya bisa bertemu Pak RT sehingga berbagai tuduhan yang dilakukan oleh keluarga terpidana itu kan bisa dijawab oleh Pak RT secara langsung. Tetapi karena waktu itu memang kesulitan saya menemui Pak RT dan mungkin juga Pak RT banyak kesibukan yang harus dia jalani atau dia menjaga aspek-aspek yang bersifat privasi dia. Nah kemudian sekarang muncul ya bagi saya sih alhamdulillah ya. Yang penting kan bagi saya berprasangka baik pada siapapun. Pada kedua belah pihak saya berprasangka baik bahwa mereka adalah orang-orang yang benar. Sehingga seluruh kebenaran yang mereka miliki ya nanti diuji sajalah lewat lembaga-lembaga hukum yang konstitusional. Pak RT untuk menyampaikan itu dan pernyataan Pak RT kan dibantah oleh pihak keluarga terpidana kan. Saya di situ kan, posisi saya adalah kemudian keluarga terpidana merasa keberatan terhadap pernyataan. DPO-nya itu sesuai dengan putusan pengadilan. Kami akan buktikan. Nih DPO lu waktu itu, waktu mengumumkan Banjarwangunan. Ya optimis aja, optimis supaya Peggy bebas. Ya, saya simpulkan dulu ya. Jadi kesimpulannya itu error in persona, salah orang. Dan itu sudah dibuktikan oleh keputusan jaksa, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ya, yang mengatakan berkas perkara penyidik Polda Jawa Barat atas nama tersangka PS Peggy Setiawan tidak memenuhi syarat formil dan material. Arti formil adalah subjek hukumnya, pelaku tindak pidananya. Jadi orangnya ini berbeda dan itu fatal dalam penyidikan. Untuk besok agendanya pemeriksaan
pembuktian ya. Pembuktian itu dari mulai bukti surat dan saksi-saksi. Bukti surat sudah kami susun. Yang sudah jelas adalah DPO-nya itu sesuai dengan putusan pengadilan. Kami akan buktikan, nih DPO lu waktu mengumumkan Banjarwangunan, kan itu. Nah, kemudian surat-surat lain ada, ya. Nah, kemudian untuk saksi ada, tentu yang sudah bermunculan di media sosial, ya waktu itu di media itu ada Bondol dan lain-lain yang mengetahui bahwa saat kejadian ada di Bandung. Nah, untuk ahli nanti ada. Jadi kurang lebih besok saksi faktanya itu ya ada 5. Ya, kemudian ahlinya ada 1. Ya, itu ahli pidana. Ya, ya mungkin ahli IT karena membahas medsos perlu nggak besok? Ahli ITE nggak usah, ahli pidana aja. Ahli pidana dulu aja. Boleh. Ya, 1 ahli pidana itu. Ini mereka takut. Termohon bahwa itu berawal dari pengeroyokan dan Polda Jawa Barat menggunakan dalil atau kesaksian dari terpidana Sudirman untuk mentersangkakan Peggy Setiawan. Padahal sosok Sudirman sendiri diketahui memiliki riwayat keterbelakangan mental dan sudah diakui oleh sang kakak. Tim kuasa hukum Polda Jabar menuturkan bahwa Sudirman bersaksi melakukan pengeroyokan dan pemerkosaan pada Vina bersama terpidana lain termasuk Peggy Setiawan. Sudirman juga bersaksi bahwa saat kejadian dirinya mengendarai sepeda motor bersama dengan terpidana Dani mengejar Vina dan Eki. Kemudian Andika berboncengan dengan Peggy Perong dengan Honda Vario. Sudirman menuturkan bahwa saat itu TKP ada di Jembatan Layang dan para terpidana melakukan pengeroyokan. Melalui kesaksian Sudirman, tim kuasa hukum Polda Jabar juga menuturkan bahwa Eki dan Vina dihabisi di Jalan Perjuangan. Tim hukum Polda Jabar mengakui bahwa Peggy menusuk korban Vina. Fakta ini justru dipertanyakan, pasalnya Sudirman sendiri diketahui mengalami keterbelakangan mental. Hal ini dijelaskan oleh ayah Sudirman, yakni Suratno. Menurut Suratno, Sudirman adalah anak yang jarang bergaul dengan lingkungan sekitar. Sudirman lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah dan hanya pergi sesekali ke musola. Sudirman juga putus sekolah sedari SD lantaran mengalami keterbelakangan mental. Oleh karena itu, Suratno yakin bahwa Sudirman tidak pernah terlibat geng motor seperti yang dituduhkan. Diakui pula oleh Suratno, Sudirman tidak lancar mengendarai sepeda motor. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dan menggunakan obat-obatan terlarang, serta pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Sejumlah fakta penyidikan dan hasil tes psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan dibeberkan tim hukum Polda Jawa Barat dalam sidang pada Selasa 2 Juli 2024. Dalam sidang itu, Peggy disebut memiliki kecenderungan berbohong dan sikap manipulatif. Adapun tes psikologi forensik tersebut mengetahui profil psikologis tersangka mulai dari inteligensi, kepribadian, status mental, serta mengevaluasi kredibilitas tersangka. Disebutkan bahwa dalam diri Peggy Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif. Selain itu, pihak Polda Jabar menyebut ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya pada saat ditanyakan tentang peristiwa yang sama di antara keduanya. Lalu dalam pemeriksaan disebutkan awalnya Peggy tidak mengenal sosok Sudirman, salah seorang terpidana seumur hidup kasus pembunuhan Eki dan Vina. Namun pada pemeriksaan kedua, Peggy mengaku mengenalinya sebagai teman saat sekolah dasar. Selain itu, Peggy pada tahun 2016 silam pernah menggunakan obat terlarang dan ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dalam mengikuti rangkaian pemeriksaan psikologis 14, daya nilai, judgment, mampu memiliki tindakan yang memiliki tujuan dan arti yang sesuai yang dapat diterima secara sosial serta tidak ada gangguan daya nilai realitas. Secara umum, status mental Peggy Setiawan relatif memadai, ia memiliki kompetensi untuk memberikan keterangan. Catatan, keterlibatan Peggy dalam lingkungan pergaulan negatif saat memasuki usia remaja yang ditandai dengan penggunaan alkohol dan penyalahgunaan obat-obatan
Riwayat tingkah laku pelanggaran hukum sejak memasuki usia remaja merupakan faktor resiko yang meningkatkan kerentanan seseorang bertingkah laku yang bermuatan menyimpang. Bahwa dalam diri Peggy Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif karena ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya pada saat ditanyakan tentang peristiwa yang sama di antara keduanya. Bahwa ada perilaku menyimpang yang dilakukan oleh saudara Peggy Setiawan dalam pelanggaran hukum seperti tidak memiliki SIM, menggunakan sepeda motor yang tidak memiliki surat-surat kelengkapan yang lengkap, dan menggunakan obat-obatan terlarang, serta pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari Cirebon. Kemudian dari hasil pemeriksaan psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan memiliki indikasi untuk melakukan tindak pidana sebagaimana perkara yang dipersangkakan. Namun untuk lebih mengetahui secara mendalam perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan. Foto yang diambil di 2016 kemudian dicocokkan sama data Dukcapil. Ya pasti cocok Peggy Setiawan. Tapi mana Peggy Perongnya? Gitu loh. Mas Tay tidak menjawab pertanyaan gugatan kemarin. Kalau kami anggap bahwa itu menjawab, pihak pemohon ini menjawab dari gugatan kami, namun sayangnya bahwa contoh alat bukti itu adalah visum, Vina dan Egy, ya kan. Kemudian lagi beberapa lagi itu surat seperti surat rapor, ijazah. Ini hubungan hukumnya kaitannya di mana? Yang kita butuhkan adalah bahwa Peggy Setiawan adalah perong, itu yang harusnya mereka konstruksikan. Ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu. Tapi saksi yang perlu harus diingat bahwa di dalam penyidikan pihak termohon, Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya BAP itu harus ada. Jadi ketika Peggy Setiawan menolak keterangan saksi itu dihadirkan, ayo dipertemukan, kemudian ayo diperiksa. Tapi faktanya ini tidak ada. Bagaimana kita mau mengukur kebenaran saksi itu? Ya kan? Selanjutnya lagi, di dalam pelaku-pelakunya ini semua, itu banyak berlatar belakang Sudirman. Cuma tamatan SD. Peggy Setiawan, cuma tamatan SMP, kemudian dibawa, ditarik pemeriksaan psikologis lah. Diuji lah bagaimana. Mereka ini ditanya oleh pihak kepolisian saja, mereka sudah gemetaran. Jadi jangan samakan seperti kami. Gitu loh. Makanya saya bilang ini masuk betul-betul ditetapkan tersangka, rujukannya adalah keterangan ahli. Menurut saya itu sangat keliru dan kami akan jawab. Kira-kira seperti itu. Tambahkan dikit ya, Mbak. Bukti-bukti error in persona yang mengenai ada face comparison itu yang 99% betul. Sekarang begini. Kalau oke begini. Kalau yang pencocokan foto, loh, ini kan foto yang diambil di 2016. Foto yang diambil di 2016 kemudian dicocokkan sama data Dukcapil. Ya pasti cocok Peggy Setiawan. Tapi mana Peggy Perongnya? Gitu loh. Pasti cocok lah. Jadi kalau mau dikait-kaitkan, makanya saya bilang yang dimajukan dalam bukti surat tidak ada kaitannya sama Peggy Setiawan. Mas, sama sekali tidak ada kaitannya. Kenapa? Kalau tato itu kan sudah lama dihapus juga. Jadi itu sudah lama terhapus, kemudian tetap aja dimasukkan, gitu loh. Dan itu nggak ada kaitannya, nggak ada kaitan. Sidang pra-pid kasus pembunuhan Vina dan Egy Cirebon yang menyeret Peggy Setiawan terus menjadi sorotan publik. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang meyakini bahwa kliennya itu merupakan korban salah tangkap. Jika dugaan tersebut terbukti di sidang pra-peradilan, Peggy Setiawan berhak mendapatkan ganti rugi dari Polda Jabar. Ganti rugi secara materi itu tertuang jelas dalam pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana KUHP. Dijelaskan dalam pasal tersebut, tersangka atau ahli waris dalam hal ini keluarga bisa mengajukan tuntutan atas salah tangkap sesuai dengan putusan dari pengadilan yang menangani perkara. Terkait nominal ganti rugi untuk korban salah tangkap itu pun tertuang dalam PP nomor 92 tahun 2015 tentang KUHP. Pada ayat 1 dijelaskan korban salah tangkap dalam sebuah perkara bisa bebas dan menerima ganti rugi uang Rp500.000 hingga Rp100 juta.
Lalu pada ayat 2 disebutkan bahwa ganti rugi untuk korban salah tangkap yang mengalami luka berat atau cacat bisa menerima ganti rugi 25 juta rupiah hingga 300 juta rupiah. Kemudian korban salah tangkap yang berakhir tewas berhak mendapat ganti rugi minimal 50 juta rupiah dan paling besar 600 juta rupiah. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya, kita tolak semua. Memang faktanya dengan kita berbeda begitu kan. Kita sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup. Ya, semoga hakim apa yang kita sampaikan tadi bisa mempertimbangkan. Kita kan masing-masing pemohon maupun termohon ini kan untuk meyakinkan bagaimana hakim untuk mengambil keputusan, benar begitu. Soal error in persona nih Pak. Sudah. Bukti kuat apa yang dimiliki oleh? Tadi sudah saya bacakan semuanya. Intinya apa? Ya, intinya mereka kalau misalkan membuat alibinya mereka juga kita sanggah, kan begitu. Seperti kayak contohnya di Bandung, ya kan, membuat pekerjaan rumah. Ya, pekerjaan rumah itu mulai tanggal berapa itu? Ayo, tanggal berapa itu? Tanggal Juli kan? Sedangkan pemilik rumah ngakunya tanggal. Ya sebenarnya sih saya dari dulu berharap ya bisa bertemu Pak RT sehingga berbagai tuduhan yang dilakukan oleh keluarga terpidana itu kan bisa dijawab oleh Pak RT secara langsung. Tetapi karena waktu itu memang kesulitan saya menemui Pak RT dan mungkin juga Pak RT banyak kesibukan yang harus dia jalani atau dia menjaga aspek-aspek yang bersifat privasi dia. Nah kemudian sekarang muncul ya bagi saya sih alhamdulillah ya. Yang penting kan bagi saya berprasangka baik pada siapapun. Pada kedua belah pihak saya berprasangka baik bahwa mereka adalah orang-orang yang benar. Sehingga seluruh kebenaran yang mereka miliki ya nanti diuji sajalah lewat lembaga-lembaga hukum yang konstitusional. Pak RT untuk menyampaikan itu dan pernyataan Pak RT kan dibantah oleh pihak keluarga terpidana kan. Saya di situ kan, posisi saya adalah kemudian keluarga terpidana merasa keberatan terhadap DPO-nya itu sesuai dengan putusan pengadilan. Kami akan buktikan, nih DPO lu waktu itu, waktu mengumumkan Banjarwangunan. Ya optimis aja, optimis supaya Peggy bebas gitu. Ya, saya simpulkan dulu ya. Jadi kesimpulannya itu error in persona, salah orang. Dan itu sudah dibuktikan oleh keputusan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ya yang mengatakan berkas perkara penyidik Polda Jawa Barat atas nama tersangka PS Peggy Setiawan tidak memenuhi syarat formil dan material. Arti formil adalah subjek hukumnya, pelaku tindak pidananya. Jadi orangnya ini berbeda dan itu fatal dalam penyidikan. Untuk besok agendanya pemeriksaan pembuktian ya. Pembuktian itu dari mulai bukti surat dan saksi-saksi. Bukti surat sudah kami susun. Yang sudah jelas adalah DPO-nya itu sesuai dengan putusan pengadilan. Kami akan buktikan, nih DPO lu waktu itu, waktu mengumumkan Banjarwangunan. Kan itu. Nah, kemudian surat-surat lain ada ya. Nah, kemudian untuk saksi ada, tentu yang sudah bermunculan di media sosial ya waktu itu di media itu ada Bondol dan lain-lain yang mengetahui bahwa saat kejadian ada di Bandung. Nah, untuk ahli nanti ada. Jadi kurang lebih besok saksi faktanya itu ya ada 5 ya. Kemudian ahlinya ada 1. Ya. Itu. Ahli pidana. Ya. Ya mungkin ahli IT karena membahas medsos perlu nggak besok? Ahli ITE? Nggak usah. Ahli pidana aja. Ahli pidana dulu aja. Boleh. Ya, 1 ahli pidana itu. Ini mereka takutkan. Termohon bahwa itu berawal dari pengeroyokan dan Polda Jawa Barat menggunakan dalil atau kesaksian dari terpidana Sudirman untuk mentersangkakan Peggy Setiawan. Padahal sosok Sudirman sendiri diketahui memiliki riwayat keterbelakangan mental dan sudah diakui oleh sang kakak. Tim kuasa hukum Polda Jabar menuturkan bahwa Sudirman bersaksi melakukan pengeroyokan dan pemerkosaan pada Vina bersama terpidana lain termasuk Peggy Setiawan. Sudirman juga bersaksi bahwa saat kejadian dirinya mengendarai sepeda motor bersama dengan terpidana Dani mengejar Vina dan Eki. Kemudian Andika berboncengan dengan Peggy Perong dengan Honda Vario. Sudirman menuturkan bahwa saat itu TKP ada di Jembatan Layang dan para terpidana melakukan pengeroyokan.
Melalui kesaksian Sudirman, tim kuasa hukum Polda Jabar juga menuturkan bahwa Eki dan Vina dihabisi di Jalan Perjuangan. Tim hukum Polda Jabar mengakui bahwa Peggy menusuk korban Vina. Fakta ini justru dipertanyakan. Pasalnya Sudirman sendiri diketahui mengalami keterbelakangan mental. Hal ini dijelaskan oleh ayah Sudirman, yakni Suratno. Menurut Suratno, Sudirman adalah anak yang jarang bergaul dengan lingkungan sekitar. Sudirman lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah dan hanya pergi sesekali ke musola. Sudirman juga putus sekolah sedari SD lantaran mengalami keterbelakangan mental. Oleh karena itu, Suratno yakin bahwa Sudirman tidak pernah terlibat geng motor seperti yang dituduhkan. Diakui pula oleh Suratno, Sudirman tidak lancar mengendarai sepeda motor. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dan menggunakan obat-obatan terlarang, serta pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari Cirebon. Sejumlah fakta penyidikan dan hasil tes psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan dibeberkan tim hukum Polda Jawa Barat dalam sidang pada Selasa 2 Juli 2024. Dalam sidang itu, Peggy disebut memiliki kecenderungan berbohong dan sikap manipulatif. Adapun tes psikologi forensik tersebut mengetahui profil psikologis tersangka mulai dari inteligensi, kepribadian, status mental, serta mengevaluasi kredibilitas tersangka. Disebutkan bahwa dalam diri Peggy Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif. Selain itu, pihak Polda Jabar menyebut ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya pada saat ditanyakan tentang peristiwa yang sama di antara keduanya. Lalu dalam pemeriksaan disebutkan awalnya Peggy tidak mengenal sosok Sudirman, salah seorang terpidana seumur hidup kasus pembunuhan Eki dan Vina. Namun pada pemeriksaan kedua, Peggy mengaku mengenalinya sebagai teman saat sekolah dasar. Selain itu, Peggy pada tahun 2016 silam pernah menggunakan obat terlarang dan ditangkap di Polsek Gunung Sari Cirebon. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dalam mengikuti rangkaian pemeriksaan psikologis 14, daya nilai, judgment, mampu memiliki tindakan yang memiliki tujuan dan arti yang sesuai yang dapat diterima secara sosial serta tidak ada gangguan daya nilai realitas. Secara umum, status mental Peggy Setiawan relatif memadai, ia memiliki kompetensi untuk memberikan keterangan. Catatan, keterlibatan Peggy dalam lingkungan pergaulan negatif saat memasuki usia remaja yang ditandai dengan penggunaan alkohol dan penyalahgunaan obat-obatan. Riwayat tingkah laku pelanggaran hukum sejak memasuki usia remaja merupakan faktor resiko yang meningkatkan kerentanan seseorang bertingkah laku yang bermuatan menyimpang. Bahwa dalam diri Peggy Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif karena ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya pada saat ditanyakan tentang peristiwa yang sama di antara keduanya. Bahwa ada perilaku menyimpang yang dilakukan oleh saudara Peggy Setiawan dalam pelanggaran hukum, seperti tidak memiliki SIM, menggunakan sepeda motor yang tidak memiliki surat-surat kelengkapan yang lengkap, dan menggunakan obat-obatan terlarang, serta pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari Cirebon. Kemudian dari hasil pemeriksaan psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan memiliki indikasi untuk melakukan tindak pidana sebagaimana perkara yang dipersangkakan. Namun untuk lebih mengetahui secara mendalam perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan. Foto yang diambil di 2016 kemudian dicocokkan sama data Dukcapil. Ya pasti cocok Peggy Setiawan. Tapi mana Peggy Perongnya gitu loh. Mas Tay tidak menjawab pertanyaan gugatan kemarin. Kalau kami anggap bahwa itu menjawab, pihak pemohon ini menjawab dari gugatan kami, namun sayangnya bahwa contoh alat bukti itu adalah visum, Vina dan Egi, ya kan. Kemudian lagi beberapa lagi itu surat seperti surat rapor, ijazah. Ini hubungan hukumnya kaitannya di mana? Yang kita butuhkan adalah bahwa Peggy Setiawan adalah perong, itu yang harusnya mereka
konstruksikan, ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu. Tapi saksi yang perlu harus diingat bahwa di dalam penyidikan pihak termohon, Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya BAP itu harus ada. Jadi ketika Peggy Setiawan menolak keterangan saksi itu dihadirkan, ayo dipertemukan, kemudian ayo diperiksa. Tapi faktanya ini tidak ada. Bagaimana kita mau mengukur kebenaran saksi itu? Ya kan? Selanjutnya lagi, di dalam pelaku-pelakunya ini semua, itu banyak berlatar belakang Sudirman, cuma tamatan SD. Peggy Setiawan, cuma tamatan SMP, kemudian dibawa, ditarik pemeriksaan psikologis lah, diuji lah bagaimana. Mereka ini ditanya oleh pihak kepolisian saja, mereka sudah gemetaran. Jadi jangan samakan seperti kami, gitu loh. Makanya saya bilang ini masuk betul-betul ditetapkan tersangka, rujukannya adalah keterangan ahli. Menurut saya itu sangat keliru dan kami akan jawab. Kira-kira seperti itu. Saya tambahkan dikit ya, Mbak. Bukti-bukti error in persona yang mengenai ada face comparison itu yang 99% betul. Sekarang begini, kalau oke begini, kalau yang pencocokan foto, loh ini kan foto yang diambil di 2016. Foto yang diambil di 2016 kemudian dicocokkan sama data Dukcapil. Ya pasti cocok Peggy Setiawan. Tapi mana Peggy Perongnya? Gitu loh. Pasti cocok lah. Jadi kalau mau dikait-kaitkan, makanya saya bilang yang dimajukan dalam bukti surat tidak ada kaitannya sama Peggy Setiawan. Mas, sama sekali tidak ada kaitannya. Kenapa? Kalau tato itu kan sudah lama dihapus juga. Jadi itu sudah lama terhapus, kemudian tetap aja dimasukkan, gitu loh. Dan itu nggak ada kaitannya, nggak ada kaitan. Sidang pra-pid kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon yang menyeret Peggy Setiawan terus menjadi sorotan publik. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang meyakini bahwa kliennya itu merupakan korban salah tangkap. Jika dugaan tersebut terbukti di sidang pra-peradilan, Peggy Setiawan berhak mendapatkan ganti rugi dari Polda Jabar. Ganti rugi secara materi itu tertuang jelas dalam pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana KUHP. Dijelaskan dalam pasal tersebut, tersangka atau ahli waris dalam hal ini keluarga bisa mengajukan tuntutan atas salah tangkap sesuai dengan putusan dari pengadilan yang menangani perkara. Terkait nominal ganti rugi untuk korban salah tangkap itu pun tertuang dalam PP nomor 92 tahun 2015 tentang KUHAP. Pada ayat 1 dijelaskan korban salah tangkap dalam sebuah perkara bisa bebas dan menerima ganti rugi uang Rp500.000 hingga Rp100 juta. Lalu pada ayat 2 disebutkan bahwa ganti rugi untuk korban salah tangkap yang mengalami luka berat atau cacat bisa menerima ganti rugi Rp25 juta hingga Rp300 juta. Kemudian korban salah tangkap yang berakhir tewas berhak mendapat ganti rugi minimal Rp50 juta dan paling besar Rp600 juta. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya, kita tolak semua. Memang faktanya dengan kita berbeda begitu kan. Kita sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup. Ya, semoga hakim apa yang kita sampaikan tadi bisa mempertimbangkan. Kita kan masing-masing pemohon maupun termohon ini kan untuk meyakinkan bagaimana hakim untuk mengambil keputusan, benar begitu. Soal error in persona nih Pak. Sudah. Bukti kuat apa yang dimiliki oleh? Tadi sudah saya bacakan semuanya. Intinya apa? Ya, intinya mereka kalau misalkan membuat alibinya mereka juga kita sanggah, kan begitu. Seperti kayak contohnya di Bandung, ya kan, membuat pekerjaan rumah. Ya, pekerjaan rumah itu mulai tanggal berapa itu? Ayo, tanggal berapa itu? Tanggal Juli kan? Sedangkan pemilik rumah ngakunya tanggal. Ya sebenarnya sih saya dari dulu berharap ya bisa bertemu Pak RT sehingga berbagai tuduhan yang dilakukan oleh keluarga terpidana itu kan bisa dijawab oleh Pak RT secara langsung. Tetapi karena waktu itu memang kesulitan saya menemui Pak RT dan mungkin juga Pak RT banyak kesibukan yang harus dia jalani atau dia menjaga aspek-aspek yang bersifat privasi dia. Nah kemudian sekarang muncul ya bagi saya sih alhamdulillah ya. Yang penting kan bagi saya berprasangka baik pada siapapun. Pada kedua belah pihak saya berprasangka baik bahwa mereka adalah orang-orang yang benar. Sehingga seluruh kebenaran yang mereka miliki ya nanti diuji sajalah
lewat lembaga-lembaga hukum yang konstitusional. Pak RT untuk menyampaikan itu, dan pernyataan Pak RT kan dibantah oleh pihak keluarga terpidana. Kan saya di situ kan, posisi saya adalah kemudian keluarga terpidana merasa keberatan terhadap pernyataan. DPO-nya itu sesuai dengan putusan pengadilan. Kami akan buktikan, nih DPO lu waktu itu, waktu mengumumkan Banjarwangunan. Ya optimis aja, optimis supaya Peggy bebas gitu. Ya, saya simpulkan dulu ya. Jadi kesimpulannya itu error in persona, salah orang, dan itu sudah dibuktikan oleh keputusan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ya, yang mengatakan berkas perkara penyidik Polda Jawa Barat atas nama tersangka PS Peggy Setiawan tidak memenuhi syarat formil dan material. Arti formil adalah subjek hukumnya, pelaku tindak pidananya. Jadi orangnya ini berbeda, dan itu fatal dalam penyidikan. Untuk besok agendanya pemeriksaan pembuktian ya. Pembuktian itu dari mulai bukti surat dan saksi-saksi. Bukti surat sudah kami susun. Yang sudah jelas adalah DPO-nya itu sesuai dengan putusan pengadilan. Kami akan buktikan, nih DPO lu waktu itu, waktu mengumumkan Banjarwangunan. Kan itu. Nah, kemudian surat-surat lain ada ya. Nah, kemudian untuk saksi ada, tentu yang sudah bermunculan di media sosial ya, waktu itu di media itu ada Bondol dan lain-lain yang mengetahui bahwa saat kejadian ada di Bandung. Nah, untuk ahli nanti ada. Jadi kurang lebih besok saksi faktanya itu ya ada 5 ya, kemudian ahlinya ada 1. Ya. Itu ahli pidana. Ya. Ya, mungkin ahli IT karena membahas medsos perlu nggak besok? Ahli ITE? Nggak usah, ahli pidana aja? Ahli pidana dulu aja. Boleh. Ya, 1 ahli pidana, itu. Ini mereka takutkan. Termohon bahwa itu berawal dari pengeroyokan dan Polda Jawa Barat menggunakan dalil atau kesaksian dari terpidana Sudirman untuk mentersangkakan Peggy Setiawan. Padahal sosok Sudirman sendiri diketahui memiliki riwayat keterbelakangan mental dan sudah diakui oleh sang kakak. Tim kuasa hukum Polda Jabar menuturkan bahwa Sudirman bersaksi melakukan pengeroyokan dan pemerkosaan pada Vina bersama terpidana lain termasuk Peggy Setiawan. Sudirman juga bersaksi bahwa saat kejadian dirinya mengendarai sepeda motor bersama dengan terpidana Dani mengejar Vina dan Eki. Kemudian Andika berboncengan dengan Peggy Perong dengan Honda Vario. Sudirman menuturkan bahwa saat itu TKP ada di Jembatan Layang dan para terpidana melakukan pengeroyokan. Melalui kesaksian Sudirman, tim kuasa hukum Polda Jabar juga menuturkan bahwa Eki dan Vina dihabisi di Jalan Perjuangan. Tim hukum Polda Jabar mengakui bahwa Peggy menusuk korban Vina. Fakta ini justru dipertanyakan. Pasalnya Sudirman sendiri diketahui mengalami keterbelakangan mental. Hal ini dijelaskan oleh ayah Sudirman, yakni Suratno. Menurut Suratno, Sudirman adalah anak yang jarang bergaul dengan lingkungan sekitar. Sudirman lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah dan hanya pergi sesekali ke musola. Sudirman juga putus sekolah sedari SD lantaran mengalami keterbelakangan mental. Oleh karena itu, Suratno yakin bahwa Sudirman tidak pernah terlibat geng motor seperti yang dituduhkan. Diakui pula oleh Suratno, Sudirman tidak lancar mengendarai sepeda motor. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dan menggunakan obat-obatan terlarang, serta pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari Cirebon. Sejumlah fakta penyidikan dan hasil tes psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan dibeberkan tim hukum Polda Jawa Barat dalam sidang pada Selasa 2 Juli 2024. Dalam sidang itu, Peggy disebut memiliki kecenderungan berbohong dan sikap manipulatif. Adapun tes psikologi forensik tersebut mengetahui profil psikologis tersangka mulai dari inteligensi, kepribadian, status mental, serta mengevaluasi kredibilitas tersangka. Disebutkan bahwa dalam diri Peggy Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif. Selain itu, pihak Polda Jabar menyebut ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya pada saat ditanyakan tentang peristiwa yang sama di antara keduanya. Lalu dalam pemeriksaan disebutkan awalnya Peggy tidak mengenal sosok Sudirman, salah seorang terpidana seumur hidup kasus pembunuhan Eki dan Vina.
Namun pada pemeriksaan kedua, Peggy mengaku mengenalinya sebagai teman saat sekolah dasar. Selain itu, Peggy pada tahun 2016 silam pernah menggunakan obat terlarang dan ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dalam mengikuti rangkaian pemeriksaan psikologis 14, daya nilai, judgment, mampu memiliki tindakan yang memiliki tujuan dan arti yang sesuai yang dapat diterima secara sosial serta tidak ada gangguan daya nilai realitas. Secara umum, status mental Peggy Setiawan relatif memadai, ia memiliki kompetensi untuk memberikan keterangan. Catatan, keterlibatan Peggy dalam lingkungan pergaulan negatif saat memasuki usia remaja yang ditandai dengan penggunaan alkohol dan penyalahgunaan obat-obatan. Riwayat tingkah laku pelanggaran hukum sejak memasuki usia remaja merupakan faktor resiko yang meningkatkan kerentanan seseorang bertingkah laku yang bermuatan menyimpang. Bahwa dalam diri Peggy Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif karena ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya pada saat ditanyakan tentang peristiwa yang sama di antara keduanya. Bahwa ada perilaku menyimpang yang dilakukan oleh saudara Peggy Setiawan dalam pelanggaran hukum seperti tidak memiliki SIM, menggunakan sepeda motor yang tidak memiliki surat-surat kelengkapan yang lengkap, dan menggunakan obat-obatan terlarang, serta pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Kemudian dari hasil pemeriksaan psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan memiliki indikasi untuk melakukan tindak pidana sebagaimana perkara yang dipersangkakan. Namun untuk lebih mengetahui secara mendalam perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan. Foto yang diambil di 2016 kemudian dicocokkan sama data Dukcapil. Ya pasti cocok Peggy Setiawan. Tapi mana Peggy Perongnya? Gitu loh. Mas Tay tidak menjawab pertanyaan gugatan kemarin. Kalau kami anggap bahwa itu menjawab, pihak pemohon ini menjawab dari gugatan kami, namun sayangnya bahwa contoh alat bukti itu adalah visum, Vina dan Egy, ya kan. Kemudian lagi beberapa lagi itu surat seperti surat rapor, ijazah. Ini hubungan hukumnya kaitannya di mana? Yang kita butuhkan adalah bahwa Peggy Setiawan adalah perong, itu yang harusnya mereka konstruksikan. Ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu. Tapi saksi yang perlu harus diingat bahwa di dalam penyidikan pihak termohon, Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya BAP itu harus ada. Jadi ketika Peggy Setiawan menolak keterangan saksi itu dihadirkan, ayo dipertemukan, kemudian ayo diperiksa. Tapi faktanya ini tidak ada. Bagaimana kita mau mengukur kebenaran saksi itu? Ya kan? Selanjutnya lagi, di dalam pelaku-pelakunya ini semua, itu banyak berlatar belakang Sudirman, cuma tamatan SD. Peggy Setiawan, cuma tamatan SMP, kemudian dibawa, ditarik pemeriksaan psikologis lah, diuji lah bagaimana. Mereka ini ditanya oleh pihak kepolisian saja, mereka sudah gemetaran. Jadi jangan samakan seperti kami. Gitu loh. Makanya saya bilang ini masuk betul-betul ditetapkan tersangka, rujukannya adalah keterangan ahli. Menurut saya itu sangat keliru dan kami akan jawab. Kira-kira seperti itu. Saya tambahkan dikit ya, Mbak. Bukti-bukti error in persona yang mengenai ada face comparison itu yang 99% betul. Sekarang begini. Kalau begini. Kalau yang pencocokan foto, loh, ini kan foto yang diambil di 2016. Foto yang diambil di 2016 kemudian dicocokkan sama data Dukcapil. Ya pasti cocok Peggy Setiawan. Tapi mana Peggy Perongnya? Gitu loh. Pasti cocok lah. Jadi kalau mau dikait-kaitkan, makanya saya bilang yang dimajukan dalam bukti surat tidak ada kaitannya sama Peggy Setiawan. Mas, sama sekali tidak ada kaitannya. Kenapa? Kalau tato itu kan sudah lama dihapus juga. Jadi itu sudah lama terhapus, kemudian tetap aja dimasukkan, gitu loh. Dan itu nggak ada kaitannya, nggak ada kaitan. Sidang pra-pid kasus pembunuhan Vina dan Egy Cirebon yang menyeret Peggy Setiawan terus menjadi sorotan publik.
Tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang meyakini bahwa kliennya itu merupakan korban salah tangkap. Jika dugaan tersebut terbukti di sidang pra-peradilan, Peggy Setiawan berhak mendapatkan ganti rugi dari Polda Jabar. Ganti rugi secara materi itu tertuang jelas dalam pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana KUHP. Dijelaskan dalam pasal tersebut, tersangka atau ahli waris dalam hal ini keluarga bisa mengajukan tuntutan atas salah tangkap sesuai dengan putusan dari pengadilan yang menangani perkara. Terkait nominal ganti rugi untuk korban salah tangkap itu pun tertuang dalam PP nomor 92 tahun 2015 tentang KUHP. Pada ayat 1 dijelaskan korban salah tangkap dalam sebuah perkara bisa bebas dan menerima ganti rugi uang Rp500.000 hingga Rp100 juta. Lalu pada ayat 2 disebutkan bahwa ganti rugi untuk korban salah tangkap yang mengalami luka berat atau cacat bisa menerima ganti rugi Rp25 juta hingga Rp300 juta. Kemudian korban salah tangkap yang berakhir tewas berhak mendapat ganti rugi minimal Rp50 juta dan paling besar Rp600 juta. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya, kita tolak semua. Memang faktanya dengan kita berbeda begitu kan. Kita sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup. Ya, semoga hakim apa yang kita sampaikan tadi bisa mempertimbangkan. Kita kan masing-masing pemohon maupun termohon ini kan untuk meyakinkan bagaimana hakim untuk mengambil keputusan, benar begitu. Soal error in persona nih Pak. Sudah. Bukti kuat apa yang dimiliki oleh? Tadi sudah saya bacakan semuanya. Intinya intinya mereka kalau misalkan membuat alibinya mereka juga kita sanggah, kan begitu. Seperti kayak contohnya di Bandung, ya kan, membuat pekerjaan rumah. Ya, pekerjaan rumah itu mulai tanggal berapa itu? Ayo, tanggal berapa itu? Tanggal Juli kan? Sedangkan pemilik rumah ngakunya tanggal. Ya, sebenarnya sih saya dari dulu berharap ya bisa bertemu Pak RT sehingga berbagai tuduhan yang dilakukan oleh keluarga terpidana itu kan bisa dijawab oleh Pak RT secara langsung. Tetapi karena waktu itu memang kesulitan saya menemui Pak RT dan mungkin juga Pak RT banyak kesibukan yang harus dia jalani atau dia menjaga aspek-aspek yang bersifat privasi dia. Nah, kemudian sekarang muncul ya bagi saya sih alhamdulillah ya. Yang penting kan bagi saya berprasangka baik pada siapapun. Pada kedua belah pihak saya berprasangka baik bahwa mereka adalah orang-orang yang benar. Sehingga seluruh kebenaran yang mereka miliki ya nanti diuji sajalah lewat lembaga-lembaga hukum yang konstitusional. Pak RT untuk menyampaikan itu dan pernyataan Pak RT kan dibantah oleh pihak keluarga terpidana kan. Saya di situ kan, posisi saya adalah kemudian keluarga terpidana merasa keberatan terhadap pernyataan. DPO-nya itu sesuai dengan putusan pengadilan, kami akan buktikan, nih DPO lu waktu itu, waktu mengumumkan, Banjarwangunan. Ya optimis aja, optimis supaya Peggy bebas gitu. Ya, saya simpulkan dulu ya, jadi kesimpulannya, itu error in persona, salah orang. Dan itu sudah dibuktikan oleh keputusan Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ya, yang mengatakan berkas perkara penyidik Polda Jawa Barat atas nama tersangka PS Peggy Setiawan tidak memenuhi syarat formil dan material. Arti formil adalah subjek hukumnya, pelaku tindak pidananya. Jadi orangnya ini berbeda dan itu fatal dalam penyidikan. Untuk besok agendanya pemeriksaan pembuktian ya. Pembuktian itu dari mulai bukti surat dan saksi-saksi. Bukti surat sudah kami susun, yang sudah jelas adalah DPO-nya itu sesuai dengan putusan pengadilan. Kami akan buktikan, nih DPO lu waktu itu, waktu mengumumkan Banjarwangunan. Kan itu. Nah, kemudian surat-surat lain ada ya. Nah, kemudian untuk saksi ada tentu yang sudah bermunculan di media sosial ya, waktu itu di media itu ada Bondol dan lain-lain yang mengetahui bahwa saat kejadian ada di Bandung. Nah, untuk ahli nanti ada. Jadi kurang lebih besok saksi faktanya itu ya ada 5 ya, kemudian ahlinya ada 1. Ya. Itu. Ahli pidana. Ya. Ya, mungkin ahli IT karena membahas medsos perlu nggak besok? Ahli ITE? Nggak usah. Ahli pidana aja. Ahli pidana dulu aja. Boleh. Ya, 1 ahli pidana itu. Ini mereka takut.
termohon bahwa itu berawal dari pengeroyokan dan Polda Jawa Barat menggunakan dalil atau kesaksian dari terpidana Sudirman untuk mentersangkakan Peggy Setiawan. Padahal sosok Sudirman sendiri diketahui memiliki riwayat keterbelakangan mental dan sudah diakui oleh sang kakak. Tim kuasa hukum Polda Jabar menuturkan bahwa Sudirman bersaksi melakukan pengeroyokan dan pemerkosaan pada Vina bersama terpidana lain termasuk Peggy Setiawan. Sudirman juga bersaksi bahwa saat kejadian dirinya mengendarai sepeda motor bersama dengan terpidana Dani mengejar Vina dan Eki. Kemudian Andika berboncengan dengan Peggy Perong dengan Honda Vario. Sudirman menuturkan bahwa saat itu TKP ada di Jembatan Layang dan para terpidana melakukan pengeroyokan. Melalui kesaksian Sudirman, tim kuasa hukum Polda Jabar juga menuturkan bahwa Eki dan Vina dihabisi di Jalan Perjuangan. Tim hukum Polda Jabar mengakui bahwa Peggy menusuk korban Vina. Fakta ini justru dipertanyakan. Pasalnya Sudirman sendiri diketahui mengalami keterbelakangan mental. Hal ini dijelaskan oleh ayah Sudirman, yakni Suratno. Menurut Suratno, Sudirman adalah anak yang jarang bergaul dengan lingkungan sekitar. Sudirman lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah dan hanya pergi sesekali ke musola. Sudirman juga putus sekolah sedari SD lantaran mengalami keterbelakangan mental. Oleh karena itu, Suratno yakin bahwa Sudirman tidak pernah terlibat geng motor seperti yang dituduhkan. Diakui pula oleh Suratno, Sudirman tidak lancar mengendarai sepeda motor. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dan menggunakan obat-obatan terlarang, serta pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari Cirebon. Sejumlah fakta penyidikan dan hasil tes psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan dibeberkan tim hukum Polda Jawa Barat dalam sidang pada Selasa 2 Juli 2024. Dalam sidang itu, Peggy disebut memiliki kecenderungan berbohong dan sikap manipulatif. Adapun tes psikologi forensik tersebut mengetahui profil psikologis tersangka mulai dari inteligensi, kepribadian, status mental, serta mengevaluasi kredibilitas tersangka. Disebutkan bahwa dalam diri Peggy Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif. Selain itu, pihak Polda Jabar menyebut ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya pada saat ditanyakan tentang peristiwa yang sama di antara keduanya. Lalu dalam pemeriksaan disebutkan awalnya Peggy tidak mengenal sosok Sudirman, salah seorang terpidana seumur hidup kasus pembunuhan Eki dan Vina. Namun pada pemeriksaan kedua, Peggy mengaku mengenalinya sebagai teman saat sekolah dasar. Selain itu, Peggy pada tahun 2016 silam pernah menggunakan obat terlarang dan ditangkap di Polsek Gunung Sari Cirebon. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dalam mengikuti rangkaian pemeriksaan psikologis 14, daya nilai, judgment, mampu memiliki tindakan yang memiliki tujuan dan arti yang sesuai yang dapat diterima secara sosial serta tidak ada gangguan daya nilai realitas. Secara umum, status mental Peggy Setiawan relatif memadai, ia memiliki kompetensi untuk memberikan keterangan. Catatan, keterlibatan Peggy dalam lingkungan pergaulan negatif saat memasuki usia remaja yang ditandai dengan penggunaan alkohol dan penyalahgunaan obat-obatan. Riwayat tingkah laku pelanggaran hukum sejak memasuki usia remaja merupakan faktor resiko yang meningkatkan kerentanan seseorang bertingkah laku yang bermuatan menyimpang. Bahwa dalam diri Peggy Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif karena ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya pada saat ditanyakan tentang peristiwa yang sama di antara keduanya. Bahwa ada perilaku menyimpang yang dilakukan oleh saudara Peggy Setiawan dalam pelanggaran hukum, seperti tidak memiliki SIM, menggunakan sepeda motor yang tidak memiliki surat-surat kelengkapan yang lengkap, dan menggunakan obat-obatan terlarang, serta pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari Cirebon. Kemudian dari hasil pemeriksaan psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan memiliki indikasi untuk melakukan tindak pidana sebagaimana perkara yang dipersangkakan
Namun untuk lebih mengetahui secara mendalam perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan. Foto yang diambil di 2016 kemudian dicocokkan sama data Dukcapil, ya pasti cocok Peggy Setiawan. Tapi mana Peggy Perongnya, gitu loh. Mas tidak menjawab pertanyaan gugatan kemarin. Kalau kami anggap bahwa itu menjawab, pihak pemohon ini menjawab dari gugatan kami, namun sayangnya bahwa contoh alat bukti itu adalah visum, Vina dan Egy, ya kan. Kemudian lagi beberapa lagi itu surat seperti surat rapor, ijazah. Ini hubungan hukumnya kaitannya di mana? Yang kita butuhkan adalah bahwa Peggy Setiawan adalah Perong, itu yang harusnya mereka konstruksikan. Ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu. Tapi saksi yang perlu harus diingat bahwa di dalam penyidikan pihak termohon Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya BAP itu harus ada. Jadi ketika Peggy Setiawan menolak keterangan saksi itu dihadirkan, ayo dipertemukan, kemudian ayo diperiksa. Tapi faktanya ini tidak ada. Bagaimana kita mau mengukur kebenaran saksi itu? Ya kan? Selanjutnya lagi, di dalam pelaku-pelakunya ini semua, itu banyak berlatar belakang Sudirman. Cuma tamatan SD. Peggy Setiawan cuma tamatan SMP, kemudian dibawa, ditarik pemeriksaan psikologis lah, diuji lah bagaimana. Mereka ini ditanya oleh pihak kepolisian saja, mereka sudah gemetaran. Jadi jangan samakan seperti kami, gitu loh. Makanya saya bilang ini masuk betul-betul ditetapkan tersangka. Rujukannya adalah keterangan ahli. Menurut saya itu sangat keliru dan kami akan jawab. Kira-kira seperti itu. Tambahkan dikit ya, Mbak. Bukti-bukti error in persona yang mengenai ada face comparison itu yang 99% betul. Sekarang begini. Begini. Kalau yang pencocokan foto, loh, ini kan foto yang diambil di 2016. Foto yang diambil di 2016 kemudian dicocokkan sama data Dukcapil. Ya pasti cocok Peggy Setiawan. Tapi mana Peggy Perongnya, gitu loh. Pasti cocok lah. Jadi kalau mau dikait-kaitkan, makanya saya bilang yang dimajukan dalam bukti surat tidak ada kaitannya sama Peggy Setiawan. Mas, sama sekali tidak ada kaitannya. Kenapa? Kalau tato itu kan sudah lama dihapus juga. Jadi itu sudah lama terhapus, kemudian tetap aja dimasukkan, gitu loh. Dan itu nggak ada kaitannya, nggak ada kaitan. Sidang pra-pid kasus pembunuhan Vina dan Egy Cirebon yang menyeret Peggy Setiawan terus menjadi sorotan publik. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang meyakini bahwa kliennya itu merupakan korban salah tangkap. Jika dugaan tersebut terbukti di sidang pra-peradilan, Peggy Setiawan berhak mendapatkan ganti rugi dari Polda Jabar. Ganti rugi secara materi itu tertuang jelas dalam pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana KUHP. Dijelaskan dalam pasal tersebut, tersangka atau ahli waris dalam hal ini keluarga bisa mengajukan tuntutan atas salah tangkap sesuai dengan putusan dari pengadilan yang menangani perkara. Terkait nominal ganti rugi untuk korban salah tangkap itu pun tertuang dalam PP nomor 92 tahun 2015 tentang KUHP. Pada ayat 1 dijelaskan korban salah tangkap dalam sebuah perkara bisa bebas dan menerima ganti rugi uang Rp500.000 hingga Rp100 juta. Lalu pada ayat 2 disebutkan bahwa ganti rugi untuk korban salah tangkap yang mengalami luka berat atau cacat bisa menerima ganti rugi Rp25 juta hingga Rp300 juta. Kemudian korban salah tangkap yang berakhir tewas berhak mendapat ganti rugi minimal Rp50 juta dan paling besar Rp600 juta. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya, kita tolak semua. Memang faktanya dengan kita berbeda begitu kan. Kita sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup. Ya, semoga hakim apa yang kita sampaikan tadi bisa mempertimbangkan. Kita kan masing-masing pemohon maupun termohon ini kan untuk meyakinkan bagaimana hakim untuk mengambil keputusan, benar begitu. Soal error in persona nih Pak. Sudah. Bukti kuat apa yang dimiliki oleh? Tadi sudah saya bacakan semuanya. Intinya apa? Ya, intinya mereka kalau misalkan membuat alibinya mereka juga kita sanggah, kan begitu. Seperti kayak contohnya di Bandung, ya kan, membuat pekerjaan rumah. Ya, pekerjaan rumah itu mulai tanggal berapa itu?
Ayo, tanggal berapa itu? Tanggal Juli kan? Sedangkan pemilik rumah ngakunya tanggal... Ya sebenarnya sih saya dari dulu berharap ya bisa bertemu Pak RT sehingga berbagai tuduhan yang dilakukan oleh keluarga terpidana itu kan bisa dijawab oleh Pak RT secara langsung. Tetapi karena waktu itu memang kesulitan saya menemui Pak RT dan mungkin juga Pak RT banyak kesibukan yang harus dia jalani atau dia menjaga aspek-aspek yang bersifat privasi dia. Nah kemudian sekarang muncul ya bagi saya sih alhamdulillah ya. Yang penting kan bagi saya berprasangka baik pada siapapun. Pada kedua belah pihak saya berprasangka baik bahwa mereka adalah orang-orang yang benar. Sehingga seluruh kebenaran yang mereka miliki ya nanti diuji sajalah lewat lembaga-lembaga hukum yang konstitusional. Pak RT untuk menyampaikan itu dan pernyataan Pak RT kan dibantah oleh pihak keluarga terpidana kan. Saya di situ kan, posisi saya adalah kemudian keluarga terpidana merasa keberatan terhadap pernyataan. DPO-nya itu sesuai dengan putusan pengadilan. Kami akan buktikan. Nih DPO lu waktu itu, waktu mengumumkan Banjarwangunan. Ya optimis aja, optimis supaya Peggy bebas. Ya, saya simpulkan dulu ya. Jadi kesimpulannya itu error in persona, salah orang. Dan itu sudah dibuktikan oleh keputusan jaksa, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ya, yang mengatakan berkas perkara penyidik Polda Jawa Barat atas nama tersangka PS Peggy Setiawan tidak memenuhi syarat formil dan material. Arti formil adalah subjek hukumnya, pelaku tindak pidananya. Jadi orangnya ini berbeda dan itu fatal dalam penyidikan. Untuk besok agendanya pemeriksaan pembuktian ya. Pembuktian itu dari mulai bukti surat dan saksi-saksi. Bukti surat sudah kami susun. Yang sudah jelas adalah DPO-nya itu sesuai dengan putusan pengadilan. Kami akan buktikan. Nih DPO lu waktu itu, waktu mengumumkan Banjarwangunan. Kan itu. Nah, kemudian surat-surat lain ada ya. Nah, kemudian untuk saksi ada tentu yang sudah bermunculan di media sosial ya waktu itu di media itu ada Bondol dan lain-lain yang mengetahui bahwa saat kejadian ada di Bandung. Nah, untuk ahli nanti ada. Jadi kurang lebih besok saksi faktanya itu ya ada 5 ya. Kemudian ahlinya ada 1. Ya. Itu. Ahli pidana. Ya. Ya mungkin ahli IT karena membahas medsos perlu nggak besok? Ahli ITE nggak usah, ahli pidana aja. Ahli pidana dulu aja. Boleh. Ya 1 ahli pidana itu. Ini mereka takut. Termohon bahwa itu berawal dari pengeroyokan dan Polda Jawa Barat menggunakan dalil atau kesaksian dari terpidana Sudirman untuk mentersangkakan Peggy Setiawan. Padahal sosok Sudirman sendiri diketahui memiliki riwayat keterbelakangan mental dan sudah diakui oleh sang kakak. Tim kuasa hukum Polda Jabar menuturkan bahwa Sudirman bersaksi melakukan pengeroyokan dan pemerkosaan pada Vina bersama terpidana lain termasuk Peggy Setiawan. Sudirman juga bersaksi bahwa saat kejadian dirinya mengendarai sepeda motor bersama dengan terpidana Dani mengejar Vina dan Eki. Kemudian Andika berboncengan dengan Peggy Perong dengan Honda Vario. Sudirman menuturkan bahwa saat itu TKP ada di jembatan layang dan para terpidana melakukan pengeroyokan. Melalui kesaksian Sudirman, tim kuasa hukum Polda Jabar juga menuturkan bahwa Eki dan Vina dihabisi di Jalan Perjuangan. Tim hukum Polda Jabar mengakui bahwa Peggy menusuk korban Vina. Fakta ini justru dipertanyakan. Pasalnya Sudirman sendiri diketahui mengalami keterbelakangan mental. Hal ini dijelaskan oleh ayah Sudirman, yakni Suratno. Menurut Suratno, Sudirman adalah anak yang jarang bergaul dengan lingkungan sekitar. Sudirman lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah dan hanya pergi sesekali ke musola. Sudirman juga putus sekolah sedari SD lantaran mengalami keterbelakangan mental. Oleh karena itu, Suratno yakin bahwa Sudirman tidak pernah terlibat geng motor seperti yang dituduhkan. Diakui pula oleh Suratno, Sudirman tidak lancar mengendarai sepeda motor. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dan menggunakan obat-obatan terlarang, serta pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari Cirebon.
Sejumlah fakta penyidikan dan hasil tes psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan dibeberkan tim hukum Polda Jawa Barat dalam sidang pada Selasa 2 Juli 2024. Dalam sidang itu, Peggy disebut memiliki kecenderungan berbohong dan sikap manipulatif. Adapun tes psikologi forensik tersebut mengetahui profil psikologis tersangka mulai dari inteligensi, kepribadian, status mental, serta mengevaluasi kredibilitas tersangka. Disebutkan bahwa dalam diri Peggy Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif. Selain itu, pihak Polda Jabar menyebut ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya pada saat ditanyakan tentang peristiwa yang sama di antara keduanya. Lalu dalam pemeriksaan disebutkan awalnya Peggy tidak mengenal sosok Sudirman, salah seorang terpidana seumur hidup kasus pembunuhan Eki dan Vina. Namun pada pemeriksaan kedua, Peggy mengaku mengenalinya sebagai teman saat sekolah dasar. Selain itu, Peggy pada tahun 2016 silam pernah menggunakan obat terlarang dan ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dalam mengikuti rangkaian pemeriksaan psikologis 14, daya nilai, judgment, mampu memiliki tindakan yang memiliki tujuan dan arti yang sesuai yang dapat diterima secara sosial serta tidak ada gangguan daya nilai realitas. Secara umum, status mental Peggy Setiawan relatif memadai, ia memiliki kompetensi untuk memberikan keterangan. Catatan, keterlibatan Peggy dalam lingkungan pergaulan negatif saat memasuki usia remaja yang ditandai dengan penggunaan alkohol dan penyalahgunaan obat-obatan. Riwayat tingkah laku pelanggaran hukum sejak memasuki usia remaja merupakan faktor resiko yang meningkatkan kerentanan seseorang bertingkah laku yang bermuatan menyimpang. Bahwa dalam diri Peggy Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif karena ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya pada saat ditanyakan tentang peristiwa yang sama di antara keduanya. Bahwa ada perilaku menyimpang yang dilakukan oleh saudara Peggy Setiawan dalam pelanggaran hukum, seperti tidak memiliki SIM, menggunakan sepeda motor yang tidak memiliki surat-surat kelengkapan yang lengkap, dan menggunakan obat-obatan terlarang, serta pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Kemudian dari hasil pemeriksaan psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan memiliki indikasi untuk melakukan tindak pidana sebagaimana perkara yang dipersangkakan. Namun untuk lebih mengetahui secara mendalam perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan. Foto yang diambil di 2016 kemudian dicocokkan sama data Dukcapil. Ya pasti cocok Peggy Setiawan. Tapi mana Peggy Perongnya? Gitu loh. Mas Tay tidak menjawab pertanyaan gugatan kemarin. Kalau kami anggap bahwa itu menjawab, pihak pemohon ini menjawab dari gugatan kami, namun sayangnya bahwa contoh alat bukti itu adalah visum, Vina dan Egi, ya kan. Kemudian lagi beberapa lagi itu surat seperti surat rapor, ijazah. Ini hubungan hukumnya kaitannya di mana? Yang kita butuhkan adalah bahwa Peggy Setiawan adalah perong, itu yang harusnya mereka konstruksikan. Ini kan tidak ada. Hanya keterangan saksi ini, saksi itu. Tapi saksi yang perlu harus diingat, bahwa di dalam penyidikan pihak termohon, Polda Jawa Barat tidak ada kok dilakukan BAP konfrontir. Seharusnya BAP itu harus ada. Jadi ketika Peggy Setiawan menolak keterangan saksi itu dihadirkan, ayo dipertemukan, kemudian ayo diperiksa. Tapi faktanya ini tidak ada. Bagaimana kita mau mengukur kebenaran saksi itu? Ya kan? Selanjutnya lagi, di dalam pelaku-pelakunya ini semua, itu banyak berlatar belakang Sudirman, cuma tamatan SD. Peggy Setiawan, cuma tamatan SMP, kemudian dibawa, ditarik pemeriksaan psikologis lah, diuji lah bagaimana. Mereka ini ditanya oleh pihak kepolisian saja, mereka sudah gemetaran. Jadi jangan samakan seperti kami. Gitu loh. Makanya saya bilang ini masuk betul-betul ditetapkan tersangka
rujukannya adalah keterangan ahli. Menurut saya itu sangat keliru dan kami akan jawab. Kira-kira seperti itu. Tambahkan dikit ya, Mbak. Bukti-bukti error in persona yang mengenai ada face comparison itu yang 99% betul. Sekarang begini. Kalau oke begini. Kalau yang pencocokan foto, loh, ini kan foto yang diambil di 2016. Foto yang diambil di 2016 kemudian dicocokkan sama data Dukcapil. Ya pasti cocok Peggy Setiawan. Tapi mana Peggy Perongnya? Gitu loh. Pasti cocok lah. Jadi kalau mau dikait-kaitkan, makanya saya bilang yang dimajukan dalam bukti surat tidak ada kaitannya sama Peggy Setiawan. Mas, sama sekali tidak ada kaitannya. Kenapa? Kalau tato itu kan sudah lama dihapus juga. Jadi itu sudah lama terhapus, kemudian tetap aja dimasukkan, gitu loh. Dan itu nggak ada kaitannya, nggak ada kaitan. Sidang pra-pid kasus pembunuhan Vina dan Eki Cirebon yang menyeret Peggy Setiawan terus menjadi sorotan publik. Tim kuasa hukum Peggy Setiawan yang meyakini bahwa kliennya itu merupakan korban salah tangkap. Jika dugaan tersebut terbukti di sidang pra-peradilan, Peggy Setiawan berhak mendapatkan ganti rugi dari Polda Jabar. Ganti rugi secara materi itu tertuang jelas dalam pasal 95 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana KUHP. Dijelaskan dalam pasal tersebut, tersangka atau ahli waris dalam hal ini keluarga bisa mengajukan tuntutan atas salah tangkap sesuai dengan putusan dari pengadilan yang menangani perkara. Terkait nominal ganti rugi untuk korban salah tangkap itu pun tertuang dalam PP nomor 92 tahun 2015 tentang KUHAP. Pada ayat 1 dijelaskan korban salah tangkap dalam sebuah perkara bisa bebas dan menerima ganti rugi uang Rp500.000 hingga Rp100 juta. Lalu pada ayat 2 disebutkan bahwa ganti rugi untuk korban salah tangkap yang mengalami luka berat atau cacat bisa menerima ganti rugi Rp25 juta hingga Rp300 juta. Kemudian korban salah tangkap yang berakhir tewas berhak mendapat ganti rugi minimal Rp50 juta dan paling besar Rp600 juta. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Ya, kita tolak semua. Memang faktanya dengan kita berbeda begitu kan. Kita sudah mempunyai 3 alat bukti yang cukup. Ya, semoga hakim apa yang kita sampaikan tadi bisa mempertimbangkan. Kita kan masing-masing pemohon maupun termohon ini kan untuk meyakinkan bagaimana hakim untuk mengambil keputusan, benar begitu. Soal error in persona nih Pak. Sudah. Bukti kuat apa yang dimiliki oleh? Tadi sudah saya bacakan semuanya. Intinya apa? Ya, intinya mereka kalau misalkan membuat alibinya mereka juga kita sanggah, kan begitu. Seperti kayak contohnya di Bandung, ya kan, membuat pekerjaan rumah. Ya, pekerjaan rumah itu mulai tanggal berapa itu? Ayo, tanggal berapa itu? Tanggal Juli kan? Sedangkan pemilik rumah ngakunya tanggal. Ya, sebenarnya sih saya dari dulu berharap ya bisa bertemu Pak RT sehingga berbagai tuduhan yang dilakukan oleh keluarga terpidana itu kan bisa dijawab oleh Pak RT secara langsung. Tetapi karena waktu itu memang kesulitan saya menemui Pak RT dan mungkin juga Pak RT banyak kesibukan yang harus dia jalani atau dia menjaga aspek-aspek yang bersifat privasi dia. Nah, kemudian sekarang muncul ya bagi saya sih alhamdulillah ya. Yang penting kan bagi saya berprasangka baik pada siapapun. Pada kedua belah pihak saya berprasangka baik bahwa mereka adalah orang-orang yang benar. Sehingga seluruh kebenaran yang mereka miliki ya nanti diuji sajalah lewat lembaga-lembaga hukum yang konstitusional. Pak RT untuk menyampaikan itu dan pernyataan Pak RT kan dibantah oleh pihak keluarga terpidana kan. Saya di situ kan, posisi saya adalah kemudian keluarga terpidana merasa keberatan terhadap pernyataan. DPO-nya itu sesuai dengan putusan pengadilan. Kami akan buktikan. Nih DPO lu waktu itu, waktu mengumumkan Banjarwangunan. Ya optimis aja, optimis supaya Peggy bebas. Ya, saya simpulkan dulu ya. Jadi kesimpulannya itu error in persona, salah orang. Dan itu sudah dibuktikan oleh keputusan jaksa, Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ya, yang mengatakan berkas perkara penyidik Polda Jawa Barat atas nama tersangka PS Peggy Setiawan tidak memenuhi syarat formil dan material. Arti formil adalah subjek hukumnya, pelaku tindak pidananya. Jadi orangnya ini berbeda dan itu fatal dalam penyidikan. Untuk besok agendanya pemeriksaan
pembuktian ya. Pembuktian itu dari mulai bukti surat dan saksi-saksi. Bukti surat sudah kami susun. Yang sudah jelas adalah DPO-nya itu sesuai dengan putusan pengadilan. Kami akan buktikan, nih DPO lu waktu mengumumkan Banjarwangunan, kan itu. Nah, kemudian surat-surat lain ada, ya. Nah, kemudian untuk saksi ada, tentu yang sudah bermunculan di media sosial, ya waktu itu di media itu ada Bondol dan lain-lain yang mengetahui bahwa saat kejadian ada di Bandung. Nah, untuk ahli nanti ada. Jadi kurang lebih besok saksi faktanya itu ya ada 5. Ya, kemudian ahlinya ada 1. Ya, itu ahli pidana. Ya, mungkin ahli IT karena membahas medsos perlu nggak besok? Ahli ITE nggak usah, ahli pidana aja. Ahli pidana dulu aja. Boleh. Ya, 1 ahli pidana itu. Ini mereka takut. Termohon bahwa itu berawal dari pengeroyokan dan Polda Jawa Barat menggunakan dalil atau kesaksian dari terpidana Sudirman untuk mentersangkakan Peggy Setiawan. Padahal sosok Sudirman sendiri diketahui memiliki riwayat keterbelakangan mental dan sudah diakui oleh sang kakak. Tim kuasa hukum Polda Jabar menuturkan bahwa Sudirman bersaksi melakukan pengeroyokan dan pemerkosaan pada Vina bersama terpidana lain termasuk Peggy Setiawan. Sudirman juga bersaksi bahwa saat kejadian dirinya mengendarai sepeda motor bersama dengan terpidana Dani mengejar Vina dan Eki. Kemudian Andika berboncengan dengan Peggy Perong dengan Honda Vario. Sudirman menuturkan bahwa saat itu TKP ada di Jembatan Layang dan para terpidana melakukan pengeroyokan. Melalui kesaksian Sudirman, tim kuasa hukum Polda Jabar juga menuturkan bahwa Eki dan Vina dihabisi di Jalan Perjuangan. Tim hukum Polda Jabar mengakui bahwa Peggy menusuk korban Vina. Fakta ini justru dipertanyakan. Pasalnya Sudirman sendiri diketahui mengalami keterbelakangan mental. Hal ini dijelaskan oleh ayah Sudirman, yakni Suratno. Menurut Suratno, Sudirman adalah anak yang jarang bergaul dengan lingkungan sekitar. Sudirman lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah dan hanya pergi sesekali ke musola. Sudirman juga putus sekolah sedari SD lantaran mengalami keterbelakangan mental. Oleh karena itu, Suratno yakin bahwa Sudirman tidak pernah terlibat geng motor seperti yang dituduhkan. Diakui pula oleh Suratno, Sudirman tidak lancar mengendarai sepeda motor. Ikuti terus berita aktual lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dan menggunakan obat-obatan terlarang, serta pernah ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Sejumlah fakta penyidikan dan hasil tes psikologi forensik terhadap Peggy Setiawan dibeberkan tim hukum Polda Jawa Barat dalam sidang pada Selasa 2 Juli 2024. Dalam sidang itu, Peggy disebut memiliki kecenderungan berbohong dan sikap manipulatif. Adapun tes psikologi forensik tersebut mengetahui profil psikologis tersangka mulai dari inteligensi, kepribadian, status mental, serta mengevaluasi kredibilitas tersangka. Disebutkan bahwa dalam diri Peggy Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif. Selain itu, pihak Polda Jabar menyebut ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya pada saat ditanyakan tentang peristiwa yang sama di antara keduanya. Lalu dalam pemeriksaan disebutkan awalnya Peggy tidak mengenal sosok Sudirman, salah seorang terpidana seumur hidup kasus pembunuhan Eki dan Vina. Namun pada pemeriksaan kedua, Peggy mengaku mengenalinya sebagai teman saat sekolah dasar. Selain itu, Peggy pada tahun 2016 silam pernah menggunakan obat terlarang dan ditangkap di Polsek Gunung Sari, Cirebon. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan. Dalam mengikuti rangkaian pemeriksaan psikologis 14, daya nilai, judgment, mampu memiliki tindakan yang memiliki tujuan dan arti yang sesuai yang dapat diterima secara sosial serta tidak ada gangguan daya nilai realitas. Secara umum, status mental Peggy Setiawan relatif memadai, ia memiliki kompetensi untuk memberikan keterangan. Catatan, keterlibatan Peggy dalam lingkungan pergaulan negatif saat memasuki usia remaja yang ditandai dengan penggunaan alkohol dan penyalahgunaan obat-obatan
Riwayat tingkah laku pelanggaran hukum sejak memasuki usia remaja merupakan faktor resiko yang meningkatkan kerentanan seseorang bertingkah laku yang bermuatan menyimpang. Bahwa dalam diri Peggy Setiawan ada sikap kecenderungan untuk berbohong atau menutupi kejadian yang sebenarnya dan manipulatif karena ditemukan beberapa perbedaan cerita antara Peggy Setiawan dengan ayah kandungnya pada saat